Ex-Kabareskrim Polri Komjen Purn Susno 2J Meradang. Ia menyentil putusan sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus Vina Cirebon yang dinilai terlalu lama diproses oleh Mahkamah Agung, MA. Semestinya Hakim MA sudah bisa memutus sidang tersebut dengan menutup mata, lantaran bukti-bukti yang menunjukkan kasus itu adalah pembunuhan sudah rontok berguguran. Para terpidana, yang kini mendekam di bui, juga bukan pelakunya. Susno begitu kesal ketika mendengar bahwa hasil PK terpidana baru keluar 3 bulan lamanya. Apa yang dibaca, emangnya 1000 halaman. Kita yang menggaji Hakim Agung, kita enggak senang. Mudah-mudahan dengar, kita yang menggaji Hakim Agung, saya bayar pajak bertani, bayar pajak pensiun, pajak lain-lain. Baca gitu aja 3 bulan, kurang kerjaan, ujarnya kesal seperti dikutip dari Nusantara TV yang tayang pada Jumat, tanggal 6 September tahun 2024. Ex-Kapolda Jawa Barat tersebut juga menyinggung Hakim jika berkas-berkas sidang PK yang diproses oleh Hakim Agung terlalu lama. Ia menyimpulkan bahwa Hakim itu tidak mengikuti kasus yang sudah dibahas sekitar 3 bulan lebih. Berarti dia tidak pernah dengar di TV ini sudah geger senusantara tentang masalah ini. Dan, para terpidana itu sudah dipenjara 8 tahun gitu, kok 3 bulan. Apa yang dipikirkan, itulah skala prioritas. Mereka, para hakim, belum pernah masuk penjara, saya pernah. Enggak enak, ujar Susno kesal. Susno melanjutkan jika hasil PK Saka Tatal menyatakan bahwa Saka tidak bersalah, maka ketujuh terpidana lainnya juga akan dinyatakan hasil yang sama. Pasalnya, Saka dan ketujuh terpidana dipidana karena pasal pembunuhan berencana. Tidak mungkin bersama-sama tapi putusannya berbeda. Dan juga kalau menurut saya kalau hakimnya benar, mudah-mudahan Mahkamah Agung dengar. Ngapain berlama-lama kalau perlu Senin depan diputus ya, katanya. Menurut Susno, apa yang menimpa para terpidana kasus Vina Cirebon serupa dengan kasus yang menimpanya dulu. Ia pun sama-sama menjadi korban dari kasus yang direkayasa. Iya, saya pernah dikhianati juga kan, pernah direkayasa juga kan. Enggak enak, katanya. Sudirman, terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon, resmi kembali ke Lapas Kelas 1 Cirebon, pada Kamis, 5 September 2024, siang. Kedatangannya kemarin disambut penuh haru oleh keluarga yang sudah lama menanti momen ini. Seperti diketahui, Sudirman tiba menggunakan mobil Transpas dari Lapas Bancai Bandung. Sudirman pun dikawal ketat dari LPSK. Pantauan di lokasi saat itu, mobil Transpas yang membawa Sudirman langsung masuk melalui pintu utara Lapas Cirebon. Pintu tersebut segera ditutup rapat setelah mobil masuk, sementara awak media hanya diizinkan mengambil gambar dari luar gerbang. Beberapa anggota keluarga terlihat menunggu kedatangan Sudirman, termasuk kakaknya, Beni, adiknya, Lilis, serta kedua orang tua mereka. Beni, kakak kandung Sudirman, mengungkapkan perasaan bahagianya saat melihat adiknya kembali ke Lapas Cirebon dalam keadaan sehat. Menurutnya, keluarga sudah lama menantikan momen ini. Perasaan saya dan keluarga sangat senang serta bahagia, Sudirman sudah ada di Lapas Cirebon. Itu memang harapan yang ditunggu-tunggu oleh keluarga, ujar Beni saat dikonfirmasi Tribun, Jumat, 6 September 2024. Ia juga bercerita mengenai percakapan pertama mereka setelah Sudirman tiba di lapas. Kemarin di dalam lapas setelah Sudirman datang, yang pertama diobrolkan ia menanyakan kesehatannya, ternyata alhamdulillah sehat. Sempat nangis juga terharu, ucapnya. Beni turut mengapresiasi pelayanan yang diberikan pihak lapas kepada adiknya. Tak lupa, Beni menyampaikan rasa terima kasihnya kepada tim kuasa hukum Sudirman, terutama kepada Oto Hasibuan dan Titin Prialianti. Bocor perbincangan antara 6 terpidana kasus Vina dengan Sudirman, 6 terpidana kasus Vina akhirnya kembali bertemu Sudirman. Sudirman diketahui menjadi satu-satunya terpidana yang mengaku terlibat dalam kasus Vina. Atas pengakuan itu 6 terpidana akhirnya dipenjara seumur hidup. Meski menjadi biang kerok dalam kasus Vina Cirebon, pengacara Peradi Jan Huta Barat menekankan hubungan 6 terpidana dan Sudirman baik-baik saja. Menurut Jan Huta Barat, 6 terpidana kasus Vina Cirebon juga memahami kondisi psikologi Sudirman. Meski menjadi biang kerok, menurut pengacaranya, Titin Prialianti juga membocorkan perbincangan 6 terpidana saat bertemu Sudirman di Lapas Kesambi Cirebon. Kata Titin,
6 terpidana kasus Vina langsung memberi semangat pada Sudirman, mereka bahkan berjanji akan menjaga Sudirman. Titin lantas pastikan tak akan ada balas dendam antara terpidana dan Sudirman. Hakim menolak permohonan untuk menyatukan sidang PK Sudirman dengan 6 terpidana kasus Vina yang lain. Pengacara terpidana kasus Vina, Otto Hasibuan sebelumnya membuat permohonan ke hakim agar sidang PK Sudirman disatukan. Otto Hasibuan pun membuat 3 bagian dalam permohonan sidang PK terpidana kasus Vina. Dari 6 yang ada di luar Sudirman, permohonan ini kami bagi jadi 3 bagian. 1 bagian permohonan untuk mewakili Hadi Saputra, Eka Sandi, Jaya dan Supriyanto. Kecuali Sudirman, kata Otto Hasibuan saat sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon. Pengacara memisahkan Rivaldi dan Eko Ramadhani. Permohonan PK Rivaldi kami buatkan sendiri, Eko Ramadhani juga sendiri. Untuk permohonan PK ini 3 permohonan, kemudian di luar itu juga ada Sudirman jadi 4, jelas Otto Hasibuan. Otto Hasibuan mengusulkan agar sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon bisa cepat dan tak rumit, maka menyatukan Sudirman dengan 6 terpidana lain. Bukan hanya itu, pertimbangan lain juga agar pengacara tak perlu membaca semua permohonan satu persatu. Selain itu, saksi dan ahli juga tak perlu datang berulang kali. Menjawab usulan itu, Hakim Arif Ferdian langsung mengabulkan permohonan untuk Rivaldi, Eko, Hadi, Eka, Supriyanto dan Jaya. Tapi Hakim Arif Ferdian tak bisa mengabulkan menyatukan Sudirman dengan terpidana kasus Vina Cirebon yang lain. Yang Sudirman tidak dapat kami kabulkan karena ada alasannya, katanya. Menurutnya, jarak waktu pendaftaran pengajuan kembali 6 terpidana kasus Vina Cirebon terlampau jauh dengan Sudirman. Pengajuan Sudirman jauh setelah pendaftaran PK atas nama Rivaldi, Eko dan Hadi dan kawan-kawan, makanya kami tersendirikan sidangnya, kata Ari. Sambutan hangat ditunjukkan oleh 6 terpidana kasus Vina Cirebon saat Sudirman kembali ke Lapas Kelas 1 Cirebon, Kamis, 5 Agustus 2024. Diketahui, ini pertama kalinya 6 terpidana bertemu lagi dengan Sudirman setelah bulan Mei lalu dipindahkan saat penangkapan Pegi Setiawan. Saat itu para terpidana kasus Vina dipindahkan ke lapas, kecuali Sudirman. Sudirman dipisahkan dengan terpidana lain dan ditahan di Polda Jabar. Setelah itu, Sudirman sulit ditemui hingga akhirnya dipindahkan ke Lapas Bancai, Bandung sementara teman-temannya dikembalikan ke Lapas Cirebon. Kini Sudirman sudah kembali bersama dengan teman-temannya lagi di Lapas Cirebon. Kuasa hukum Sudirman, Jan S. Huta Barat mengatakan, pertemuan Sudirman dan 6 terpidana kasus Vina berlangsung haru. Ke-6 terpidana kasus Vina langsung memeluk Sudirman saat tiba di Lapas Cirebon. Bertemu semua, mereka berpelukan, keren banget, kata kuasa hukum 7 terpidana, Jan S. Huta Barat dikutip dari YouTube Vario Channel, Jumat, 6 Agustus 2024. Tak ada pembulian terhadap Sudirman, Jan memastikan kalau para terpidana akan menjaganya. Menurut Jan, 6 terpidana menerima Sudirman dengan baik dan saling memberikan dukungan. Yang paling penting teman-temannya itu benar-benar sayang sama Sudirman, kata dia lagi. Jan mengatakan, Sudirman sangat bahagia saat dipindahkan dari Lapas Bancai. Perlakuan istimewa didapatkan Sudirman, terpidana kasus Vina setelah dikembalikan ke Lapas Kelas 1 Cirebon, pada Kamis, 5 September 2024. Sudirman kini dalam penjagaan penuh dari LPSK setelah permohonannya disetujui. Artinya, selain dijaga petugas lapas, Sudirman juga dijaga selama 25 jam oleh petugas LPSK di dalam penjara. Ini berbeda dengan 6 terpidana kasus Vina lainnya yang mendapatkan perlindungan fisik. Namun ketika di lapas hanya berupa pemantauan saja. Tak hanya penjagaan, LPSK juga siap memberikan bantuan psikologis kepada Sudirman. Kami pastikan Sudirman sudah dalam perlindungan LPSK, yang sisinya kami memberikan bantuan psikologis dan pengawasan, ucap Wakil Ketua LPSK, Sri Suparyati dalam wawancara di Lapas Cirebon pada Kamis, 5 September 2024.
Dikatakan Sri Suparyati, meskipun Sudirman dalam kondisi fisik yang sehat, perlu dilakukan pemeriksaan medis lebih lanjut. Secara fisik, Sudirman sehat, tetapi memang perlu dicek kembali berkaitan dengan medisnya, ujar Sri. LPSK juga berkoordinasi dengan lapas untuk mengawal Sudirman dalam proses persidangan peninjauan kembali yang akan diajukan. Menurut Sri, perlindungan ini penting mengingat kondisi mental Sudirman yang dapat mempengaruhi keterangannya. Sebelumnya tim khusus bentukan Kapolri untuk mengungkap kasus Vina dianggap melempem. Hal tersebut karena hingga kini tim sus kasus Vina terlihat diam dan tidak memberikan informasi terkait perkembangan penyelidikan kasus Vina. Namun hal lain diungkap oleh pakar psikologi forensik, Reza Indragiri Amriel. Reza Indragiri menduga tim sus kasus Vina sudah punya kesimpulan dari penyelidikan kasus Vina. Firasat saya, tim sus dimaksud sudah punya simpulan tentang tidak adanya pidana di balik kematian tidak wajar Eki dan Vina, kata Reza dalam keterangan yang diterima, Kamis, 5 September 2024. Reza Indragiri juga menduga tim sus sudah menyimpulkan adanya pelanggaran etik oleh personel Polres Cirebon dan Polda Jabar. Reza Indragiri pun mendesak Mabes Polri segera umumkan hasil kerja tim sus kasus Vina. Menurutnya, hasil kerja tim sus itu patut disodorkan sebagai alat bukti baru pada peninjauan kembali. Mulia sekali jika Polri melakukan itu. Jadi, Polri tidak hanya memproses hukum orang yang bersalah, tapi juga menginisiasi langkah hukum guna membebaskan orang yang tidak bersalah, katanya. Reza menilai sikap Mabes Polri sedemikian rupa juga secara tidak langsung akan memberikan justifikasi ekstra bagi perlindungan yang LPSK kenakan kepada para terpidana. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban memberikan perlindungan kepada 7 terpidana kasus Vina Cirebon. Ketujuh terpidana itu bernama Jaya, Supriyanto, Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi Saputra, Rivaldi Aditya Wardana, dan Sudirman. Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Asmi Syahputra menduga pemberian perlindungan terhadap ketujuh terpidana, karena LPSK juga ragu bahwa mereka merupakan pelaku sebenarnya. Jangan-jangan LPSK melihat bahwa mereka, 7 terpidana, adalah korban yang perlu mendapatkan perlindungan karena mereka dimasukkan atas laporan palsu, katanya seperti dikutip dari salah satu TV swasta, Rabu, 4 September 2024. Pasalnya, tak mudah bagi LPSK untuk memberikan perlindungan hukum terhadap seseorang. Sebaliknya, LPSK tidak memberikan perlindungan terhadap Ibtu Rudiana, Pasren dan Kahfi. Padahal, Ibtu Rudiana merupakan ayah dari korban almarhum Eki. Sementara kesaksian Pasren dan Kahfi yang menguatkan bahwa kasus itu adalah pembunuhan. Namun, LPSK menolak untuk memberikan perlindungan bagi mereka. Hal itu sempat diungkapkan oleh pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu. Edwin mengatakan LPSK menolak karena keterangan yang diberikan ketiga orang tersebut cenderung tidak konsisten dan menutup-nutupi kasus yang sebenarnya terjadi. Mereka memberikan keterangan atau informasi tidak konsisten, berubah-berubah normatif dan cenderung menutupi informasi yang berkaitan dengan peristiwa, ujar Edwin seperti dikutip dari program salah satu TV swasta yang tayang pada Kamis, 25 Juli 2024. Ex-Kabareskrim Polri Komjen Purn Susno 2J Meradang. Ia menyentil putusan sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus Vina Cirebon yang dinilai terlalu lama diproses oleh Mahkamah Agung, MA. Semestinya Hakim MA sudah bisa memutus sidang tersebut dengan menutup mata, lantaran bukti-bukti yang menunjukkan kasus itu adalah pembunuhan sudah rontok berguguran. Para terpidana, yang kini mendekam di bui, juga bukan pelakunya. Susno begitu kesal ketika mendengar bahwa hasil PK terpidana baru keluar 3 bulan lamanya. Apa yang dibaca, emangnya 1000 halaman. Kita yang menggaji Hakim Agung, kita enggak senang. Mudah-mudahan dengar, kita yang menggaji Hakim Agung, saya bayar pajak bertani, bayar pajak pensiun, pajak lain-lain. Baca gitu aja 3 bulan, kurang kerjaan, ujarnya kesal seperti dikutip dari Nusantara TV yang tayang pada Jumat, tanggal 6 September tahun 2024. Ex-Kapolda Jawa Barat tersebut juga menyinggung Hakim jika berkas-berkas sidang PK yang diproses oleh Hakim Agung terlalu lama. Ia menyimpulkan bahwa hakim itu tidak mengikuti kasus yang sudah dibahas sekitar 3 bulan lebih. Berarti dia tidak pernah dengar di TV. TV ini sudah geger senusantara tentang masalah ini. Dan,
Para terpidana itu sudah dipenjara 8 tahun gitu, kok 3 bulan. Apa yang dipikirkan, itulah skala prioritas. Mereka, para hakim, belum pernah masuk penjara, saya pernah. Enggak enak, ujar Susno kesal. Susno melanjutkan jika hasil PK Saka Tatal menyatakan bahwa Saka tidak bersalah, maka ketujuh terpidana lainnya juga akan dinyatakan hasil yang sama. Pasalnya, Saka dan ketujuh terpidana dipidana karena pasal pembunuhan berencana. Tidak mungkin bersama-sama tapi putusannya berbeda. Dan juga kalau menurut saya kalau hakimnya benar, mudah-mudahan Mahkamah Agung dengar. Ngapain berlama-lama kalau perlu Senin depan diputus ya, katanya. Menurut Susno, apa yang menimpa para terpidana kasus Vina Cirebon serupa dengan kasus yang menimpanya dulu. Ia pun sama-sama menjadi korban dari kasus yang direkayasa. Iya, saya pernah dikhianati juga kan, pernah direkayasa juga kan. Enggak enak, katanya. Sudirman, terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon, resmi kembali ke Lapas Kelas 1 Cirebon, pada Kamis, 5 September 2024, siang. Kedatangannya kemarin disambut penuh haru oleh keluarga yang sudah lama menanti momen ini. Seperti diketahui, Sudirman tiba menggunakan mobil Transpas dari Lapas Bancai Bandung. Sudirman pun dikawal ketat dari LPSK. Pantauan di lokasi saat itu, mobil Transpas yang membawa Sudirman langsung masuk melalui pintu utara Lapas Cirebon. Pintu tersebut segera ditutup rapat setelah mobil masuk, sementara awak media hanya diizinkan mengambil gambar dari luar gerbang. Beberapa anggota keluarga terlihat menunggu kedatangan Sudirman, termasuk kakaknya, Beni, adiknya, Lilis, serta kedua orang tua mereka. Beni, kakak kandung Sudirman, mengungkapkan perasaan bahagianya saat melihat adiknya kembali ke Lapas Cirebon dalam keadaan sehat. Menurutnya, keluarga sudah lama menantikan momen ini. Perasaan saya dan keluarga sangat senang serta bahagia, Sudirman sudah ada di Lapas Cirebon. Itu memang harapan yang ditunggu-tunggu oleh keluarga, ujar Beni saat dikonfirmasi Tribun, Jumat, 6 September 2024. Ia juga bercerita mengenai percakapan pertama mereka setelah Sudirman tiba di lapas. Kemarin di dalam lapas setelah Sudirman datang, yang pertama diobrolkan ia menanyakan kesehatannya, ternyata alhamdulillah sehat. Sempat nangis juga terharu, ucapnya. Beni turut mengapresiasi pelayanan yang diberikan pihak lapas kepada adiknya. Tak lupa, Beni menyampaikan rasa terima kasihnya kepada tim kuasa hukum Sudirman, terutama kepada Otto Hasibuan dan Titin Prialianti. Bocor perbincangan antara 6 terpidana kasus Vina dengan Sudirman, 6 terpidana kasus Vina akhirnya kembali bertemu Sudirman. Sudirman diketahui menjadi satu-satunya terpidana yang mengaku terlibat dalam kasus Vina. Atas pengakuan itu 6 terpidana akhirnya dipenjara seumur hidup. Meski menjadi biang kerok dalam kasus Vina Cirebon, pengacara Peradi Jan Huta Barat menekankan hubungan 6 terpidana dan Sudirman baik-baik saja. Menurut Jan Huta Barat, 6 terpidana kasus Vina Cirebon juga memahami kondisi psikologi Sudirman. Meski menjadi biang kerok, menurut pengacaranya, Titin Prialianti juga membocorkan perbincangan 6 terpidana saat bertemu Sudirman di Lapas Kesambi Cirebon. Kata Titin, 6 terpidana kasus Vina langsung memberi semangat pada Sudirman, mereka bahkan berjanji akan menjaga Sudirman. Titin lantas pastikan tak akan ada balas dendam antara terpidana dan Sudirman. Hakim menolak permohonan untuk menyatukan sidang PK Sudirman dengan 6 terpidana kasus Vina yang lain. Pengacara terpidana kasus Vina, Otto Hasibuan sebelumnya membuat permohonan ke hakim agar sidang PK Sudirman disatukan. Otto Hasibuan pun membuat 3 bagian dalam permohonan sidang PK terpidana kasus Vina. Dari 6 yang ada di luar Sudirman, permohonan ini kami bagi jadi 3 bagian. 1 bagian permohonan untuk mewakili Hadi Saputra, Eka Sandi, Jaya dan Supriyanto. Kecuali Sudirman, kata Otto Hasibuan saat sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon. Pengacara memisahkan Rivaldi dan Eko Ramadhani. Permohonan PK Rivaldi kami buatkan sendiri, Eko Ramadhani juga sendiri.
Untuk permohonan PK ini 3 permohonan, kemudian di luar itu juga ada Sudirman jadi 4, jelas Oto Hasibuan. Oto Hasibuan mengusulkan agar sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon bisa cepat dan tak rumit, maka menyatukan Sudirman dengan 6 terpidana lain. Bukan hanya itu, pertimbangan lain juga agar pengacara tak perlu membaca semua permohonan satu persatu. Selain itu, saksi dan ahli juga tak perlu datang berulang kali. Menjawab usulan itu, Hakim Ari Ferdian langsung mengabulkan permohonan untuk Rivaldi, Eko, Hadi, Eka, Supriyanto dan Jaya. Tapi Hakim Ari Ferdian tak bisa mengabulkan menyatukan Sudirman dengan terpidana kasus Vina Cirebon yang lain. Yang Sudirman tidak dapat kami kabulkan karena ada alasannya, katanya. Menurutnya, jarak waktu pendaftaran pengajuan kembali 6 terpidana kasus Vina Cirebon terlampau jauh dengan Sudirman. Pengajuan Sudirman jauh setelah pendaftaran PK atas nama Rivaldi, Eko dan Hadi dan kawan-kawan, makanya kami tersendirikan sidangnya, kata Ari. Sambutan hangat ditunjukkan oleh 6 terpidana kasus Vina Cirebon saat Sudirman kembali ke Lapas Kelas 1 Cirebon, Kamis, 5 Agustus 2024. Diketahui, ini pertama kalinya 6 terpidana bertemu lagi dengan Sudirman setelah bulan Mei lalu dipindahkan saat penangkapan Pegi Setiawan. Saat itu para terpidana kasus Vina dipindahkan ke lapas, kecuali Sudirman. Sudirman dipisahkan dengan terpidana lain dan ditahan di Polda Jabar. Setelah itu, Sudirman sulit ditemui hingga akhirnya dipindahkan ke Lapas Bancai, Bandung sementara teman-temannya dikembalikan ke Lapas Cirebon. Kini Sudirman sudah kembali bersama dengan teman-temannya lagi di Lapas Cirebon. Kuasa hukum Sudirman, Jan S. Huta Barat mengatakan, pertemuan Sudirman dan 6 terpidana kasus Vina berlangsung haru. Ke-6 terpidana kasus Vina langsung memeluk Sudirman saat tiba di Lapas Cirebon. Bertemu semua, mereka berpelukan, keren banget, kata kuasa hukum 7 terpidana, Jan S. Huta Barat dikutip dari YouTube Vario Channel, Jumat, 6 Agustus 2024. Tak ada pembulian terhadap Sudirman, Jan memastikan kalau para terpidana akan menjaganya. Menurut Jan, 6 terpidana menerima Sudirman dengan baik dan saling memberikan dukungan. Yang paling penting teman-temannya itu benar-benar sayang sama Sudirman, kata dia lagi. Jan mengatakan, Sudirman sangat bahagia saat dipindahkan dari Lapas Bancai. Perlakuan istimewa didapatkan Sudirman, terpidana kasus Vina setelah dikembalikan ke Lapas Kelas 1 Cirebon, pada Kamis, 5 September 2024. Sudirman kini dalam penjagaan penuh dari LPSK setelah permohonannya disetujui. Artinya, selain dijaga petugas lapas, Sudirman juga dijaga selama 25 jam oleh petugas LPSK di dalam penjara. Ini berbeda dengan 6 terpidana kasus Vina lainnya yang mendapatkan perlindungan fisik, namun ketika di lapas hanya berupa pemantauan saja. Tak hanya penjagaan, LPSK juga siap memberikan bantuan psikologis kepada Sudirman. Kami pastikan Sudirman sudah dalam perlindungan LPSK, yang sisinya kami memberikan bantuan psikologis dan pengawasan, ucap Wakil Ketua LPSK, Sri Suparyati dalam wawancara di Lapas Cirebon pada Kamis, 5 September 2024. Dikatakan Sri Suparyati, meskipun Sudirman dalam kondisi fisik yang sehat, perlu dilakukan pemeriksaan medis lebih lanjut. Secara fisik, Sudirman sehat, tetapi memang perlu dicek kembali berkaitan dengan medisnya, ujar Sri. LPSK juga berkoordinasi dengan lapas untuk mengawal Sudirman dalam proses persidangan peninjauan kembali yang akan diajukan. Menurut Sri, perlindungan ini penting mengingat kondisi mental Sudirman yang dapat mempengaruhi keterangannya. Sebelumnya tim khusus bentukan Kapolri untuk mengungkap kasus Vina dianggap melempem. Hal tersebut karena hingga kini tim sus kasus Vina terlihat diam dan tidak memberikan informasi terkait perkembangan penyelidikan kasus Vina. Namun hal lain diungkap oleh pakar psikologi forensik, Reza Indragiri Amriel. Reza Indragiri menduga tim sus kasus Vina sudah punya kesimpulan dari penyelidikan kasus Vina. Firasat saya, tim sus dimaksud sudah punya simpulan tentang tidak adanya pidana di balik kematian tidak wajar Eki dan Vina, kata Reza dalam keterangan yang diterima, Kamis, 5 September 2024. Reza Indragiri juga menduga tim sus sudah menyimpulkan adanya pelanggaran etik oleh personel Polres Cirebon dan Polda Jabar.
Reza Indragiri pun mendesak Mabes Polri segera umumkan hasil kerja tim sus kasus Vina. Menurutnya, hasil kerja tim sus itu patut disodorkan sebagai alat bukti baru pada peninjauan kembali. Mulia sekali jika Polri melakukan itu. Jadi, Polri tidak hanya memproses hukum orang yang bersalah, tapi juga menginisiasi langkah hukum guna membebaskan orang yang tidak bersalah, katanya. Reza menilai sikap Mabes Polri sedemikian rupa juga secara tidak langsung akan memberikan justifikasi ekstra bagi perlindungan yang LPSK kenakan kepada para terpidana. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban memberikan perlindungan kepada 7 terpidana kasus Vina Cirebon. Ketujuh terpidana itu bernama Jaya, Supriyanto, Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi Saputra, Rivaldi Aditya Wardana, dan Sudirman. Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Asmi Syahputra menduga pemberian perlindungan terhadap ketujuh terpidana, karena LPSK juga ragu bahwa mereka merupakan pelaku sebenarnya. Jangan-jangan LPSK melihat bahwa mereka, 7 terpidana, adalah korban yang perlu mendapatkan perlindungan karena mereka dimasukkan atas laporan palsu, katanya seperti dikutip dari salah satu TV swasta, Rabu, 4 September 2024. Pasalnya, tak mudah bagi LPSK untuk memberikan perlindungan hukum terhadap seseorang. Sebaliknya, LPSK tidak memberikan perlindungan terhadap Ibtu Rudiana, Pasren dan Kahfi. Padahal, Ibtu Rudiana merupakan ayah dari korban almarhum Eki. Sementara kesaksian Pasren dan Kahfi yang menguatkan bahwa kasus itu adalah pembunuhan. Namun, LPSK menolak untuk memberikan perlindungan bagi mereka. Hal itu sempat diungkapkan oleh pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu. Edwin mengatakan LPSK menolak karena keterangan yang diberikan ketiga orang tersebut cenderung tidak konsisten dan menutup-nutupi kasus yang sebenarnya terjadi. Mereka memberikan keterangan atau informasi tidak konsisten, berubah-berubah normatif dan cenderung menutupi informasi yang berkaitan dengan peristiwa, ujar Edwin seperti dikutip dari program salah satu TV swasta yang tayang pada Kamis, 25 Juli 2024. Ex-Kabareskrim Polri Komjen Purn Susno 2J Meradang. Ia menyentil putusan sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus Vina Cirebon yang dinilai terlalu lama diproses oleh Mahkamah Agung, MA. Semestinya Hakim MA sudah bisa memutus sidang tersebut dengan menutup mata, lantaran bukti-bukti yang menunjukkan kasus itu adalah pembunuhan sudah rontok berguguran. Para terpidana, yang kini mendekam di bui, juga bukan pelakunya. Susno begitu kesal ketika mendengar bahwa hasil PK terpidana baru keluar 3 bulan lamanya. Apa yang dibaca, emangnya 1000 halaman. Kita yang menggaji Hakim Agung, kita enggak senang. Mudah-mudahan dengar, kita yang menggaji Hakim Agung, saya bayar pajak bertani, bayar pajak pensiun, pajak lain-lain. Baca gitu aja 3 bulan, kurang kerjaan, ujarnya kesal seperti dikutip dari Nusantara TV yang tayang pada Jumat, tanggal 6 September tahun 2024. Ex-Kapolda Jawa Barat tersebut juga menyinggung Hakim jika berkas-berkas sidang PK yang diproses oleh Hakim Agung terlalu lama. Ia menyimpulkan bahwa hakim itu tidak mengikuti kasus yang sudah dibahas sekitar 3 bulan lebih. Berarti dia tidak pernah dengar di TV. TV ini sudah geger senusantara tentang masalah ini. Dan, para terpidana itu sudah dipenjara 8 tahun gitu, kok 3 bulan. Apa yang dipikirkan, itulah skala prioritas. Mereka, para hakim, belum pernah masuk penjara, saya pernah. Enggak enak, ujar Susno kesal. Susno melanjutkan jika hasil PK Saka Tatal menyatakan bahwa Saka tidak bersalah, maka ketujuh terpidana lainnya juga akan dinyatakan hasil yang sama. Pasalnya, Saka dan ketujuh terpidana dipidana karena pasal pembunuhan berencana. Tidak mungkin bersama-sama tapi putusannya berbeda. Dan juga kalau menurut saya kalau hakimnya benar, mudah-mudahan Mahkamah Agung dengar. Ngapain berlama-lama kalau perlu Senin depan diputus ya, katanya. Menurut Susno, apa yang menimpa para terpidana kasus Vina Cirebon serupa dengan kasus yang menimpanya dulu. Ia pun sama-sama menjadi korban dari kasus yang direkayasa. Saya pernah dikhianati juga kan, pernah direkayasa juga kan. Enggak enak, katanya. Sudirman, terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon, resmi kembali ke Lapas Kelas 1 Cirebon, pada Kamis, 5 September 2024, siang. Kedatangannya kemarin disambut penuh haru oleh keluarga yang sudah lama menanti momen ini. Seperti diketahui, Sudirman tiba menggunakan mobil Transpas dari Lapas Bancai Bandung.
Sudirman pun dikawal ketat dari LPSK. Pantauan di lokasi saat itu, mobil Transpas yang membawa Sudirman langsung masuk melalui pintu utara Lapas Cirebon. Pintu tersebut segera ditutup rapat setelah mobil masuk, sementara awak media hanya diizinkan mengambil gambar dari luar gerbang. Beberapa anggota keluarga terlihat menunggu kedatangan Sudirman, termasuk kakaknya, Beni, adiknya, Lilis, serta kedua orang tua mereka. Beni, kakak kandung Sudirman, mengungkapkan perasaan bahagianya saat melihat adiknya kembali ke Lapas Cirebon dalam keadaan sehat. Menurutnya, keluarga sudah lama menantikan momen ini. Perasaan saya dan keluarga sangat senang serta bahagia, Sudirman sudah ada di Lapas Cirebon. Itu memang harapan yang ditunggu-tunggu oleh keluarga, ujar Beni saat dikonfirmasi Tribun, Jumat, 6 September 2024. Ia juga bercerita mengenai percakapan pertama mereka setelah Sudirman tiba di lapas. Kemarin di dalam lapas setelah Sudirman datang, yang pertama diobrolkan ia menanyakan kesehatannya, ternyata alhamdulillah sehat. Sempat nangis juga terharu, ucapnya. Beni turut mengapresiasi pelayanan yang diberikan pihak lapas kepada adiknya. Tak lupa, Beni menyampaikan rasa terima kasihnya kepada tim kuasa hukum Sudirman, terutama kepada Otto Hasibuan dan Titin Prialianti. Bocor perbincangan antara 6 terpidana kasus Vina dengan Sudirman, 6 terpidana kasus Vina akhirnya kembali bertemu Sudirman. Sudirman diketahui menjadi satu-satunya terpidana yang mengaku terlibat dalam kasus Vina. Atas pengakuan itu 6 terpidana akhirnya dipenjara seumur hidup. Meski menjadi biang kerok dalam kasus Vina Cirebon, pengacara Peradi Jan Huta Barat menekankan hubungan 6 terpidana dan Sudirman baik-baik saja. Menurut Jan Huta Barat, 6 terpidana kasus Vina Cirebon juga memahami kondisi psikologi Sudirman. Meski menjadi biang kerok, menurut pengacaranya, Titin Prialianti juga membocorkan perbincangan 6 terpidana saat bertemu Sudirman di Lapas Kesambi Cirebon. Kata Titin, 6 terpidana kasus Vina langsung memberi semangat pada Sudirman, mereka bahkan berjanji akan menjaga Sudirman. Titin lantas pastikan tak akan ada balas dendam antara terpidana dan Sudirman. Hakim menolak permohonan untuk menyatukan sidang PK Sudirman dengan 6 terpidana kasus Vina yang lain. Pengacara terpidana kasus Vina, Otto Hasibuan sebelumnya membuat permohonan ke hakim agar sidang PK Sudirman disatukan. Otto Hasibuan pun membuat 3 bagian dalam permohonan sidang PK terpidana kasus Vina. Dari 6 yang ada di luar Sudirman, permohonan ini kami bagi jadi 3 bagian. 1 bagian permohonan untuk mewakili Hadi Saputra, Eka Sandi, Jaya dan Supriyanto. Kecuali Sudirman, kata Otto Hasibuan saat sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon. Pengacara memisahkan Rivaldi dan Eko Ramadhani. Permohonan PK Rivaldi kami buatkan sendiri, Eko Ramadhani juga sendiri. Untuk permohonan PK ini 3 permohonan, kemudian di luar itu juga ada Sudirman jadi 4, jelas Otto Hasibuan. Otto Hasibuan mengusulkan agar sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon bisa cepat dan tak rumit, maka menyatukan Sudirman dengan 6 terpidana lain. Bukan hanya itu, pertimbangan lain juga agar pengacara tak perlu membaca semua permohonan satu persatu. Selain itu, saksi dan ahli juga tak perlu datang berulang kali. Menjawab usulan itu, Hakim Arif Ferdian langsung mengabulkan permohonan untuk Rivaldi, Eko, Hadi, Eka, Supriyanto dan Jaya. Tapi Hakim Arif Ferdian tak bisa mengabulkan menyatukan Sudirman dengan terpidana kasus Vina Cirebon yang lain. Yang Sudirman tidak dapat kami kabulkan karena ada alasannya, katanya. Menurutnya, jarak waktu pendaftaran pengajuan kembali 6 terpidana kasus Vina Cirebon terlampau jauh dengan Sudirman. Pengajuan Sudirman jauh setelah pendaftaran PK atas nama Rivaldi, Eko dan Hadi dan kawan-kawan, makanya kami tersendirikan sidangnya, kata Ari. Sambutan hangat ditunjukkan oleh 6 terpidana kasus Vina Cirebon saat Sudirman kembali ke Lapas Kelas 1 Cirebon, Kamis, 5 Agustus 2024.
Diketahui, ini pertama kalinya 6 terpidana bertemu lagi dengan Sudirman setelah bulan Mei lalu dipindahkan saat penangkapan Peggy Setiawan. Saat itu para terpidana kasus Vina dipindahkan ke lapas, kecuali Sudirman. Sudirman dipisahkan dengan terpidana lain dan ditahan di Polda Jabar. Setelah itu, Sudirman sulit ditemui hingga akhirnya dipindahkan ke Lapas Bancai, Bandung sementara teman-temannya dikembalikan ke Lapas Cirebon. Kini Sudirman sudah kembali bersama dengan teman-temannya lagi di Lapas Cirebon. Kuasa hukum Sudirman, Jan S. Huta Barat mengatakan, pertemuan Sudirman dan 6 terpidana kasus Vina berlangsung haru. Ke-6 terpidana kasus Vina langsung memeluk Sudirman saat tiba di Lapas Cirebon. Bertemu semua, mereka berpelukan, keren banget, kata kuasa hukum 7 terpidana, Jan S. Huta Barat dikutip dari YouTube Vario Channel, Jumat, 6 Agustus 2024. Tak ada pembulian terhadap Sudirman, Jan memastikan kalau para terpidana akan menjaganya. Menurut Jan, 6 terpidana menerima Sudirman dengan baik dan saling memberikan dukungan. Yang paling penting teman-temannya itu benar-benar sayang sama Sudirman, kata dia lagi. Jan mengatakan, Sudirman sangat bahagia saat dipindahkan dari Lapas Bancai. Perlakuan istimewa didapatkan Sudirman, terpidana kasus Vina setelah dikembalikan ke Lapas Kelas 1 Cirebon, pada Kamis, 5 September 2024. Sudirman kini dalam penjagaan penuh dari LPSK setelah permohonannya disetujui. Artinya, selain dijaga petugas lapas, Sudirman juga dijaga selama 25 jam oleh petugas LPSK di dalam penjara. Ini berbeda dengan 6 terpidana kasus Vina lainnya yang mendapatkan perlindungan fisik. Namun ketika di lapas hanya berupa pemantauan saja. Tak hanya penjagaan, LPSK juga siap memberikan bantuan psikologis kepada Sudirman. Kami pastikan Sudirman sudah dalam perlindungan LPSK, yang sisinya kami memberikan bantuan psikologis dan pengawasan, ucap Wakil Ketua LPSK, Sri Suparyati dalam wawancara di Lapas Cirebon pada Kamis, 5 September 2024. Dikatakan Sri Suparyati, meskipun Sudirman dalam kondisi fisik yang sehat, perlu dilakukan pemeriksaan medis lebih lanjut. Secara fisik, Sudirman sehat, tetapi memang perlu dicek kembali berkaitan dengan medisnya, ujar Sri. LPSK juga berkoordinasi dengan lapas untuk mengawal Sudirman dalam proses persidangan peninjauan kembali yang akan diajukan. Menurut Sri, perlindungan ini penting mengingat kondisi mental Sudirman yang dapat mempengaruhi keterangannya. Sebelumnya tim khusus bentukan Kapolri untuk mengungkap kasus Vina dianggap melempem. Hal tersebut karena hingga kini tim sus kasus Vina terlihat diam dan tidak memberikan informasi terkait perkembangan penyelidikan kasus Vina. Namun hal lain diungkap oleh pakar psikologi forensik, Reza Indragiri Amriel. Reza Indragiri menduga tim sus kasus Vina sudah punya kesimpulan dari penyelidikan kasus Vina. Firasat saya, tim sus dimaksud sudah punya simpulan tentang tidak adanya pidana di balik kematian tidak wajar Eki dan Vina, kata Reza dalam keterangan yang diterima, Kamis, 5 September 2024. Reza Indragiri juga menduga tim sus sudah menyimpulkan adanya pelanggaran etik oleh personel Polres Cirebon dan Polda Jabar. Reza Indragiri pun mendesak Mabes Polri segera umumkan hasil kerja tim sus kasus Vina. Menurutnya, hasil kerja tim sus itu patut disodorkan sebagai alat bukti baru pada peninjauan kembali. Mulia sekali jika Polri melakukan itu. Jadi, Polri tidak hanya memproses hukum orang yang bersalah, tapi juga menginisiasi langkah hukum guna membebaskan orang yang tidak bersalah, katanya. Reza menilai sikap Mabes Polri sedemikian rupa juga secara tidak langsung akan memberikan justifikasi ekstra bagi perlindungan yang LPSK kenakan kepada para terpidana. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban memberikan perlindungan kepada 7 terpidana kasus Vina Cirebon. Ketujuh terpidana itu bernama Jaya, Supriyanto, Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi Saputra, Rivaldi Aditya Wardana, dan Sudirman. Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Asmi Syahputra menduga pemberian perlindungan terhadap ketujuh terpidana, karena LPSK juga ragu bahwa mereka merupakan pelaku sebenarnya. Jangan-jangan LPSK melihat bahwa mereka, 7 terpidana, adalah korban yang perlu mendapatkan perlindungan karena mereka dimasukkan atas laporan palsu, katanya seperti dikutip dari salah satu TV swasta, Rabu, 4 September 2024. Pasalnya,
tak mudah bagi LPSK untuk memberikan perlindungan hukum terhadap seseorang. Sebaliknya, LPSK tidak memberikan perlindungan terhadap Ibtu Rudiana, Pasren dan Kahfi. Padahal, Ibtu Rudiana merupakan ayah dari korban almarhum Eki. Sementara kesaksian Pasren dan Kahfi yang menguatkan bahwa kasus itu adalah pembunuhan. Namun, LPSK menolak untuk memberikan perlindungan bagi mereka. Hal itu sempat diungkapkan oleh pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu. Edwin mengatakan LPSK menolak karena keterangan yang diberikan ketiga orang tersebut cenderung tidak konsisten dan menutup-nutupi kasus yang sebenarnya terjadi. Mereka memberikan keterangan atau informasi tidak konsisten, berubah-berubah normatif dan cenderung menutupi informasi yang berkaitan dengan peristiwa, ujar Edwin seperti dikutip dari program salah satu TV swasta yang tayang pada Kamis, 25 Juli 2024. Ex-Kabareskrim Polri Komjen Purn Susno 2J Meradang. Ia menyentil putusan sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus Vina Cirebon yang dinilai terlalu lama diproses oleh Mahkamah Agung, MA. Semestinya Hakim MA sudah bisa memutus sidang tersebut dengan menutup mata, lantaran bukti-bukti yang menunjukkan kasus itu adalah pembunuhan sudah rontok berguguran. Para terpidana, yang kini mendekam di bui, juga bukan pelakunya. Susno begitu kesal ketika mendengar bahwa hasil PK terpidana baru keluar 3 bulan lamanya. Apa yang dibaca, emangnya 1000 halaman. Kita yang menggaji Hakim Agung, kita enggak senang. Mudah-mudahan dengar, kita yang menggaji Hakim Agung, saya bayar pajak bertani, bayar pajak pensiun, pajak lain-lain. Baca gitu aja 3 bulan, kurang kerjaan, ujarnya kesal seperti dikutip dari Nusantara TV yang tayang pada Jumat, tanggal 6 September tahun 2024. Ex-Kapolda Jawa Barat tersebut juga menyinggung Hakim jika berkas-berkas sidang PK yang diproses oleh Hakim Agung terlalu lama. Ia menyimpulkan bahwa Hakim itu tidak mengikuti kasus yang sudah dibahas sekitar 3 bulan lebih. Berarti dia tidak pernah dengar di TV. TV ini sudah geger senusantara tentang masalah ini. Dan, para terpidana itu sudah dipenjara 8 tahun gitu, kok 3 bulan. Apa yang dipikirkan, itulah skala prioritas. Mereka, para hakim, belum pernah masuk penjara, saya pernah. Enggak enak, ujar Susno kesal. Susno melanjutkan jika hasil PK Saka Tatal menyatakan bahwa Saka tidak bersalah, maka ketujuh terpidana lainnya juga akan dinyatakan hasil yang sama. Pasalnya, Saka dan ketujuh terpidana dipidana karena pasal pembunuhan berencana. Tidak mungkin bersama-sama tapi putusannya berbeda. Dan juga kalau menurut saya kalau hakimnya benar, mudah-mudahan Mahkamah Agung dengar. Ngapain berlama-lama kalau perlu Senin depan diputus ya, katanya. Menurut Susno, apa yang menimpa para terpidana kasus Vina Cirebon serupa dengan kasus yang menimpanya dulu. Ia pun sama-sama menjadi korban dari kasus yang direkayasa. Iya, saya pernah dikhianati juga kan, pernah direkayasa juga kan. Enggak enak, katanya. Sudirman, terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon, resmi kembali ke Lapas Kelas 1 Cirebon, pada Kamis, 5 September 2024, siang. Kedatangannya kemarin disambut penuh haru oleh keluarga yang sudah lama menanti momen ini. Seperti diketahui, Sudirman tiba menggunakan mobil Transpas dari Lapas Bancai Bandung. Sudirman pun dikawal ketat dari LPSK. Pantauan di lokasi saat itu, mobil Transpas yang membawa Sudirman langsung masuk melalui pintu utara Lapas Cirebon. Pintu tersebut segera ditutup rapat setelah mobil masuk, sementara awak media hanya diizinkan mengambil gambar dari luar gerbang. Beberapa anggota keluarga terlihat menunggu kedatangan Sudirman, termasuk kakaknya, Beni, adiknya, Lilis, serta kedua orang tua mereka. Beni, kakak kandung Sudirman, mengungkapkan perasaan bahagianya saat melihat adiknya kembali ke Lapas Cirebon dalam keadaan sehat. Menurutnya, keluarga sudah lama menantikan momen ini. Perasaan saya dan keluarga sangat senang serta bahagia, Sudirman sudah ada di Lapas Cirebon. Itu memang harapan yang ditunggu-tunggu oleh keluarga, ujar Beni saat dikonfirmasi Tribun, Jumat, 6 September 2024. Ia juga bercerita mengenai percakapan pertama mereka setelah Sudirman tiba di lapas. Kemarin di dalam lapas setelah Sudirman datang, yang pertama diobrolkan ia menanyakan kesehatannya, ternyata alhamdulillah sehat. Sempat nangis juga terharu, ucapnya. Beni turut mengapresiasi pelayanan yang diberikan pihak lapas kepada adiknya.
Tak lupa, Beni menyampaikan rasa terima kasihnya kepada tim kuasa hukum Sudirman, terutama kepada Otto Hasibuan dan Titin Prialianti. Bocor perbincangan antara 6 terpidana kasus Vina dengan Sudirman. 6 terpidana kasus Vina akhirnya kembali bertemu Sudirman. Sudirman diketahui menjadi satu-satunya terpidana yang mengaku terlibat dalam kasus Vina. Atas pengakuan itu 6 terpidana akhirnya dipenjara seumur hidup. Meski menjadi biang kerok dalam kasus Vina Cirebon, pengacara Peradi Jan Huta Barat menekankan hubungan 6 terpidana dan Sudirman baik-baik saja. Menurut Jan Huta Barat, 6 terpidana kasus Vina Cirebon juga memahami kondisi psikologi Sudirman. Meski menjadi biang kerok, menurut pengacaranya, Titin Prialianti juga membocorkan perbincangan 6 terpidana saat bertemu Sudirman di Lapas Kesambi Cirebon. Kata Titin, 6 terpidana kasus Vina langsung memberi semangat pada Sudirman, mereka bahkan berjanji akan menjaga Sudirman. Titin lantas pastikan tak akan ada balas dendam antara terpidana dan Sudirman. Hakim menolak permohonan untuk menyatukan sidang PK Sudirman dengan 6 terpidana kasus Vina yang lain. Pengacara terpidana kasus Vina, Otto Hasibuan sebelumnya membuat permohonan ke hakim agar sidang PK Sudirman disatukan. Otto Hasibuan pun membuat 3 bagian dalam permohonan sidang PK terpidana kasus Vina. Dari 6 yang ada di luar Sudirman, permohonan ini kami bagi jadi 3 bagian. 1 bagian permohonan untuk mewakili Hadi Saputra, Eka Sandi, Jaya dan Supriyanto. Kecuali Sudirman, kata Otto Hasibuan saat sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon. Pengacara memisahkan Rivaldi dan Eko Ramadhani. Permohonan PK Rivaldi kami buatkan sendiri, Eko Ramadhani juga sendiri. Untuk permohonan PK ini 3 permohonan, kemudian di luar itu juga ada Sudirman jadi 4, jelas Otto Hasibuan. Otto Hasibuan mengusulkan agar sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon bisa cepat dan tak rumit, maka menyatukan Sudirman dengan 6 terpidana lain. Bukan hanya itu, pertimbangan lain juga agar pengacara tak perlu membaca semua permohonan satu persatu. Selain itu, saksi dan ahli juga tak perlu datang berulang kali. Menjawab usulan itu, Hakim Ari Ferdian langsung mengabulkan permohonan untuk Rivaldi, Eko, Hadi, Eka, Supriyanto dan Jaya. Tapi Hakim Ari Ferdian tak bisa mengabulkan menyatukan Sudirman dengan terpidana kasus Vina Cirebon yang lain. Yang Sudirman tidak dapat kami kabulkan karena ada alasannya, katanya. Menurutnya, jarak waktu pendaftaran pengajuan kembali 6 terpidana kasus Vina Cirebon terlampau jauh dengan Sudirman. Pengajuan Sudirman jauh setelah pendaftaran PK atas nama Rivaldi, Eko dan Hadi dan kawan-kawan, makanya kami tersendirikan sidangnya, kata Ari. Sambutan hangat ditunjukkan oleh 6 terpidana kasus Vina Cirebon saat Sudirman kembali ke Lapas Kelas 1 Cirebon, Kamis, 5 Agustus 2024. Diketahui, ini pertama kalinya 6 terpidana bertemu lagi dengan Sudirman setelah bulan Mei lalu dipindahkan saat penangkapan Pegi Setiawan. Saat itu para terpidana kasus Vina dipindahkan ke lapas, kecuali Sudirman. Sudirman dipisahkan dengan terpidana lain dan ditahan di Polda Jabar. Setelah itu, Sudirman sulit ditemui hingga akhirnya dipindahkan ke Lapas Bancai, Bandung sementara teman-temannya dikembalikan ke Lapas Cirebon. Kini Sudirman sudah kembali bersama dengan teman-temannya lagi di Lapas Cirebon. Kuasa hukum Sudirman, Jan S. Huta Barat mengatakan, pertemuan Sudirman dan 6 terpidana kasus Vina berlangsung haru. Ke-6 terpidana kasus Vina langsung memeluk Sudirman saat tiba di Lapas Cirebon. Bertemu semua, mereka berpelukan, keren banget, kata kuasa hukum 7 terpidana, Jan S. Huta Barat dikutip dari YouTube Vario Channel, Jumat, 6 Agustus 2024. Tak ada pembulian terhadap Sudirman, Jan memastikan kalau para terpidana akan menjaganya. Menurut Jan, 6 terpidana menerima Sudirman dengan baik dan saling memberikan dukungan. Yang paling penting teman-temannya itu benar-benar sayang sama Sudirman, kata dia lagi. Jan mengatakan, Sudirman sangat bahagia saat dipindahkan dari Lapas Bancai.
Perlakuan istimewa didapatkan Sudirman, terpidana kasus Vina setelah dikembalikan ke Lapas Kelas 1 Cirebon, pada Kamis, 5 September 2024. Sudirman kini dalam penjagaan penuh dari LPSK setelah permohonannya disetujui. Artinya, selain dijaga petugas lapas, Sudirman juga dijaga selama 25 jam oleh petugas LPSK di dalam penjara. Ini berbeda dengan 6 terpidana kasus Vina lainnya yang mendapatkan perlindungan fisik, namun ketika di lapas hanya berupa pemantauan saja. Tak hanya penjagaan, LPSK juga siap memberikan bantuan psikologis kepada Sudirman. Kami pastikan Sudirman sudah dalam perlindungan LPSK, yang sisinya kami memberikan bantuan psikologis dan pengawasan, ucap Wakil Ketua LPSK, Sri Suparyati dalam wawancara di Lapas Cirebon pada Kamis, 5 September 2024. Dikatakan Sri Suparyati, meskipun Sudirman dalam kondisi fisik yang sehat, perlu dilakukan pemeriksaan medis lebih lanjut. Secara fisik, Sudirman sehat, tetapi memang perlu dicek kembali berkaitan dengan medisnya, ujar Sri. LPSK juga berkoordinasi dengan lapas untuk mengawal Sudirman dalam proses persidangan peninjauan kembali yang akan diajukan. Menurut Sri, perlindungan ini penting mengingat kondisi mental Sudirman yang dapat mempengaruhi keterangannya. Sebelumnya tim khusus bentukan Kapolri untuk mengungkap kasus Vina dianggap melempem. Hal tersebut karena hingga kini tim sus kasus Vina terlihat diam dan tidak memberikan informasi terkait perkembangan penyelidikan kasus Vina. Namun hal lain diungkap oleh pakar psikologi forensik, Reza Indragiri Amriel. Reza Indragiri menduga tim sus kasus Vina sudah punya kesimpulan dari penyelidikan kasus Vina. Firasat saya, tim sus dimaksud sudah punya simpulan tentang tidak adanya pidana di balik kematian tidak wajar Eki dan Vina, kata Reza dalam keterangan yang diterima, Kamis, 5 September 2024. Reza Indragiri juga menduga tim sus sudah menyimpulkan adanya pelanggaran etik oleh personel Polres Cirebon dan Polda Jabar. Reza Indragiri pun mendesak Mabes Polri segera umumkan hasil kerja tim sus kasus Vina. Menurutnya, hasil kerja tim sus itu patut disodorkan sebagai alat bukti baru pada peninjauan kembali. Mulia sekali jika Polri melakukan itu. Jadi, Polri tidak hanya memproses hukum orang yang bersalah, tapi juga menginisiasi langkah hukum guna membebaskan orang yang tidak bersalah, katanya. Reza menilai sikap Mabes Polri sedemikian rupa juga secara tidak langsung akan memberikan justifikasi ekstra bagi perlindungan yang LPSK kenakan kepada para terpidana. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban memberikan perlindungan kepada 7 terpidana kasus Vina Cirebon. Ketujuh terpidana itu bernama Jaya, Supriyanto, Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi Saputra, Rivaldi Aditya Wardana, dan Sudirman. Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Asmi Syahputra menduga pemberian perlindungan terhadap ketujuh terpidana, karena LPSK juga ragu bahwa mereka merupakan pelaku sebenarnya. Jangan-jangan LPSK melihat bahwa mereka, 7 terpidana, adalah korban yang perlu mendapatkan perlindungan karena mereka dimasukkan atas laporan palsu, katanya seperti dikutip dari salah satu TV swasta, Rabu, 4 September 2024. Pasalnya, tak mudah bagi LPSK untuk memberikan perlindungan hukum terhadap seseorang. Sebaliknya, LPSK tidak memberikan perlindungan terhadap Ibtu Rudiana, Pasren dan Kahfi. Padahal, Ibtu Rudiana merupakan ayah dari korban almarhum Eki. Sementara kesaksian Pasren dan Kahfi yang menguatkan bahwa kasus itu adalah pembunuhan. Namun, LPSK menolak untuk memberikan perlindungan bagi mereka. Hal itu sempat diungkapkan oleh pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu. Edwin mengatakan LPSK menolak karena keterangan yang diberikan ketiga orang tersebut cenderung tidak konsisten dan menutup-nutupi kasus yang sebenarnya terjadi. Mereka memberikan keterangan atau informasi tidak konsisten, berubah-berubah normatif dan cenderung menutupi informasi yang berkaitan dengan peristiwa, ujar Edwin seperti dikutip dari program salah satu TV swasta yang tayang pada Kamis, 25 Juli 2024. Ex-Kabareskrim Polri Komjen Purn Susno 2J Meradang. Ia menyentil putusan sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus Vina Cirebon yang dinilai terlalu lama diproses oleh Mahkamah Agung, MA. Semestinya Hakim MA sudah bisa memutus sidang tersebut dengan menutup mata, lantaran bukti-bukti yang menunjukkan kasus itu adalah pembunuhan sudah rontok berguguran. Para terpidana, yang kini mendekam di bui,
juga bukan pelakunya. Susno begitu kesal ketika mendengar bahwa hasil PK terpidana baru keluar 3 bulan lamanya. Apa yang dibaca? Emangnya 1000 halaman. Kita yang menggaji Hakim Agung, kita enggak senang. Mudah-mudahan dengar, kita yang menggaji Hakim Agung, saya bayar pajak bertani, bayar pajak pensiun, pajak lain-lain. Baca gitu aja 3 bulan, kurang kerjaan, ujarnya kesal seperti dikutip dari Nusantara TV yang tayang pada Jumat, tanggal 6 September tahun 2024. Ex-Kapolda Jawa Barat tersebut juga menyinggung hakim jika berkas-berkas sidang PK yang diproses oleh Hakim Agung terlalu lama. Ia menyimpulkan bahwa hakim itu tidak mengikuti kasus yang sudah dibahas sekitar 3 bulan lebih. Berarti dia tidak pernah dengar di TV. TV ini sudah geger senusantara tentang masalah ini. Dan, para terpidana itu sudah dipenjara 8 tahun gitu, kok 3 bulan. Apa yang dipikirkan, itulah skala prioritas. Mereka, para hakim, belum pernah masuk penjara, saya pernah. Enggak enak, ujar Susno kesal. Susno melanjutkan jika hasil PK Saka Tatal menyatakan bahwa Saka tidak bersalah, maka ketujuh terpidana lainnya juga akan dinyatakan hasil yang sama. Pasalnya, Saka dan ketujuh terpidana dipidana karena pasal pembunuhan berencana. Tidak mungkin bersama-sama tapi putusannya berbeda. Dan juga kalau menurut saya kalau hakimnya benar, mudah-mudahan Mahkamah Agung dengar. Ngapain berlama-lama kalau perlu Senin depan diputus ya, katanya. Menurut Susno, apa yang menimpa para terpidana kasus Vina Cirebon serupa dengan kasus yang menimpanya dulu. Ia pun sama-sama menjadi korban dari kasus yang direkayasa. Iya, saya pernah dikhianati juga kan. Pernah direkayasa juga kan? Enggak enak, katanya. Sudirman, terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon, resmi kembali ke Lapas Kelas 1 Cirebon, pada Kamis, 5 September 2024, siang. Kedatangannya kemarin disambut penuh haru oleh keluarga yang sudah lama menanti momen ini. Seperti diketahui, Sudirman tiba menggunakan mobil Transpas dari Lapas Bancai Bandung. Sudirman pun dikawal ketat dari LPSK. Pantauan di lokasi saat itu, mobil Transpas yang membawa Sudirman langsung masuk melalui pintu utara Lapas Cirebon. Pintu tersebut segera ditutup rapat setelah mobil masuk, sementara awak media hanya diizinkan mengambil gambar dari luar gerbang. Beberapa anggota keluarga terlihat menunggu kedatangan Sudirman, termasuk kakaknya, Beni, adiknya, Lilis, serta kedua orang tua mereka. Beni, kakak kandung Sudirman, mengungkapkan perasaan bahagianya saat melihat adiknya kembali ke Lapas Cirebon dalam keadaan sehat. Menurutnya, keluarga sudah lama menantikan momen ini. Perasaan saya dan keluarga sangat senang serta bahagia, Sudirman sudah ada di Lapas Cirebon. Itu memang harapan yang ditunggu-tunggu oleh keluarga, ujar Beni saat dikonfirmasi Tribun, Jumat, 6 September 2024. Ia juga bercerita mengenai percakapan pertama mereka setelah Sudirman tiba di lapas. Kemarin di dalam lapas setelah Sudirman datang, yang pertama diobrolkan ia menanyakan kesehatannya, ternyata alhamdulillah sehat. Sempat nangis juga terharu, ucapnya. Beni turut mengapresiasi pelayanan yang diberikan pihak lapas kepada adiknya. Tak lupa, Beni menyampaikan rasa terima kasihnya kepada tim kuasa hukum Sudirman, terutama kepada Oto Hasibuan dan Titin Prialianti. Bocor perbincangan antara 6 terpidana kasus Vina dengan Sudirman, 6 terpidana kasus Vina akhirnya kembali bertemu Sudirman. Sudirman diketahui menjadi satu-satunya terpidana yang mengaku terlibat dalam kasus Vina. Atas pengakuan itu 6 terpidana akhirnya dipenjara seumur hidup. Meski menjadi biang kerok dalam kasus Vina Cirebon, pengacara Peradi Jan Huta Barat menekankan hubungan 6 terpidana dan Sudirman baik-baik saja. Menurut Jan Huta Barat, 6 terpidana kasus Vina Cirebon juga memahami kondisi psikologi Sudirman. Meski menjadi biang kerok, menurut pengacaranya, Titin Prialianti juga membocorkan perbincangan 6 terpidana saat bertemu Sudirman di Lapas Kesambi Cirebon. Kata Titin, 6 terpidana kasus Vina langsung memberi semangat pada Sudirman, mereka bahkan berjanji akan menjaga Sudirman. Titin lantas pastikan tak akan ada balas dendam antara terpidana dan Sudirman.
Hakim menolak permohonan untuk menyatukan sidang PK Sudirman dengan 6 terpidana kasus Vina yang lain. Pengacara terpidana kasus Vina, Otto Hasibuan sebelumnya membuat permohonan ke hakim agar sidang PK Sudirman disatukan. Otto Hasibuan pun membuat 3 bagian dalam permohonan sidang PK terpidana kasus Vina. Dari 6 yang ada di luar Sudirman, permohonan ini kami bagi jadi 3 bagian. 1 bagian permohonan untuk mewakili Hadi Saputra, Eka Sandi, Jaya dan Supriyanto. Kecuali Sudirman, kata Otto Hasibuan saat sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon. Pengacara memisahkan Rivaldi dan Eko Ramadhani. Permohonan PK Rivaldi kami buatkan sendiri, Eko Ramadhani juga sendiri. Untuk permohonan PK ini 3 permohonan, kemudian di luar itu juga ada Sudirman jadi 4, jelas Otto Hasibuan. Otto Hasibuan mengusulkan agar sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon bisa cepat dan tak rumit, maka menyatukan Sudirman dengan 6 terpidana lain. Bukan hanya itu, pertimbangan lain juga agar pengacara tak perlu membaca semua permohonan satu persatu. Selain itu, saksi dan ahli juga tak perlu datang berulang kali. Menjawab usulan itu, Hakim Ari Ferdian langsung mengabulkan permohonan untuk Rivaldi, Eko, Hadi, Eka, Supriyanto dan Jaya. Tapi Hakim Ari Ferdian tak bisa mengabulkan menyatukan Sudirman dengan terpidana kasus Vina Cirebon yang lain. Yang Sudirman tidak dapat kami kabulkan karena ada alasannya, katanya. Menurutnya, jarak waktu pendaftaran pengajuan kembali 6 terpidana kasus Vina Cirebon terlampau jauh dengan Sudirman. Pengajuan Sudirman jauh setelah pendaftaran PK atas nama Rivaldi, Eko dan Hadi dan kawan-kawan, makanya kami tersendirikan sidangnya, kata Ari. Sambutan hangat ditunjukkan oleh 6 terpidana kasus Vina Cirebon saat Sudirman kembali ke Lapas Kelas 1 Cirebon, Kamis, 5 Agustus 2024. Diketahui, ini pertama kalinya 6 terpidana bertemu lagi dengan Sudirman setelah bulan Mei lalu dipindahkan saat penangkapan Pegi Setiawan. Saat itu para terpidana kasus Vina dipindahkan ke lapas, kecuali Sudirman. Sudirman dipisahkan dengan terpidana lain dan ditahan di Polda Jabar. Setelah itu, Sudirman sulit ditemui hingga akhirnya dipindahkan ke Lapas Bancai, Bandung sementara teman-temannya dikembalikan ke Lapas Cirebon. Kini Sudirman sudah kembali bersama dengan teman-temannya lagi di Lapas Cirebon. Kuasa hukum Sudirman, Jan S. Huta Barat mengatakan, pertemuan Sudirman dan 6 terpidana kasus Vina berlangsung haru. Ke-6 terpidana kasus Vina langsung memeluk Sudirman saat tiba di Lapas Cirebon. Bertemu semua, mereka berpelukan, keren banget, kata kuasa hukum 7 terpidana, Jan S. Huta Barat dikutip dari YouTube Vario Channel, Jumat, 6 Agustus 2024. Tak ada pembulian terhadap Sudirman, Jan memastikan kalau para terpidana akan menjaganya. Menurut Jan, 6 terpidana menerima Sudirman dengan baik dan saling memberikan dukungan. Yang paling penting teman-temannya itu benar-benar sayang sama Sudirman, kata dia lagi. Jan mengatakan, Sudirman sangat bahagia saat dipindahkan dari Lapas Bancai. Perlakuan istimewa didapatkan Sudirman, terpidana kasus Vina setelah dikembalikan ke Lapas Kelas 1 Cirebon, pada Kamis, 5 September 2024. Sudirman kini dalam penjagaan penuh dari LPSK setelah permohonannya disetujui. Artinya, selain dijaga petugas lapas, Sudirman juga dijaga selama 25 jam oleh petugas LPSK di dalam penjara. Ini berbeda dengan 6 terpidana kasus Vina lainnya yang mendapatkan perlindungan fisik, namun ketika di lapas hanya berupa pemantauan saja. Tak hanya penjagaan, LPSK juga siap memberikan bantuan psikologis kepada Sudirman. Kami pastikan Sudirman sudah dalam perlindungan LPSK, yang sisinya kami memberikan bantuan psikologis dan pengawasan, ucap Wakil Ketua LPSK, Sri Suparyati dalam wawancara di Lapas Cirebon pada Kamis, 5 September 2024. Dikatakan Sri Suparyati, meskipun Sudirman dalam kondisi fisik yang sehat, perlu dilakukan pemeriksaan medis lebih lanjut. Secara fisik, Sudirman sehat, tetapi memang perlu dicek kembali berkaitan dengan medisnya, ujar Sri. LPSK juga berkoordinasi dengan lapas untuk mengawal Sudirman dalam proses persidangan peninjauan kembali yang akan diajukan. Menurut Sri, perlindungan ini penting mengingat kondisi mental Sudirman yang dapat mempengaruhi keterangannya. Sebelumnya tim khusus bentukan Kapolri untuk mengungkap kasus Vina dianggap melempem.
Hal tersebut karena hingga kini tim sus kasus Vina terlihat diam dan tidak memberikan informasi terkait perkembangan penyelidikan kasus Vina. Namun hal lain diungkap oleh pakar psikologi forensik, Reza Indragiri Amriel. Reza Indragiri menduga tim sus kasus Vina sudah punya kesimpulan dari penyelidikan kasus Vina. Firasat saya, tim sus dimaksud sudah punya simpulan tentang tidak adanya pidana di balik kematian tidak wajar Eki dan Vina, kata Reza dalam keterangan yang diterima, Kamis, 5 September 2024. Reza Indragiri juga menduga tim sus sudah menyimpulkan adanya pelanggaran etik oleh personel Polres Cirebon dan Polda Jabar. Reza Indragiri pun mendesak Mabes Polri segera umumkan hasil kerja tim sus kasus Vina. Menurutnya, hasil kerja tim sus itu patut disodorkan sebagai alat bukti baru pada peninjauan kembali. Mulia sekali jika Polri melakukan itu. Jadi, Polri tidak hanya memproses hukum orang yang bersalah, tapi juga menginisiasi langkah hukum guna membebaskan orang yang tidak bersalah, katanya. Reza menilai sikap Mabes Polri sedemikian rupa juga secara tidak langsung akan memberikan justifikasi ekstra bagi perlindungan yang LPSK kenakan kepada para terpidana. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban memberikan perlindungan kepada 7 terpidana kasus Vina Cirebon. Ketujuh terpidana itu bernama Jaya, Supriyanto, Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi Saputra, Rivaldi Aditya Wardana, dan Sudirman. Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Asmi Syahputra menduga pemberian perlindungan terhadap ketujuh terpidana, karena LPSK juga ragu bahwa mereka merupakan pelaku sebenarnya. Jangan-jangan LPSK melihat bahwa mereka, 7 terpidana, adalah korban yang perlu mendapatkan perlindungan karena mereka dimasukkan atas laporan palsu, katanya seperti dikutip dari salah satu TV swasta, Rabu, 4 September 2024. Pasalnya, tak mudah bagi LPSK untuk memberikan perlindungan hukum terhadap seseorang. Sebaliknya, LPSK tidak memberikan perlindungan terhadap Ibtu Rudiana, Pasren dan Kahfi. Padahal, Ibtu Rudiana merupakan ayah dari korban almarhum Eki. Sementara kesaksian Pasren dan Kahfi yang menguatkan bahwa kasus itu adalah pembunuhan. Namun, LPSK menolak untuk memberikan perlindungan bagi mereka. Hal itu sempat diungkapkan oleh pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu. Edwin mengatakan LPSK menolak karena keterangan yang diberikan ketiga orang tersebut cenderung tidak konsisten dan menutup-nutupi kasus yang sebenarnya terjadi. Mereka memberikan keterangan atau informasi tidak konsisten, berubah-berubah normatif dan cenderung menutupi informasi yang berkaitan dengan peristiwa, ujar Edwin seperti dikutip dari program salah satu TV swasta yang tayang pada Kamis, 25 Juli 2024. Ex-Kabareskrim Polri Komjen Purn Susno 2J Meradang. Ia menyentil putusan sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus Vina Cirebon yang dinilai terlalu lama diproses oleh Mahkamah Agung, MA. Semestinya Hakim MA sudah bisa memutus sidang tersebut dengan menutup mata, lantaran bukti-bukti yang menunjukkan kasus itu adalah pembunuhan sudah rontok berguguran. Para terpidana, yang kini mendekam di bui, juga bukan pelakunya. Susno begitu kesal ketika mendengar bahwa hasil PK terpidana baru keluar 3 bulan lamanya. Apa yang dibaca, emangnya 1000 halaman. Kita yang menggaji Hakim Agung, kita enggak senang. Mudah-mudahan dengar, kita yang menggaji Hakim Agung, saya bayar pajak bertani, bayar pajak pensiun, pajak lain-lain. Baca gitu aja 3 bulan, kurang kerjaan, ujarnya kesal seperti dikutip dari Nusantara TV yang tayang pada Jumat, tanggal 6 September tahun 2024. Ex-Kapolda Jawa Barat tersebut juga menyinggung Hakim jika berkas-berkas sidang PK yang diproses oleh Hakim Agung terlalu lama. Ia menyimpulkan bahwa Hakim itu tidak mengikuti kasus yang sudah dibahas sekitar 3 bulan lebih. Berarti dia tidak pernah dengar di TV ini sudah geger senusantara tentang masalah ini. Dan, para terpidana itu sudah dipenjara 8 tahun gitu, kok 3 bulan. Apa yang dipikirkan, itulah skala prioritas. Mereka, para hakim, belum pernah masuk penjara, saya pernah. Enggak enak, ujar Susno kesal. Susno melanjutkan jika hasil PK Saka Tatal menyatakan bahwa Saka tidak bersalah, maka ketujuh terpidana lainnya juga akan dinyatakan hasil yang sama. Pasalnya, Saka dan ketujuh terpidana dipidana karena pasal pembunuhan berencana. Tidak mungkin bersama-sama tapi putusannya berbeda. Dan juga kalau menurut saya kalau hakimnya benar, mudah-mudahan Mahkamah Agung dengar. Ngapain berlama-lama kalau perlu Senin depan diputus ya.
katanya. Menurut Susno, apa yang menimpa para terpidana kasus Vina Cirebon serupa dengan kasus yang menimpanya dulu. Ia pun sama-sama menjadi korban dari kasus yang direkayasa. Iya, saya pernah dikhianati juga kan, pernah direkayasa juga kan. Enggak enak, katanya. Sudirman, terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon, resmi kembali ke Lapas Kelas 1 Cirebon, pada Kamis, 5 September 2024, siang. Kedatangannya kemarin disambut penuh haru oleh keluarga yang sudah lama menanti momen ini. Seperti diketahui, Sudirman tiba menggunakan mobil Transpas dari Lapas Bancai Bandung. Sudirman pun dikawal ketat dari LPSK. Pantauan di lokasi saat itu, mobil Transpas yang membawa Sudirman langsung masuk melalui pintu utara Lapas Cirebon. Pintu tersebut segera ditutup rapat setelah mobil masuk, sementara awak media hanya diizinkan mengambil gambar dari luar gerbang. Beberapa anggota keluarga terlihat menunggu kedatangan Sudirman, termasuk kakaknya, Beni, adiknya, Lilis, serta kedua orang tua mereka. Beni, kakak kandung Sudirman, mengungkapkan perasaan bahagianya saat melihat adiknya kembali ke Lapas Cirebon dalam keadaan sehat. Menurutnya, keluarga sudah lama menantikan momen ini. Perasaan saya dan keluarga sangat senang serta bahagia, Sudirman sudah ada di Lapas Cirebon. Itu memang harapan yang ditunggu-tunggu oleh keluarga, ujar Beni saat dikonfirmasi Tribun, Jumat, 6 September 2024. Ia juga bercerita mengenai percakapan pertama mereka setelah Sudirman tiba di lapas. Kemarin di dalam lapas setelah Sudirman datang, yang pertama diobrolkan ia menanyakan kesehatannya, ternyata alhamdulillah sehat. Sempat nangis juga terharu, ucapnya. Beni turut mengapresiasi pelayanan yang diberikan pihak lapas kepada adiknya. Tak lupa, Beni menyampaikan rasa terima kasihnya kepada tim kuasa hukum Sudirman, terutama kepada Otto Hasibuan dan Titin Prialianti. Bocor perbincangan antara 6 terpidana kasus Vina dengan Sudirman, 6 terpidana kasus Vina akhirnya kembali bertemu Sudirman. Sudirman diketahui menjadi satu-satunya terpidana yang mengaku terlibat dalam kasus Vina. Atas pengakuan itu 6 terpidana akhirnya dipenjara seumur hidup. Meski menjadi biang kerok dalam kasus Vina Cirebon, pengacara Peradi Jan Huta Barat menekankan hubungan 6 terpidana dan Sudirman baik-baik saja. Menurut Jan Huta Barat, 6 terpidana kasus Vina Cirebon juga memahami kondisi psikologi Sudirman. Meski menjadi biang kerok, menurut pengacaranya, Titin Prialianti juga membocorkan perbincangan 6 terpidana saat bertemu Sudirman di Lapas Kesambi Cirebon. Kata Titin, 6 terpidana kasus Vina langsung memberi semangat pada Sudirman, mereka bahkan berjanji akan menjaga Sudirman. Titin lantas pastikan tak akan ada balas dendam antara terpidana dan Sudirman. Hakim menolak permohonan untuk menyatukan sidang PK Sudirman dengan 6 terpidana kasus Vina yang lain. Pengacara terpidana kasus Vina, Otto Hasibuan sebelumnya membuat permohonan ke hakim agar sidang PK Sudirman disatukan. Otto Hasibuan pun membuat 3 bagian dalam permohonan sidang PK terpidana kasus Vina. Dari 6 yang ada di luar Sudirman, permohonan ini kami bagi jadi 3 bagian. 1 bagian permohonan untuk mewakili Hadi Saputra, Eka Sandi, Jaya dan Supriyanto. Kecuali Sudirman, kata Otto Hasibuan saat sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon. Pengacara memisahkan Rivaldi dan Eko Ramadhani. Permohonan PK Rivaldi kami buatkan sendiri, Eko Ramadhani juga sendiri. Untuk permohonan PK ini 3 permohonan, kemudian di luar itu juga ada Sudirman jadi 4, jelas Otto Hasibuan. Otto Hasibuan mengusulkan agar sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon bisa cepat dan tak rumit, maka menyatukan Sudirman dengan 6 terpidana lain. Bukan hanya itu, pertimbangan lain juga agar pengacara tak perlu membaca semua permohonan satu persatu. Selain itu, saksi dan ahli juga tak perlu datang berulang kali. Menjawab usulan itu, Hakim Arif Ferdian langsung mengabulkan permohonan untuk Rivaldi, Eko, Hadi, Eka, Supriyanto dan Jaya.
Tapi Hakim Ari Ferdian tak bisa mengabulkan menyatukan Sudirman dengan terpidana kasus Vina Cirebon yang lain. Yang Sudirman tidak dapat kami kabulkan karena ada alasannya, katanya. Menurutnya, jarak waktu pendaftaran pengajuan kembali 6 terpidana kasus Vina Cirebon terlampau jauh dengan Sudirman. Pengajuan Sudirman jauh setelah pendaftaran PK atas nama Rivaldi, Eko dan Hadi dan kawan-kawan, makanya kami tersendirikan sidangnya, kata Ari. Sambutan hangat ditunjukkan oleh 6 terpidana kasus Vina Cirebon saat Sudirman kembali ke Lapas Kelas 1 Cirebon, Kamis, 5 Agustus 2024. Diketahui, ini pertama kalinya 6 terpidana bertemu lagi dengan Sudirman setelah bulan Mei lalu dipindahkan saat penangkapan Pegi Setiawan. Saat itu para terpidana kasus Vina dipindahkan ke lapas, kecuali Sudirman. Sudirman dipisahkan dengan terpidana lain dan ditahan di Polda Jabar. Setelah itu, Sudirman sulit ditemui hingga akhirnya dipindahkan ke Lapas Bancai, Bandung sementara teman-temannya dikembalikan ke Lapas Cirebon. Kini Sudirman sudah kembali bersama dengan teman-temannya lagi di Lapas Cirebon. Kuasa hukum Sudirman, Jan S. Huta Barat mengatakan, pertemuan Sudirman dan 6 terpidana kasus Vina berlangsung haru. Ke-6 terpidana kasus Vina langsung memeluk Sudirman saat tiba di Lapas Cirebon. Bertemu semua, mereka berpelukan, keren banget, kata kuasa hukum 7 terpidana, Jan S. Huta Barat dikutip dari YouTube Verio Channel, Jumat, 6 Agustus 2024. Tak ada pembulian terhadap Sudirman, Jan memastikan kalau para terpidana akan menjaganya. Menurut Jan, 6 terpidana menerima Sudirman dengan baik dan saling memberikan dukungan. Yang paling penting teman-temannya itu benar-benar sayang sama Sudirman, kata dia lagi. Jan mengatakan, Sudirman sangat bahagia saat dipindahkan dari Lapas Bancai. Perlakuan istimewa didapatkan Sudirman, terpidana kasus Vina setelah dikembalikan ke Lapas Kelas 1 Cirebon, pada Kamis, 5 September 2024. Sudirman kini dalam penjagaan penuh dari LPSK setelah permohonannya disetujui. Artinya, selain dijaga petugas lapas, Sudirman juga dijaga selama 25 jam oleh petugas LPSK di dalam penjara. Ini berbeda dengan 6 terpidana kasus Vina lainnya yang mendapatkan perlindungan fisik. Namun ketika di lapas hanya berupa pemantauan saja. Tak hanya penjagaan, LPSK juga siap memberikan bantuan psikologis kepada Sudirman. Kami pastikan Sudirman sudah dalam perlindungan LPSK, yang sisinya kami memberikan bantuan psikologis dan pengawasan, ucap Wakil Ketua LPSK, Sri Suparyati dalam wawancara di Lapas Cirebon pada Kamis, 5 September 2024. Dikatakan Sri Suparyati, meskipun Sudirman dalam kondisi fisik yang sehat, perlu dilakukan pemeriksaan medis lebih lanjut. Secara fisik, Sudirman sehat, tetapi memang perlu dicek kembali berkaitan dengan medisnya, ujar Sri. LPSK juga berkoordinasi dengan lapas untuk mengawal Sudirman dalam proses persidangan peninjauan kembali yang akan diajukan. Menurut Sri, perlindungan ini penting mengingat kondisi mental Sudirman yang dapat mempengaruhi keterangannya. Sebelumnya tim khusus bentukan Kapolri untuk mengungkap kasus Vina dianggap melempem. Hal tersebut karena hingga kini tim sus kasus Vina terlihat diam dan tidak memberikan informasi terkait perkembangan penyelidikan kasus Vina. Namun hal lain diungkap oleh pakar psikologi forensik, Reza Indragiri Amriel. Reza Indragiri menduga tim sus kasus Vina sudah punya kesimpulan dari penyelidikan kasus Vina. Firasat saya, tim sus dimaksud sudah punya simpulan tentang tidak adanya pidana di balik kematian tidak wajar Eki dan Vina, kata Reza dalam keterangan yang diterima, Kamis, 5 September 2024. Reza Indragiri juga menduga tim sus sudah menyimpulkan adanya pelanggaran etik oleh personel Polres Cirebon dan Polda Jabar. Reza Indragiri pun mendesak Mabes Polri segera umumkan hasil kerja tim sus kasus Vina. Menurutnya, hasil kerja tim sus itu patut disodorkan sebagai alat bukti baru pada peninjauan kembali. Mulia sekali jika Polri melakukan itu. Jadi, Polri tidak hanya memproses hukum orang yang bersalah, tapi juga menginisiasi langkah hukum guna membebaskan orang yang tidak bersalah, katanya. Reza menilai sikap Mabes Polri sedemikian rupa juga secara tidak langsung akan memberikan justifikasi ekstra bagi perlindungan yang LPSK kenakan kepada para terpidana. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban memberikan perlindungan kepada 7 terpidana kasus Vina Cirebon.
Ketujuh terpidana itu bernama Jaya, Supriyanto, Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi Saputra, Rivaldi Aditya Wardana, dan Sudirman. Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Asmi Syahputra menduga pemberian perlindungan terhadap ketujuh terpidana, karena LPSK juga ragu bahwa mereka merupakan pelaku sebenarnya. Jangan-jangan LPSK melihat bahwa mereka, tujuh terpidana, adalah korban yang perlu mendapatkan perlindungan karena mereka dimasukkan atas laporan palsu, katanya seperti dikutip dari salah satu TV swasta, Rabu, 4 September 2024. Pasalnya, tak mudah bagi LPSK untuk memberikan perlindungan hukum terhadap seseorang. Sebaliknya, LPSK tidak memberikan perlindungan terhadap Ibtu Rudiana, Pasren dan Kahfi. Padahal, Ibtu Rudiana merupakan ayah dari korban almarhum Eki. Sementara kesaksian Pasren dan Kahfi yang menguatkan bahwa kasus itu adalah pembunuhan. Namun, LPSK menolak untuk memberikan perlindungan bagi mereka. Hal itu sempat diungkapkan oleh pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu. Edwin mengatakan LPSK menolak karena keterangan yang diberikan ketiga orang tersebut cenderung tidak konsisten dan menutup-nutupi kasus yang sebenarnya terjadi. Mereka memberikan keterangan atau informasi tidak konsisten, berubah-berubah normatif dan cenderung menutupi informasi yang berkaitan dengan peristiwa, ujar Edwin seperti dikutip dari program salah satu TV swasta yang tayang pada Kamis, 25 Juli 2024. Ex-Kabareskrim Polri Komjen Purn Susno 2J Meradang. Ia menyentil putusan sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus Vina Cirebon yang dinilai terlalu lama diproses oleh Mahkamah Agung, MA. Semestinya Hakim MA sudah bisa memutus sidang tersebut dengan menutup mata, lantaran bukti-bukti yang menunjukkan kasus itu adalah pembunuhan sudah rontok berguguran. Para terpidana, yang kini mendekam di bui, juga bukan pelakunya. Susno begitu kesal ketika mendengar bahwa hasil PK terpidana baru keluar 3 bulan lamanya. Apa yang dibaca, emangnya 1000 halaman. Kita yang menggaji Hakim Agung, kita enggak senang. Mudah-mudahan dengar, kita yang menggaji Hakim Agung, saya bayar pajak bertani, bayar pajak pensiun, pajak lain-lain. Baca gitu aja 3 bulan, kurang kerjaan, ujarnya kesal seperti dikutip dari Nusantara TV yang tayang pada Jumat, tanggal 6 September tahun 2024. Ex-Kapolda Jawa Barat tersebut juga menyinggung Hakim jika berkas-berkas sidang PK yang diproses oleh Hakim Agung terlalu lama. Ia menyimpulkan bahwa hakim itu tidak mengikuti kasus yang sudah dibahas sekitar 3 bulan lebih. Berarti dia tidak pernah dengar di TV. TV ini sudah geger senusantara tentang masalah ini. Dan, para terpidana itu sudah dipenjara 8 tahun gitu, kok 3 bulan. Apa yang dipikirkan, itulah skala prioritas. Mereka, para hakim, belum pernah masuk penjara, saya pernah. Enggak enak, ujar Susno kesal. Susno melanjutkan jika hasil PK Saka Tatal menyatakan bahwa Saka tidak bersalah, maka ketujuh terpidana lainnya juga akan dinyatakan hasil yang sama. Pasalnya, Saka dan ketujuh terpidana dipidana karena pasal pembunuhan berencana. Tidak mungkin bersama-sama tapi putusannya berbeda. Dan juga kalau menurut saya kalau hakimnya benar, mudah-mudahan Mahkamah Agung dengar. Ngapain berlama-lama kalau perlu Senin depan diputus ya, katanya. Menurut Susno, apa yang menimpa para terpidana kasus Vina Cirebon serupa dengan kasus yang menimpanya dulu. Ia pun sama-sama menjadi korban dari kasus yang direkayasa. Iya, saya pernah dikhianati juga kan, pernah direkayasa juga kan. Enggak enak, katanya. Sudirman, terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon, resmi kembali ke Lapas Kelas 1 Cirebon, pada Kamis, 5 September 2024, siang. Kedatangannya kemarin disambut penuh haru oleh keluarga yang sudah lama menanti momen ini. Seperti diketahui, Sudirman tiba menggunakan mobil Transpas dari Lapas Bancai Bandung. Sudirman pun dikawal ketat dari LPSK. Pantauan di lokasi saat itu, mobil Transpas yang membawa Sudirman langsung masuk melalui pintu utara Lapas Cirebon. Pintu tersebut segera ditutup rapat setelah mobil masuk, sementara awak media hanya diizinkan mengambil gambar dari luar gerbang. Beberapa anggota keluarga terlihat menunggu kedatangan Sudirman, termasuk kakaknya, Beni, adiknya, Lilis, serta kedua orang tua mereka. Beni, kakak kandung Sudirman, mengungkapkan perasaan bahagianya saat melihat adiknya kembali ke Lapas Cirebon dalam keadaan sehat. Menurutnya, keluarga sudah lama menantikan momen ini.
Perasaan saya dan keluarga sangat senang serta bahagia, Sudirman sudah ada di lapas Cirebon. Itu memang harapan yang ditunggu-tunggu oleh keluarga, ujar Beni saat dikonfirmasi Tribun, Jumat, 6 September 2024. Ia juga bercerita mengenai percakapan pertama mereka setelah Sudirman tiba di lapas. Kemarin di dalam lapas setelah Sudirman datang, yang pertama diobrolkan ia menanyakan kesehatannya, ternyata alhamdulillah sehat. Sempat nangis juga terharu, ucapnya. Beni turut mengapresiasi pelayanan yang diberikan pihak lapas kepada adiknya. Tak lupa, Beni menyampaikan rasa terima kasihnya kepada tim kuasa hukum Sudirman, terutama kepada Otto Hasibuan dan Titin Prialianti. Bocor perbincangan antara 6 terpidana kasus Vina dengan Sudirman, 6 terpidana kasus Vina akhirnya kembali bertemu Sudirman. Sudirman diketahui menjadi satu-satunya terpidana yang mengaku terlibat dalam kasus Vina. Atas pengakuan itu 6 terpidana akhirnya dipenjara seumur hidup. Meski menjadi biang kerok dalam kasus Vina Cirebon, pengacara Peradi Jan Huta Barat menekankan hubungan 6 terpidana dan Sudirman baik-baik saja. Menurut Jan Huta Barat, 6 terpidana kasus Vina Cirebon juga memahami kondisi psikologi Sudirman. Meski menjadi biang kerok, menurut pengacaranya, Titin Prialianti juga membocorkan perbincangan 6 terpidana saat bertemu Sudirman di Lapas Kesambi Cirebon. Kata Titin, 6 terpidana kasus Vina langsung memberi semangat pada Sudirman, mereka bahkan berjanji akan menjaga Sudirman. Titin lantas pastikan tak akan ada balas dendam antara terpidana dan Sudirman. Hakim menolak permohonan untuk menyatukan sidang PK Sudirman dengan 6 terpidana kasus Vina yang lain. Pengacara terpidana kasus Vina, Otto Hasibuan sebelumnya membuat permohonan ke hakim agar sidang PK Sudirman disatukan. Otto Hasibuan pun membuat 3 bagian dalam permohonan sidang PK terpidana kasus Vina. Dari 6 yang ada di luar Sudirman, permohonan ini kami bagi jadi 3 bagian. 1 bagian permohonan untuk mewakili Hadi Saputra, Eka Sandi, Jaya dan Supriyanto. Kecuali Sudirman, kata Otto Hasibuan saat sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon. Pengacara memisahkan Rivaldi dan Eko Ramadhani. Permohonan PK Rivaldi kami buatkan sendiri, Eko Ramadhani juga sendiri. Untuk permohonan PK ini 3 permohonan, kemudian di luar itu juga ada Sudirman jadi 4, jelas Otto Hasibuan. Otto Hasibuan mengusulkan agar sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon bisa cepat dan tak rumit, maka menyatukan Sudirman dengan 6 terpidana lain. Bukan hanya itu, pertimbangan lain juga agar pengacara tak perlu membaca semua permohonan satu persatu. Selain itu, saksi dan ahli juga tak perlu datang berulang kali. Menjawab usulan itu, Hakim Ari Ferdian langsung mengabulkan permohonan untuk Rivaldi, Eko, Hadi, Eka, Supriyanto dan Jaya. Tapi Hakim Ari Ferdian tak bisa mengabulkan menyatukan Sudirman dengan terpidana kasus Vina Cirebon yang lain. Yang Sudirman tidak dapat kami kabulkan karena ada alasannya, katanya. Menurutnya, jarak waktu pendaftaran pengajuan kembali 6 terpidana kasus Vina Cirebon terlampau jauh dengan Sudirman. Pengajuan Sudirman jauh setelah pendaftaran PK atas nama Rivaldi, Eko dan Hadi dan kawan-kawan, makanya kami tersendirikan sidangnya, kata Ari. Sambutan hangat ditunjukkan oleh 6 terpidana kasus Vina Cirebon saat Sudirman kembali ke Lapas Kelas 1 Cirebon, Kamis, 5 Agustus 2024. Diketahui, ini pertama kalinya 6 terpidana bertemu lagi dengan Sudirman setelah bulan Mei lalu dipindahkan saat penangkapan Pegi Setiawan. Saat itu para terpidana kasus Vina dipindahkan ke lapas, kecuali Sudirman. Sudirman dipisahkan dengan terpidana lain dan ditahan di Polda Jabar. Setelah itu, Sudirman sulit ditemui hingga akhirnya dipindahkan ke Lapas Bancai, Bandung sementara teman-temannya dikembalikan ke Lapas Cirebon. Kini Sudirman sudah kembali bersama dengan teman-temannya lagi di Lapas Cirebon. Kuasa hukum Sudirman, Jan S. Huta Barat mengatakan, pertemuan Sudirman dan 6 terpidana kasus Vina berlangsung haru. Ke-6 terpidana kasus Vina langsung memeluk Sudirman saat tiba di Lapas Cirebon.
Bertemu semua, mereka berpelukan, keren banget, kata kuasa hukum 7 terpidana, Jan S. Huta Barat dikutip dari YouTube Vario Channel, Jumat, 6 Agustus 2024. Tak ada pembulian terhadap Sudirman, Jan memastikan kalau para terpidana akan menjaganya. Menurut Jan, 6 terpidana menerima Sudirman dengan baik dan saling memberikan dukungan. Yang paling penting teman-temannya itu benar-benar sayang sama Sudirman, kata dia lagi. Jan mengatakan, Sudirman sangat bahagia saat dipindahkan dari lapas Bancai. Perlakuan istimewa didapatkan Sudirman, terpidana kasus Vina setelah dikembalikan ke lapas kelas 1 Cirebon, pada Kamis, 5 September 2024. Sudirman kini dalam penjagaan penuh dari LPSK setelah permohonannya disetujui. Artinya, selain dijaga petugas lapas, Sudirman juga dijaga selama 25 jam oleh petugas LPSK di dalam penjara. Ini berbeda dengan 6 terpidana kasus Vina lainnya yang mendapatkan perlindungan fisik, namun ketika di lapas hanya berupa pemantauan saja. Tak hanya penjagaan, LPSK juga siap memberikan bantuan psikologis kepada Sudirman. Kami pastikan Sudirman sudah dalam perlindungan LPSK, yang sisinya kami memberikan bantuan psikologis dan pengawasan, ucap Wakil Ketua LPSK, Sri Suparyati dalam wawancara di Lapas Cirebon pada Kamis, 5 September 2024. Dikatakan Sri Suparyati, meskipun Sudirman dalam kondisi fisik yang sehat, perlu dilakukan pemeriksaan medis lebih lanjut. Secara fisik, Sudirman sehat, tetapi memang perlu dicek kembali berkaitan dengan medisnya, ujar Sri. LPSK juga berkoordinasi dengan lapas untuk mengawal Sudirman dalam proses persidangan peninjauan kembali yang akan diajukan. Menurut Sri, perlindungan ini penting mengingat kondisi mental Sudirman yang dapat mempengaruhi keterangannya. Sebelumnya tim khusus bentukan Kapolri untuk mengungkap kasus Vina dianggap melempem. Hal tersebut karena hingga kini tim sus kasus Vina terlihat diam dan tidak memberikan informasi terkait perkembangan penyelidikan kasus Vina. Namun hal lain diungkap oleh pakar psikologi forensik, Reza Indragiri Amriel. Reza Indragiri menduga tim sus kasus Vina sudah punya kesimpulan dari penyelidikan kasus Vina. Firasat saya, tim sus dimaksud sudah punya simpulan tentang tidak adanya pidana di balik kematian tidak wajar Eki dan Vina, kata Reza dalam keterangan yang diterima, Kamis, 5 September 2024. Reza Indragiri juga menduga tim sus sudah menyimpulkan adanya pelanggaran etik oleh personel Polres Cirebon dan Polda Jabar. Reza Indragiri pun mendesak Mabes Polri segera umumkan hasil kerja tim sus kasus Vina. Menurutnya, hasil kerja tim sus itu patut disodorkan sebagai alat bukti baru pada peninjauan kembali. Mulia sekali jika Polri melakukan itu. Jadi, Polri tidak hanya memproses hukum orang yang bersalah, tapi juga menginisiasi langkah hukum guna membebaskan orang yang tidak bersalah, katanya. Reza menilai sikap Mabes Polri sedemikian rupa juga secara tidak langsung akan memberikan justifikasi ekstra bagi perlindungan yang LPSK kenakan kepada para terpidana. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban memberikan perlindungan kepada 7 terpidana kasus Vina Cirebon. Ketujuh terpidana itu bernama Jaya, Supriyanto, Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi Saputra, Rivaldi Aditya Wardana, dan Sudirman. Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Asmi Syahputra menduga pemberian perlindungan terhadap ketujuh terpidana, karena LPSK juga ragu bahwa mereka merupakan pelaku sebenarnya. Jangan-jangan LPSK melihat bahwa mereka, 7 terpidana, adalah korban yang perlu mendapatkan perlindungan karena mereka dimasukkan atas laporan palsu, katanya seperti dikutip dari salah satu TV swasta, Rabu, 4 September 2024. Pasalnya, tak mudah bagi LPSK untuk memberikan perlindungan hukum terhadap seseorang. Sebaliknya, LPSK tidak memberikan perlindungan terhadap Ibtu Rudiana, Pasren dan Kahfi. Padahal, Ibtu Rudiana merupakan ayah dari korban almarhum Eki. Sementara kesaksian Pasren dan Kahfi yang menguatkan bahwa kasus itu adalah pembunuhan. Namun, LPSK menolak untuk memberikan perlindungan bagi mereka. Hal itu sempat diungkapkan oleh pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu. Edwin mengatakan LPSK menolak karena keterangan yang diberikan ketiga orang tersebut cenderung tidak konsisten dan menutup-nutupi kasus yang sebenarnya terjadi.
Mereka memberikan keterangan atau informasi tidak konsisten, berubah-berubah normatif dan cenderung menutupi informasi yang berkaitan dengan peristiwa, ujar Edwin seperti dikutip dari program salah satu TV swasta yang tayang pada Kamis, 25 Juli 2024. Ex-Kabareskrim Polri Komjen Purn Susno 2J Meradang. Ia menyentil putusan sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus Vina Cirebon yang dinilai terlalu lama diproses oleh Mahkamah Agung, MA. Semestinya Hakim MA sudah bisa memutus sidang tersebut dengan menutup mata, lantaran bukti-bukti yang menunjukkan kasus itu adalah pembunuhan sudah rontok berguguran. Para terpidana, yang kini mendekam di bui, juga bukan pelakunya. Susno begitu kesal ketika mendengar bahwa hasil PK terpidana baru keluar 3 bulan lamanya. Apa yang dibaca, emangnya 1000 halaman. Kita yang menggaji Hakim Agung, kita enggak senang. Mudah-mudahan dengar, kita yang menggaji Hakim Agung, saya bayar pajak bertani, bayar pajak pensiun, pajak lain-lain. Baca gitu aja 3 bulan, kurang kerjaan, ujarnya kesal seperti dikutip dari Nusantara TV yang tayang pada Jumat, tanggal 6 September tahun 2024. Ex-Kapolda Jawa Barat tersebut juga menyinggung Hakim jika berkas-berkas sidang PK yang diproses oleh Hakim Agung terlalu lama. Ia menyimpulkan bahwa hakim itu tidak mengikuti kasus yang sudah dibahas sekitar 3 bulan lebih. Berarti dia tidak pernah dengar di TV. TV ini sudah geger senusantara tentang masalah ini. Dan, para terpidana itu sudah dipenjara 8 tahun gitu, kok 3 bulan. Apa yang dipikirkan, itulah skala prioritas. Mereka, para hakim, belum pernah masuk penjara, saya pernah. Enggak enak, ujar Susno kesal. Susno melanjutkan jika hasil PK Saka Tatal menyatakan bahwa Saka tidak bersalah, maka ketujuh terpidana lainnya juga akan dinyatakan hasil yang sama. Pasalnya, Saka dan ketujuh terpidana dipidana karena pasal pembunuhan berencana. Tidak mungkin bersama-sama tapi putusannya berbeda. Dan juga kalau menurut saya kalau hakimnya benar, mudah-mudahan Mahkamah Agung dengar. Ngapain berlama-lama kalau perlu Senin depan diputus ya, katanya. Menurut Susno, apa yang menimpa para terpidana kasus Vina Cirebon serupa dengan kasus yang menimpanya dulu. Ia pun sama-sama menjadi korban dari kasus yang direkayasa. Saya pernah dikhianati juga kan, pernah direkayasa juga kan. Enggak enak, katanya. Sudirman, terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon, resmi kembali ke Lapas Kelas 1 Cirebon, pada Kamis, 5 September 2024, siang. Kedatangannya kemarin disambut penuh haru oleh keluarga yang sudah lama menanti momen ini. Seperti diketahui, Sudirman tiba menggunakan mobil Transpas dari Lapas Bancai Bandung. Sudirman pun dikawal ketat dari LPSK. Pantauan di lokasi saat itu, mobil Transpas yang membawa Sudirman langsung masuk melalui pintu utara Lapas Cirebon. Pintu tersebut segera ditutup rapat setelah mobil masuk, sementara awak media hanya diizinkan mengambil gambar dari luar gerbang. Beberapa anggota keluarga terlihat menunggu kedatangan Sudirman, termasuk kakaknya, Beni, adiknya, Lilis, serta kedua orang tua mereka. Beni, kakak kandung Sudirman, mengungkapkan perasaan bahagianya saat melihat adiknya kembali ke Lapas Cirebon dalam keadaan sehat. Menurutnya, keluarga sudah lama menantikan momen ini. Perasaan saya dan keluarga sangat senang serta bahagia, Sudirman sudah ada di Lapas Cirebon. Itu memang harapan yang ditunggu-tunggu oleh keluarga, ujar Beni saat dikonfirmasi Tribun, Jumat, 6 September 2024. Ia juga bercerita mengenai percakapan pertama mereka setelah Sudirman tiba di lapas. Kemarin di dalam lapas setelah Sudirman datang, yang pertama diobrolkan ia menanyakan kesehatannya, ternyata alhamdulillah sehat. Sempat nangis juga terharu, ucapnya. Beni turut mengapresiasi pelayanan yang diberikan pihak lapas kepada adiknya. Tak lupa, Beni menyampaikan rasa terima kasihnya kepada tim kuasa hukum Sudirman, terutama kepada Oto Hasibuan dan Titin Prialianti. Bocor perbincangan antara 6 terpidana kasus Vina dengan Sudirman, 6 terpidana kasus Vina akhirnya kembali bertemu Sudirman. Sudirman diketahui menjadi satu-satunya terpidana yang mengaku terlibat dalam kasus Vina. Atas pengakuan itu 6 terpidana akhirnya dipenjara seumur hidup. Meski menjadi biang kerok dalam kasus Vina Cirebon, pengacara Peradi Jan Huta Barat menekankan hubungan 6 terpidana dan Sudirman baik-baik saja.
Menurut Jan Huta Barat, 6 terpidana kasus Vina Cirebon juga memahami kondisi psikologi Sudirman. Meski menjadi biang kerok, menurut pengacaranya, Titin Prialianti juga membocorkan perbincangan 6 terpidana saat bertemu Sudirman di Lapas Kesambi Cirebon. Kata Titin, 6 terpidana kasus Vina langsung memberi semangat pada Sudirman, mereka bahkan berjanji akan menjaga Sudirman. Titin lantas pastikan tak akan ada balas dendam antara terpidana dan Sudirman. Hakim menolak permohonan untuk menyatukan sidang PK Sudirman dengan 6 terpidana kasus Vina yang lain. Pengacara terpidana kasus Vina, Otto Hasibuan sebelumnya membuat permohonan ke hakim agar sidang PK Sudirman disatukan. Otto Hasibuan pun membuat 3 bagian dalam permohonan sidang PK terpidana kasus Vina. Dari 6 yang ada di luar Sudirman, permohonan ini kami bagi jadi 3 bagian. 1 bagian permohonan untuk mewakili Hadi Saputra, Eka Sandi, Jaya dan Supriyanto. Kecuali Sudirman, kata Otto Hasibuan saat sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon. Pengacara memisahkan Rivaldi dan Eko Ramadhani. Permohonan PK Rivaldi kami buatkan sendiri, Eko Ramadhani juga sendiri. Untuk permohonan PK ini 3 permohonan, kemudian di luar itu juga ada Sudirman jadi 4, jelas Otto Hasibuan. Otto Hasibuan mengusulkan agar sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon bisa cepat dan tak rumit, maka menyatukan Sudirman dengan 6 terpidana lain. Bukan hanya itu, pertimbangan lain juga agar pengacara tak perlu membaca semua permohonan satu persatu. Selain itu, saksi dan ahli juga tak perlu datang berulang kali. Menjawab usulan itu, Hakim Ari Ferdian langsung mengabulkan permohonan untuk Rivaldi, Eko, Hadi, Eka, Supriyanto dan Jaya. Tapi Hakim Ari Ferdian tak bisa mengabulkan menyatukan Sudirman dengan terpidana kasus Vina Cirebon yang lain. Yang Sudirman tidak dapat kami kabulkan karena ada alasannya, katanya. Menurutnya, jarak waktu pendaftaran pengajuan kembali 6 terpidana kasus Vina Cirebon terlampau jauh dengan Sudirman. Pengajuan Sudirman jauh setelah pendaftaran PK atas nama Rivaldi, Eko dan Hadi dan kawan-kawan, makanya kami tersendirikan sidangnya, kata Ari. Sambutan hangat ditunjukkan oleh 6 terpidana kasus Vina Cirebon saat Sudirman kembali ke Lapas Kelas 1 Cirebon, Kamis, 5 Agustus 2024. Diketahui, ini pertama kalinya 6 terpidana bertemu lagi dengan Sudirman setelah bulan Mei lalu dipindahkan saat penangkapan Pegi Setiawan. Saat itu para terpidana kasus Vina dipindahkan ke lapas, kecuali Sudirman. Sudirman dipisahkan dengan terpidana lain dan ditahan di Polda Jabar. Setelah itu, Sudirman sulit ditemui hingga akhirnya dipindahkan ke Lapas Bancai, Bandung sementara teman-temannya dikembalikan ke Lapas Cirebon. Kini Sudirman sudah kembali bersama dengan teman-temannya lagi di Lapas Cirebon. Kuasa hukum Sudirman, Jan S. Huta Barat mengatakan, pertemuan Sudirman dan 6 terpidana kasus Vina berlangsung haru. Ke-6 terpidana kasus Vina langsung memeluk Sudirman saat tiba di Lapas Cirebon. Bertemu semua, mereka berpelukan, keren banget, kata kuasa hukum 7 terpidana, Jan S. Huta Barat dikutip dari YouTube Vario Channel, Jumat, 6 Agustus 2024. Tak ada pembulian terhadap Sudirman, Jan memastikan kalau para terpidana akan menjaganya. Menurut Jan, 6 terpidana menerima Sudirman dengan baik dan saling memberikan dukungan. Yang paling penting teman-temannya itu benar-benar sayang sama Sudirman, kata dia lagi. Jan mengatakan, Sudirman sangat bahagia saat dipindahkan dari Lapas Bancai. Perlakuan istimewa didapatkan Sudirman, terpidana kasus Vina setelah dikembalikan ke Lapas Kelas 1 Cirebon, pada Kamis, 5 September 2024. Sudirman kini dalam penjagaan penuh dari LPSK setelah permohonannya disetujui. Artinya, selain dijaga petugas lapas, Sudirman juga dijaga selama 25 jam oleh petugas LPSK di dalam penjara. Ini berbeda dengan 6 terpidana kasus Vina lainnya yang mendapatkan perlindungan fisik. Namun ketika di lapas hanya berupa pemantauan saja. Tak hanya penjagaan, LPSK juga siap memberikan bantuan psikologis kepada Sudirman.
Kami pastikan Sudirman sudah dalam perlindungan LPSK, yang sisinya kami memberikan bantuan psikologis dan pengawasan, ucap Wakil Ketua LPSK, Sri Suparyati dalam wawancara di Lapas Cirebon pada Kamis, 5 September 2024. Dikatakan Sri Suparyati, meskipun Sudirman dalam kondisi fisik yang sehat, perlu dilakukan pemeriksaan medis lebih lanjut. Secara fisik, Sudirman sehat, tetapi memang perlu dicek kembali berkaitan dengan medisnya, ujar Sri. LPSK juga berkoordinasi dengan lapas untuk mengawal Sudirman dalam proses persidangan peninjauan kembali yang akan diajukan. Menurut Sri, perlindungan ini penting mengingat kondisi mental Sudirman yang dapat mempengaruhi keterangannya. Sebelumnya tim khusus bentukan Kapolri untuk mengungkap kasus Vina dianggap melempem. Hal tersebut karena hingga kini tim sus kasus Vina terlihat diam dan tidak memberikan informasi terkait perkembangan penyelidikan kasus Vina. Namun hal lain diungkap oleh pakar psikologi forensik, Reza Indragiri Amriel. Reza Indragiri menduga tim sus kasus Vina sudah punya kesimpulan dari penyelidikan kasus Vina. Firasat saya, tim sus dimaksud sudah punya simpulan tentang tidak adanya pidana di balik kematian tidak wajar Eki dan Vina, kata Reza dalam keterangan yang diterima, Kamis, 5 September 2024. Reza Indragiri juga menduga tim sus sudah menyimpulkan adanya pelanggaran etik oleh personel Polres Cirebon dan Polda Jabar. Reza Indragiri pun mendesak Mabes Polri segera umumkan hasil kerja tim sus kasus Vina. Menurutnya, hasil kerja tim sus itu patut disodorkan sebagai alat bukti baru pada peninjauan kembali. Mulia sekali jika Polri melakukan itu. Jadi, Polri tidak hanya memproses hukum orang yang bersalah, tapi juga menginisiasi langkah hukum guna membebaskan orang yang tidak bersalah, katanya. Reza menilai sikap Mabes Polri sedemikian rupa juga secara tidak langsung akan memberikan justifikasi ekstra bagi perlindungan yang LPSK kenakan kepada para terpidana. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban memberikan perlindungan kepada 7 terpidana kasus Vina Cirebon. Ketujuh terpidana itu bernama Jaya, Supriyanto, Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi Saputra, Rivaldi Aditya Wardana, dan Sudirman. Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Asmi Syahputra menduga pemberian perlindungan terhadap ketujuh terpidana, karena LPSK juga ragu bahwa mereka merupakan pelaku sebenarnya. Jangan-jangan LPSK melihat bahwa mereka, 7 terpidana, adalah korban yang perlu mendapatkan perlindungan karena mereka dimasukkan atas laporan palsu, katanya seperti dikutip dari salah satu TV swasta, Rabu, 4 September 2024. Pasalnya, tak mudah bagi LPSK untuk memberikan perlindungan hukum terhadap seseorang. Sebaliknya, LPSK tidak memberikan perlindungan terhadap Ibtu Rudiana, Pasren dan Kahfi. Padahal, Ibtu Rudiana merupakan ayah dari korban almarhum Eki. Sementara kesaksian Pasren dan Kahfi yang menguatkan bahwa kasus itu adalah pembunuhan. Namun, LPSK menolak untuk memberikan perlindungan bagi mereka. Hal itu sempat diungkapkan oleh pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu. Edwin mengatakan LPSK menolak karena keterangan yang diberikan ketiga orang tersebut cenderung tidak konsisten dan menutup-nutupi kasus yang sebenarnya terjadi. Mereka memberikan keterangan atau informasi tidak konsisten, berubah-berubah normatif dan cenderung menutupi informasi yang berkaitan dengan peristiwa, ujar Edwin seperti dikutip dari program salah satu TV swasta yang tayang pada Kamis, 25 Juli 2024. Ex-Kabareskrim Polri Komjen Purn Susno 2J Meradang. Ia menyentil putusan sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus Vina Cirebon yang dinilai terlalu lama diproses oleh Mahkamah Agung, MA. Semestinya Hakim MA sudah bisa memutus sidang tersebut dengan menutup mata, lantaran bukti-bukti yang menunjukkan kasus itu adalah pembunuhan sudah rontok berguguran. Para terpidana, yang kini mendekam di bui, juga bukan pelakunya. Susno begitu kesal ketika mendengar bahwa hasil PK terpidana baru keluar 3 bulan lamanya. Apa yang dibaca, emangnya 1000 halaman. Kita yang menggaji Hakim Agung, kita enggak senang. Mudah-mudahan dengar, kita yang menggaji Hakim Agung, saya bayar pajak bertani, bayar pajak pensiun, pajak lain-lain. Baca gitu aja 3 bulan, kurang kerjaan, ujarnya kesal seperti dikutip dari Nusantara TV yang tayang pada Jumat, tanggal 6 September tahun 2024.
Ex-Kapolda Jawa Barat tersebut juga menyinggung hakim jika berkas-berkas sidang PK yang diproses oleh Hakim Agung terlalu lama. Ia menyimpulkan bahwa hakim itu tidak mengikuti kasus yang sudah dibahas sekitar 3 bulan lebih. Berarti dia tidak pernah dengar di TV. TV ini sudah geger senusantara tentang masalah ini. Dan, para terpidana itu sudah dipenjara 8 tahun gitu, kok 3 bulan. Apa yang dipikirkan, itulah skala prioritas. Mereka, para hakim, belum pernah masuk penjara, saya pernah. Enggak enak, ujar Susno kesal. Susno melanjutkan jika hasil PK Saka Tatal menyatakan bahwa Saka tidak bersalah, maka ketujuh terpidana lainnya juga akan dinyatakan hasil yang sama. Pasalnya, Saka dan ketujuh terpidana dipidana karena pasal pembunuhan berencana. Tidak mungkin bersama-sama tapi putusannya berbeda. Dan juga kalau menurut saya kalau hakimnya benar, mudah-mudahan Mahkamah Agung dengar. Ngapain berlama-lama kalau perlu Senin depan diputus ya, katanya. Menurut Susno, apa yang menimpa para terpidana kasus Vina Cirebon serupa dengan kasus yang menimpanya dulu. Ia pun sama-sama menjadi korban dari kasus yang direkayasa. Iya, saya pernah dikhianati juga kan, pernah direkayasa juga kan. Enggak enak, katanya. Sudirman, terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon, resmi kembali ke Lapas Kelas 1 Cirebon, pada Kamis, 5 September 2024, siang. Kedatangannya kemarin disambut penuh haru oleh keluarga yang sudah lama menanti momen ini. Seperti diketahui, Sudirman tiba menggunakan mobil Transpas dari Lapas Bancai Bandung. Sudirman pun dikawal ketat dari LPSK. Pantauan di lokasi saat itu, mobil Transpas yang membawa Sudirman langsung masuk melalui pintu utara Lapas Cirebon. Pintu tersebut segera ditutup rapat setelah mobil masuk, sementara awak media hanya diizinkan mengambil gambar dari luar gerbang. Beberapa anggota keluarga terlihat menunggu kedatangan Sudirman, termasuk kakaknya, Beni, adiknya, Lilis, serta kedua orang tua mereka. Beni, kakak kandung Sudirman, mengungkapkan perasaan bahagianya saat melihat adiknya kembali ke Lapas Cirebon dalam keadaan sehat. Menurutnya, keluarga sudah lama menantikan momen ini. Perasaan saya dan keluarga sangat senang serta bahagia, Sudirman sudah ada di Lapas Cirebon. Itu memang harapan yang ditunggu-tunggu oleh keluarga, ujar Beni saat dikonfirmasi Tribun, Jumat, 6 September 2024. Ia juga bercerita mengenai percakapan pertama mereka setelah Sudirman tiba di lapas. Kemarin di dalam lapas setelah Sudirman datang, yang pertama diobrolkan ia menanyakan kesehatannya, ternyata alhamdulillah sehat. Sempat nangis juga terharu, ucapnya. Beni turut mengapresiasi pelayanan yang diberikan pihak lapas kepada adiknya. Tak lupa, Beni menyampaikan rasa terima kasihnya kepada tim kuasa hukum Sudirman, terutama kepada Otto Hasibuan dan Titin Prialianti. Bocor perbincangan antara 6 terpidana kasus Vina dengan Sudirman, 6 terpidana kasus Vina akhirnya kembali bertemu Sudirman. Sudirman diketahui menjadi satu-satunya terpidana yang mengaku terlibat dalam kasus Vina. Atas pengakuan itu 6 terpidana akhirnya dipenjara seumur hidup. Meski menjadi biang kerok dalam kasus Vina Cirebon, pengacara Peradi Jan Huta Barat menekankan hubungan 6 terpidana dan Sudirman baik-baik saja. Menurut Jan Huta Barat, 6 terpidana kasus Vina Cirebon juga memahami kondisi psikologi Sudirman. Meski menjadi biang kerok, menurut pengacaranya, Titin Prialianti juga membocorkan perbincangan 6 terpidana saat bertemu Sudirman di Lapas Kesambi Cirebon. Kata Titin, 6 terpidana kasus Vina langsung memberi semangat pada Sudirman, mereka bahkan berjanji akan menjaga Sudirman. Titin lantas pastikan tak akan ada balas dendam antara terpidana dan Sudirman. Hakim menolak permohonan untuk menyatukan sidang PK Sudirman dengan 6 terpidana kasus Vina yang lain. Pengacara terpidana kasus Vina, Otto Hasibuan sebelumnya membuat permohonan ke hakim agar sidang PK Sudirman disatukan. Otto Hasibuan pun membuat 3 bagian dalam permohonan sidang PK terpidana kasus Vina. Dari 6 yang ada di luar Sudirman, permohonan ini kami bagi jadi 3 bagian.
Satu bagian permohonan untuk mewakili Hadi Saputra, Eka Sandi, Jaya dan Supriyanto. Kecuali Sudirman, kata Oto Hasibuan saat sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon. Pengacara memisahkan Rivaldi dan Eko Ramadhani. Permohonan PK Rivaldi kami buatkan sendiri, Eko Ramadhani juga sendiri. Untuk permohonan PK ini 3 permohonan, kemudian di luar itu juga ada Sudirman jadi 4, jelas Oto Hasibuan. Oto Hasibuan mengusulkan agar sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon bisa cepat dan tak rumit, maka menyatukan Sudirman dengan 6 terpidana lain. Bukan hanya itu, pertimbangan lain juga agar pengacara tak perlu membaca semua permohonan satu persatu. Selain itu, saksi dan ahli juga tak perlu datang berulang kali. Menjawab usulan itu, Hakim Arif Ferdian langsung mengabulkan permohonan untuk Rivaldi, Eko, Hadi, Eka, Supriyanto dan Jaya. Tapi Hakim Arif Ferdian tak bisa mengabulkan menyatukan Sudirman dengan terpidana kasus Vina Cirebon yang lain. Yang Sudirman tidak dapat kami kabulkan karena ada alasannya, katanya. Menurutnya, jarak waktu pendaftaran pengajuan kembali 6 terpidana kasus Vina Cirebon terlampau jauh dengan Sudirman. Pengajuan Sudirman jauh setelah pendaftaran PK atas nama Rivaldi, Eko dan Hadi dan kawan-kawan, makanya kami tersendirikan sidangnya, kata Ari. Sambutan hangat ditunjukkan oleh 6 terpidana kasus Vina Cirebon saat Sudirman kembali ke Lapas Kelas 1 Cirebon, Kamis, 5 Agustus 2024. Diketahui, ini pertama kalinya 6 terpidana bertemu lagi dengan Sudirman setelah bulan Mei lalu dipindahkan saat penangkapan Pegi Setiawan. Saat itu para terpidana kasus Vina dipindahkan ke lapas, kecuali Sudirman. Sudirman dipisahkan dengan terpidana lain dan ditahan di Polda Jabar. Setelah itu, Sudirman sulit ditemui hingga akhirnya dipindahkan ke Lapas Bancai, Bandung sementara teman-temannya dikembalikan ke Lapas Cirebon. Kini Sudirman sudah kembali bersama dengan teman-temannya lagi di Lapas Cirebon. Kuasa hukum Sudirman, Jan S. Huta Barat mengatakan, pertemuan Sudirman dan 6 terpidana kasus Vina berlangsung haru. Ke-6 terpidana kasus Vina langsung memeluk Sudirman saat tiba di Lapas Cirebon. Bertemu semua, mereka berpelukan, keren banget, kata kuasa hukum 7 terpidana, Jan S. Huta Barat dikutip dari YouTube Vario Channel, Jumat, 6 Agustus 2024. Tak ada pembulian terhadap Sudirman, Jan memastikan kalau para terpidana akan menjaganya. Menurut Jan, 6 terpidana menerima Sudirman dengan baik dan saling memberikan dukungan. Yang paling penting teman-temannya itu benar-benar sayang sama Sudirman, kata dia lagi. Jan mengatakan, Sudirman sangat bahagia saat dipindahkan dari Lapas Bancai. Perlakuan istimewa didapatkan Sudirman, terpidana kasus Vina setelah dikembalikan ke Lapas Kelas 1 Cirebon, pada Kamis, 5 September 2024. Sudirman kini dalam penjagaan penuh dari LPSK setelah permohonannya disetujui. Artinya, selain dijaga petugas lapas, Sudirman juga dijaga selama 25 jam oleh petugas LPSK di dalam penjara. Ini berbeda dengan 6 terpidana kasus Vina lainnya yang mendapatkan perlindungan fisik, namun ketika di lapas hanya berupa pemantauan saja. Tak hanya penjagaan, LPSK juga siap memberikan bantuan psikologis kepada Sudirman. Kami pastikan Sudirman sudah dalam perlindungan LPSK, yang sisinya kami memberikan bantuan psikologis dan pengawasan, ucap Wakil Ketua LPSK, Sri Suparyati dalam wawancara di Lapas Cirebon pada Kamis, 5 September 2024. Dikatakan Sri Suparyati, meskipun Sudirman dalam kondisi fisik yang sehat, perlu dilakukan pemeriksaan medis lebih lanjut. Secara fisik, Sudirman sehat, tetapi memang perlu dicek kembali berkaitan dengan medisnya, ujar Sri. LPSK juga berkoordinasi dengan lapas untuk mengawal Sudirman dalam proses persidangan peninjauan kembali yang akan diajukan. Menurut Sri, perlindungan ini penting mengingat kondisi mental Sudirman yang dapat mempengaruhi keterangannya. Sebelumnya tim khusus bentukan Kapolri untuk mengungkap kasus Vina dianggap melempem. Hal tersebut karena hingga kini tim sus kasus Vina terlihat diam dan tidak memberikan informasi terkait perkembangan penyelidikan kasus Vina. Namun hal lain diungkap oleh pakar psikologi forensik, Reza Indragiri Amriel. Reza Indragiri menduga tim sus kasus Vina sudah punya kesimpulan dari penyelidikan kasus Vina. Firasat saya,
Tim sus dimaksud sudah punya simpulan tentang tidak adanya pidana di balik kematian tidak wajar Eki dan Vina, kata Reza dalam keterangan yang diterima, Kamis, 5 September 2024. Reza Indragiri juga menduga tim sus sudah menyimpulkan adanya pelanggaran etik oleh personel Polres Cirebon dan Polda Jabar. Reza Indragiri pun mendesak Mabes Polri segera umumkan hasil kerja tim sus kasus Vina. Menurutnya, hasil kerja tim sus itu patut disodorkan sebagai alat bukti baru pada peninjauan kembali. Mulia sekali jika Polri melakukan itu. Jadi, Polri tidak hanya memproses hukum orang yang bersalah, tapi juga menginisiasi langkah hukum guna membebaskan orang yang tidak bersalah, katanya. Reza menilai sikap Mabes Polri sedemikian rupa juga secara tidak langsung akan memberikan justifikasi ekstra bagi perlindungan yang LPSK kenakan kepada para terpidana. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban memberikan perlindungan kepada 7 terpidana kasus Vina Cirebon. Ketujuh terpidana itu bernama Jaya, Supriyanto, Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi Saputra, Rivaldi Aditya Wardana, dan Sudirman. Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Asmi Syahputra menduga pemberian perlindungan terhadap ketujuh terpidana, karena LPSK juga ragu bahwa mereka merupakan pelaku sebenarnya. Jangan-jangan LPSK melihat bahwa mereka, 7 terpidana, adalah korban yang perlu mendapatkan perlindungan karena mereka dimasukkan atas laporan palsu, katanya seperti dikutip dari salah satu TV swasta, Rabu, 4 September 2024. Pasalnya, tak mudah bagi LPSK untuk memberikan perlindungan hukum terhadap seseorang. Sebaliknya, LPSK tidak memberikan perlindungan terhadap Ibtu Rudiana, Pasren dan Kahfi. Padahal, Ibtu Rudiana merupakan ayah dari korban almarhum Eki. Sementara kesaksian Pasren dan Kahfi yang menguatkan bahwa kasus itu adalah pembunuhan. Namun, LPSK menolak untuk memberikan perlindungan bagi mereka. Hal itu sempat diungkapkan oleh pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu. Edwin mengatakan LPSK menolak karena keterangan yang diberikan ketiga orang tersebut cenderung tidak konsisten dan menutup-nutupi kasus yang sebenarnya terjadi. Mereka memberikan keterangan atau informasi tidak konsisten, berubah-berubah normatif dan cenderung menutupi informasi yang berkaitan dengan peristiwa, ujar Edwin seperti dikutip dari program salah satu TV swasta yang tayang pada Kamis, 25 Juli 2024. Ex-Kabareskrim Polri Komjen Purn Susno 2J Meradang. Ia menyentil putusan sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus Vina Cirebon yang dinilai terlalu lama diproses oleh Mahkamah Agung, MA. Semestinya Hakim MA sudah bisa memutus sidang tersebut dengan menutup mata, lantaran bukti-bukti yang menunjukkan kasus itu adalah pembunuhan sudah rontok berguguran. Para terpidana, yang kini mendekam di bui, juga bukan pelakunya. Susno begitu kesal ketika mendengar bahwa hasil PK terpidana baru keluar 3 bulan lamanya. Apa yang dibaca, emangnya 1000 halaman. Kita yang menggaji Hakim Agung, kita enggak senang. Mudah-mudahan dengar, kita yang menggaji Hakim Agung, saya bayar pajak bertani, bayar pajak pensiun, pajak lain-lain. Baca gitu aja 3 bulan, kurang kerjaan, ujarnya kesal seperti dikutip dari Nusantara TV yang tayang pada Jumat, tanggal 6 September tahun 2024. Ex-Kapolda Jawa Barat tersebut juga menyinggung Hakim jika berkas-berkas sidang PK yang diproses oleh Hakim Agung terlalu lama. Ia menyimpulkan bahwa hakim itu tidak mengikuti kasus yang sudah dibahas sekitar 3 bulan lebih. Berarti dia tidak pernah dengar di TV. TV ini sudah geger senusantara tentang masalah ini. Dan, para terpidana itu sudah dipenjara 8 tahun gitu, kok 3 bulan. Apa yang dipikirkan, itulah skala prioritas. Mereka, para hakim, belum pernah masuk penjara, saya pernah. Enggak enak, ujar Susno kesal. Susno melanjutkan jika hasil PK Saka Tatal menyatakan bahwa Saka tidak bersalah, maka ketujuh terpidana lainnya juga akan dinyatakan hasil yang sama. Pasalnya, Saka dan ketujuh terpidana dipidana karena pasal pembunuhan berencana. Tidak mungkin bersama-sama tapi putusannya berbeda. Dan juga kalau menurut saya kalau hakimnya benar, mudah-mudahan Mahkamah Agung dengar. Ngapain berlama-lama kalau perlu Senin depan diputus ya, katanya. Menurut Susno, apa yang menimpa para terpidana kasus Vina Cirebon serupa dengan kasus yang menimpanya dulu. Ia pun sama-sama menjadi korban dari kasus yang direkayasa. Iya saya pernah dikhianati juga kan, pernah direkayasa juga kan. Enggak enak, katanya.
Sudirman, terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon, resmi kembali ke Lapas Kelas 1 Cirebon, pada Kamis, 5 September 2024, siang. Kedatangannya kemarin disambut penuh haru oleh keluarga yang sudah lama menanti momen ini. Seperti diketahui, Sudirman tiba menggunakan mobil Transpas dari Lapas Bancai Bandung. Sudirman pun dikawal ketat dari LPSK. Pantauan di lokasi saat itu, mobil Transpas yang membawa Sudirman langsung masuk melalui pintu utara Lapas Cirebon. Pintu tersebut segera ditutup rapat setelah mobil masuk, sementara awak media hanya diizinkan mengambil gambar dari luar gerbang. Beberapa anggota keluarga terlihat menunggu kedatangan Sudirman, termasuk kakaknya, Beni, adiknya, Lilis, serta kedua orang tua mereka. Beni, kakak kandung Sudirman, mengungkapkan perasaan bahagianya saat melihat adiknya kembali ke Lapas Cirebon dalam keadaan sehat. Menurutnya, keluarga sudah lama menantikan momen ini. Perasaan saya dan keluarga sangat senang serta bahagia, Sudirman sudah ada di Lapas Cirebon. Itu memang harapan yang ditunggu-tunggu oleh keluarga, ujar Beni saat dikonfirmasi Tribun, Jumat, 6 September 2024. Ia juga bercerita mengenai percakapan pertama mereka setelah Sudirman tiba di lapas. Kemarin di dalam lapas setelah Sudirman datang, yang pertama diobrolkan ia menanyakan kesehatannya, ternyata alhamdulillah sehat. Sempat nangis juga terharu, ucapnya. Beni turut mengapresiasi pelayanan yang diberikan pihak lapas kepada adiknya. Tak lupa, Beni menyampaikan rasa terima kasihnya kepada tim kuasa hukum Sudirman, terutama kepada Otto Hasibuan dan Titin Prialianti. Bocor perbincangan antara 6 terpidana kasus Vina dengan Sudirman, 6 terpidana kasus Vina akhirnya kembali bertemu Sudirman. Sudirman diketahui menjadi satu-satunya terpidana yang mengaku terlibat dalam kasus Vina. Atas pengakuan itu 6 terpidana akhirnya dipenjara seumur hidup. Meski menjadi biang kerok dalam kasus Vina Cirebon, pengacara Peradi Jan Huta Barat menekankan hubungan 6 terpidana dan Sudirman baik-baik saja. Menurut Jan Huta Barat, 6 terpidana kasus Vina Cirebon juga memahami kondisi psikologi Sudirman. Meski menjadi biang kerok, menurut pengacaranya, Titin Prialianti juga membocorkan perbincangan 6 terpidana saat bertemu Sudirman di Lapas Kesambi Cirebon. Kata Titin, 6 terpidana kasus Vina langsung memberi semangat pada Sudirman, mereka bahkan berjanji akan menjaga Sudirman. Titin lantas pastikan tak akan ada balas dendam antara terpidana dan Sudirman. Hakim menolak permohonan untuk menyatukan sidang PK Sudirman dengan 6 terpidana kasus Vina yang lain. Pengacara terpidana kasus Vina, Otto Hasibuan sebelumnya membuat permohonan ke hakim agar sidang PK Sudirman disatukan. Otto Hasibuan pun membuat 3 bagian dalam permohonan sidang PK terpidana kasus Vina. Dari 6 yang ada di luar Sudirman, permohonan ini kami bagi jadi 3 bagian. 1 bagian permohonan untuk mewakili Hadi Saputra, Eka Sandi, Jaya dan Supriyanto. Kecuali Sudirman, kata Otto Hasibuan saat sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon. Pengacara memisahkan Rivaldi dan Eko Ramadhani. Permohonan PK Rivaldi kami buatkan sendiri, Eko Ramadhani juga sendiri. Untuk permohonan PK ini 3 permohonan, kemudian di luar itu juga ada Sudirman jadi 4, jelas Otto Hasibuan. Otto Hasibuan mengusulkan agar sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon bisa cepat dan tak rumit, maka menyatukan Sudirman dengan 6 terpidana lain. Bukan hanya itu, pertimbangan lain juga agar pengacara tak perlu membaca semua permohonan satu persatu. Selain itu, saksi dan ahli juga tak perlu datang berulang kali. Menjawab usulan itu, Hakim Arif Ferdian langsung mengabulkan permohonan untuk Rivaldi, Eko, Hadi, Eka, Supriyanto dan Jaya. Tapi Hakim Arif Ferdian tak bisa mengabulkan menyatukan Sudirman dengan terpidana kasus Vina Cirebon yang lain. Yang Sudirman tidak dapat kami kabulkan karena ada alasannya, katanya. Menurutnya, jarak waktu pendaftaran pengajuan kembali 6 terpidana kasus Vina Cirebon terlampau jauh dengan Sudirman. Pengajuan Sudirman jauh setelah pendaftaran PK atas nama Rivaldi,
Eko dan Hadi dan kawan-kawan, makanya kami tersendirikan sidangnya, kata Ari. Sambutan hangat ditunjukkan oleh 6 terpidana kasus Vina Cirebon saat Sudirman kembali ke Lapas Kelas 1 Cirebon, Kamis, 5 Agustus 2024. Diketahui, ini pertama kalinya 6 terpidana bertemu lagi dengan Sudirman setelah bulan Mei lalu dipindahkan saat penangkapan Pegi Setiawan. Saat itu para terpidana kasus Vina dipindahkan ke lapas, kecuali Sudirman. Sudirman dipisahkan dengan terpidana lain dan ditahan di Polda Jabar. Setelah itu, Sudirman sulit ditemui hingga akhirnya dipindahkan ke Lapas Bancai, Bandung sementara teman-temannya dikembalikan ke Lapas Cirebon. Kini Sudirman sudah kembali bersama dengan teman-temannya lagi di Lapas Cirebon. Kuasa hukum Sudirman, Jan S. Huta Barat mengatakan, pertemuan Sudirman dan 6 terpidana kasus Vina berlangsung haru. Ke-6 terpidana kasus Vina langsung memeluk Sudirman saat tiba di Lapas Cirebon. Bertemu semua, mereka berpelukan, keren banget, kata kuasa hukum 7 terpidana, Jan S. Huta Barat dikutip dari YouTube Vario Channel, Jumat, 6 Agustus 2024. Tak ada pembulian terhadap Sudirman, Jan memastikan kalau para terpidana akan menjaganya. Menurut Jan, 6 terpidana menerima Sudirman dengan baik dan saling memberikan dukungan. Yang paling penting teman-temannya itu benar-benar sayang sama Sudirman, kata dia lagi. Jan mengatakan, Sudirman sangat bahagia saat dipindahkan dari Lapas Bancai. Perlakuan istimewa didapatkan Sudirman, terpidana kasus Vina setelah dikembalikan ke Lapas Kelas 1 Cirebon, pada Kamis, 5 September 2024. Sudirman kini dalam penjagaan penuh dari LPSK setelah permohonannya disetujui. Artinya, selain dijaga petugas lapas, Sudirman juga dijaga selama 25 jam oleh petugas LPSK di dalam penjara. Ini berbeda dengan 6 terpidana kasus Vina lainnya yang mendapatkan perlindungan fisik, namun ketika di lapas hanya berupa pemantauan saja. Tak hanya penjagaan, LPSK juga siap memberikan bantuan psikologis kepada Sudirman. Kami pastikan Sudirman sudah dalam perlindungan LPSK, yang sisinya kami memberikan bantuan psikologis dan pengawasan, ucap Wakil Ketua LPSK, Sri Suparyati dalam wawancara di Lapas Cirebon pada Kamis, 5 September 2024. Dikatakan Sri Suparyati, meskipun Sudirman dalam kondisi fisik yang sehat, perlu dilakukan pemeriksaan medis lebih lanjut. Secara fisik, Sudirman sehat, tetapi memang perlu dicek kembali berkaitan dengan medisnya, ujar Sri. LPSK juga berkoordinasi dengan lapas untuk mengawal Sudirman dalam proses persidangan peninjauan kembali yang akan diajukan. Menurut Sri, perlindungan ini penting mengingat kondisi mental Sudirman yang dapat mempengaruhi keterangannya. Sebelumnya tim khusus bentukan Kapolri untuk mengungkap kasus Vina dianggap melempem. Hal tersebut karena hingga kini tim sus kasus Vina terlihat diam dan tidak memberikan informasi terkait perkembangan penyelidikan kasus Vina. Namun hal lain diungkap oleh pakar psikologi forensik, Reza Indragiri Amriel. Reza Indragiri menduga tim sus kasus Vina sudah punya kesimpulan dari penyelidikan kasus Vina. Firasat saya, tim sus dimaksud sudah punya simpulan tentang tidak adanya pidana di balik kematian tidak wajar Eki dan Vina, kata Reza dalam keterangan yang diterima, Kamis, 5 September 2024. Reza Indragiri juga menduga tim sus sudah menyimpulkan adanya pelanggaran etik oleh personel Polres Cirebon dan Polda Jabar. Reza Indragiri pun mendesak Mabes Polri segera umumkan hasil kerja tim sus kasus Vina. Menurutnya, hasil kerja tim sus itu patut disodorkan sebagai alat bukti baru pada peninjauan kembali. Mulia sekali jika Polri melakukan itu. Jadi, Polri tidak hanya memproses hukum orang yang bersalah, tapi juga menginisiasi langkah hukum guna membebaskan orang yang tidak bersalah, katanya. Reza menilai sikap Mabes Polri sedemikian rupa juga secara tidak langsung akan memberikan justifikasi ekstra bagi perlindungan yang LPSK kenakan kepada para terpidana. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban memberikan perlindungan kepada 7 terpidana kasus Vina Cirebon. Ketujuh terpidana itu bernama Jaya, Supriyanto, Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi Saputra, Rivaldi Aditya Wardana, dan Sudirman. Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Asmi Syahputra menduga pemberian perlindungan terhadap ketujuh terpidana, karena LPSK juga ragu bahwa mereka merupakan pelaku sebenarnya.
Jangan-jangan LPSK melihat bahwa mereka, 7 terpidana, adalah korban yang perlu mendapatkan perlindungan karena mereka dimasukkan atas laporan palsu, katanya seperti dikutip dari salah satu TV swasta, Rabu, 4 September 2024. Pasalnya, tak mudah bagi LPSK untuk memberikan perlindungan hukum terhadap seseorang. Sebaliknya, LPSK tidak memberikan perlindungan terhadap Ibtu Rudiana, Pasren dan Kahfi. Padahal, Ibtu Rudiana merupakan ayah dari korban almarhum Eki. Sementara kesaksian Pasren dan Kahfi yang menguatkan bahwa kasus itu adalah pembunuhan. Namun, LPSK menolak untuk memberikan perlindungan bagi mereka. Hal itu sempat diungkapkan oleh pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu. Edwin mengatakan LPSK menolak karena keterangan yang diberikan ketiga orang tersebut cenderung tidak konsisten dan menutup-nutupi kasus yang sebenarnya terjadi. Mereka memberikan keterangan atau informasi tidak konsisten, berubah-berubah normatif dan cenderung menutupi informasi yang berkaitan dengan peristiwa, ujar Edwin seperti dikutip dari program salah satu TV swasta yang tayang pada Kamis, 25 Juli 2024. Ex-Kabareskrim Polri Komjen Purn Susno 2J Meradang. Ia menyentil putusan sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus Vina Cirebon yang dinilai terlalu lama diproses oleh Mahkamah Agung, MA. Semestinya Hakim MA sudah bisa memutus sidang tersebut dengan menutup mata, lantaran bukti-bukti yang menunjukkan kasus itu adalah pembunuhan sudah rontok berguguran. Para terpidana, yang kini mendekam di bui, juga bukan pelakunya. Susno begitu kesal ketika mendengar bahwa hasil PK terpidana baru keluar 3 bulan lamanya. Apa yang dibaca, emangnya 1000 halaman. Kita yang menggaji Hakim Agung, kita enggak senang. Mudah-mudahan dengar, kita yang menggaji Hakim Agung, saya bayar pajak bertani, bayar pajak pensiun, pajak lain-lain. Baca gitu aja 3 bulan, kurang kerjaan, ujarnya kesal seperti dikutip dari Nusantara TV yang tayang pada Jumat, tanggal 6 September tahun 2024. Ex-Kapolda Jawa Barat tersebut juga menyinggung Hakim jika berkas-berkas sidang PK yang diproses oleh Hakim Agung terlalu lama. Ia menyimpulkan bahwa hakim itu tidak mengikuti kasus yang sudah dibahas sekitar 3 bulan lebih. Berarti dia tidak pernah dengar di TV. TV ini sudah geger senusantara tentang masalah ini. Dan, para terpidana itu sudah dipenjara 8 tahun gitu, kok 3 bulan. Apa yang dipikirkan, itulah skala prioritas. Mereka, para hakim, belum pernah masuk penjara, saya pernah. Enggak enak, ujar Susno kesal. Susno melanjutkan jika hasil PK Saka Tatal menyatakan bahwa Saka tidak bersalah, maka ketujuh terpidana lainnya juga akan dinyatakan hasil yang sama. Pasalnya, Saka dan ketujuh terpidana dipidana karena pasal pembunuhan berencana. Tidak mungkin bersama-sama tapi putusannya berbeda. Dan juga kalau menurut saya kalau hakimnya benar, mudah-mudahan Mahkamah Agung dengar. Ngapain berlama-lama kalau perlu Senin depan diputus ya, katanya. Menurut Susno, apa yang menimpa para terpidana kasus Vina Cirebon serupa dengan kasus yang menimpanya dulu. Ia pun sama-sama menjadi korban dari kasus yang direkayasa. Iya, saya pernah dikhianati juga kan, pernah direkayasa juga kan. Enggak enak, katanya. Sudirman, terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon, resmi kembali ke Lapas Kelas 1 Cirebon, pada Kamis, 5 September 2024, siang. Kedatangannya kemarin disambut penuh haru oleh keluarga yang sudah lama menanti momen ini. Seperti diketahui, Sudirman tiba menggunakan mobil Transpas dari Lapas Bancai Bandung. Sudirman pun dikawal ketat dari LPSK. Pantauan di lokasi saat itu, mobil Transpas yang membawa Sudirman langsung masuk melalui pintu utara Lapas Cirebon. Pintu tersebut segera ditutup rapat setelah mobil masuk, sementara awak media hanya diizinkan mengambil gambar dari luar gerbang. Beberapa anggota keluarga terlihat menunggu kedatangan Sudirman, termasuk kakaknya, Beni, adiknya, Lilis, serta kedua orang tua mereka. Beni, kakak kandung Sudirman, mengungkapkan perasaan bahagianya saat melihat adiknya kembali ke Lapas Cirebon dalam keadaan sehat. Menurutnya, keluarga sudah lama menantikan momen ini. Perasaan saya dan keluarga sangat senang serta bahagia, Sudirman sudah ada di Lapas Cirebon. Itu memang harapan yang ditunggu-tunggu oleh keluarga, ujar Beni saat dikonfirmasi Tribun, Jumat, 6 September 2024. Ia juga bercerita mengenai percakapan pertama mereka setelah Sudirman tiba di lapas.
Kemarin di dalam lapas setelah Sudirman datang, yang pertama diobrolkan ia menanyakan kesehatannya, ternyata alhamdulillah sehat. Sempat nangis juga terharu, ucapnya. Beni turut mengapresiasi pelayanan yang diberikan pihak lapas kepada adiknya. Tak lupa, Beni menyampaikan rasa terima kasihnya kepada tim kuasa hukum Sudirman, terutama kepada Otto Hasibuan dan Titin Prialianti. Bocor perbincangan antara 6 terpidana kasus Vina dengan Sudirman. 6 terpidana kasus Vina akhirnya kembali bertemu Sudirman. Sudirman diketahui menjadi satu-satunya terpidana yang mengaku terlibat dalam kasus Vina. Atas pengakuan itu 6 terpidana akhirnya dipenjara seumur hidup. Meski menjadi biang kerok dalam kasus Vina Cirebon, pengacara Peradi Jan Huta Barat menekankan hubungan 6 terpidana dan Sudirman baik-baik saja. Menurut Jan Huta Barat, 6 terpidana kasus Vina Cirebon juga memahami kondisi psikologi Sudirman. Meski menjadi biang kerok, menurut pengacaranya, Titin Prialianti juga membocorkan perbincangan 6 terpidana saat bertemu Sudirman di Lapas Kesambi Cirebon. Kata Titin, 6 terpidana kasus Vina langsung memberi semangat pada Sudirman, mereka bahkan berjanji akan menjaga Sudirman. Titin lantas pastikan tak akan ada balas dendam antara terpidana dan Sudirman. Hakim menolak permohonan untuk menyatukan sidang PK Sudirman dengan 6 terpidana kasus Vina yang lain. Pengacara terpidana kasus Vina, Otto Hasibuan sebelumnya membuat permohonan ke hakim agar sidang PK Sudirman disatukan. Otto Hasibuan pun membuat 3 bagian dalam permohonan sidang PK terpidana kasus Vina. Dari 6 yang ada di luar Sudirman, permohonan ini kami bagi jadi 3 bagian. 1 bagian permohonan untuk mewakili Hadi Saputra, Eka Sandi, Jaya dan Supriyanto. Kecuali Sudirman, kata Otto Hasibuan saat sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon. Pengacara memisahkan Rivaldi dan Eko Ramadhani. Permohonan PK Rivaldi kami buatkan sendiri, Eko Ramadhani juga sendiri. Untuk permohonan PK ini 3 permohonan, kemudian di luar itu juga ada Sudirman jadi 4, jelas Otto Hasibuan. Otto Hasibuan mengusulkan agar sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon bisa cepat dan tak rumit, maka menyatukan Sudirman dengan 6 terpidana lain. Bukan hanya itu, pertimbangan lain juga agar pengacara tak perlu membaca semua permohonan satu persatu. Selain itu, saksi dan ahli juga tak perlu datang berulang kali. Menjawab usulan itu, Hakim Arif Ferdian langsung mengabulkan permohonan untuk Rivaldi, Eko, Hadi, Eka, Supriyanto dan Jaya. Tapi Hakim Arif Ferdian tak bisa mengabulkan menyatukan Sudirman dengan terpidana kasus Vina Cirebon yang lain. Yang Sudirman tidak dapat kami kabulkan karena ada alasannya, katanya. Menurutnya, jarak waktu pendaftaran pengajuan kembali 6 terpidana kasus Vina Cirebon terlampau jauh dengan Sudirman. Pengajuan Sudirman jauh setelah pendaftaran PK atas nama Rivaldi, Eko dan Hadi dan kawan-kawan, makanya kami tersendirikan sidangnya, kata Ari. Sambutan hangat ditunjukkan oleh 6 terpidana kasus Vina Cirebon saat Sudirman kembali ke Lapas Kelas 1 Cirebon, Kamis, 5 Agustus 2024. Diketahui, ini pertama kalinya 6 terpidana bertemu lagi dengan Sudirman setelah bulan Mei lalu dipindahkan saat penangkapan Pegi Setiawan. Saat itu para terpidana kasus Vina dipindahkan ke lapas, kecuali Sudirman. Sudirman dipisahkan dengan terpidana lain dan ditahan di Polda Jabar. Setelah itu, Sudirman sulit ditemui hingga akhirnya dipindahkan ke Lapas Bancai, Bandung sementara teman-temannya dikembalikan ke Lapas Cirebon. Kini Sudirman sudah kembali bersama dengan teman-temannya lagi di Lapas Cirebon. Kuasa hukum Sudirman, Jan S. Huta Barat mengatakan, pertemuan Sudirman dan 6 terpidana kasus Vina berlangsung haru. Ke-6 terpidana kasus Vina langsung memeluk Sudirman saat tiba di Lapas Cirebon. Bertemu semua, mereka berpelukan, keren banget, kata kuasa hukum 7 terpidana, Jan S. Huta Barat dikutip dari YouTube Vario Channel, Jumat, 6 Agustus 2024. Tak ada pembulian terhadap Sudirman, Jan memastikan kalau para terpidana akan menjaganya.
Menurut Jan, 6 terpidana menerima Sudirman dengan baik dan saling memberikan dukungan. Yang paling penting teman-temannya itu benar-benar sayang sama Sudirman, kata dia lagi. Jan mengatakan, Sudirman sangat bahagia saat dipindahkan dari lapas Bancai. Perlakuan istimewa didapatkan Sudirman, terpidana kasus Vina setelah dikembalikan ke lapas kelas 1 Cirebon, pada Kamis, 5 September 2024. Sudirman kini dalam penjagaan penuh dari LPSK setelah permohonannya disetujui. Artinya, selain dijaga petugas lapas, Sudirman juga dijaga selama 25 jam oleh petugas LPSK di dalam penjara. Ini berbeda dengan 6 terpidana kasus Vina lainnya yang mendapatkan perlindungan fisik, namun ketika di lapas hanya berupa pemantauan saja. Tak hanya penjagaan, LPSK juga siap memberikan bantuan psikologis kepada Sudirman. Kami pastikan Sudirman sudah dalam perlindungan LPSK, yang sisinya kami memberikan bantuan psikologis dan pengawasan, ucap Wakil Ketua LPSK, Sri Suparyati dalam wawancara di Lapas Cirebon pada Kamis, 5 September 2024. Dikatakan Sri Suparyati, meskipun Sudirman dalam kondisi fisik yang sehat, perlu dilakukan pemeriksaan medis lebih lanjut. Secara fisik, Sudirman sehat, tetapi memang perlu dicek kembali berkaitan dengan medisnya, ujar Sri. LPSK juga berkoordinasi dengan lapas untuk mengawal Sudirman dalam proses persidangan peninjauan kembali yang akan diajukan. Menurut Sri, perlindungan ini penting mengingat kondisi mental Sudirman yang dapat mempengaruhi keterangannya. Sebelumnya tim khusus bentukan Kapolri untuk mengungkap kasus Vina dianggap melempem. Hal tersebut karena hingga kini tim sus kasus Vina terlihat diam dan tidak memberikan informasi terkait perkembangan penyelidikan kasus Vina. Namun hal lain diungkap oleh pakar psikologi forensik, Reza Indragiri Amriel. Reza Indragiri menduga tim sus kasus Vina sudah punya kesimpulan dari penyelidikan kasus Vina. Firasat saya, tim sus dimaksud sudah punya simpulan tentang tidak adanya pidana di balik kematian tidak wajar Eki dan Vina, kata Reza dalam keterangan yang diterima, Kamis, 5 September 2024. Reza Indragiri juga menduga tim sus sudah menyimpulkan adanya pelanggaran etik oleh personel Polres Cirebon dan Polda Jabar. Reza Indragiri pun mendesak Mabes Polri segera umumkan hasil kerja tim sus kasus Vina. Menurutnya, hasil kerja tim sus itu patut disodorkan sebagai alat bukti baru pada peninjauan kembali. Mulia sekali jika Polri melakukan itu. Jadi, Polri tidak hanya memproses hukum orang yang bersalah, tapi juga menginisiasi langkah hukum guna membebaskan orang yang tidak bersalah, katanya. Reza menilai sikap Mabes Polri sedemikian rupa juga secara tidak langsung akan memberikan justifikasi ekstra bagi perlindungan yang LPSK kenakan kepada para terpidana. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban memberikan perlindungan kepada 7 terpidana kasus Vina Cirebon. Ketujuh terpidana itu bernama Jaya, Supriyanto, Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi Saputra, Rivaldi Aditya Wardana, dan Sudirman. Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Asmi Syahputra menduga pemberian perlindungan terhadap ketujuh terpidana, karena LPSK juga ragu bahwa mereka merupakan pelaku sebenarnya. Jangan-jangan LPSK melihat bahwa mereka, 7 terpidana, adalah korban yang perlu mendapatkan perlindungan karena mereka dimasukkan atas laporan palsu, katanya seperti dikutip dari salah satu TV swasta, Rabu, 4 September 2024. Pasalnya, tak mudah bagi LPSK untuk memberikan perlindungan hukum terhadap seseorang. Sebaliknya, LPSK tidak memberikan perlindungan terhadap Ibtu Rudiana, Pasren dan Kahfi. Padahal, Ibtu Rudiana merupakan ayah dari korban almarhum Eki. Sementara kesaksian Pasren dan Kahfi yang menguatkan bahwa kasus itu adalah pembunuhan. Namun, LPSK menolak untuk memberikan perlindungan bagi mereka. Hal itu sempat diungkapkan oleh pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu. Edwin mengatakan LPSK menolak karena keterangan yang diberikan ketiga orang tersebut cenderung tidak konsisten dan menutup-nutupi kasus yang sebenarnya terjadi. Mereka memberikan keterangan atau informasi tidak konsisten, berubah-berubah normatif dan cenderung menutupi informasi yang berkaitan dengan peristiwa, ujar Edwin seperti dikutip dari program salah satu TV swasta yang tayang pada Kamis, 25 Juli 2024. Ex-Kabareskrim Polri Komjen Purn Susno 2J Meradang.
Ia menyentil putusan sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus Vina Cirebon yang dinilai terlalu lama diproses oleh Mahkamah Agung, MA. Semestinya Hakim MA sudah bisa memutus sidang tersebut dengan menutup mata, lantaran bukti-bukti yang menunjukkan kasus itu adalah pembunuhan sudah rontok berguguran. Para terpidana, yang kini mendekam di bui, juga bukan pelakunya. Susno begitu kesal ketika mendengar bahwa hasil PK terpidana baru keluar 3 bulan lamanya. Apa yang dibaca, emangnya 1000 halaman. Kita yang menggaji Hakim Agung, kita enggak senang. Mudah-mudahan dengar, kita yang menggaji Hakim Agung, saya bayar pajak bertani, bayar pajak pensiun, pajak lain-lain. Baca gitu aja 3 bulan, kurang kerjaan, ujarnya kesal seperti dikutip dari Nusantara TV yang tayang pada Jumat, tanggal 6 September tahun 2024. Ex-Kapolda Jawa Barat tersebut juga menyinggung hakim jika berkas-berkas sidang PK yang diproses oleh Hakim Agung terlalu lama. Ia menyimpulkan bahwa hakim itu tidak mengikuti kasus yang sudah dibahas sekitar 3 bulan lebih. Berarti dia tidak pernah dengar di TV. TV ini sudah geger senusantara tentang masalah ini. Dan, para terpidana itu sudah dipenjara 8 tahun gitu, kok 3 bulan. Apa yang dipikirkan, itulah skala prioritas. Mereka, para hakim, belum pernah masuk penjara, saya pernah. Enggak enak, ujar Susno kesal. Susno melanjutkan jika hasil PK Saka Tatal menyatakan bahwa Saka tidak bersalah, maka ketujuh terpidana lainnya juga akan dinyatakan hasil yang sama. Pasalnya, Saka dan ketujuh terpidana dipidana karena pasal pembunuhan berencana. Tidak mungkin bersama-sama tapi putusannya berbeda. Dan juga kalau menurut saya kalau hakimnya benar, mudah-mudahan Mahkamah Agung dengar. Ngapain berlama-lama kalau perlu Senin depan diputus ya, katanya. Menurut Susno, apa yang menimpa para terpidana kasus Vina Cirebon serupa dengan kasus yang menimpanya dulu. Ia pun sama-sama menjadi korban dari kasus yang direkayasa. Iya saya pernah dikhianati juga kan, pernah direkayasa juga kan. Enggak enak, katanya. Sudirman, terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon, resmi kembali ke Lapas Kelas 1 Cirebon, pada Kamis, 5 September 2024, siang. Kedatangannya kemarin disambut penuh haru oleh keluarga yang sudah lama menanti momen ini. Seperti diketahui, Sudirman tiba menggunakan mobil Transpas dari Lapas Bancai Bandung. Sudirman pun dikawal ketat dari LPSK. Pantauan di lokasi saat itu, mobil Transpas yang membawa Sudirman langsung masuk melalui pintu utara Lapas Cirebon. Pintu tersebut segera ditutup rapat setelah mobil masuk, sementara awak media hanya diizinkan mengambil gambar dari luar gerbang. Beberapa anggota keluarga terlihat menunggu kedatangan Sudirman, termasuk kakaknya, Beni, adiknya, Lilis, serta kedua orang tua mereka. Beni, kakak kandung Sudirman, mengungkapkan perasaan bahagianya saat melihat adiknya kembali ke Lapas Cirebon dalam keadaan sehat. Menurutnya, keluarga sudah lama menantikan momen ini. Perasaan saya dan keluarga sangat senang serta bahagia, Sudirman sudah ada di Lapas Cirebon. Itu memang harapan yang ditunggu-tunggu oleh keluarga, ujar Beni saat dikonfirmasi Tribun, Jumat, 6 September 2024. Ia juga bercerita mengenai percakapan pertama mereka setelah Sudirman tiba di lapas. Kemarin di dalam lapas setelah Sudirman datang, yang pertama diobrolkan ia menanyakan kesehatannya, ternyata alhamdulillah sehat. Sempat nangis juga terharu, ucapnya. Beni turut mengapresiasi pelayanan yang diberikan pihak lapas kepada adiknya. Tak lupa, Beni menyampaikan rasa terima kasihnya kepada tim kuasa hukum Sudirman, terutama kepada Oto Hasibuan dan Titin Prialianti. Bocor perbincangan antara 6 terpidana kasus Vina dengan Sudirman, 6 terpidana kasus Vina akhirnya kembali bertemu Sudirman. Sudirman diketahui menjadi satu-satunya terpidana yang mengaku terlibat dalam kasus Vina. Atas pengakuan itu 6 terpidana akhirnya dipenjara seumur hidup. Meski menjadi biang kerok dalam kasus Vina Cirebon, pengacara Peradi Jan Huta Barat menekankan hubungan 6 terpidana dan Sudirman baik-baik saja. Menurut Jan Huta Barat, 6 terpidana kasus Vina Cirebon juga memahami kondisi psikologi Sudirman. Meski menjadi biang kerok, menurut pengacaranya, Titin Prialianti juga membocorkan perbincangan 6 terpidana saat bertemu Sudirman di Lapas Kesambi Cirebon. Kata Titin, 6 terpidana kasus Vina langsung memberi semangat pada Sudirman, mereka bahkan berjanji akan menjaga Sudirman.
Titin lantas pastikan tak akan ada balas dendam antara terpidana dan Sudirman. Hakim menolak permohonan untuk menyatukan sidang PK Sudirman dengan 6 terpidana kasus Vina yang lain. Pengacara terpidana kasus Vina, Otto Hasibuan sebelumnya membuat permohonan ke hakim agar sidang PK Sudirman disatukan. Otto Hasibuan pun membuat 3 bagian dalam permohonan sidang PK terpidana kasus Vina. Dari 6 yang ada di luar Sudirman, permohonan ini kami bagi jadi 3 bagian. 1 bagian permohonan untuk mewakili Hadi Saputra, Eka Sandi, Jaya dan Supriyanto. Kecuali Sudirman, kata Otto Hasibuan saat sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon. Pengacara memisahkan Rivaldi dan Eko Ramadhani. Permohonan PK Rivaldi kami buatkan sendiri, Eko Ramadhani juga sendiri. Untuk permohonan PK ini 3 permohonan, kemudian di luar itu juga ada Sudirman jadi 4, jelas Otto Hasibuan. Otto Hasibuan mengusulkan agar sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon bisa cepat dan tak rumit, maka menyatukan Sudirman dengan 6 terpidana lain. Bukan hanya itu, pertimbangan lain juga agar pengacara tak perlu membaca semua permohonan satu persatu. Selain itu, saksi dan ahli juga tak perlu datang berulang kali. Menjawab usulan itu, Hakim Arif Ferdian langsung mengabulkan permohonan untuk Rivaldi, Eko, Hadi, Eka, Supriyanto dan Jaya. Tapi Hakim Arif Ferdian tak bisa mengabulkan menyatukan Sudirman dengan terpidana kasus Vina Cirebon yang lain. Yang Sudirman tidak dapat kami kabulkan karena ada alasannya, katanya. Menurutnya, jarak waktu pendaftaran pengajuan kembali 6 terpidana kasus Vina Cirebon terlampau jauh dengan Sudirman. Pengajuan Sudirman jauh setelah pendaftaran PK atas nama Rivaldi, Eko dan Hadi dan kawan-kawan, makanya kami tersendirikan sidangnya, kata Ari. Sambutan hangat ditunjukkan oleh 6 terpidana kasus Vina Cirebon saat Sudirman kembali ke Lapas Kelas 1 Cirebon, Kamis, 5 Agustus 2024. Diketahui, ini pertama kalinya 6 terpidana bertemu lagi dengan Sudirman setelah bulan Mei lalu dipindahkan saat penangkapan Peggy Setiawan. Saat itu para terpidana kasus Vina dipindahkan ke lapas, kecuali Sudirman. Sudirman dipisahkan dengan terpidana lain dan ditahan di Polda Jabar. Setelah itu, Sudirman sulit ditemui hingga akhirnya dipindahkan ke Lapas Bancai, Bandung sementara teman-temannya dikembalikan ke Lapas Cirebon. Kini Sudirman sudah kembali bersama dengan teman-temannya lagi di Lapas Cirebon. Kuasa hukum Sudirman, Jan S. Huta Barat mengatakan, pertemuan Sudirman dan 6 terpidana kasus Vina berlangsung haru. Ke-6 terpidana kasus Vina langsung memeluk Sudirman saat tiba di Lapas Cirebon. Bertemu semua, mereka berpelukan, keren banget, kata kuasa hukum 7 terpidana, Jan S. Huta Barat dikutip dari YouTube Vario Channel, Jumat, 6 Agustus 2024. Tak ada pembulian terhadap Sudirman, Jan memastikan kalau para terpidana akan menjaganya. Menurut Jan, 6 terpidana menerima Sudirman dengan baik dan saling memberikan dukungan. Yang paling penting teman-temannya itu benar-benar sayang sama Sudirman, kata dia lagi. Jan mengatakan, Sudirman sangat bahagia saat dipindahkan dari Lapas Bancai. Perlakuan istimewa didapatkan Sudirman, terpidana kasus Vina setelah dikembalikan ke Lapas Kelas 1 Cirebon, pada Kamis, 5 September 2024. Sudirman kini dalam penjagaan penuh dari LPSK setelah permohonannya disetujui. Artinya, selain dijaga petugas lapas, Sudirman juga dijaga selama 25 jam oleh petugas LPSK di dalam penjara. Ini berbeda dengan 6 terpidana kasus Vina lainnya yang mendapatkan perlindungan fisik, namun ketika di lapas hanya berupa pemantauan saja. Tak hanya penjagaan, LPSK juga siap memberikan bantuan psikologis kepada Sudirman. Kami pastikan Sudirman sudah dalam perlindungan LPSK, yang sisinya kami memberikan bantuan psikologis dan pengawasan, ucap Wakil Ketua LPSK, Sri Suparyati dalam wawancara di Lapas Cirebon pada Kamis, 5 September 2024. Dikatakan Sri Suparyati, meskipun Sudirman dalam kondisi fisik yang sehat, perlu dilakukan pemeriksaan medis lebih lanjut.
Secara fisik, Sudirman sehat, tetapi memang perlu dicek kembali berkaitan dengan medisnya, ujar Sri. LPSK juga berkoordinasi dengan lapas untuk mengawal Sudirman dalam proses persidangan peninjauan kembali yang akan diajukan. Menurut Sri, perlindungan ini penting mengingat kondisi mental Sudirman yang dapat mempengaruhi keterangannya. Sebelumnya tim khusus bentukan Kapolri untuk mengungkap kasus Vina dianggap melempem. Hal tersebut karena hingga kini tim sus kasus Vina terlihat diam dan tidak memberikan informasi terkait perkembangan penyelidikan kasus Vina. Namun hal lain diungkap oleh pakar psikologi forensik, Reza Indragiri Amriel. Reza Indragiri menduga tim sus kasus Vina sudah punya kesimpulan dari penyelidikan kasus Vina. Firasat saya, tim sus dimaksud sudah punya simpulan tentang tidak adanya pidana di balik kematian tidak wajar Eki dan Vina, kata Reza dalam keterangan yang diterima, Kamis, 5 September 2024. Reza Indragiri juga menduga tim sus sudah menyimpulkan adanya pelanggaran etik oleh personel Polres Cirebon dan Polda Jabar. Reza Indragiri pun mendesak Mabes Polri segera umumkan hasil kerja tim sus kasus Vina. Menurutnya, hasil kerja tim sus itu patut disodorkan sebagai alat bukti baru pada peninjauan kembali. Mulia sekali jika Polri melakukan itu. Jadi, Polri tidak hanya memproses hukum orang yang bersalah, tapi juga menginisiasi langkah hukum guna membebaskan orang yang tidak bersalah, katanya. Reza menilai sikap Mabes Polri sedemikian rupa juga secara tidak langsung akan memberikan justifikasi ekstra bagi perlindungan yang LPSK kenakan kepada para terpidana. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban memberikan perlindungan kepada 7 terpidana kasus Vina Cirebon. Ketujuh terpidana itu bernama Jaya, Supriyanto, Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi Saputra, Rivaldi Aditya Wardana, dan Sudirman. Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Asmi Syahputra menduga pemberian perlindungan terhadap ketujuh terpidana, karena LPSK juga ragu bahwa mereka merupakan pelaku sebenarnya. Jangan-jangan LPSK melihat bahwa mereka, 7 terpidana, adalah korban yang perlu mendapatkan perlindungan karena mereka dimasukkan atas laporan palsu, katanya seperti dikutip dari salah satu TV swasta, Rabu, 4 September 2024. Pasalnya, tak mudah bagi LPSK untuk memberikan perlindungan hukum terhadap seseorang. Sebaliknya, LPSK tidak memberikan perlindungan terhadap Ibtu Rudiana, Pasren dan Kahfi. Padahal, Ibtu Rudiana merupakan ayah dari korban almarhum Eki. Sementara kesaksian Pasren dan Kahfi yang menguatkan bahwa kasus itu adalah pembunuhan. Namun, LPSK menolak untuk memberikan perlindungan bagi mereka. Hal itu sempat diungkapkan oleh pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu. Edwin mengatakan LPSK menolak karena keterangan yang diberikan ketiga orang tersebut cenderung tidak konsisten dan menutup-nutupi kasus yang sebenarnya terjadi. Mereka memberikan keterangan atau informasi tidak konsisten, berubah-berubah normatif dan cenderung menutupi informasi yang berkaitan dengan peristiwa, ujar Edwin seperti dikutip dari program salah satu TV swasta yang tayang pada Kamis, 25 Juli 2024. Ex-Kabareskrim Polri Komjen Purn Susno 2J Meradang. Ia menyentil putusan sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus Vina Cirebon yang dinilai terlalu lama diproses oleh Mahkamah Agung, MA. Semestinya Hakim MA sudah bisa memutus sidang tersebut dengan menutup mata, lantaran bukti-bukti yang menunjukkan kasus itu adalah pembunuhan sudah rontok berguguran. Para terpidana, yang kini mendekam di bui, juga bukan pelakunya. Susno begitu kesal ketika mendengar bahwa hasil PK terpidana baru keluar 3 bulan lamanya. Apa yang dibaca, emangnya 1000 halaman. Kita yang menggaji Hakim Agung, kita enggak senang. Mudah-mudahan dengar, kita yang menggaji Hakim Agung, saya bayar pajak bertani, bayar pajak pensiun, pajak lain-lain. Baca gitu aja 3 bulan, kurang kerjaan, ujarnya kesal seperti dikutip dari Nusantara TV yang tayang pada Jumat, tanggal 6 September tahun 2024. Ex-Kapolda Jawa Barat tersebut juga menyinggung Hakim jika berkas-berkas sidang PK yang diproses oleh Hakim Agung terlalu lama. Ia menyimpulkan bahwa hakim itu tidak mengikuti kasus yang sudah dibahas sekitar 3 bulan lebih. Berarti dia tidak pernah dengar di TV. TV ini sudah geger senusantara tentang masalah ini. Dan, para terpidana itu sudah dipenjara 8 tahun gitu, kok 3 bulan. Apa yang dipikirkan, itulah skala prioritas.
Mereka, para hakim, belum pernah masuk penjara. Saya pernah. Enggak enak, ujar Susno kesal. Susno melanjutkan jika hasil PK Saka Tatal menyatakan bahwa Saka tidak bersalah, maka ketujuh terpidana lainnya juga akan dinyatakan hasil yang sama. Pasalnya, Saka dan ketujuh terpidana dipidana karena pasal pembunuhan berencana. Tidak mungkin bersama-sama tapi putusannya berbeda. Dan juga kalau menurut saya kalau hakimnya benar, mudah-mudahan Mahkamah Agung dengar. Ngapain berlama-lama kalau perlu Senin depan diputus ya, katanya. Menurut Susno, apa yang menimpa para terpidana kasus Vina Cirebon serupa dengan kasus yang menimpanya dulu. Ia pun sama-sama menjadi korban dari kasus yang direkayasa. Iya, saya pernah dikhianati juga kan, pernah direkayasa juga kan. Enggak enak, katanya. Sudirman, terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon, resmi kembali ke Lapas Kelas 1 Cirebon, pada Kamis, 5 September 2024, siang. Kedatangannya kemarin disambut penuh haru oleh keluarga yang sudah lama menanti momen ini. Seperti diketahui, Sudirman tiba menggunakan mobil Transpas dari Lapas Bancai Bandung. Sudirman pun dikawal ketat dari LPSK. Pantauan di lokasi saat itu, mobil Transpas yang membawa Sudirman langsung masuk melalui pintu utara Lapas Cirebon. Pintu tersebut segera ditutup rapat setelah mobil masuk, sementara awak media hanya diizinkan mengambil gambar dari luar gerbang. Beberapa anggota keluarga terlihat menunggu kedatangan Sudirman, termasuk kakaknya, Beni, adiknya, Lilis, serta kedua orang tua mereka. Beni, kakak kandung Sudirman, mengungkapkan perasaan bahagianya saat melihat adiknya kembali ke Lapas Cirebon dalam keadaan sehat. Menurutnya, keluarga sudah lama menantikan momen ini. Perasaan saya dan keluarga sangat senang serta bahagia, Sudirman sudah ada di Lapas Cirebon. Itu memang harapan yang ditunggu-tunggu oleh keluarga, ujar Beni saat dikonfirmasi Tribun, Jumat, 6 September 2024. Ia juga bercerita mengenai percakapan pertama mereka setelah Sudirman tiba di lapas. Kemarin di dalam lapas setelah Sudirman datang, yang pertama diobrolkan ia menanyakan kesehatannya, ternyata alhamdulillah sehat. Sempat nangis juga terharu, ucapnya. Beni turut mengapresiasi pelayanan yang diberikan pihak lapas kepada adiknya. Tak lupa, Beni menyampaikan rasa terima kasihnya kepada tim kuasa hukum Sudirman, terutama kepada Oto Hasibuan dan Titin Prialianti. Bocor perbincangan antara 6 terpidana kasus Vina dengan Sudirman, 6 terpidana kasus Vina akhirnya kembali bertemu Sudirman. Sudirman diketahui menjadi satu-satunya terpidana yang mengaku terlibat dalam kasus Vina. Atas pengakuan itu 6 terpidana akhirnya dipenjara seumur hidup. Meski menjadi biang kerok dalam kasus Vina Cirebon, pengacara Peradi Jan Huta Barat menekankan hubungan 6 terpidana dan Sudirman baik-baik saja. Menurut Jan Huta Barat, 6 terpidana kasus Vina Cirebon juga memahami kondisi psikologi Sudirman. Meski menjadi biang kerok, menurut pengacaranya, Titin Prialianti juga membocorkan perbincangan 6 terpidana saat bertemu Sudirman di Lapas Kesambi Cirebon. Kata Titin, 6 terpidana kasus Vina langsung memberi semangat pada Sudirman, mereka bahkan berjanji akan menjaga Sudirman. Titin lantas pastikan tak akan ada balas dendam antara terpidana dan Sudirman. Hakim menolak permohonan untuk menyatukan sidang PK Sudirman dengan 6 terpidana kasus Vina yang lain. Pengacara terpidana kasus Vina, Oto Hasibuan sebelumnya membuat permohonan ke hakim agar sidang PK Sudirman disatukan. Oto Hasibuan pun membuat 3 bagian dalam permohonan sidang PK terpidana kasus Vina. Dari 6 yang ada di luar Sudirman, permohonan ini kami bagi jadi 3 bagian. 1 bagian permohonan untuk mewakili Hadi Saputra, Eka Sandi, Jaya dan Supriyanto. Kecuali Sudirman, kata Oto Hasibuan saat sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon. Pengacara memisahkan Rivaldi dan Eko Ramadhani. Permohonan PK Rivaldi kami buatkan sendiri, Eko Ramadhani juga sendiri. Untuk permohonan PK ini 3 permohonan, kemudian di luar itu juga ada Sudirman jadi 4, jelas Oto Hasibuan.
Oto Hasibuan mengusulkan agar sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon bisa cepat dan tak rumit, maka menyatukan Sudirman dengan 6 terpidana lain. Bukan hanya itu, pertimbangan lain juga agar pengacara tak perlu membaca semua permohonan satu persatu. Selain itu, saksi dan ahli juga tak perlu datang berulang kali. Menjawab usulan itu, Hakim Arif Ferdian langsung mengabulkan permohonan untuk Rivaldi, Eko, Hadi, Eka, Supriyanto dan Jaya. Tapi Hakim Arif Ferdian tak bisa mengabulkan menyatukan Sudirman dengan terpidana kasus Vina Cirebon yang lain. Yang Sudirman tidak dapat kami kabulkan karena ada alasannya, katanya. Menurutnya, jarak waktu pendaftaran pengajuan kembali 6 terpidana kasus Vina Cirebon terlampau jauh dengan Sudirman. Pengajuan Sudirman jauh setelah pendaftaran PK atas nama Rivaldi, Eko dan Hadi dan kawan-kawan, makanya kami tersendirikan sidangnya, kata Ari. Sambutan hangat ditunjukkan oleh 6 terpidana kasus Vina Cirebon saat Sudirman kembali ke Lapas Kelas 1 Cirebon, Kamis, 5 Agustus 2024. Diketahui, ini pertama kalinya 6 terpidana bertemu lagi dengan Sudirman setelah bulan Mei lalu dipindahkan saat penangkapan Pegi Setiawan. Saat itu para terpidana kasus Vina dipindahkan ke lapas, kecuali Sudirman. Sudirman dipisahkan dengan terpidana lain dan ditahan di Polda Jabar. Setelah itu, Sudirman sulit ditemui hingga akhirnya dipindahkan ke Lapas Bancai, Bandung sementara teman-temannya dikembalikan ke Lapas Cirebon. Kini Sudirman sudah kembali bersama dengan teman-temannya lagi di Lapas Cirebon. Kuasa hukum Sudirman, Jan S. Huta Barat mengatakan, pertemuan Sudirman dan 6 terpidana kasus Vina berlangsung haru. Ke-6 terpidana kasus Vina langsung memeluk Sudirman saat tiba di Lapas Cirebon. Bertemu semua, mereka berpelukan, keren banget, kata kuasa hukum 7 terpidana, Jan S. Huta Barat dikutip dari YouTube Vario Channel, Jumat, 6 Agustus 2024. Tak ada pembulian terhadap Sudirman, Jan memastikan kalau para terpidana akan menjaganya. Menurut Jan, 6 terpidana menerima Sudirman dengan baik dan saling memberikan dukungan. Yang paling penting teman-temannya itu benar-benar sayang sama Sudirman, kata dia lagi. Jan mengatakan, Sudirman sangat bahagia saat dipindahkan dari Lapas Bancai. Perlakuan istimewa didapatkan Sudirman, terpidana kasus Vina setelah dikembalikan ke Lapas Kelas 1 Cirebon, pada Kamis, 5 September 2024. Sudirman kini dalam penjagaan penuh dari LPSK setelah permohonannya disetujui. Artinya, selain dijaga petugas lapas, Sudirman juga dijaga selama 25 jam oleh petugas LPSK di dalam penjara. Ini berbeda dengan 6 terpidana kasus Vina lainnya yang mendapatkan perlindungan fisik, namun ketika di lapas hanya berupa pemantauan saja. Tak hanya penjagaan, LPSK juga siap memberikan bantuan psikologis kepada Sudirman. Kami pastikan Sudirman sudah dalam perlindungan LPSK, yang sisinya kami memberikan bantuan psikologis dan pengawasan, ucap Wakil Ketua LPSK, Sri Suparyati dalam wawancara di Lapas Cirebon pada Kamis, 5 September 2024. Dikatakan Sri Suparyati, meskipun Sudirman dalam kondisi fisik yang sehat, perlu dilakukan pemeriksaan medis lebih lanjut. Secara fisik, Sudirman sehat, tetapi memang perlu dicek kembali berkaitan dengan medisnya, ujar Sri. LPSK juga berkoordinasi dengan lapas untuk mengawal Sudirman dalam proses persidangan peninjauan kembali yang akan diajukan. Menurut Sri, perlindungan ini penting mengingat kondisi mental Sudirman yang dapat mempengaruhi keterangannya. Sebelumnya tim khusus bentukan Kapolri untuk mengungkap kasus Vina dianggap melempem. Hal tersebut karena hingga kini tim sus kasus Vina terlihat diam dan tidak memberikan informasi terkait perkembangan penyelidikan kasus Vina. Namun hal lain diungkap oleh pakar psikologi forensik, Reza Indragiri Amriel. Reza Indragiri menduga tim sus kasus Vina sudah punya kesimpulan dari penyelidikan kasus Vina. Firasat saya, tim sus dimaksud sudah punya simpulan tentang tidak adanya pidana di balik kematian tidak wajar Eki dan Vina, kata Reza dalam keterangan yang diterima, Kamis, 5 September 2024. Reza Indragiri juga menduga tim sus sudah menyimpulkan adanya pelanggaran etik oleh personel Polres Cirebon dan Polda Jabar. Reza Indragiri pun mendesak Mabes Polri segera umumkan hasil kerja tim sus kasus Vina. Menurutnya, hasil kerja tim sus itu patut disodorkan sebagai alat bukti baru pada peninjauan kembali.
Mulia sekali jika Polri melakukan itu. Jadi, Polri tidak hanya memproses hukum orang yang bersalah, tapi juga menginisiasi langkah hukum guna membebaskan orang yang tidak bersalah, katanya. Reza menilai sikap Mabes Polri sedemikian rupa juga secara tidak langsung akan memberikan justifikasi ekstra bagi perlindungan yang LPSK kenakan kepada para terpidana. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban memberikan perlindungan kepada 7 terpidana kasus Vina Cirebon. Ketujuh terpidana itu bernama Jaya, Supriyanto, Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi Saputra, Rivaldi Aditya Wardana, dan Sudirman. Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Asmi Syahputra menduga pemberian perlindungan terhadap ketujuh terpidana, karena LPSK juga ragu bahwa mereka merupakan pelaku sebenarnya. Jangan-jangan LPSK melihat bahwa mereka, 7 terpidana, adalah korban yang perlu mendapatkan perlindungan karena mereka dimasukkan atas laporan palsu, katanya seperti dikutip dari salah satu TV swasta, Rabu, 4 September 2024. Pasalnya, tak mudah bagi LPSK untuk memberikan perlindungan hukum terhadap seseorang. Sebaliknya, LPSK tidak memberikan perlindungan terhadap Ibtu Rudiana, Pasren dan Kahfi. Padahal, Ibtu Rudiana merupakan ayah dari korban almarhum Eki. Sementara kesaksian Pasren dan Kahfi yang menguatkan bahwa kasus itu adalah pembunuhan. Namun, LPSK menolak untuk memberikan perlindungan bagi mereka. Hal itu sempat diungkapkan oleh pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu. Edwin mengatakan LPSK menolak karena keterangan yang diberikan ketiga orang tersebut cenderung tidak konsisten dan menutup-nutupi kasus yang sebenarnya terjadi. Mereka memberikan keterangan atau informasi tidak konsisten, berubah-berubah normatif dan cenderung menutupi informasi yang berkaitan dengan peristiwa, ujar Edwin seperti dikutip dari program salah satu TV swasta yang tayang pada Kamis, 25 Juli 2024. Ex-Kabareskrim Polri Komjen Purn Susno 2J Meradang. Ia menyentil putusan sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus Vina Cirebon yang dinilai terlalu lama diproses oleh Mahkamah Agung, MA. Semestinya Hakim MA sudah bisa memutus sidang tersebut dengan menutup mata, lantaran bukti-bukti yang menunjukkan kasus itu adalah pembunuhan sudah rontok berguguran. Para terpidana, yang kini mendekam di bui, juga bukan pelakunya. Susno begitu kesal ketika mendengar bahwa hasil PK terpidana baru keluar 3 bulan lamanya. Apa yang dibaca, emangnya 1000 halaman. Kita yang menggaji Hakim Agung, kita enggak senang. Mudah-mudahan dengar, kita yang menggaji Hakim Agung, saya bayar pajak bertani, bayar pajak pensiun, pajak lain-lain. Baca gitu aja 3 bulan, kurang kerjaan, ujarnya kesal seperti dikutip dari Nusantara TV yang tayang pada Jumat, tanggal 6 September tahun 2024. Ex-Kapolda Jawa Barat tersebut juga menyinggung Hakim jika berkas-berkas sidang PK yang diproses oleh Hakim Agung terlalu lama. Ia menyimpulkan bahwa hakim itu tidak mengikuti kasus yang sudah dibahas sekitar 3 bulan lebih. Berarti dia tidak pernah dengar di TV. TV ini sudah geger senusantara tentang masalah ini. Dan, para terpidana itu sudah dipenjara 8 tahun gitu, kok 3 bulan. Apa yang dipikirkan, itulah skala prioritas. Mereka, para hakim, belum pernah masuk penjara, saya pernah. Enggak enak, ujar Susno kesal. Susno melanjutkan jika hasil PK Saka Tatal menyatakan bahwa Saka tidak bersalah, maka ketujuh terpidana lainnya juga akan dinyatakan hasil yang sama. Pasalnya, Saka dan ketujuh terpidana dipidana karena pasal pembunuhan berencana. Tidak mungkin bersama-sama tapi putusannya berbeda. Dan juga kalau menurut saya kalau hakimnya benar, mudah-mudahan Mahkamah Agung dengar. Ngapain berlama-lama kalau perlu Senin depan diputus ya, katanya. Menurut Susno, apa yang menimpa para terpidana kasus Vina Cirebon serupa dengan kasus yang menimpanya dulu. Ia pun sama-sama menjadi korban dari kasus yang direkayasa. Saya pernah dikhianati juga kan, pernah direkayasa juga kan. Enggak enak, katanya. Sudirman, terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon, resmi kembali ke Lapas Kelas 1 Cirebon, pada Kamis, 5 September 2024, siang. Kedatangannya kemarin disambut penuh haru oleh keluarga yang sudah lama menanti momen ini. Seperti diketahui, Sudirman tiba menggunakan mobil Transpas dari Lapas Bancai Bandung. Sudirman pun dikawal ketat dari LPSK. Pantauan di lokasi saat itu, mobil Transpas yang membawa Sudirman langsung masuk melalui pintu utara Lapas Cirebon.
Pintu tersebut segera ditutup rapat setelah mobil masuk, sementara awak media hanya diizinkan mengambil gambar dari luar gerbang. Beberapa anggota keluarga terlihat menunggu kedatangan Sudirman, termasuk kakaknya, Beni, adiknya, Lilis, serta kedua orang tua mereka. Beni, kakak kandung Sudirman, mengungkapkan perasaan bahagianya saat melihat adiknya kembali ke lapas Cirebon dalam keadaan sehat. Menurutnya, keluarga sudah lama menantikan momen ini. Perasaan saya dan keluarga sangat senang serta bahagia, Sudirman sudah ada di lapas Cirebon. Itu memang harapan yang ditunggu-tunggu oleh keluarga, ujar Beni saat dikonfirmasi Tribun, Jumat, 6 September 2024. Ia juga bercerita mengenai percakapan pertama mereka setelah Sudirman tiba di lapas. Kemarin di dalam lapas setelah Sudirman datang, yang pertama diobrolkan ia menanyakan kesehatannya, ternyata alhamdulillah sehat. Sempat nangis juga terharu, ucapnya. Beni turut mengapresiasi pelayanan yang diberikan pihak lapas kepada adiknya. Tak lupa, Beni menyampaikan rasa terima kasihnya kepada tim kuasa hukum Sudirman, terutama kepada Oto Hasibuan dan Titin Prialianti. Bocor perbincangan antara 6 terpidana kasus Vina dengan Sudirman, 6 terpidana kasus Vina akhirnya kembali bertemu Sudirman. Sudirman diketahui menjadi satu-satunya terpidana yang mengaku terlibat dalam kasus Vina. Atas pengakuan itu 6 terpidana akhirnya dipenjara seumur hidup. Meski menjadi biang kerok dalam kasus Vina Cirebon, pengacara Peradi Jan Huta Barat menekankan hubungan 6 terpidana dan Sudirman baik-baik saja. Menurut Jan Huta Barat, 6 terpidana kasus Vina Cirebon juga memahami kondisi psikologi Sudirman. Meski menjadi biang kerok, menurut pengacaranya, Titin Prialianti juga membocorkan perbincangan 6 terpidana saat bertemu Sudirman di Lapas Kesambi Cirebon. Kata Titin, 6 terpidana kasus Vina langsung memberi semangat pada Sudirman, mereka bahkan berjanji akan menjaga Sudirman. Titin lantas pastikan tak akan ada balas dendam antara terpidana dan Sudirman. Hakim menolak permohonan untuk menyatukan sidang PK Sudirman dengan 6 terpidana kasus Vina yang lain. Pengacara terpidana kasus Vina, Oto Hasibuan sebelumnya membuat permohonan ke hakim agar sidang PK Sudirman disatukan. Oto Hasibuan pun membuat 3 bagian dalam permohonan sidang PK terpidana kasus Vina. Dari 6 yang ada di luar Sudirman, permohonan ini kami bagi jadi 3 bagian. 1 bagian permohonan untuk mewakili Hadi Saputra, Eka Sandi, Jaya dan Supriyanto. Kecuali Sudirman, kata Oto Hasibuan saat sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon. Pengacara memisahkan Rivaldi dan Eko Ramadhani. Permohonan PK Rivaldi kami buatkan sendiri, Eko Ramadhani juga sendiri. Untuk permohonan PK ini 3 permohonan, kemudian di luar itu juga ada Sudirman jadi 4, jelas Oto Hasibuan. Oto Hasibuan mengusulkan agar sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon bisa cepat dan tak rumit, maka menyatukan Sudirman dengan 6 terpidana lain. Bukan hanya itu, pertimbangan lain juga agar pengacara tak perlu membaca semua permohonan satu persatu. Selain itu, saksi dan ahli juga tak perlu datang berulang kali. Menjawab usulan itu, Hakim Ari Ferdian langsung mengabulkan permohonan untuk Rivaldi, Eko, Hadi, Eka, Supriyanto dan Jaya. Tapi Hakim Ari Ferdian tak bisa mengabulkan menyatukan Sudirman dengan terpidana kasus Vina Cirebon yang lain. Yang Sudirman tidak dapat kami kabulkan karena ada alasannya, katanya. Menurutnya, jarak waktu pendaftaran pengajuan kembali 6 terpidana kasus Vina Cirebon terlampau jauh dengan Sudirman. Pengajuan Sudirman jauh setelah pendaftaran PK atas nama Rivaldi, Eko dan Hadi dan kawan-kawan, makanya kami tersendirikan sidangnya, kata Ari. Sambutan hangat ditunjukkan oleh 6 terpidana kasus Vina Cirebon saat Sudirman kembali ke Lapas Kelas 1 Cirebon, Kamis, 5 Agustus 2024. Diketahui, ini pertama kalinya 6 terpidana bertemu lagi dengan Sudirman setelah bulan Mei lalu dipindahkan saat penangkapan Pegi Setiawan. Saat itu para terpidana kasus Vina dipindahkan ke lapas, kecuali Sudirman.
Sudirman dipisahkan dengan terpidana lain dan ditahan di Polda Jabar. Setelah itu, Sudirman sulit ditemui hingga akhirnya dipindahkan ke Lapas Bancai, Bandung sementara teman-temannya dikembalikan ke Lapas Cirebon. Kini Sudirman sudah kembali bersama dengan teman-temannya lagi di Lapas Cirebon. Kuasa hukum Sudirman, Jan S. Huta Barat mengatakan, pertemuan Sudirman dan 6 terpidana kasus Vina berlangsung haru. Ke-6 terpidana kasus Vina langsung memeluk Sudirman saat tiba di Lapas Cirebon. Bertemu semua, mereka berpelukan, keren banget, kata kuasa hukum 7 terpidana, Jan S. Huta Barat dikutip dari YouTube Vario Channel, Jumat, 6 Agustus 2024. Tak ada pembulian terhadap Sudirman, Jan memastikan kalau para terpidana akan menjaganya. Menurut Jan, 6 terpidana menerima Sudirman dengan baik dan saling memberikan dukungan. Yang paling penting teman-temannya itu benar-benar sayang sama Sudirman, kata dia lagi. Jan mengatakan, Sudirman sangat bahagia saat dipindahkan dari Lapas Bancai. Perlakuan istimewa didapatkan Sudirman, terpidana kasus Vina setelah dikembalikan ke Lapas Kelas 1 Cirebon, pada Kamis, 5 September 2024. Sudirman kini dalam penjagaan penuh dari LPSK setelah permohonannya disetujui. Artinya, selain dijaga petugas lapas, Sudirman juga dijaga selama 25 jam oleh petugas LPSK di dalam penjara. Ini berbeda dengan 6 terpidana kasus Vina lainnya yang mendapatkan perlindungan fisik, namun ketika di lapas hanya berupa pemantauan saja. Tak hanya penjagaan, LPSK juga siap memberikan bantuan psikologis kepada Sudirman. Kami pastikan Sudirman sudah dalam perlindungan LPSK, yang sisinya kami memberikan bantuan psikologis dan pengawasan, ucap Wakil Ketua LPSK, Sri Suparyati dalam wawancara di Lapas Cirebon pada Kamis, 5 September 2024. Dikatakan Sri Suparyati, meskipun Sudirman dalam kondisi fisik yang sehat, perlu dilakukan pemeriksaan medis lebih lanjut. Secara fisik, Sudirman sehat, tetapi memang perlu dicek kembali berkaitan dengan medisnya, ujar Sri. LPSK juga berkoordinasi dengan lapas untuk mengawal Sudirman dalam proses persidangan peninjauan kembali yang akan diajukan. Menurut Sri, perlindungan ini penting mengingat kondisi mental Sudirman yang dapat mempengaruhi keterangannya. Sebelumnya tim khusus bentukan Kapolri untuk mengungkap kasus Vina dianggap melempem. Hal tersebut karena hingga kini tim sus kasus Vina terlihat diam dan tidak memberikan informasi terkait perkembangan penyelidikan kasus Vina. Namun hal lain diungkap oleh pakar psikologi forensik, Reza Indragiri Amriel. Reza Indragiri menduga tim sus kasus Vina sudah punya kesimpulan dari penyelidikan kasus Vina. Firasat saya, tim sus dimaksud sudah punya simpulan tentang tidak adanya pidana di balik kematian tidak wajar Eki dan Vina, kata Reza dalam keterangan yang diterima, Kamis, 5 September 2024. Reza Indragiri juga menduga tim sus sudah menyimpulkan adanya pelanggaran etik oleh personel Polres Cirebon dan Polda Jabar. Reza Indragiri pun mendesak Mabes Polri segera umumkan hasil kerja tim sus kasus Vina. Menurutnya, hasil kerja tim sus itu patut disodorkan sebagai alat bukti baru pada peninjauan kembali. Mulia sekali jika Polri melakukan itu. Jadi, Polri tidak hanya memproses hukum orang yang bersalah, tapi juga menginisiasi langkah hukum guna membebaskan orang yang tidak bersalah, katanya. Reza menilai sikap Mabes Polri sedemikian rupa juga secara tidak langsung akan memberikan justifikasi ekstra bagi perlindungan yang LPSK kenakan kepada para terpidana. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban memberikan perlindungan kepada 7 terpidana kasus Vina Cirebon. Ketujuh terpidana itu bernama Jaya, Supriyanto, Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi Saputra, Rivaldi Aditya Wardana, dan Sudirman. Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Asmi Syahputra menduga pemberian perlindungan terhadap ketujuh terpidana, karena LPSK juga ragu bahwa mereka merupakan pelaku sebenarnya. Jangan-jangan LPSK melihat bahwa mereka, 7 terpidana, adalah korban yang perlu mendapatkan perlindungan karena mereka dimasukkan atas laporan palsu, katanya seperti dikutip dari salah satu TV swasta, Rabu, 4 September 2024. Pasalnya, tak mudah bagi LPSK untuk memberikan perlindungan hukum terhadap seseorang. Sebaliknya, LPSK tidak memberikan perlindungan terhadap Ibtu Rudiana, Pasren dan Kahfi.
Padahal, Ibtu Rudiana merupakan ayah dari korban almarhum Eki. Sementara kesaksian Pasren dan Kahfi yang menguatkan bahwa kasus itu adalah pembunuhan. Namun, LPSK menolak untuk memberikan perlindungan bagi mereka. Hal itu sempat diungkapkan oleh pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu. Edwin mengatakan LPSK menolak karena keterangan yang diberikan ketiga orang tersebut cenderung tidak konsisten dan menutup-nutupi kasus yang sebenarnya terjadi. Mereka memberikan keterangan atau informasi tidak konsisten, berubah-berubah normatif dan cenderung menutupi informasi yang berkaitan dengan peristiwa, ujar Edwin seperti dikutip dari program salah satu TV swasta yang tayang pada Kamis, 25 Juli 2024. Ex-Kabareskrim Polri Komjen Purn Susno 2J Meradang. Ia menyentil putusan sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus Vina Cirebon yang dinilai terlalu lama diproses oleh Mahkamah Agung, MA. Semestinya Hakim MA sudah bisa memutus sidang tersebut dengan menutup mata, lantaran bukti-bukti yang menunjukkan kasus itu adalah pembunuhan sudah rontok berguguran. Para terpidana, yang kini mendekam di bui, juga bukan pelakunya. Susno begitu kesal ketika mendengar bahwa hasil PK terpidana baru keluar 3 bulan lamanya. Apa yang dibaca, emangnya 1000 halaman. Kita yang menggaji Hakim Agung, kita enggak senang. Mudah-mudahan dengar, kita yang menggaji Hakim Agung, saya bayar pajak bertani, bayar pajak pensiun, pajak lain-lain. Baca gitu aja 3 bulan, kurang kerjaan, ujarnya kesal seperti dikutip dari Nusantara TV yang tayang pada Jumat, tanggal 6 September tahun 2024. Ex-Kapolda Jawa Barat tersebut juga menyinggung Hakim jika berkas-berkas sidang PK yang diproses oleh Hakim Agung terlalu lama. Ia menyimpulkan bahwa hakim itu tidak mengikuti kasus yang sudah dibahas sekitar 3 bulan lebih. Berarti dia tidak pernah dengar di TV. TV ini sudah geger senusantara tentang masalah ini. Dan, para terpidana itu sudah dipenjara 8 tahun gitu, kok 3 bulan. Apa yang dipikirkan, itulah skala prioritas. Mereka, para hakim, belum pernah masuk penjara, saya pernah. Enggak enak, ujar Susno kesal. Susno melanjutkan jika hasil PK Saka Tatal menyatakan bahwa Saka tidak bersalah, maka ketujuh terpidana lainnya juga akan dinyatakan hasil yang sama. Pasalnya, Saka dan ketujuh terpidana dipidana karena pasal pembunuhan berencana. Tidak mungkin bersama-sama tapi putusannya berbeda. Dan juga kalau menurut saya kalau hakimnya benar, mudah-mudahan Mahkamah Agung dengar. Ngapain berlama-lama kalau perlu Senin depan diputus ya, katanya. Menurut Susno, apa yang menimpa para terpidana kasus Vina Cirebon serupa dengan kasus yang menimpanya dulu. Ia pun sama-sama menjadi korban dari kasus yang direkayasa. Iya, saya pernah dikhianati juga kan, pernah direkayasa juga kan. Enggak enak, katanya. Sudirman, terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon, resmi kembali ke Lapas Kelas 1 Cirebon, pada Kamis, 5 September 2024, siang. Kedatangannya kemarin disambut penuh haru oleh keluarga yang sudah lama menanti momen ini. Seperti diketahui, Sudirman tiba menggunakan mobil Transpas dari Lapas Bancai Bandung. Sudirman pun dikawal ketat dari LPSK. Pantauan di lokasi saat itu, mobil Transpas yang membawa Sudirman langsung masuk melalui pintu utara Lapas Cirebon. Pintu tersebut segera ditutup rapat setelah mobil masuk, sementara awak media hanya diizinkan mengambil gambar dari luar gerbang. Beberapa anggota keluarga terlihat menunggu kedatangan Sudirman, termasuk kakaknya, Beni, adiknya, Lilis, serta kedua orang tua mereka. Beni, kakak kandung Sudirman, mengungkapkan perasaan bahagianya saat melihat adiknya kembali ke Lapas Cirebon dalam keadaan sehat. Menurutnya, keluarga sudah lama menantikan momen ini. Perasaan saya dan keluarga sangat senang serta bahagia, Sudirman sudah ada di Lapas Cirebon. Itu memang harapan yang ditunggu-tunggu oleh keluarga, ujar Beni saat dikonfirmasi Tribun, Jumat, 6 September 2024. Ia juga bercerita mengenai percakapan pertama mereka setelah Sudirman tiba di lapas. Kemarin di dalam lapas setelah Sudirman datang, yang pertama diobrolkan ia menanyakan kesehatannya, ternyata alhamdulillah sehat. Sempat nangis juga terharu, ucapnya. Beni turut mengapresiasi pelayanan yang diberikan pihak lapas kepada adiknya. Tak lupa, Beni menyampaikan rasa terima kasihnya kepada tim kuasa hukum Sudirman, terutama kepada Oto Hasibuan dan Titin Prialianti.
Bocor perbincangan antara 6 terpidana kasus Vina dengan Sudirman. 6 terpidana kasus Vina akhirnya kembali bertemu Sudirman. Sudirman diketahui menjadi satu-satunya terpidana yang mengaku terlibat dalam kasus Vina. Atas pengakuan itu 6 terpidana akhirnya dipenjara seumur hidup. Meski menjadi biang kerok dalam kasus Vina Cirebon, pengacara Peradi Jan Huta Barat menekankan hubungan 6 terpidana dan Sudirman baik-baik saja. Menurut Jan Huta Barat, 6 terpidana kasus Vina Cirebon juga memahami kondisi psikologi Sudirman. Meski menjadi biang kerok, menurut pengacaranya, Titin Prialianti juga membocorkan perbincangan 6 terpidana saat bertemu Sudirman di Lapas Kesambi Cirebon. Kata Titin, 6 terpidana kasus Vina langsung memberi semangat pada Sudirman, mereka bahkan berjanji akan menjaga Sudirman. Titin lantas pastikan tak akan ada balas dendam antara terpidana dan Sudirman. Hakim menolak permohonan untuk menyatukan sidang PK Sudirman dengan 6 terpidana kasus Vina yang lain. Pengacara terpidana kasus Vina, Otto Hasibuan sebelumnya membuat permohonan ke hakim agar sidang PK Sudirman disatukan. Otto Hasibuan pun membuat 3 bagian dalam permohonan sidang PK terpidana kasus Vina. Dari 6 yang ada di luar Sudirman, permohonan ini kami bagi jadi 3 bagian. 1 bagian permohonan untuk mewakili Hadi Saputra, Eka Sandi, Jaya dan Supriyanto. Kecuali Sudirman, kata Otto Hasibuan saat sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon. Pengacara memisahkan Rivaldi dan Eko Ramadhani. Permohonan PK Rivaldi kami buatkan sendiri, Eko Ramadhani juga sendiri. Untuk permohonan PK ini 3 permohonan, kemudian di luar itu juga ada Sudirman jadi 4, jelas Otto Hasibuan. Otto Hasibuan mengusulkan agar sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon bisa cepat dan tak rumit, maka menyatukan Sudirman dengan 6 terpidana lain. Bukan hanya itu, pertimbangan lain juga agar pengacara tak perlu membaca semua permohonan satu persatu. Selain itu, saksi dan ahli juga tak perlu datang berulang kali. Menjawab usulan itu, Hakim Ari Ferdian langsung mengabulkan permohonan untuk Rivaldi, Eko, Hadi, Eka, Supriyanto dan Jaya. Tapi Hakim Ari Ferdian tak bisa mengabulkan menyatukan Sudirman dengan terpidana kasus Vina Cirebon yang lain. Yang Sudirman tidak dapat kami kabulkan karena ada alasannya, katanya. Menurutnya, jarak waktu pendaftaran pengajuan kembali 6 terpidana kasus Vina Cirebon terlampau jauh dengan Sudirman. Pengajuan Sudirman jauh setelah pendaftaran PK atas nama Rivaldi, Eko dan Hadi dan kawan-kawan, makanya kami tersendirikan sidangnya, kata Ari. Sambutan hangat ditunjukkan oleh 6 terpidana kasus Vina Cirebon saat Sudirman kembali ke Lapas Kelas 1 Cirebon, Kamis, 5 Agustus 2024. Diketahui, ini pertama kalinya 6 terpidana bertemu lagi dengan Sudirman setelah bulan Mei lalu dipindahkan saat penangkapan Pegi Setiawan. Saat itu para terpidana kasus Vina dipindahkan ke lapas, kecuali Sudirman. Sudirman dipisahkan dengan terpidana lain dan ditahan di Polda Jabar. Setelah itu, Sudirman sulit ditemui hingga akhirnya dipindahkan ke Lapas Bancai, Bandung sementara teman-temannya dikembalikan ke Lapas Cirebon. Kini Sudirman sudah kembali bersama dengan teman-temannya lagi di Lapas Cirebon. Kuasa hukum Sudirman, Jan S. Huta Barat mengatakan, pertemuan Sudirman dan 6 terpidana kasus Vina berlangsung haru. Ke-6 terpidana kasus Vina langsung memeluk Sudirman saat tiba di Lapas Cirebon. Bertemu semua, mereka berpelukan, keren banget, kata kuasa hukum 7 terpidana, Jan S. Huta Barat dikutip dari YouTube Vario Channel, Jumat, 6 Agustus 2024. Tak ada pembulian terhadap Sudirman, Jan memastikan kalau para terpidana akan menjaganya. Menurut Jan, 6 terpidana menerima Sudirman dengan baik dan saling memberikan dukungan. Yang paling penting teman-temannya itu benar-benar sayang sama Sudirman, kata dia lagi. Jan mengatakan, Sudirman sangat bahagia saat dipindahkan dari Lapas Bancai. Perlakuan istimewa didapatkan Sudirman, terpidana kasus Vina setelah dikembalikan ke Lapas Kelas 1 Cirebon, pada Kamis, 5 September 2024.
Sudirman kini dalam penjagaan penuh dari LPSK setelah permohonannya disetujui. Artinya, selain dijaga petugas lapas, Sudirman juga dijaga selama 25 jam oleh petugas LPSK di dalam penjara. Ini berbeda dengan 6 terpidana kasus Vina lainnya yang mendapatkan perlindungan fisik, namun ketika di lapas hanya berupa pemantauan saja. Tak hanya penjagaan, LPSK juga siap memberikan bantuan psikologis kepada Sudirman. Kami pastikan Sudirman sudah dalam perlindungan LPSK, yang sisinya kami memberikan bantuan psikologis dan pengawasan, ucap Wakil Ketua LPSK, Sri Suparyati dalam wawancara di Lapas Cirebon pada Kamis, 5 September 2024. Dikatakan Sri Suparyati, meskipun Sudirman dalam kondisi fisik yang sehat, perlu dilakukan pemeriksaan medis lebih lanjut. Secara fisik, Sudirman sehat, tetapi memang perlu dicek kembali berkaitan dengan medisnya, ujar Sri. LPSK juga berkoordinasi dengan lapas untuk mengawal Sudirman dalam proses persidangan peninjauan kembali yang akan diajukan. Menurut Sri, perlindungan ini penting mengingat kondisi mental Sudirman yang dapat mempengaruhi keterangannya. Sebelumnya tim khusus bentukan Kapolri untuk mengungkap kasus Vina dianggap melempem. Hal tersebut karena hingga kini tim sus kasus Vina terlihat diam dan tidak memberikan informasi terkait perkembangan penyelidikan kasus Vina. Namun hal lain diungkap oleh pakar psikologi forensik, Reza Indragiri Amriel. Reza Indragiri menduga tim sus kasus Vina sudah punya kesimpulan dari penyelidikan kasus Vina. Firasat saya, tim sus dimaksud sudah punya simpulan tentang tidak adanya pidana di balik kematian tidak wajar Eki dan Vina, kata Reza dalam keterangan yang diterima, Kamis, 5 September 2024. Reza Indragiri juga menduga tim sus sudah menyimpulkan adanya pelanggaran etik oleh personel Polres Cirebon dan Polda Jabar. Reza Indragiri pun mendesak Mabes Polri segera umumkan hasil kerja tim sus kasus Vina. Menurutnya, hasil kerja tim sus itu patut disodorkan sebagai alat bukti baru pada peninjauan kembali. Mulia sekali jika Polri melakukan itu. Jadi, Polri tidak hanya memproses hukum orang yang bersalah, tapi juga menginisiasi langkah hukum guna membebaskan orang yang tidak bersalah, katanya. Reza menilai sikap Mabes Polri sedemikian rupa juga secara tidak langsung akan memberikan justifikasi ekstra bagi perlindungan yang LPSK kenakan kepada para terpidana. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban memberikan perlindungan kepada 7 terpidana kasus Vina Cirebon. Ketujuh terpidana itu bernama Jaya, Supriyanto, Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi Saputra, Rivaldi Aditya Wardana, dan Sudirman. Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Asmi Syahputra menduga pemberian perlindungan terhadap ketujuh terpidana, karena LPSK juga ragu bahwa mereka merupakan pelaku sebenarnya. Jangan-jangan LPSK melihat bahwa mereka, 7 terpidana, adalah korban yang perlu mendapatkan perlindungan karena mereka dimasukkan atas laporan palsu, katanya seperti dikutip dari salah satu TV swasta, Rabu, 4 September 2024. Pasalnya, tak mudah bagi LPSK untuk memberikan perlindungan hukum terhadap seseorang. Sebaliknya, LPSK tidak memberikan perlindungan terhadap Ibtu Rudiana, Pasren dan Kahfi. Padahal, Ibtu Rudiana merupakan ayah dari korban almarhum Eki. Sementara kesaksian Pasren dan Kahfi yang menguatkan bahwa kasus itu adalah pembunuhan. Namun, LPSK menolak untuk memberikan perlindungan bagi mereka. Hal itu sempat diungkapkan oleh pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu. Edwin mengatakan LPSK menolak karena keterangan yang diberikan ketiga orang tersebut cenderung tidak konsisten dan menutup-nutupi kasus yang sebenarnya terjadi. Mereka memberikan keterangan atau informasi tidak konsisten, berubah-berubah normatif dan cenderung menutupi informasi yang berkaitan dengan peristiwa, ujar Edwin seperti dikutip dari program salah satu TV swasta yang tayang pada Kamis, 25 Juli 2024. Ex-Kabareskrim Polri Komjen Purn Susno 2J Meradang. Ia menyentil putusan sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus Vina Cirebon yang dinilai terlalu lama diproses oleh Mahkamah Agung, MA. Semestinya Hakim MA sudah bisa memutus sidang tersebut dengan menutup mata, lantaran bukti-bukti yang menunjukkan kasus itu adalah pembunuhan sudah rontok berguguran. Para terpidana, yang kini mendekam di bui, juga bukan pelakunya. Susno begitu kesal ketika mendengar bahwa hasil PK terpidana baru keluar 3 bulan lamanya. Apa yang dibaca,
Emangnya 1000 halaman, kita yang menggaji Hakim Agung, kita enggak senang. Mudah-mudahan dengar, kita yang menggaji Hakim Agung, saya bayar pajak bertani, bayar pajak pensiun, pajak lain-lain. Baca gitu aja 3 bulan, kurang kerjaan, ujarnya kesal seperti dikutip dari Nusantara TV yang tayang pada Jumat, tanggal 6 September tahun 2024. Ex-Kapolda Jawa Barat tersebut juga menyinggung hakim jika berkas-berkas sidang PK yang diproses oleh Hakim Agung terlalu lama. Ia menyimpulkan bahwa hakim itu tidak mengikuti kasus yang sudah dibahas sekitar 3 bulan lebih. Berarti dia tidak pernah dengar di TV. TV ini sudah geger senusantara tentang masalah ini. Dan, para terpidana itu sudah dipenjara 8 tahun gitu, kok 3 bulan. Apa yang dipikirkan, itulah skala prioritas. Mereka, para hakim, belum pernah masuk penjara, saya pernah. Enggak enak, ujar Susno kesal. Susno melanjutkan jika hasil PK Saka Tatal menyatakan bahwa Saka tidak bersalah, maka ketujuh terpidana lainnya juga akan dinyatakan hasil yang sama. Pasalnya, Saka dan ketujuh terpidana dipidana karena pasal pembunuhan berencana. Tidak mungkin bersama-sama tapi putusannya berbeda. Dan juga kalau menurut saya kalau hakimnya benar, mudah-mudahan Mahkamah Agung dengar. Ngapain berlama-lama kalau perlu Senin depan diputus ya, katanya. Menurut Susno, apa yang menimpa para terpidana kasus Vina Cirebon serupa dengan kasus yang menimpanya dulu. Ia pun sama-sama menjadi korban dari kasus yang direkayasa. Iya, saya pernah dikhianati juga kan, pernah direkayasa juga kan. Enggak enak, katanya. Sudirman, terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon, resmi kembali ke Lapas Kelas 1 Cirebon, pada Kamis, 5 September 2024, siang. Kedatangannya kemarin disambut penuh haru oleh keluarga yang sudah lama menanti momen ini. Seperti diketahui, Sudirman tiba menggunakan mobil Transpas dari Lapas Bancai Bandung. Sudirman pun dikawal ketat dari LPSK. Pantauan di lokasi saat itu, mobil Transpas yang membawa Sudirman langsung masuk melalui pintu utara Lapas Cirebon. Pintu tersebut segera ditutup rapat setelah mobil masuk, sementara awak media hanya diizinkan mengambil gambar dari luar gerbang. Beberapa anggota keluarga terlihat menunggu kedatangan Sudirman, termasuk kakaknya, Beni, adiknya, Lilis, serta kedua orang tua mereka. Beni, kakak kandung Sudirman, mengungkapkan perasaan bahagianya saat melihat adiknya kembali ke Lapas Cirebon dalam keadaan sehat. Menurutnya, keluarga sudah lama menantikan momen ini. Perasaan saya dan keluarga sangat senang serta bahagia, Sudirman sudah ada di Lapas Cirebon. Itu memang harapan yang ditunggu-tunggu oleh keluarga, ujar Beni saat dikonfirmasi Tribun, Jumat, 6 September 2024. Ia juga bercerita mengenai percakapan pertama mereka setelah Sudirman tiba di lapas. Kemarin di dalam lapas setelah Sudirman datang, yang pertama diobrolkan ia menanyakan kesehatannya, ternyata alhamdulillah sehat. Sempat nangis juga terharu, ucapnya. Beni turut mengapresiasi pelayanan yang diberikan pihak lapas kepada adiknya. Tak lupa, Beni menyampaikan rasa terima kasihnya kepada tim kuasa hukum Sudirman, terutama kepada Oto Hasibuan dan Titin Prialianti. Bocor perbincangan antara 6 terpidana kasus Vina dengan Sudirman, 6 terpidana kasus Vina akhirnya kembali bertemu Sudirman. Sudirman diketahui menjadi satu-satunya terpidana yang mengaku terlibat dalam kasus Vina. Atas pengakuan itu 6 terpidana akhirnya dipenjara seumur hidup. Meski menjadi biang kerok dalam kasus Vina Cirebon, pengacara Peradi Jan Huta Barat menekankan hubungan 6 terpidana dan Sudirman baik-baik saja. Menurut Jan Huta Barat, 6 terpidana kasus Vina Cirebon juga memahami kondisi psikologi Sudirman. Meski menjadi biang kerok, menurut pengacaranya, Titin Prialianti juga membocorkan perbincangan 6 terpidana saat bertemu Sudirman di Lapas Kesambi Cirebon. Kata Titin, 6 terpidana kasus Vina langsung memberi semangat pada Sudirman, mereka bahkan berjanji akan menjaga Sudirman. Titin lantas pastikan tak akan ada balas dendam antara terpidana dan Sudirman.
Hakim menolak permohonan untuk menyatukan sidang PK Sudirman dengan 6 terpidana kasus Vina yang lain. Pengacara terpidana kasus Vina, Oto Hasibuan sebelumnya membuat permohonan ke hakim agar sidang PK Sudirman disatukan. Oto Hasibuan pun membuat 3 bagian dalam permohonan sidang PK terpidana kasus Vina. Dari 6 yang ada di luar Sudirman, permohonan ini kami bagi jadi 3 bagian. 1 bagian permohonan untuk mewakili Hadi Saputra, Eka Sandi, Jaya dan Supriyanto. Kecuali Sudirman, kata Oto Hasibuan saat sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon. Pengacara memisahkan Rivaldi dan Eko Ramadhani. Permohonan PK Rivaldi kami buatkan sendiri, Eko Ramadhani juga sendiri. Untuk permohonan PK ini 3 permohonan, kemudian di luar itu juga ada Sudirman jadi 4, jelas Oto Hasibuan. Oto Hasibuan mengusulkan agar sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon bisa cepat dan tak rumit, maka menyatukan Sudirman dengan 6 terpidana lain. Bukan hanya itu, pertimbangan lain juga agar pengacara tak perlu membaca semua permohonan satu persatu. Selain itu, saksi dan ahli juga tak perlu datang berulang kali. Menjawab usulan itu, Hakim Ari Ferdian langsung mengabulkan permohonan untuk Rivaldi, Eko, Hadi, Eka, Supriyanto dan Jaya. Tapi Hakim Ari Ferdian tak bisa mengabulkan menyatukan Sudirman dengan terpidana kasus Vina Cirebon yang lain. Yang Sudirman tidak dapat kami kabulkan karena ada alasannya, katanya. Menurutnya, jarak waktu pendaftaran pengajuan kembali 6 terpidana kasus Vina Cirebon terlampau jauh dengan Sudirman. Pengajuan Sudirman jauh setelah pendaftaran PK atas nama Rivaldi, Eko dan Hadi dan kawan-kawan, makanya kami tersendirikan sidangnya, kata Ari. Sambutan hangat ditunjukkan oleh 6 terpidana kasus Vina Cirebon saat Sudirman kembali ke Lapas Kelas 1 Cirebon, Kamis, 5 Agustus 2024. Diketahui, ini pertama kalinya 6 terpidana bertemu lagi dengan Sudirman setelah bulan Mei lalu dipindahkan saat penangkapan Pegi Setiawan. Saat itu para terpidana kasus Vina dipindahkan ke lapas, kecuali Sudirman. Sudirman dipisahkan dengan terpidana lain dan ditahan di Polda Jabar. Setelah itu, Sudirman sulit ditemui hingga akhirnya dipindahkan ke Lapas Bancai, Bandung sementara teman-temannya dikembalikan ke Lapas Cirebon. Kini Sudirman sudah kembali bersama dengan teman-temannya lagi di Lapas Cirebon. Kuasa hukum Sudirman, Jan S. Huta Barat mengatakan, pertemuan Sudirman dan 6 terpidana kasus Vina berlangsung haru. Ke-6 terpidana kasus Vina langsung memeluk Sudirman saat tiba di Lapas Cirebon. Bertemu semua, mereka berpelukan, keren banget, kata kuasa hukum 7 terpidana, Jan S. Huta Barat dikutip dari YouTube Vario Channel, Jumat, 6 Agustus 2024. Tak ada pembulian terhadap Sudirman, Jan memastikan kalau para terpidana akan menjaganya. Menurut Jan, 6 terpidana menerima Sudirman dengan baik dan saling memberikan dukungan. Yang paling penting teman-temannya itu benar-benar sayang sama Sudirman, kata dia lagi. Jan mengatakan, Sudirman sangat bahagia saat dipindahkan dari Lapas Bancai. Perlakuan istimewa didapatkan Sudirman, terpidana kasus Vina setelah dikembalikan ke Lapas Kelas 1 Cirebon, pada Kamis, 5 September 2024. Sudirman kini dalam penjagaan penuh dari LPSK setelah permohonannya disetujui. Artinya, selain dijaga petugas lapas, Sudirman juga dijaga selama 25 jam oleh petugas LPSK di dalam penjara. Ini berbeda dengan 6 terpidana kasus Vina lainnya yang mendapatkan perlindungan fisik, namun ketika di lapas hanya berupa pemantauan saja. Tak hanya penjagaan, LPSK juga siap memberikan bantuan psikologis kepada Sudirman. Kami pastikan Sudirman sudah dalam perlindungan LPSK, yang sisinya kami memberikan bantuan psikologis dan pengawasan, ucap Wakil Ketua LPSK, Sri Suparyati dalam wawancara di Lapas Cirebon pada Kamis, 5 September 2024. Dikatakan Sri Suparyati, meskipun Sudirman dalam kondisi fisik yang sehat, perlu dilakukan pemeriksaan medis lebih lanjut. Secara fisik, Sudirman sehat, tetapi memang perlu dicek kembali berkaitan dengan medisnya, ujar Sri. LPSK juga berkoordinasi dengan lapas untuk mengawal Sudirman dalam proses persidangan peninjauan kembali yang akan diajukan. Menurut Sri, perlindungan ini penting mengingat kondisi mental Sudirman yang dapat mempengaruhi keterangannya. Sebelumnya tim khusus bentukan Kapolri untuk mengungkap kasus Vina dianggap melempem.
Hal tersebut karena hingga kini tim sus kasus Vina terlihat diam dan tidak memberikan informasi terkait perkembangan penyelidikan kasus Vina. Namun hal lain diungkap oleh pakar psikologi forensik, Reza Indragiri Amriel. Reza Indragiri menduga tim sus kasus Vina sudah punya kesimpulan dari penyelidikan kasus Vina. Firasat saya, tim sus dimaksud sudah punya simpulan tentang tidak adanya pidana di balik kematian tidak wajar Eki dan Vina, kata Reza dalam keterangan yang diterima, Kamis, 5 September 2024. Reza Indragiri juga menduga tim sus sudah menyimpulkan adanya pelanggaran etik oleh personel Polres Cirebon dan Polda Jabar. Reza Indragiri pun mendesak Mabes Polri segera umumkan hasil kerja tim sus kasus Vina. Menurutnya, hasil kerja tim sus itu patut disodorkan sebagai alat bukti baru pada peninjauan kembali. Mulia sekali jika Polri melakukan itu. Jadi, Polri tidak hanya memproses hukum orang yang bersalah, tapi juga menginisiasi langkah hukum guna membebaskan orang yang tidak bersalah, katanya. Reza menilai sikap Mabes Polri sedemikian rupa juga secara tidak langsung akan memberikan justifikasi ekstra bagi perlindungan yang LPSK kenakan kepada para terpidana. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban memberikan perlindungan kepada 7 terpidana kasus Vina Cirebon. Ketujuh terpidana itu bernama Jaya, Supriyanto, Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi Saputra, Rivaldi Aditya Wardana, dan Sudirman. Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Asmi Syahputra menduga pemberian perlindungan terhadap ketujuh terpidana, karena LPSK juga ragu bahwa mereka merupakan pelaku sebenarnya. Jangan-jangan LPSK melihat bahwa mereka, 7 terpidana, adalah korban yang perlu mendapatkan perlindungan karena mereka dimasukkan atas laporan palsu, katanya seperti dikutip dari salah satu TV swasta, Rabu, 4 September 2024. Pasalnya, tak mudah bagi LPSK untuk memberikan perlindungan hukum terhadap seseorang. Sebaliknya, LPSK tidak memberikan perlindungan terhadap Ibtu Rudiana, Pasren dan Kahfi. Padahal, Ibtu Rudiana merupakan ayah dari korban almarhum Eki. Sementara kesaksian Pasren dan Kahfi yang menguatkan bahwa kasus itu adalah pembunuhan. Namun, LPSK menolak untuk memberikan perlindungan bagi mereka. Hal itu sempat diungkapkan oleh pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu. Edwin mengatakan LPSK menolak karena keterangan yang diberikan ketiga orang tersebut cenderung tidak konsisten dan menutup-nutupi kasus yang sebenarnya terjadi. Mereka memberikan keterangan atau informasi tidak konsisten, berubah-berubah normatif dan cenderung menutupi informasi yang berkaitan dengan peristiwa, ujar Edwin seperti dikutip dari program salah satu TV swasta yang tayang pada Kamis, 25 Juli 2024. Ex-Kabareskrim Polri Komjen Purn Susno 2J Meradang. Ia menyentil putusan sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus Vina Cirebon yang dinilai terlalu lama diproses oleh Mahkamah Agung, MA. Semestinya Hakim MA sudah bisa memutus sidang tersebut dengan menutup mata, lantaran bukti-bukti yang menunjukkan kasus itu adalah pembunuhan sudah rontok berguguran. Para terpidana, yang kini mendekam di bui, juga bukan pelakunya. Susno begitu kesal ketika mendengar bahwa hasil PK terpidana baru keluar 3 bulan lamanya. Apa yang dibaca, emangnya 1000 halaman. Kita yang menggaji Hakim Agung, kita enggak senang. Mudah-mudahan dengar, kita yang menggaji Hakim Agung, saya bayar pajak bertani, bayar pajak pensiun, pajak lain-lain. Baca gitu aja 3 bulan, kurang kerjaan, ujarnya kesal seperti dikutip dari Nusantara TV yang tayang pada Jumat, tanggal 6 September tahun 2024. Ex-Kapolda Jawa Barat tersebut juga menyinggung Hakim jika berkas-berkas sidang PK yang diproses oleh Hakim Agung terlalu lama. Ia menyimpulkan bahwa Hakim itu tidak mengikuti kasus yang sudah dibahas sekitar 3 bulan lebih. Berarti dia tidak pernah dengar di TV ini sudah geger senusantara tentang masalah ini. Dan, para terpidana itu sudah dipenjara 8 tahun gitu, kok 3 bulan. Apa yang dipikirkan, itulah skala prioritas. Mereka, para hakim, belum pernah masuk penjara, saya pernah. Enggak enak, ujar Susno kesal. Susno melanjutkan jika hasil PK Saka Tatal menyatakan bahwa Saka tidak bersalah, maka ketujuh terpidana lainnya juga akan dinyatakan hasil yang sama. Pasalnya, Saka dan ketujuh terpidana dipidana karena pasal pembunuhan berencana. Tidak mungkin bersama-sama tapi putusannya berbeda. Dan juga kalau menurut saya kalau hakimnya benar, mudah-mudahan Mahkamah Agung dengar,
ngapain berlama-lama kalau perlu Senin depan diputus ya, katanya. Menurut Susno, apa yang menimpa para terpidana kasus Vina Cirebon serupa dengan kasus yang menimpanya dulu. Ia pun sama-sama menjadi korban dari kasus yang direkayasa. Iya, saya pernah dikhianati juga kan, pernah direkayasa juga kan. Enggak enak, katanya. Sudirman, terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon, resmi kembali ke Lapas Kelas 1 Cirebon, pada Kamis, 5 September 2024, siang. Kedatangannya kemarin disambut penuh haru oleh keluarga yang sudah lama menanti momen ini. Seperti diketahui, Sudirman tiba menggunakan mobil Transpas dari Lapas Bancai Bandung. Sudirman pun dikawal ketat dari LPSK. Pantauan di lokasi saat itu, mobil Transpas yang membawa Sudirman langsung masuk melalui pintu utara Lapas Cirebon. Pintu tersebut segera ditutup rapat setelah mobil masuk, sementara awak media hanya diizinkan mengambil gambar dari luar gerbang. Beberapa anggota keluarga terlihat menunggu kedatangan Sudirman, termasuk kakaknya, Beni, adiknya, Lilis, serta kedua orang tua mereka. Beni, kakak kandung Sudirman, mengungkapkan perasaan bahagianya saat melihat adiknya kembali ke Lapas Cirebon dalam keadaan sehat. Menurutnya, keluarga sudah lama menantikan momen ini. Perasaan saya dan keluarga sangat senang serta bahagia, Sudirman sudah ada di Lapas Cirebon. Itu memang harapan yang ditunggu-tunggu oleh keluarga, ujar Beni saat dikonfirmasi Tribun, Jumat, 6 September 2024. Ia juga bercerita mengenai percakapan pertama mereka setelah Sudirman tiba di lapas. Kemarin di dalam lapas setelah Sudirman datang, yang pertama diobrolkan ia menanyakan kesehatannya, ternyata alhamdulillah sehat. Sempat nangis juga terharu, ucapnya. Beni turut mengapresiasi pelayanan yang diberikan pihak lapas kepada adiknya. Tak lupa, Beni menyampaikan rasa terima kasihnya kepada tim kuasa hukum Sudirman, terutama kepada Otto Hasibuan dan Titin Prialianti. Bocor perbincangan antara 6 terpidana kasus Vina dengan Sudirman. 6 terpidana kasus Vina akhirnya kembali bertemu Sudirman. Sudirman diketahui menjadi satu-satunya terpidana yang mengaku terlibat dalam kasus Vina. Atas pengakuan itu 6 terpidana akhirnya dipenjara seumur hidup. Meski menjadi biang kerok dalam kasus Vina Cirebon, pengacara Peradi Jan Huta Barat menekankan hubungan 6 terpidana dan Sudirman baik-baik saja. Menurut Jan Huta Barat, 6 terpidana kasus Vina Cirebon juga memahami kondisi psikologi Sudirman. Meski menjadi biang kerok, menurut pengacaranya, Titin Prialianti juga membocorkan perbincangan 6 terpidana saat bertemu Sudirman di Lapas Kesambi Cirebon. Kata Titin, 6 terpidana kasus Vina langsung memberi semangat pada Sudirman, mereka bahkan berjanji akan menjaga Sudirman. Titin lantas pastikan tak akan ada balas dendam antara terpidana dan Sudirman. Hakim menolak permohonan untuk menyatukan sidang PK Sudirman dengan 6 terpidana kasus Vina yang lain. Pengacara terpidana kasus Vina, Otto Hasibuan sebelumnya membuat permohonan ke hakim agar sidang PK Sudirman disatukan. Otto Hasibuan pun membuat 3 bagian dalam permohonan sidang PK terpidana kasus Vina. Dari 6 yang ada di luar Sudirman, permohonan ini kami bagi jadi 3 bagian. 1 bagian permohonan untuk mewakili Hadi Saputra, Eka Sandi, Jaya dan Supriyanto. Kecuali Sudirman, kata Otto Hasibuan saat sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon. Pengacara memisahkan Rivaldi dan Eko Ramadhani. Permohonan PK Rivaldi kami buatkan sendiri, Eko Ramadhani juga sendiri. Untuk permohonan PK ini 3 permohonan, kemudian di luar itu juga ada Sudirman jadi 4, jelas Otto Hasibuan. Otto Hasibuan mengusulkan agar sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon bisa cepat dan tak rumit, maka menyatukan Sudirman dengan 6 terpidana lain. Bukan hanya itu, pertimbangan lain juga agar pengacara tak perlu membaca semua permohonan satu persatu. Selain itu, saksi dan ahli juga tak perlu datang berulang kali. Menjawab usulan itu, Hakim Arif Ferdian langsung mengabulkan permohonan untuk Rivaldi, Eko, Hadi, Eka, Supriyanto dan Jaya.
Tapi Hakim Ari Ferdian tak bisa mengabulkan menyatukan Sudirman dengan terpidana kasus Vina Cirebon yang lain. Yang Sudirman tidak dapat kami kabulkan karena ada alasannya, katanya. Menurutnya, jarak waktu pendaftaran pengajuan kembali 6 terpidana kasus Vina Cirebon terlampau jauh dengan Sudirman. Pengajuan Sudirman jauh setelah pendaftaran PK atas nama Rivaldi, Eko dan Hadi dan kawan-kawan, makanya kami tersendirikan sidangnya, kata Ari. Sambutan hangat ditunjukkan oleh 6 terpidana kasus Vina Cirebon saat Sudirman kembali ke Lapas Kelas 1 Cirebon, Kamis, 5 Agustus 2024. Diketahui, ini pertama kalinya 6 terpidana bertemu lagi dengan Sudirman setelah bulan Mei lalu dipindahkan saat penangkapan Pegi Setiawan. Saat itu para terpidana kasus Vina dipindahkan ke lapas, kecuali Sudirman. Sudirman dipisahkan dengan terpidana lain dan ditahan di Polda Jabar. Setelah itu, Sudirman sulit ditemui hingga akhirnya dipindahkan ke Lapas Bancai, Bandung sementara teman-temannya dikembalikan ke Lapas Cirebon. Kini Sudirman sudah kembali bersama dengan teman-temannya lagi di Lapas Cirebon. Kuasa hukum Sudirman, Jan S. Huta Barat mengatakan, pertemuan Sudirman dan 6 terpidana kasus Vina berlangsung haru. Ke-6 terpidana kasus Vina langsung memeluk Sudirman saat tiba di Lapas Cirebon. Bertemu semua, mereka berpelukan, keren banget, kata kuasa hukum 7 terpidana, Jan S. Huta Barat dikutip dari YouTube Verio Channel, Jumat, 6 Agustus 2024. Tak ada pembulian terhadap Sudirman, Jan memastikan kalau para terpidana akan menjaganya. Menurut Jan, 6 terpidana menerima Sudirman dengan baik dan saling memberikan dukungan. Yang paling penting teman-temannya itu benar-benar sayang sama Sudirman, kata dia lagi. Jan mengatakan, Sudirman sangat bahagia saat dipindahkan dari Lapas Bancai. Perlakuan istimewa didapatkan Sudirman, terpidana kasus Vina setelah dikembalikan ke Lapas Kelas 1 Cirebon, pada Kamis, 5 September 2024. Sudirman kini dalam penjagaan penuh dari LPSK setelah permohonannya disetujui. Artinya, selain dijaga petugas lapas, Sudirman juga dijaga selama 25 jam oleh petugas LPSK di dalam penjara. Ini berbeda dengan 6 terpidana kasus Vina lainnya yang mendapatkan perlindungan fisik, namun ketika di lapas hanya berupa pemantauan saja. Tak hanya penjagaan, LPSK juga siap memberikan bantuan psikologis kepada Sudirman. Kami pastikan Sudirman sudah dalam perlindungan LPSK, yang sisinya kami memberikan bantuan psikologis dan pengawasan, ucap Wakil Ketua LPSK, Sri Suparyati dalam wawancara di Lapas Cirebon pada Kamis, 5 September 2024. Dikatakan Sri Suparyati, meskipun Sudirman dalam kondisi fisik yang sehat, perlu dilakukan pemeriksaan medis lebih lanjut. Secara fisik, Sudirman sehat, tetapi memang perlu dicek kembali berkaitan dengan medisnya, ujar Sri. LPSK juga berkoordinasi dengan lapas untuk mengawal Sudirman dalam proses persidangan peninjauan kembali yang akan diajukan. Menurut Sri, perlindungan ini penting mengingat kondisi mental Sudirman yang dapat mempengaruhi keterangannya. Sebelumnya tim khusus bentukan Kapolri untuk mengungkap kasus Vina dianggap melempem. Hal tersebut karena hingga kini tim sus kasus Vina terlihat diam dan tidak memberikan informasi terkait perkembangan penyelidikan kasus Vina. Namun hal lain diungkap oleh pakar psikologi forensik, Reza Indragiri Amriel. Reza Indragiri menduga tim sus kasus Vina sudah punya kesimpulan dari penyelidikan kasus Vina. Firasat saya, tim sus dimaksud sudah punya simpulan tentang tidak adanya pidana di balik kematian tidak wajar Eki dan Vina, kata Reza dalam keterangan yang diterima, Kamis, 5 September 2024. Reza Indragiri juga menduga tim sus sudah menyimpulkan adanya pelanggaran etik oleh personel Polres Cirebon dan Polda Jabar. Reza Indragiri pun mendesak Mabes Polri segera umumkan hasil kerja tim sus kasus Vina. Menurutnya, hasil kerja tim sus itu patut disodorkan sebagai alat bukti baru pada peninjauan kembali. Mulia sekali jika Polri melakukan itu. Jadi, Polri tidak hanya memproses hukum orang yang bersalah, tapi juga menginisiasi langkah hukum guna membebaskan orang yang tidak bersalah, katanya. Reza menilai sikap Mabes Polri sedemikian rupa juga secara tidak langsung akan memberikan justifikasi ekstra bagi perlindungan yang LPSK kenakan kepada para terpidana. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban memberikan perlindungan kepada 7 terpidana kasus Vina Cirebon.
Ketujuh terpidana itu bernama Jaya, Supriyanto, Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi Saputra, Rivaldi Aditya Wardana, dan Sudirman. Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Asmi Syahputra menduga pemberian perlindungan terhadap ketujuh terpidana, karena LPSK juga ragu bahwa mereka merupakan pelaku sebenarnya. Jangan-jangan LPSK melihat bahwa mereka, tujuh terpidana, adalah korban yang perlu mendapatkan perlindungan karena mereka dimasukkan atas laporan palsu, katanya seperti dikutip dari salah satu TV swasta, Rabu, 4 September 2024. Pasalnya, tak mudah bagi LPSK untuk memberikan perlindungan hukum terhadap seseorang. Sebaliknya, LPSK tidak memberikan perlindungan terhadap Ibtu Rudiana, Pasren dan Kahfi. Padahal, Ibtu Rudiana merupakan ayah dari korban almarhum Eki. Sementara kesaksian Pasren dan Kahfi yang menguatkan bahwa kasus itu adalah pembunuhan. Namun, LPSK menolak untuk memberikan perlindungan bagi mereka. Hal itu sempat diungkapkan oleh pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu. Edwin mengatakan LPSK menolak karena keterangan yang diberikan ketiga orang tersebut cenderung tidak konsisten dan menutup-nutupi kasus yang sebenarnya terjadi. Mereka memberikan keterangan atau informasi tidak konsisten, berubah-berubah normatif dan cenderung menutupi informasi yang berkaitan dengan peristiwa, ujar Edwin seperti dikutip dari program salah satu TV swasta yang tayang pada Kamis, 25 Juli 2024. Ex-Kabareskrim Polri Komjen Purn Susno 2J Meradang. Ia menyentil putusan sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus Vina Cirebon yang dinilai terlalu lama diproses oleh Mahkamah Agung, MA. Semestinya Hakim MA sudah bisa memutus sidang tersebut dengan menutup mata, lantaran bukti-bukti yang menunjukkan kasus itu adalah pembunuhan sudah rontok berguguran. Para terpidana, yang kini mendekam di bui, juga bukan pelakunya. Susno begitu kesal ketika mendengar bahwa hasil PK terpidana baru keluar 3 bulan lamanya. Apa yang dibaca, emangnya 1000 halaman. Kita yang menggaji Hakim Agung, kita enggak senang. Mudah-mudahan dengar, kita yang menggaji Hakim Agung, saya bayar pajak bertani, bayar pajak pensiun, pajak lain-lain. Baca gitu aja 3 bulan, kurang kerjaan, ujarnya kesal seperti dikutip dari Nusantara TV yang tayang pada Jumat, tanggal 6 September tahun 2024. Ex-Kapolda Jawa Barat tersebut juga menyinggung Hakim jika berkas-berkas sidang PK yang diproses oleh Hakim Agung terlalu lama. Ia menyimpulkan bahwa hakim itu tidak mengikuti kasus yang sudah dibahas sekitar 3 bulan lebih. Berarti dia tidak pernah dengar di TV. TV ini sudah geger senusantara tentang masalah ini. Dan, para terpidana itu sudah dipenjara 8 tahun gitu, kok 3 bulan. Apa yang dipikirkan, itulah skala prioritas. Mereka, para hakim, belum pernah masuk penjara, saya pernah. Enggak enak, ujar Susno kesal. Susno melanjutkan jika hasil PK Saka Tatal menyatakan bahwa Saka tidak bersalah, maka ketujuh terpidana lainnya juga akan dinyatakan hasil yang sama. Pasalnya, Saka dan ketujuh terpidana dipidana karena pasal pembunuhan berencana. Tidak mungkin bersama-sama tapi putusannya berbeda. Dan juga kalau menurut saya kalau hakimnya benar, mudah-mudahan Mahkamah Agung dengar. Ngapain berlama-lama kalau perlu Senin depan diputus ya, katanya. Menurut Susno, apa yang menimpa para terpidana kasus Vina Cirebon serupa dengan kasus yang menimpanya dulu. Ia pun sama-sama menjadi korban dari kasus yang direkayasa. Iya, saya pernah dikhianati juga kan, pernah direkayasa juga kan. Enggak enak, katanya. Sudirman, terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon, resmi kembali ke Lapas Kelas 1 Cirebon, pada Kamis, 5 September 2024, siang. Kedatangannya kemarin disambut penuh haru oleh keluarga yang sudah lama menanti momen ini. Seperti diketahui, Sudirman tiba menggunakan mobil Transpas dari Lapas Bancai Bandung. Sudirman pun dikawal ketat dari LPSK. Pantauan di lokasi saat itu, mobil Transpas yang membawa Sudirman langsung masuk melalui pintu utara Lapas Cirebon. Pintu tersebut segera ditutup rapat setelah mobil masuk, sementara awak media hanya diizinkan mengambil gambar dari luar gerbang. Beberapa anggota keluarga terlihat menunggu kedatangan Sudirman, termasuk kakaknya, Beni, adiknya, Lilis, serta kedua orang tua mereka. Beni, kakak kandung Sudirman, mengungkapkan perasaan bahagianya saat melihat adiknya kembali ke Lapas Cirebon dalam keadaan sehat. Menurutnya, keluarga sudah lama menantikan momen ini.
Perasaan saya dan keluarga sangat senang serta bahagia, Sudirman sudah ada di lapas Cirebon. Itu memang harapan yang ditunggu-tunggu oleh keluarga, ujar Beni saat dikonfirmasi Tribun, Jumat, 6 September 2024. Ia juga bercerita mengenai percakapan pertama mereka setelah Sudirman tiba di lapas. Kemarin di dalam lapas setelah Sudirman datang, yang pertama diobrolkan ia menanyakan kesehatannya, ternyata alhamdulillah sehat. Sempat nangis juga terharu, ucapnya. Beni turut mengapresiasi pelayanan yang diberikan pihak lapas kepada adiknya. Tak lupa, Beni menyampaikan rasa terima kasihnya kepada tim kuasa hukum Sudirman, terutama kepada Oto Hasibuan dan Titin Prialianti. Bocor perbincangan antara 6 terpidana kasus Vina dengan Sudirman, 6 terpidana kasus Vina akhirnya kembali bertemu Sudirman. Sudirman diketahui menjadi satu-satunya terpidana yang mengaku terlibat dalam kasus Vina. Atas pengakuan itu 6 terpidana akhirnya dipenjara seumur hidup. Meski menjadi biang kerok dalam kasus Vina Cirebon, pengacara Peradi Jan Huta Barat menekankan hubungan 6 terpidana dan Sudirman baik-baik saja. Menurut Jan Huta Barat, 6 terpidana kasus Vina Cirebon juga memahami kondisi psikologi Sudirman. Meski menjadi biang kerok, menurut pengacaranya, Titin Prialianti juga membocorkan perbincangan 6 terpidana saat bertemu Sudirman di Lapas Kesambi Cirebon. Kata Titin, 6 terpidana kasus Vina langsung memberi semangat pada Sudirman, mereka bahkan berjanji akan menjaga Sudirman. Titin lantas pastikan tak akan ada balas dendam antara terpidana dan Sudirman. Hakim menolak permohonan untuk menyatukan sidang PK Sudirman dengan 6 terpidana kasus Vina yang lain. Pengacara terpidana kasus Vina, Oto Hasibuan sebelumnya membuat permohonan ke hakim agar sidang PK Sudirman disatukan. Oto Hasibuan pun membuat 3 bagian dalam permohonan sidang PK terpidana kasus Vina. Dari 6 yang ada di luar Sudirman, permohonan ini kami bagi jadi 3 bagian. 1 bagian permohonan untuk mewakili Hadi Saputra, Eka Sandi, Jaya dan Supriyanto. Kecuali Sudirman, kata Oto Hasibuan saat sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon. Pengacara memisahkan Rivaldi dan Eko Ramadhani. Permohonan PK Rivaldi kami buatkan sendiri, Eko Ramadhani juga sendiri. Untuk permohonan PK ini 3 permohonan, kemudian di luar itu juga ada Sudirman jadi 4, jelas Oto Hasibuan. Oto Hasibuan mengusulkan agar sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon bisa cepat dan tak rumit, maka menyatukan Sudirman dengan 6 terpidana lain. Bukan hanya itu, pertimbangan lain juga agar pengacara tak perlu membaca semua permohonan satu persatu. Selain itu, saksi dan ahli juga tak perlu datang berulang kali. Menjawab usulan itu, Hakim Ari Ferdian langsung mengabulkan permohonan untuk Rivaldi, Eko, Hadi, Eka, Supriyanto dan Jaya. Tapi Hakim Ari Ferdian tak bisa mengabulkan menyatukan Sudirman dengan terpidana kasus Vina Cirebon yang lain. Yang Sudirman tidak dapat kami kabulkan karena ada alasannya, katanya. Menurutnya, jarak waktu pendaftaran pengajuan kembali 6 terpidana kasus Vina Cirebon terlampau jauh dengan Sudirman. Pengajuan Sudirman jauh setelah pendaftaran PK atas nama Rivaldi, Eko dan Hadi dan kawan-kawan, makanya kami tersendirikan sidangnya, kata Ari. Sambutan hangat ditunjukkan oleh 6 terpidana kasus Vina Cirebon saat Sudirman kembali ke Lapas Kelas 1 Cirebon, Kamis, 5 Agustus 2024. Diketahui, ini pertama kalinya 6 terpidana bertemu lagi dengan Sudirman setelah bulan Mei lalu dipindahkan saat penangkapan Pegi Setiawan. Saat itu para terpidana kasus Vina dipindahkan ke lapas, kecuali Sudirman. Sudirman dipisahkan dengan terpidana lain dan ditahan di Polda Jabar. Setelah itu, Sudirman sulit ditemui hingga akhirnya dipindahkan ke Lapas Bancai, Bandung sementara teman-temannya dikembalikan ke Lapas Cirebon. Kini Sudirman sudah kembali bersama dengan teman-temannya lagi di Lapas Cirebon. Kuasa hukum Sudirman, Jan S. Huta Barat mengatakan, pertemuan Sudirman dan 6 terpidana kasus Vina berlangsung haru. Ke-6 terpidana kasus Vina langsung memeluk Sudirman saat tiba di Lapas Cirebon.
Bertemu semua, mereka berpelukan, keren banget, kata kuasa hukum 7 terpidana, Jan S. Huta Barat dikutip dari YouTube Vario Channel, Jumat, 6 Agustus 2024. Tak ada pembulian terhadap Sudirman, Jan memastikan kalau para terpidana akan menjaganya. Menurut Jan, 6 terpidana menerima Sudirman dengan baik dan saling memberikan dukungan. Yang paling penting teman-temannya itu benar-benar sayang sama Sudirman, kata dia lagi. Jan mengatakan, Sudirman sangat bahagia saat dipindahkan dari lapas Bancai. Perlakuan istimewa didapatkan Sudirman, terpidana kasus Vina setelah dikembalikan ke lapas kelas 1 Cirebon, pada Kamis, 5 September 2024. Sudirman kini dalam penjagaan penuh dari LPSK setelah permohonannya disetujui. Artinya, selain dijaga petugas lapas, Sudirman juga dijaga selama 25 jam oleh petugas LPSK di dalam penjara. Ini berbeda dengan 6 terpidana kasus Vina lainnya yang mendapatkan perlindungan fisik, namun ketika di lapas hanya berupa pemantauan saja. Tak hanya penjagaan, LPSK juga siap memberikan bantuan psikologis kepada Sudirman. Kami pastikan Sudirman sudah dalam perlindungan LPSK, yang sisinya kami memberikan bantuan psikologis dan pengawasan, ucap Wakil Ketua LPSK, Sri Suparyati dalam wawancara di Lapas Cirebon pada Kamis, 5 September 2024. Dikatakan Sri Suparyati, meskipun Sudirman dalam kondisi fisik yang sehat, perlu dilakukan pemeriksaan medis lebih lanjut. Secara fisik, Sudirman sehat, tetapi memang perlu dicek kembali berkaitan dengan medisnya, ujar Sri. LPSK juga berkoordinasi dengan lapas untuk mengawal Sudirman dalam proses persidangan peninjauan kembali yang akan diajukan. Menurut Sri, perlindungan ini penting mengingat kondisi mental Sudirman yang dapat mempengaruhi keterangannya. Sebelumnya tim khusus bentukan Kapolri untuk mengungkap kasus Vina dianggap melempem. Hal tersebut karena hingga kini tim sus kasus Vina terlihat diam dan tidak memberikan informasi terkait perkembangan penyelidikan kasus Vina. Namun hal lain diungkap oleh pakar psikologi forensik, Reza Indragiri Amriel. Reza Indragiri menduga tim sus kasus Vina sudah punya kesimpulan dari penyelidikan kasus Vina. Firasat saya, tim sus dimaksud sudah punya simpulan tentang tidak adanya pidana di balik kematian tidak wajar Eki dan Vina, kata Reza dalam keterangan yang diterima, Kamis, 5 September 2024. Reza Indragiri juga menduga tim sus sudah menyimpulkan adanya pelanggaran etik oleh personel Polres Cirebon dan Polda Jabar. Reza Indragiri pun mendesak Mabes Polri segera umumkan hasil kerja tim sus kasus Vina. Menurutnya, hasil kerja tim sus itu patut disodorkan sebagai alat bukti baru pada peninjauan kembali. Mulia sekali jika Polri melakukan itu. Jadi, Polri tidak hanya memproses hukum orang yang bersalah, tapi juga menginisiasi langkah hukum guna membebaskan orang yang tidak bersalah, katanya. Reza menilai sikap Mabes Polri sedemikian rupa juga secara tidak langsung akan memberikan justifikasi ekstra bagi perlindungan yang LPSK kenakan kepada para terpidana. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban memberikan perlindungan kepada 7 terpidana kasus Vina Cirebon. Ketujuh terpidana itu bernama Jaya, Supriyanto, Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi Saputra, Rivaldi Aditya Wardana, dan Sudirman. Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Asmi Syahputra menduga pemberian perlindungan terhadap ketujuh terpidana, karena LPSK juga ragu bahwa mereka merupakan pelaku sebenarnya. Jangan-jangan LPSK melihat bahwa mereka, 7 terpidana, adalah korban yang perlu mendapatkan perlindungan karena mereka dimasukkan atas laporan palsu, katanya seperti dikutip dari salah satu TV swasta, Rabu, 4 September 2024. Pasalnya, tak mudah bagi LPSK untuk memberikan perlindungan hukum terhadap seseorang. Sebaliknya, LPSK tidak memberikan perlindungan terhadap Ibtu Rudiana, Pasren dan Kahfi. Padahal, Ibtu Rudiana merupakan ayah dari korban almarhum Eki. Sementara kesaksian Pasren dan Kahfi yang menguatkan bahwa kasus itu adalah pembunuhan. Namun, LPSK menolak untuk memberikan perlindungan bagi mereka. Hal itu sempat diungkapkan oleh pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu. Edwin mengatakan LPSK menolak karena keterangan yang diberikan ketiga orang tersebut cenderung tidak konsisten dan menutup-nutupi kasus yang sebenarnya terjadi.
Mereka memberikan keterangan atau informasi tidak konsisten, berubah-berubah normatif dan cenderung menutupi informasi yang berkaitan dengan peristiwa, ujar Edwin seperti dikutip dari program salah satu TV swasta yang tayang pada Kamis, 25 Juli 2024. Ex-Kabareskrim Polri Komjen Purn Susno 2J Meradang. Ia menyentil putusan sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus Vina Cirebon yang dinilai terlalu lama diproses oleh Mahkamah Agung, MA. Semestinya Hakim MA sudah bisa memutus sidang tersebut dengan menutup mata, lantaran bukti-bukti yang menunjukkan kasus itu adalah pembunuhan sudah rontok berguguran. Para terpidana, yang kini mendekam di bui, juga bukan pelakunya. Susno begitu kesal ketika mendengar bahwa hasil PK terpidana baru keluar 3 bulan lamanya. Apa yang dibaca, emangnya 1000 halaman. Kita yang menggaji Hakim Agung, kita enggak senang. Mudah-mudahan dengar, kita yang menggaji Hakim Agung, saya bayar pajak bertani, bayar pajak pensiun, pajak lain-lain. Baca gitu aja 3 bulan, kurang kerjaan, ujarnya kesal seperti dikutip dari Nusantara TV yang tayang pada Jumat, tanggal 6 September tahun 2024. Ex-Kapolda Jawa Barat tersebut juga menyinggung Hakim jika berkas-berkas sidang PK yang diproses oleh Hakim Agung terlalu lama. Ia menyimpulkan bahwa hakim itu tidak mengikuti kasus yang sudah dibahas sekitar 3 bulan lebih. Berarti dia tidak pernah dengar di TV ini sudah geger senusantara tentang masalah ini. Dan, para terpidana itu sudah dipenjara 8 tahun gitu, kok 3 bulan. Apa yang dipikirkan, itulah skala prioritas. Mereka, para hakim, belum pernah masuk penjara, saya pernah. Enggak enak, ujar Susno kesal. Susno melanjutkan jika hasil PK Saka Tatal menyatakan bahwa Saka tidak bersalah, maka ketujuh terpidana lainnya juga akan dinyatakan hasil yang sama. Pasalnya, Saka dan ketujuh terpidana dipidana karena pasal pembunuhan berencana. Tidak mungkin bersama-sama tapi putusannya berbeda. Dan juga kalau menurut saya kalau hakimnya benar, mudah-mudahan Mahkamah Agung dengar. Ngapain berlama-lama kalau perlu Senin depan diputus ya, katanya. Menurut Susno, apa yang menimpa para terpidana kasus Vina Cirebon serupa dengan kasus yang menimpanya dulu. Ia pun sama-sama menjadi korban dari kasus yang direkayasa. Saya pernah dikhianati juga kan, pernah direkayasa juga kan. Enggak enak, katanya. Sudirman, terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon, resmi kembali ke Lapas Kelas 1 Cirebon, pada Kamis, 5 September 2024, siang. Kedatangannya kemarin disambut penuh haru oleh keluarga yang sudah lama menanti momen ini. Seperti diketahui, Sudirman tiba menggunakan mobil Transpas dari Lapas Bancai Bandung. Sudirman pun dikawal ketat dari LPSK. Pantauan di lokasi saat itu, mobil Transpas yang membawa Sudirman langsung masuk melalui pintu utara Lapas Cirebon. Pintu tersebut segera ditutup rapat setelah mobil masuk, sementara awak media hanya diizinkan mengambil gambar dari luar gerbang. Beberapa anggota keluarga terlihat menunggu kedatangan Sudirman, termasuk kakaknya, Beni, adiknya, Lilis, serta kedua orang tua mereka. Beni, kakak kandung Sudirman, mengungkapkan perasaan bahagianya saat melihat adiknya kembali ke Lapas Cirebon dalam keadaan sehat. Menurutnya, keluarga sudah lama menantikan momen ini. Perasaan saya dan keluarga sangat senang serta bahagia, Sudirman sudah ada di Lapas Cirebon. Itu memang harapan yang ditunggu-tunggu oleh keluarga, ujar Beni saat dikonfirmasi Tribun, Jumat, 6 September 2024. Ia juga bercerita mengenai percakapan pertama mereka setelah Sudirman tiba di lapas. Kemarin di dalam lapas setelah Sudirman datang, yang pertama diobrolkan ia menanyakan kesehatannya, ternyata alhamdulillah sehat. Sempat nangis juga terharu, ucapnya. Beni turut mengapresiasi pelayanan yang diberikan pihak lapas kepada adiknya. Tak lupa, Beni menyampaikan rasa terima kasihnya kepada tim kuasa hukum Sudirman, terutama kepada Oto Hasibuan dan Titin Prialianti. Bocor perbincangan antara 6 terpidana kasus Vina dengan Sudirman, 6 terpidana kasus Vina akhirnya kembali bertemu Sudirman. Sudirman diketahui menjadi satu-satunya terpidana yang mengaku terlibat dalam kasus Vina. Atas pengakuan itu 6 terpidana akhirnya dipenjara seumur hidup. Meski menjadi biang kerok dalam kasus Vina Cirebon, pengacara Peradi Jan Huta Barat menekankan hubungan 6 terpidana dan Sudirman baik-baik saja.
Menurut Jan Huta Barat, 6 terpidana kasus Vina Cirebon juga memahami kondisi psikologi Sudirman. Meski menjadi biang kerok, menurut pengacaranya, Titin Prialianti juga membocorkan perbincangan 6 terpidana saat bertemu Sudirman di Lapas Kesambi Cirebon. Kata Titin, 6 terpidana kasus Vina langsung memberi semangat pada Sudirman, mereka bahkan berjanji akan menjaga Sudirman. Titin lantas pastikan tak akan ada balas dendam antara terpidana dan Sudirman. Hakim menolak permohonan untuk menyatukan sidang PK Sudirman dengan 6 terpidana kasus Vina yang lain. Pengacara terpidana kasus Vina, Otto Hasibuan sebelumnya membuat permohonan ke hakim agar sidang PK Sudirman disatukan. Otto Hasibuan pun membuat 3 bagian dalam permohonan sidang PK terpidana kasus Vina. Dari 6 yang ada di luar Sudirman, permohonan ini kami bagi jadi 3 bagian. 1 bagian permohonan untuk mewakili Hadi Saputra, Eka Sandi, Jaya dan Supriyanto. Kecuali Sudirman, kata Otto Hasibuan saat sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon. Pengacara memisahkan Rivaldi dan Eko Ramadhani. Permohonan PK Rivaldi kami buatkan sendiri, Eko Ramadhani juga sendiri. Untuk permohonan PK ini 3 permohonan, kemudian di luar itu juga ada Sudirman jadi 4, jelas Otto Hasibuan. Otto Hasibuan mengusulkan agar sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon bisa cepat dan tak rumit, maka menyatukan Sudirman dengan 6 terpidana lain. Bukan hanya itu, pertimbangan lain juga agar pengacara tak perlu membaca semua permohonan satu persatu. Selain itu, saksi dan ahli juga tak perlu datang berulang kali. Menjawab usulan itu, Hakim Ari Ferdian langsung mengabulkan permohonan untuk Rivaldi, Eko, Hadi, Eka, Supriyanto dan Jaya. Tapi Hakim Ari Ferdian tak bisa mengabulkan menyatukan Sudirman dengan terpidana kasus Vina Cirebon yang lain. Yang Sudirman tidak dapat kami kabulkan karena ada alasannya, katanya. Menurutnya, jarak waktu pendaftaran pengajuan kembali 6 terpidana kasus Vina Cirebon terlampau jauh dengan Sudirman. Pengajuan Sudirman jauh setelah pendaftaran PK atas nama Rivaldi, Eko dan Hadi dan kawan-kawan, makanya kami tersendirikan sidangnya, kata Ari. Sambutan hangat ditunjukkan oleh 6 terpidana kasus Vina Cirebon saat Sudirman kembali ke Lapas Kelas 1 Cirebon, Kamis, 5 Agustus 2024. Diketahui, ini pertama kalinya 6 terpidana bertemu lagi dengan Sudirman setelah bulan Mei lalu dipindahkan saat penangkapan Pegi Setiawan. Saat itu para terpidana kasus Vina dipindahkan ke lapas, kecuali Sudirman. Sudirman dipisahkan dengan terpidana lain dan ditahan di Polda Jabar. Setelah itu, Sudirman sulit ditemui hingga akhirnya dipindahkan ke Lapas Bancai, Bandung sementara teman-temannya dikembalikan ke Lapas Cirebon. Kini Sudirman sudah kembali bersama dengan teman-temannya lagi di Lapas Cirebon. Kuasa hukum Sudirman, Jan S. Huta Barat mengatakan, pertemuan Sudirman dan 6 terpidana kasus Vina berlangsung haru. Ke-6 terpidana kasus Vina langsung memeluk Sudirman saat tiba di Lapas Cirebon. Bertemu semua, mereka berpelukan, keren banget, kata kuasa hukum 7 terpidana, Jan S. Huta Barat dikutip dari YouTube Vario Channel, Jumat, 6 Agustus 2024. Tak ada pembulian terhadap Sudirman, Jan memastikan kalau para terpidana akan menjaganya. Menurut Jan, 6 terpidana menerima Sudirman dengan baik dan saling memberikan dukungan. Yang paling penting teman-temannya itu benar-benar sayang sama Sudirman, kata dia lagi. Jan mengatakan, Sudirman sangat bahagia saat dipindahkan dari Lapas Bancai. Perlakuan istimewa didapatkan Sudirman, terpidana kasus Vina setelah dikembalikan ke Lapas Kelas 1 Cirebon, pada Kamis, 5 September 2024. Sudirman kini dalam penjagaan penuh dari LPSK setelah permohonannya disetujui. Artinya, selain dijaga petugas lapas, Sudirman juga dijaga selama 25 jam oleh petugas LPSK di dalam penjara. Ini berbeda dengan 6 terpidana kasus Vina lainnya yang mendapatkan perlindungan fisik. Namun ketika di lapas hanya berupa pemantauan saja. Tak hanya penjagaan, LPSK juga siap memberikan bantuan psikologis kepada Sudirman.
Kami pastikan Sudirman sudah dalam perlindungan LPSK, yang sisinya kami memberikan bantuan psikologis dan pengawasan, ucap Wakil Ketua LPSK, Sri Suparyati dalam wawancara di Lapas Cirebon pada Kamis, 5 September 2024. Dikatakan Sri Suparyati, meskipun Sudirman dalam kondisi fisik yang sehat, perlu dilakukan pemeriksaan medis lebih lanjut. Secara fisik, Sudirman sehat, tetapi memang perlu dicek kembali berkaitan dengan medisnya, ujar Sri. LPSK juga berkoordinasi dengan lapas untuk mengawal Sudirman dalam proses persidangan peninjauan kembali yang akan diajukan. Menurut Sri, perlindungan ini penting mengingat kondisi mental Sudirman yang dapat mempengaruhi keterangannya. Sebelumnya tim khusus bentukan Kapolri untuk mengungkap kasus Vina dianggap melempem. Hal tersebut karena hingga kini tim sus kasus Vina terlihat diam dan tidak memberikan informasi terkait perkembangan penyelidikan kasus Vina. Namun hal lain diungkap oleh pakar psikologi forensik, Reza Indragiri Amriel. Reza Indragiri menduga tim sus kasus Vina sudah punya kesimpulan dari penyelidikan kasus Vina. Firasat saya, tim sus dimaksud sudah punya simpulan tentang tidak adanya pidana di balik kematian tidak wajar Eki dan Vina, kata Reza dalam keterangan yang diterima, Kamis, 5 September 2024. Reza Indragiri juga menduga tim sus sudah menyimpulkan adanya pelanggaran etik oleh personel Polres Cirebon dan Polda Jabar. Reza Indragiri pun mendesak Mabes Polri segera umumkan hasil kerja tim sus kasus Vina. Menurutnya, hasil kerja tim sus itu patut disodorkan sebagai alat bukti baru pada peninjauan kembali. Mulia sekali jika Polri melakukan itu. Jadi, Polri tidak hanya memproses hukum orang yang bersalah, tapi juga menginisiasi langkah hukum guna membebaskan orang yang tidak bersalah, katanya. Reza menilai sikap Mabes Polri sedemikian rupa juga secara tidak langsung akan memberikan justifikasi ekstra bagi perlindungan yang LPSK kenakan kepada para terpidana. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban memberikan perlindungan kepada 7 terpidana kasus Vina Cirebon. Ketujuh terpidana itu bernama Jaya, Supriyanto, Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi Saputra, Rivaldi Aditya Wardana, dan Sudirman. Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Asmi Syahputra menduga pemberian perlindungan terhadap ketujuh terpidana, karena LPSK juga ragu bahwa mereka merupakan pelaku sebenarnya. Jangan-jangan LPSK melihat bahwa mereka, 7 terpidana, adalah korban yang perlu mendapatkan perlindungan karena mereka dimasukkan atas laporan palsu, katanya seperti dikutip dari salah satu TV swasta, Rabu, 4 September 2024. Pasalnya, tak mudah bagi LPSK untuk memberikan perlindungan hukum terhadap seseorang. Sebaliknya, LPSK tidak memberikan perlindungan terhadap Ibtu Rudiana, Pasren dan Kahfi. Padahal, Ibtu Rudiana merupakan ayah dari korban almarhum Eki. Sementara kesaksian Pasren dan Kahfi yang menguatkan bahwa kasus itu adalah pembunuhan. Namun, LPSK menolak untuk memberikan perlindungan bagi mereka. Hal itu sempat diungkapkan oleh pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu. Edwin mengatakan LPSK menolak karena keterangan yang diberikan ketiga orang tersebut cenderung tidak konsisten dan menutup-nutupi kasus yang sebenarnya terjadi. Mereka memberikan keterangan atau informasi tidak konsisten, berubah-berubah normatif dan cenderung menutupi informasi yang berkaitan dengan peristiwa, ujar Edwin seperti dikutip dari program salah satu TV swasta yang tayang pada Kamis, 25 Juli 2024. Ex-Kabareskrim Polri Komjen Purn Susno 2J Meradang. Ia menyentil putusan sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus Vina Cirebon yang dinilai terlalu lama diproses oleh Mahkamah Agung, MA. Semestinya Hakim MA sudah bisa memutus sidang tersebut dengan menutup mata, lantaran bukti-bukti yang menunjukkan kasus itu adalah pembunuhan sudah rontok berguguran. Para terpidana, yang kini mendekam di bui, juga bukan pelakunya. Susno begitu kesal ketika mendengar bahwa hasil PK terpidana baru keluar 3 bulan lamanya. Apa yang dibaca, emangnya 1000 halaman. Kita yang menggaji Hakim Agung, kita enggak senang. Mudah-mudahan dengar, kita yang menggaji Hakim Agung, saya bayar pajak bertani, bayar pajak pensiun, pajak lain-lain. Baca gitu aja 3 bulan, kurang kerjaan, ujarnya kesal seperti dikutip dari Nusantara TV yang tayang pada Jumat, tanggal 6 September tahun 2024.
Ex-Kapolda Jawa Barat tersebut juga menyinggung hakim jika berkas-berkas sidang PK yang diproses oleh Hakim Agung terlalu lama. Ia menyimpulkan bahwa hakim itu tidak mengikuti kasus yang sudah dibahas sekitar 3 bulan lebih. Berarti dia tidak pernah dengar di TV. TV ini sudah geger senusantara tentang masalah ini. Dan, para terpidana itu sudah dipenjara 8 tahun gitu, kok 3 bulan. Apa yang dipikirkan, itulah skala prioritas. Mereka, para hakim, belum pernah masuk penjara, saya pernah. Enggak enak, ujar Susno kesal. Susno melanjutkan jika hasil PK Saka Tatal menyatakan bahwa Saka tidak bersalah, maka ketujuh terpidana lainnya juga akan dinyatakan hasil yang sama. Pasalnya, Saka dan ketujuh terpidana dipidana karena pasal pembunuhan berencana. Tidak mungkin bersama-sama tapi putusannya berbeda. Dan juga kalau menurut saya kalau hakimnya benar, mudah-mudahan Mahkamah Agung dengar. Ngapain berlama-lama kalau perlu Senin depan diputus ya, katanya. Menurut Susno, apa yang menimpa para terpidana kasus Vina Cirebon serupa dengan kasus yang menimpanya dulu. Ia pun sama-sama menjadi korban dari kasus yang direkayasa. Iya, saya pernah dikhianati juga kan, pernah direkayasa juga kan. Enggak enak, katanya. Sudirman, terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon, resmi kembali ke Lapas Kelas 1 Cirebon, pada Kamis, 5 September 2024, siang. Kedatangannya kemarin disambut penuh haru oleh keluarga yang sudah lama menanti momen ini. Seperti diketahui, Sudirman tiba menggunakan mobil Transpas dari Lapas Bancai Bandung. Sudirman pun dikawal ketat dari LPSK. Pantauan di lokasi saat itu, mobil Transpas yang membawa Sudirman langsung masuk melalui pintu utara Lapas Cirebon. Pintu tersebut segera ditutup rapat setelah mobil masuk, sementara awak media hanya diizinkan mengambil gambar dari luar gerbang. Beberapa anggota keluarga terlihat menunggu kedatangan Sudirman, termasuk kakaknya, Beni, adiknya, Lilis, serta kedua orang tua mereka. Beni, kakak kandung Sudirman, mengungkapkan perasaan bahagianya saat melihat adiknya kembali ke Lapas Cirebon dalam keadaan sehat. Menurutnya, keluarga sudah lama menantikan momen ini. Perasaan saya dan keluarga sangat senang serta bahagia, Sudirman sudah ada di Lapas Cirebon. Itu memang harapan yang ditunggu-tunggu oleh keluarga, ujar Beni saat dikonfirmasi Tribun, Jumat, 6 September 2024. Ia juga bercerita mengenai percakapan pertama mereka setelah Sudirman tiba di lapas. Kemarin di dalam lapas setelah Sudirman datang, yang pertama diobrolkan ia menanyakan kesehatannya, ternyata alhamdulillah sehat. Sempat nangis juga terharu, ucapnya. Beni turut mengapresiasi pelayanan yang diberikan pihak lapas kepada adiknya. Tak lupa, Beni menyampaikan rasa terima kasihnya kepada tim kuasa hukum Sudirman, terutama kepada Otto Hasibuan dan Titin Prialianti. Bocor perbincangan antara 6 terpidana kasus Vina dengan Sudirman, 6 terpidana kasus Vina akhirnya kembali bertemu Sudirman. Sudirman diketahui menjadi satu-satunya terpidana yang mengaku terlibat dalam kasus Vina. Atas pengakuan itu 6 terpidana akhirnya dipenjara seumur hidup. Meski menjadi biang kerok dalam kasus Vina Cirebon, pengacara Peradi Jan Huta Barat menekankan hubungan 6 terpidana dan Sudirman baik-baik saja. Menurut Jan Huta Barat, 6 terpidana kasus Vina Cirebon juga memahami kondisi psikologi Sudirman. Meski menjadi biang kerok, menurut pengacaranya, Titin Prialianti juga membocorkan perbincangan 6 terpidana saat bertemu Sudirman di Lapas Kesambi Cirebon. Kata Titin, 6 terpidana kasus Vina langsung memberi semangat pada Sudirman, mereka bahkan berjanji akan menjaga Sudirman. Titin lantas pastikan tak akan ada balas dendam antara terpidana dan Sudirman. Hakim menolak permohonan untuk menyatukan sidang PK Sudirman dengan 6 terpidana kasus Vina yang lain. Pengacara terpidana kasus Vina, Otto Hasibuan sebelumnya membuat permohonan ke hakim agar sidang PK Sudirman disatukan. Otto Hasibuan pun membuat 3 bagian dalam permohonan sidang PK terpidana kasus Vina. Dari 6 yang ada di luar Sudirman, permohonan ini kami bagi jadi 3 bagian.
Satu bagian permohonan untuk mewakili Hadi Saputra, Eka Sandi, Jaya dan Supriyanto. Kecuali Sudirman, kata Oto Hasibuan saat sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon. Pengacara memisahkan Rivaldi dan Eko Ramadhani. Permohonan PK Rivaldi kami buatkan sendiri, Eko Ramadhani juga sendiri. Untuk permohonan PK ini 3 permohonan, kemudian di luar itu juga ada Sudirman jadi 4, jelas Oto Hasibuan. Oto Hasibuan mengusulkan agar sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon bisa cepat dan tak rumit, maka menyatukan Sudirman dengan 6 terpidana lain. Bukan hanya itu, pertimbangan lain juga agar pengacara tak perlu membaca semua permohonan satu persatu. Selain itu, saksi dan ahli juga tak perlu datang berulang kali. Menjawab usulan itu, Hakim Ari Ferdian langsung mengabulkan permohonan untuk Rivaldi, Eko, Hadi, Eka, Supriyanto dan Jaya. Tapi Hakim Ari Ferdian tak bisa mengabulkan menyatukan Sudirman dengan terpidana kasus Vina Cirebon yang lain. Yang Sudirman tidak dapat kami kabulkan karena ada alasannya, katanya. Menurutnya, jarak waktu pendaftaran pengajuan kembali 6 terpidana kasus Vina Cirebon terlampau jauh dengan Sudirman. Pengajuan Sudirman jauh setelah pendaftaran PK atas nama Rivaldi, Eko dan Hadi dan kawan-kawan, makanya kami tersendirikan sidangnya, kata Ari. Sambutan hangat ditunjukkan oleh 6 terpidana kasus Vina Cirebon saat Sudirman kembali ke Lapas Kelas 1 Cirebon, Kamis, 5 Agustus 2024. Diketahui, ini pertama kalinya 6 terpidana bertemu lagi dengan Sudirman setelah bulan Mei lalu dipindahkan saat penangkapan Pegi Setiawan. Saat itu para terpidana kasus Vina dipindahkan ke lapas, kecuali Sudirman. Sudirman dipisahkan dengan terpidana lain dan ditahan di Polda Jabar. Setelah itu, Sudirman sulit ditemui hingga akhirnya dipindahkan ke Lapas Bancai, Bandung sementara teman-temannya dikembalikan ke Lapas Cirebon. Kini Sudirman sudah kembali bersama dengan teman-temannya lagi di Lapas Cirebon. Kuasa hukum Sudirman, Jan S. Huta Barat mengatakan, pertemuan Sudirman dan 6 terpidana kasus Vina berlangsung haru. Ke-6 terpidana kasus Vina langsung memeluk Sudirman saat tiba di Lapas Cirebon. Bertemu semua, mereka berpelukan, keren banget, kata kuasa hukum 7 terpidana, Jan S. Huta Barat dikutip dari YouTube Vario Channel, Jumat, 6 Agustus 2024. Tak ada pembulian terhadap Sudirman, Jan memastikan kalau para terpidana akan menjaganya. Menurut Jan, 6 terpidana menerima Sudirman dengan baik dan saling memberikan dukungan. Yang paling penting teman-temannya itu benar-benar sayang sama Sudirman, kata dia lagi. Jan mengatakan, Sudirman sangat bahagia saat dipindahkan dari Lapas Bancai. Perlakuan istimewa didapatkan Sudirman, terpidana kasus Vina setelah dikembalikan ke Lapas Kelas 1 Cirebon, pada Kamis, 5 September 2024. Sudirman kini dalam penjagaan penuh dari LPSK setelah permohonannya disetujui. Artinya, selain dijaga petugas lapas, Sudirman juga dijaga selama 25 jam oleh petugas LPSK di dalam penjara. Ini berbeda dengan 6 terpidana kasus Vina lainnya yang mendapatkan perlindungan fisik, namun ketika di lapas hanya berupa pemantauan saja. Tak hanya penjagaan, LPSK juga siap memberikan bantuan psikologis kepada Sudirman. Kami pastikan Sudirman sudah dalam perlindungan LPSK, yang sisinya kami memberikan bantuan psikologis dan pengawasan, ucap Wakil Ketua LPSK, Sri Suparyati dalam wawancara di Lapas Cirebon pada Kamis, 5 September 2024. Dikatakan Sri Suparyati, meskipun Sudirman dalam kondisi fisik yang sehat, perlu dilakukan pemeriksaan medis lebih lanjut. Secara fisik, Sudirman sehat, tetapi memang perlu dicek kembali berkaitan dengan medisnya, ujar Sri. LPSK juga berkoordinasi dengan lapas untuk mengawal Sudirman dalam proses persidangan peninjauan kembali yang akan diajukan. Menurut Sri, perlindungan ini penting mengingat kondisi mental Sudirman yang dapat mempengaruhi keterangannya. Sebelumnya tim khusus bentukan Kapolri untuk mengungkap kasus Vina dianggap melempem. Hal tersebut karena hingga kini tim sus kasus Vina terlihat diam dan tidak memberikan informasi terkait perkembangan penyelidikan kasus Vina. Namun hal lain diungkap oleh pakar psikologi forensik, Reza Indragiri Amriel. Reza Indragiri menduga tim sus kasus Vina sudah punya kesimpulan dari penyelidikan kasus Vina. Firasat saya,
tim sus dimaksud sudah punya simpulan tentang tidak adanya pidana di balik kematian tidak wajar Eki dan Vina, kata Reza dalam keterangan yang diterima, Kamis, 5 September 2024. Reza Indragiri juga menduga tim sus sudah menyimpulkan adanya pelanggaran etik oleh personel Polres Cirebon dan Polda Jabar. Reza Indragiri pun mendesak Mabes Polri segera umumkan hasil kerja tim sus kasus Vina. Menurutnya, hasil kerja tim sus itu patut disodorkan sebagai alat bukti baru pada peninjauan kembali. Mulia sekali jika Polri melakukan itu. Jadi, Polri tidak hanya memproses hukum orang yang bersalah, tapi juga menginisiasi langkah hukum guna membebaskan orang yang tidak bersalah, katanya. Reza menilai sikap Mabes Polri sedemikian rupa juga secara tidak langsung akan memberikan justifikasi ekstra bagi perlindungan yang LPSK kenakan kepada para terpidana. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban memberikan perlindungan kepada 7 terpidana kasus Vina Cirebon. Ketujuh terpidana itu bernama Jaya, Supriyanto, Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi Saputra, Rivaldi Aditya Wardana, dan Sudirman. Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Asmi Syahputra menduga pemberian perlindungan terhadap ketujuh terpidana, karena LPSK juga ragu bahwa mereka merupakan pelaku sebenarnya. Jangan-jangan LPSK melihat bahwa mereka, 7 terpidana, adalah korban yang perlu mendapatkan perlindungan karena mereka dimasukkan atas laporan palsu, katanya seperti dikutip dari salah satu TV swasta, Rabu, 4 September 2024. Pasalnya, tak mudah bagi LPSK untuk memberikan perlindungan hukum terhadap seseorang. Sebaliknya, LPSK tidak memberikan perlindungan terhadap Ibtu Rudiana, Pasren dan Kahfi. Padahal, Ibtu Rudiana merupakan ayah dari korban almarhum Eki. Sementara kesaksian Pasren dan Kahfi yang menguatkan bahwa kasus itu adalah pembunuhan. Namun, LPSK menolak untuk memberikan perlindungan bagi mereka. Hal itu sempat diungkapkan oleh pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu. Edwin mengatakan LPSK menolak karena keterangan yang diberikan ketiga orang tersebut cenderung tidak konsisten dan menutup-nutupi kasus yang sebenarnya terjadi. Mereka memberikan keterangan atau informasi tidak konsisten, berubah-berubah normatif dan cenderung menutupi informasi yang berkaitan dengan peristiwa, ujar Edwin seperti dikutip dari program salah satu TV swasta yang tayang pada Kamis, 25 Juli 2024. Ex-Kabareskrim Polri Komjen Purn Susno 2J Meradang. Ia menyentil putusan sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus Vina Cirebon yang dinilai terlalu lama diproses oleh Mahkamah Agung, MA. Semestinya Hakim MA sudah bisa memutus sidang tersebut dengan menutup mata, lantaran bukti-bukti yang menunjukkan kasus itu adalah pembunuhan sudah rontok berguguran. Para terpidana, yang kini mendekam di bui, juga bukan pelakunya. Susno begitu kesal ketika mendengar bahwa hasil PK terpidana baru keluar 3 bulan lamanya. Apa yang dibaca, emangnya 1000 halaman. Kita yang menggaji Hakim Agung, kita enggak senang. Mudah-mudahan dengar, kita yang menggaji Hakim Agung, saya bayar pajak bertani, bayar pajak pensiun, pajak lain-lain. Baca gitu aja 3 bulan, kurang kerjaan, ujarnya kesal seperti dikutip dari Nusantara TV yang tayang pada Jumat, tanggal 6 September tahun 2024. Ex-Kapolda Jawa Barat tersebut juga menyinggung Hakim jika berkas-berkas sidang PK yang diproses oleh Hakim Agung terlalu lama. Ia menyimpulkan bahwa hakim itu tidak mengikuti kasus yang sudah dibahas sekitar 3 bulan lebih. Berarti dia tidak pernah dengar di TV. TV ini sudah geger senusantara tentang masalah ini. Dan, para terpidana itu sudah dipenjara 8 tahun gitu, kok 3 bulan. Apa yang dipikirkan, itulah skala prioritas. Mereka, para hakim, belum pernah masuk penjara, saya pernah. Enggak enak, ujar Susno kesal. Susno melanjutkan jika hasil PK Saka Tatal menyatakan bahwa Saka tidak bersalah, maka ketujuh terpidana lainnya juga akan dinyatakan hasil yang sama. Pasalnya, Saka dan ketujuh terpidana dipidana karena pasal pembunuhan berencana. Tidak mungkin bersama-sama tapi putusannya berbeda. Dan juga kalau menurut saya kalau hakimnya benar, mudah-mudahan Mahkamah Agung dengar. Ngapain berlama-lama kalau perlu Senin depan diputus ya, katanya. Menurut Susno, apa yang menimpa para terpidana kasus Vina Cirebon serupa dengan kasus yang menimpanya dulu. Ia pun sama-sama menjadi korban dari kasus yang direkayasa. Saya pernah dikhianati juga kan, pernah direkayasa juga kan. Enggak enak, katanya.
Sudirman, terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon, resmi kembali ke Lapas Kelas 1 Cirebon, pada Kamis, 5 September 2024, siang. Kedatangannya kemarin disambut penuh haru oleh keluarga yang sudah lama menanti momen ini. Seperti diketahui, Sudirman tiba menggunakan mobil Transpas dari Lapas Bancai Bandung. Sudirman pun dikawal ketat dari LPSK. Pantauan di lokasi saat itu, mobil Transpas yang membawa Sudirman langsung masuk melalui pintu utara Lapas Cirebon. Pintu tersebut segera ditutup rapat setelah mobil masuk, sementara awak media hanya diizinkan mengambil gambar dari luar gerbang. Beberapa anggota keluarga terlihat menunggu kedatangan Sudirman, termasuk kakaknya, Beni, adiknya, Lilis, serta kedua orang tua mereka. Beni, kakak kandung Sudirman, mengungkapkan perasaan bahagianya saat melihat adiknya kembali ke Lapas Cirebon dalam keadaan sehat. Menurutnya, keluarga sudah lama menantikan momen ini. Perasaan saya dan keluarga sangat senang serta bahagia, Sudirman sudah ada di Lapas Cirebon. Itu memang harapan yang ditunggu-tunggu oleh keluarga, ujar Beni saat dikonfirmasi Tribun, Jumat, 6 September 2024. Ia juga bercerita mengenai percakapan pertama mereka setelah Sudirman tiba di lapas. Kemarin di dalam lapas setelah Sudirman datang, yang pertama diobrolkan ia menanyakan kesehatannya, ternyata alhamdulillah sehat. Sempat nangis juga terharu, ucapnya. Beni turut mengapresiasi pelayanan yang diberikan pihak lapas kepada adiknya. Tak lupa, Beni menyampaikan rasa terima kasihnya kepada tim kuasa hukum Sudirman, terutama kepada Otto Hasibuan dan Titin Prialianti. Bocor perbincangan antara 6 terpidana kasus Vina dengan Sudirman, 6 terpidana kasus Vina akhirnya kembali bertemu Sudirman. Sudirman diketahui menjadi satu-satunya terpidana yang mengaku terlibat dalam kasus Vina. Atas pengakuan itu 6 terpidana akhirnya dipenjara seumur hidup. Meski menjadi biang kerok dalam kasus Vina Cirebon, pengacara Peradi Jan Huta Barat menekankan hubungan 6 terpidana dan Sudirman baik-baik saja. Menurut Jan Huta Barat, 6 terpidana kasus Vina Cirebon juga memahami kondisi psikologi Sudirman. Meski menjadi biang kerok, menurut pengacaranya, Titin Prialianti juga membocorkan perbincangan 6 terpidana saat bertemu Sudirman di Lapas Kesambi Cirebon. Kata Titin, 6 terpidana kasus Vina langsung memberi semangat pada Sudirman, mereka bahkan berjanji akan menjaga Sudirman. Titin lantas pastikan tak akan ada balas dendam antara terpidana dan Sudirman. Hakim menolak permohonan untuk menyatukan sidang PK Sudirman dengan 6 terpidana kasus Vina yang lain. Pengacara terpidana kasus Vina, Otto Hasibuan sebelumnya membuat permohonan ke hakim agar sidang PK Sudirman disatukan. Otto Hasibuan pun membuat 3 bagian dalam permohonan sidang PK terpidana kasus Vina. Dari 6 yang ada di luar Sudirman, permohonan ini kami bagi jadi 3 bagian. 1 bagian permohonan untuk mewakili Hadi Saputra, Eka Sandi, Jaya dan Supriyanto. Kecuali Sudirman, kata Otto Hasibuan saat sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon. Pengacara memisahkan Rivaldi dan Eko Ramadhani. Permohonan PK Rivaldi kami buatkan sendiri, Eko Ramadhani juga sendiri. Untuk permohonan PK ini 3 permohonan, kemudian di luar itu juga ada Sudirman jadi 4, jelas Otto Hasibuan. Otto Hasibuan mengusulkan agar sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon bisa cepat dan tak rumit, maka menyatukan Sudirman dengan 6 terpidana lain. Bukan hanya itu, pertimbangan lain juga agar pengacara tak perlu membaca semua permohonan satu persatu. Selain itu, saksi dan ahli juga tak perlu datang berulang kali. Menjawab usulan itu, Hakim Arif Ferdian langsung mengabulkan permohonan untuk Rivaldi, Eko, Hadi, Eka, Supriyanto dan Jaya. Tapi Hakim Arif Ferdian tak bisa mengabulkan menyatukan Sudirman dengan terpidana kasus Vina Cirebon yang lain. Yang Sudirman tidak dapat kami kabulkan karena ada alasannya, katanya. Menurutnya, jarak waktu pendaftaran pengajuan kembali 6 terpidana kasus Vina Cirebon terlampau jauh dengan Sudirman. Pengajuan Sudirman jauh setelah pendaftaran PK atas nama Rivaldi,
Eko dan Hadi dan kawan-kawan, makanya kami tersendirikan sidangnya, kata Ari. Sambutan hangat ditunjukkan oleh 6 terpidana kasus Vina Cirebon saat Sudirman kembali ke Lapas Kelas 1 Cirebon, Kamis, 5 Agustus 2024. Diketahui, ini pertama kalinya 6 terpidana bertemu lagi dengan Sudirman setelah bulan Mei lalu dipindahkan saat penangkapan Pegi Setiawan. Saat itu para terpidana kasus Vina dipindahkan ke lapas, kecuali Sudirman. Sudirman dipisahkan dengan terpidana lain dan ditahan di Polda Jabar. Setelah itu, Sudirman sulit ditemui hingga akhirnya dipindahkan ke Lapas Bancai, Bandung sementara teman-temannya dikembalikan ke Lapas Cirebon. Kini Sudirman sudah kembali bersama dengan teman-temannya lagi di Lapas Cirebon. Kuasa hukum Sudirman, Jan S. Huta Barat mengatakan, pertemuan Sudirman dan 6 terpidana kasus Vina berlangsung haru. Ke-6 terpidana kasus Vina langsung memeluk Sudirman saat tiba di Lapas Cirebon. Bertemu semua, mereka berpelukan, keren banget, kata kuasa hukum 7 terpidana, Jan S. Huta Barat dikutip dari YouTube Vario Channel, Jumat, 6 Agustus 2024. Tak ada pembulian terhadap Sudirman, Jan memastikan kalau para terpidana akan menjaganya. Menurut Jan, 6 terpidana menerima Sudirman dengan baik dan saling memberikan dukungan. Yang paling penting teman-temannya itu benar-benar sayang sama Sudirman, kata dia lagi. Jan mengatakan, Sudirman sangat bahagia saat dipindahkan dari Lapas Bancai. Perlakuan istimewa didapatkan Sudirman, terpidana kasus Vina setelah dikembalikan ke Lapas Kelas 1 Cirebon, pada Kamis, 5 September 2024. Sudirman kini dalam penjagaan penuh dari LPSK setelah permohonannya disetujui. Artinya, selain dijaga petugas lapas, Sudirman juga dijaga selama 25 jam oleh petugas LPSK di dalam penjara. Ini berbeda dengan 6 terpidana kasus Vina lainnya yang mendapatkan perlindungan fisik, namun ketika di lapas hanya berupa pemantauan saja. Tak hanya penjagaan, LPSK juga siap memberikan bantuan psikologis kepada Sudirman. Kami pastikan Sudirman sudah dalam perlindungan LPSK, yang sisinya kami memberikan bantuan psikologis dan pengawasan, ucap Wakil Ketua LPSK, Sri Suparyati dalam wawancara di Lapas Cirebon pada Kamis, 5 September 2024. Dikatakan Sri Suparyati, meskipun Sudirman dalam kondisi fisik yang sehat, perlu dilakukan pemeriksaan medis lebih lanjut. Secara fisik, Sudirman sehat, tetapi memang perlu dicek kembali berkaitan dengan medisnya, ujar Sri. LPSK juga berkoordinasi dengan lapas untuk mengawal Sudirman dalam proses persidangan peninjauan kembali yang akan diajukan. Menurut Sri, perlindungan ini penting mengingat kondisi mental Sudirman yang dapat mempengaruhi keterangannya. Sebelumnya tim khusus bentukan Kapolri untuk mengungkap kasus Vina dianggap melempem. Hal tersebut karena hingga kini tim sus kasus Vina terlihat diam dan tidak memberikan informasi terkait perkembangan penyelidikan kasus Vina. Namun hal lain diungkap oleh pakar psikologi forensik, Reza Indragiri Amriel. Reza Indragiri menduga tim sus kasus Vina sudah punya kesimpulan dari penyelidikan kasus Vina. Firasat saya, tim sus dimaksud sudah punya simpulan tentang tidak adanya pidana di balik kematian tidak wajar Eki dan Vina, kata Reza dalam keterangan yang diterima, Kamis, 5 September 2024. Reza Indragiri juga menduga tim sus sudah menyimpulkan adanya pelanggaran etik oleh personel Polres Cirebon dan Polda Jabar. Reza Indragiri pun mendesak Mabes Polri segera umumkan hasil kerja tim sus kasus Vina. Menurutnya, hasil kerja tim sus itu patut disodorkan sebagai alat bukti baru pada peninjauan kembali. Mulia sekali jika Polri melakukan itu. Jadi, Polri tidak hanya memproses hukum orang yang bersalah, tapi juga menginisiasi langkah hukum guna membebaskan orang yang tidak bersalah, katanya. Reza menilai sikap Mabes Polri sedemikian rupa juga secara tidak langsung akan memberikan justifikasi ekstra bagi perlindungan yang LPSK kenakan kepada para terpidana. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban memberikan perlindungan kepada 7 terpidana kasus Vina Cirebon. Ketujuh terpidana itu bernama Jaya, Supriyanto, Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi Saputra, Rivaldi Aditya Wardana, dan Sudirman. Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Asmi Syahputra menduga pemberian perlindungan terhadap ketujuh terpidana, karena LPSK juga ragu bahwa mereka merupakan pelaku sebenarnya.
Jangan-jangan LPSK melihat bahwa mereka, 7 terpidana, adalah korban yang perlu mendapatkan perlindungan karena mereka dimasukkan atas laporan palsu, katanya seperti dikutip dari salah satu TV swasta, Rabu, 4 September 2024. Pasalnya, tak mudah bagi LPSK untuk memberikan perlindungan hukum terhadap seseorang. Sebaliknya, LPSK tidak memberikan perlindungan terhadap Ibtu Rudiana, Pasren dan Kahfi. Padahal, Ibtu Rudiana merupakan ayah dari korban almarhum Eki. Sementara kesaksian Pasren dan Kahfi yang menguatkan bahwa kasus itu adalah pembunuhan. Namun, LPSK menolak untuk memberikan perlindungan bagi mereka. Hal itu sempat diungkapkan oleh pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu. Edwin mengatakan LPSK menolak karena keterangan yang diberikan ketiga orang tersebut cenderung tidak konsisten dan menutup-nutupi kasus yang sebenarnya terjadi. Mereka memberikan keterangan atau informasi tidak konsisten, berubah-berubah normatif dan cenderung menutupi informasi yang berkaitan dengan peristiwa, ujar Edwin seperti dikutip dari program salah satu TV swasta yang tayang pada Kamis, 25 Juli 2024. Ex-Kabareskrim Polri Komjen Purn Susno 2J Meradang. Ia menyentil putusan sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus Vina Cirebon yang dinilai terlalu lama diproses oleh Mahkamah Agung, MA. Semestinya Hakim MA sudah bisa memutus sidang tersebut dengan menutup mata, lantaran bukti-bukti yang menunjukkan kasus itu adalah pembunuhan sudah rontok berguguran. Para terpidana, yang kini mendekam di bui, juga bukan pelakunya. Susno begitu kesal ketika mendengar bahwa hasil PK terpidana baru keluar 3 bulan lamanya. Apa yang dibaca, emangnya 1000 halaman. Kita yang menggaji Hakim Agung, kita enggak senang. Mudah-mudahan dengar, kita yang menggaji Hakim Agung, saya bayar pajak bertani, bayar pajak pensiun, pajak lain-lain. Baca gitu aja 3 bulan, kurang kerjaan, ujarnya kesal seperti dikutip dari Nusantara TV yang tayang pada Jumat, tanggal 6 September tahun 2024. Ex-Kapolda Jawa Barat tersebut juga menyinggung Hakim jika berkas-berkas sidang PK yang diproses oleh Hakim Agung terlalu lama. Ia menyimpulkan bahwa hakim itu tidak mengikuti kasus yang sudah dibahas sekitar 3 bulan lebih. Berarti dia tidak pernah dengar di TV. TV ini sudah geger senusantara tentang masalah ini. Dan, para terpidana itu sudah dipenjara 8 tahun gitu, kok 3 bulan. Apa yang dipikirkan, itulah skala prioritas. Mereka, para hakim, belum pernah masuk penjara, saya pernah. Enggak enak, ujar Susno kesal. Susno melanjutkan jika hasil PK Saka Tatal menyatakan bahwa Saka tidak bersalah, maka ketujuh terpidana lainnya juga akan dinyatakan hasil yang sama. Pasalnya, Saka dan ketujuh terpidana dipidana karena pasal pembunuhan berencana. Tidak mungkin bersama-sama tapi putusannya berbeda. Dan juga kalau menurut saya kalau hakimnya benar, mudah-mudahan Mahkamah Agung dengar. Ngapain berlama-lama kalau perlu Senin depan diputus ya, katanya. Menurut Susno, apa yang menimpa para terpidana kasus Vina Cirebon serupa dengan kasus yang menimpanya dulu. Ia pun sama-sama menjadi korban dari kasus yang direkayasa. Iya, saya pernah dikhianati juga kan, pernah direkayasa juga kan. Enggak enak, katanya. Sudirman, terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon, resmi kembali ke Lapas Kelas 1 Cirebon, pada Kamis, 5 September 2024, siang. Kedatangannya kemarin disambut penuh haru oleh keluarga yang sudah lama menanti momen ini. Seperti diketahui, Sudirman tiba menggunakan mobil Transpas dari Lapas Bancai Bandung. Sudirman pun dikawal ketat dari LPSK. Pantauan di lokasi saat itu, mobil Transpas yang membawa Sudirman langsung masuk melalui pintu utara Lapas Cirebon. Pintu tersebut segera ditutup rapat setelah mobil masuk, sementara awak media hanya diizinkan mengambil gambar dari luar gerbang. Beberapa anggota keluarga terlihat menunggu kedatangan Sudirman, termasuk kakaknya, Beni, adiknya, Lilis, serta kedua orang tua mereka. Beni, kakak kandung Sudirman, mengungkapkan perasaan bahagianya saat melihat adiknya kembali ke Lapas Cirebon dalam keadaan sehat. Menurutnya, keluarga sudah lama menantikan momen ini. Perasaan saya dan keluarga sangat senang serta bahagia, Sudirman sudah ada di Lapas Cirebon. Itu memang harapan yang ditunggu-tunggu oleh keluarga, ujar Beni saat dikonfirmasi Tribun, Jumat, 6 September 2024. Ia juga bercerita mengenai percakapan pertama mereka setelah Sudirman tiba di lapas.
Kemarin di dalam lapas setelah Sudirman datang, yang pertama diobrolkan ia menanyakan kesehatannya, ternyata alhamdulillah sehat. Sempat nangis juga terharu, ucapnya. Beni turut mengapresiasi pelayanan yang diberikan pihak lapas kepada adiknya. Tak lupa, Beni menyampaikan rasa terima kasihnya kepada tim kuasa hukum Sudirman, terutama kepada Otto Hasibuan dan Titin Prialianti. Bocor perbincangan antara 6 terpidana kasus Vina dengan Sudirman. 6 terpidana kasus Vina akhirnya kembali bertemu Sudirman. Sudirman diketahui menjadi satu-satunya terpidana yang mengaku terlibat dalam kasus Vina. Atas pengakuan itu 6 terpidana akhirnya dipenjara seumur hidup. Meski menjadi biang kerok dalam kasus Vina Cirebon, pengacara Peradi Jan Huta Barat menekankan hubungan 6 terpidana dan Sudirman baik-baik saja. Menurut Jan Huta Barat, 6 terpidana kasus Vina Cirebon juga memahami kondisi psikologi Sudirman. Meski menjadi biang kerok, menurut pengacaranya, Titin Prialianti juga membocorkan perbincangan 6 terpidana saat bertemu Sudirman di Lapas Kesambi Cirebon. Kata Titin, 6 terpidana kasus Vina langsung memberi semangat pada Sudirman, mereka bahkan berjanji akan menjaga Sudirman. Titin lantas pastikan tak akan ada balas dendam antara terpidana dan Sudirman. Hakim menolak permohonan untuk menyatukan sidang PK Sudirman dengan 6 terpidana kasus Vina yang lain. Pengacara terpidana kasus Vina, Otto Hasibuan sebelumnya membuat permohonan ke hakim agar sidang PK Sudirman disatukan. Otto Hasibuan pun membuat 3 bagian dalam permohonan sidang PK terpidana kasus Vina. Dari 6 yang ada di luar Sudirman, permohonan ini kami bagi jadi 3 bagian. 1 bagian permohonan untuk mewakili Hadi Saputra, Eka Sandi, Jaya dan Supriyanto. Kecuali Sudirman, kata Otto Hasibuan saat sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon. Pengacara memisahkan Rivaldi dan Eko Ramadhani. Permohonan PK Rivaldi kami buatkan sendiri, Eko Ramadhani juga sendiri. Untuk permohonan PK ini 3 permohonan, kemudian di luar itu juga ada Sudirman jadi 4, jelas Otto Hasibuan. Otto Hasibuan mengusulkan agar sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon bisa cepat dan tak rumit, maka menyatukan Sudirman dengan 6 terpidana lain. Bukan hanya itu, pertimbangan lain juga agar pengacara tak perlu membaca semua permohonan satu persatu. Selain itu, saksi dan ahli juga tak perlu datang berulang kali. Menjawab usulan itu, Hakim Arif Ferdian langsung mengabulkan permohonan untuk Rivaldi, Eko, Hadi, Eka, Supriyanto dan Jaya. Tapi Hakim Arif Ferdian tak bisa mengabulkan menyatukan Sudirman dengan terpidana kasus Vina Cirebon yang lain. Yang Sudirman tidak dapat kami kabulkan karena ada alasannya, katanya. Menurutnya, jarak waktu pendaftaran pengajuan kembali 6 terpidana kasus Vina Cirebon terlampau jauh dengan Sudirman. Pengajuan Sudirman jauh setelah pendaftaran PK atas nama Rivaldi, Eko dan Hadi dan kawan-kawan, makanya kami tersendirikan sidangnya, kata Ari. Sambutan hangat ditunjukkan oleh 6 terpidana kasus Vina Cirebon saat Sudirman kembali ke Lapas Kelas 1 Cirebon, Kamis, 5 Agustus 2024. Diketahui, ini pertama kalinya 6 terpidana bertemu lagi dengan Sudirman setelah bulan Mei lalu dipindahkan saat penangkapan Pegi Setiawan. Saat itu para terpidana kasus Vina dipindahkan ke lapas, kecuali Sudirman. Sudirman dipisahkan dengan terpidana lain dan ditahan di Polda Jabar. Setelah itu, Sudirman sulit ditemui hingga akhirnya dipindahkan ke Lapas Bancai, Bandung sementara teman-temannya dikembalikan ke Lapas Cirebon. Kini Sudirman sudah kembali bersama dengan teman-temannya lagi di Lapas Cirebon. Kuasa hukum Sudirman, Jan S. Huta Barat mengatakan, pertemuan Sudirman dan 6 terpidana kasus Vina berlangsung haru. Ke-6 terpidana kasus Vina langsung memeluk Sudirman saat tiba di Lapas Cirebon. Bertemu semua, mereka berpelukan, keren banget, kata kuasa hukum 7 terpidana, Jan S. Huta Barat dikutip dari YouTube Vario Channel, Jumat, 6 Agustus 2024. Tak ada pembulian terhadap Sudirman, Jan memastikan kalau para terpidana akan menjaganya.
Menurut Jan, 6 terpidana menerima Sudirman dengan baik dan saling memberikan dukungan. Yang paling penting teman-temannya itu benar-benar sayang sama Sudirman, kata dia lagi. Jan mengatakan, Sudirman sangat bahagia saat dipindahkan dari lapas Bancai. Perlakuan istimewa didapatkan Sudirman, terpidana kasus Vina setelah dikembalikan ke lapas kelas 1 Cirebon, pada Kamis, 5 September 2024. Sudirman kini dalam penjagaan penuh dari LPSK setelah permohonannya disetujui. Artinya, selain dijaga petugas lapas, Sudirman juga dijaga selama 25 jam oleh petugas LPSK di dalam penjara. Ini berbeda dengan 6 terpidana kasus Vina lainnya yang mendapatkan perlindungan fisik, namun ketika di lapas hanya berupa pemantauan saja. Tak hanya penjagaan, LPSK juga siap memberikan bantuan psikologis kepada Sudirman. Kami pastikan Sudirman sudah dalam perlindungan LPSK, yang sisinya kami memberikan bantuan psikologis dan pengawasan, ucap Wakil Ketua LPSK, Sri Suparyati dalam wawancara di Lapas Cirebon pada Kamis, 5 September 2024. Dikatakan Sri Suparyati, meskipun Sudirman dalam kondisi fisik yang sehat, perlu dilakukan pemeriksaan medis lebih lanjut. Secara fisik, Sudirman sehat, tetapi memang perlu dicek kembali berkaitan dengan medisnya, ujar Sri. LPSK juga berkoordinasi dengan lapas untuk mengawal Sudirman dalam proses persidangan peninjauan kembali yang akan diajukan. Menurut Sri, perlindungan ini penting mengingat kondisi mental Sudirman yang dapat mempengaruhi keterangannya. Sebelumnya tim khusus bentukan Kapolri untuk mengungkap kasus Vina dianggap melempem. Hal tersebut karena hingga kini tim sus kasus Vina terlihat diam dan tidak memberikan informasi terkait perkembangan penyelidikan kasus Vina. Namun hal lain diungkap oleh pakar psikologi forensik, Reza Indragiri Amriel. Reza Indragiri menduga tim sus kasus Vina sudah punya kesimpulan dari penyelidikan kasus Vina. Firasat saya, tim sus dimaksud sudah punya simpulan tentang tidak adanya pidana di balik kematian tidak wajar Eki dan Vina, kata Reza dalam keterangan yang diterima, Kamis, 5 September 2024. Reza Indragiri juga menduga tim sus sudah menyimpulkan adanya pelanggaran etik oleh personel Polres Cirebon dan Polda Jabar. Reza Indragiri pun mendesak Mabes Polri segera umumkan hasil kerja tim sus kasus Vina. Menurutnya, hasil kerja tim sus itu patut disodorkan sebagai alat bukti baru pada peninjauan kembali. Mulia sekali jika Polri melakukan itu. Jadi, Polri tidak hanya memproses hukum orang yang bersalah, tapi juga menginisiasi langkah hukum guna membebaskan orang yang tidak bersalah, katanya. Reza menilai sikap Mabes Polri sedemikian rupa juga secara tidak langsung akan memberikan justifikasi ekstra bagi perlindungan yang LPSK kenakan kepada para terpidana. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban memberikan perlindungan kepada 7 terpidana kasus Vina Cirebon. Ketujuh terpidana itu bernama Jaya, Supriyanto, Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi Saputra, Rivaldi Aditya Wardana, dan Sudirman. Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Asmi Syahputra menduga pemberian perlindungan terhadap ketujuh terpidana, karena LPSK juga ragu bahwa mereka merupakan pelaku sebenarnya. Jangan-jangan LPSK melihat bahwa mereka, 7 terpidana, adalah korban yang perlu mendapatkan perlindungan karena mereka dimasukkan atas laporan palsu, katanya seperti dikutip dari salah satu TV swasta, Rabu, 4 September 2024. Pasalnya, tak mudah bagi LPSK untuk memberikan perlindungan hukum terhadap seseorang. Sebaliknya, LPSK tidak memberikan perlindungan terhadap Ibtu Rudiana, Pasren dan Kahfi. Padahal, Ibtu Rudiana merupakan ayah dari korban almarhum Eki. Sementara kesaksian Pasren dan Kahfi yang menguatkan bahwa kasus itu adalah pembunuhan. Namun, LPSK menolak untuk memberikan perlindungan bagi mereka. Hal itu sempat diungkapkan oleh pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu. Edwin mengatakan LPSK menolak karena keterangan yang diberikan ketiga orang tersebut cenderung tidak konsisten dan menutup-nutupi kasus yang sebenarnya terjadi. Mereka memberikan keterangan atau informasi tidak konsisten, berubah-berubah normatif dan cenderung menutupi informasi yang berkaitan dengan peristiwa, ujar Edwin seperti dikutip dari program salah satu TV swasta yang tayang pada Kamis, 25 Juli 2024. Ex-Kabareskrim Polri Komjen Purn Susno 2J Meradang.
Ia menyentil putusan sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus Vina Cirebon yang dinilai terlalu lama diproses oleh Mahkamah Agung, MA. Semestinya Hakim MA sudah bisa memutus sidang tersebut dengan menutup mata, lantaran bukti-bukti yang menunjukkan kasus itu adalah pembunuhan sudah rontok berguguran. Para terpidana, yang kini mendekam di bui, juga bukan pelakunya. Susno begitu kesal ketika mendengar bahwa hasil PK terpidana baru keluar 3 bulan lamanya. Apa yang dibaca, emangnya 1000 halaman. Kita yang menggaji Hakim Agung, kita enggak senang. Mudah-mudahan dengar, kita yang menggaji Hakim Agung, saya bayar pajak bertani, bayar pajak pensiun, pajak lain-lain. Baca gitu aja 3 bulan, kurang kerjaan, ujarnya kesal seperti dikutip dari Nusantara TV yang tayang pada Jumat, tanggal 6 September tahun 2024. Ex-Kapolda Jawa Barat tersebut juga menyinggung hakim jika berkas-berkas sidang PK yang diproses oleh Hakim Agung terlalu lama. Ia menyimpulkan bahwa hakim itu tidak mengikuti kasus yang sudah dibahas sekitar 3 bulan lebih. Berarti dia tidak pernah dengar di TV. TV ini sudah geger senusantara tentang masalah ini. Dan, para terpidana itu sudah dipenjara 8 tahun gitu, kok 3 bulan. Apa yang dipikirkan, itulah skala prioritas. Mereka, para hakim, belum pernah masuk penjara, saya pernah. Enggak enak, ujar Susno kesal. Susno melanjutkan jika hasil PK Saka Tatal menyatakan bahwa Saka tidak bersalah, maka ketujuh terpidana lainnya juga akan dinyatakan hasil yang sama. Pasalnya, Saka dan ketujuh terpidana dipidana karena pasal pembunuhan berencana. Tidak mungkin bersama-sama tapi putusannya berbeda. Dan juga kalau menurut saya kalau hakimnya benar, mudah-mudahan Mahkamah Agung dengar. Ngapain berlama-lama kalau perlu Senin depan diputus ya, katanya. Menurut Susno, apa yang menimpa para terpidana kasus Vina Cirebon serupa dengan kasus yang menimpanya dulu. Ia pun sama-sama menjadi korban dari kasus yang direkayasa. Iya saya pernah dikhianati juga kan, pernah direkayasa juga kan. Enggak enak, katanya. Sudirman, terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon, resmi kembali ke Lapas Kelas 1 Cirebon, pada Kamis, 5 September 2024, siang. Kedatangannya kemarin disambut penuh haru oleh keluarga yang sudah lama menanti momen ini. Seperti diketahui, Sudirman tiba menggunakan mobil Transpas dari Lapas Bancai Bandung. Sudirman pun dikawal ketat dari LPSK. Pantauan di lokasi saat itu, mobil Transpas yang membawa Sudirman langsung masuk melalui pintu utara Lapas Cirebon. Pintu tersebut segera ditutup rapat setelah mobil masuk, sementara awak media hanya diizinkan mengambil gambar dari luar gerbang. Beberapa anggota keluarga terlihat menunggu kedatangan Sudirman, termasuk kakaknya, Beni, adiknya, Lilis, serta kedua orang tua mereka. Beni, kakak kandung Sudirman, mengungkapkan perasaan bahagianya saat melihat adiknya kembali ke Lapas Cirebon dalam keadaan sehat. Menurutnya, keluarga sudah lama menantikan momen ini. Perasaan saya dan keluarga sangat senang serta bahagia, Sudirman sudah ada di Lapas Cirebon. Itu memang harapan yang ditunggu-tunggu oleh keluarga, ujar Beni saat dikonfirmasi Tribun, Jumat, 6 September 2024. Ia juga bercerita mengenai percakapan pertama mereka setelah Sudirman tiba di lapas. Kemarin di dalam lapas setelah Sudirman datang, yang pertama diobrolkan ia menanyakan kesehatannya, ternyata alhamdulillah sehat. Sempat nangis juga terharu, ucapnya. Beni turut mengapresiasi pelayanan yang diberikan pihak lapas kepada adiknya. Tak lupa, Beni menyampaikan rasa terima kasihnya kepada tim kuasa hukum Sudirman, terutama kepada Oto Hasibuan dan Titin Prialianti. Bocor perbincangan antara 6 terpidana kasus Vina dengan Sudirman, 6 terpidana kasus Vina akhirnya kembali bertemu Sudirman. Sudirman diketahui menjadi satu-satunya terpidana yang mengaku terlibat dalam kasus Vina. Atas pengakuan itu 6 terpidana akhirnya dipenjara seumur hidup. Meski menjadi biang kerok dalam kasus Vina Cirebon, pengacara Peradi Jan Huta Barat menekankan hubungan 6 terpidana dan Sudirman baik-baik saja. Menurut Jan Huta Barat, 6 terpidana kasus Vina Cirebon juga memahami kondisi psikologi Sudirman. Meski menjadi biang kerok, menurut pengacaranya, Titin Prialianti juga membocorkan perbincangan 6 terpidana saat bertemu Sudirman di Lapas Kesambi Cirebon. Kata Titin, 6 terpidana kasus Vina langsung memberi semangat pada Sudirman, mereka bahkan berjanji akan menjaga Sudirman.
Titin lantas pastikan tak akan ada balas dendam antara terpidana dan Sudirman. Hakim menolak permohonan untuk menyatukan sidang PK Sudirman dengan 6 terpidana kasus Vina yang lain. Pengacara terpidana kasus Vina, Otto Hasibuan sebelumnya membuat permohonan ke hakim agar sidang PK Sudirman disatukan. Otto Hasibuan pun membuat 3 bagian dalam permohonan sidang PK terpidana kasus Vina. Dari 6 yang ada di luar Sudirman, permohonan ini kami bagi jadi 3 bagian. 1 bagian permohonan untuk mewakili Hadi Saputra, Eka Sandi, Jaya dan Supriyanto. Kecuali Sudirman, kata Otto Hasibuan saat sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon. Pengacara memisahkan Rivaldi dan Eko Ramadhani. Permohonan PK Rivaldi kami buatkan sendiri, Eko Ramadhani juga sendiri. Untuk permohonan PK ini 3 permohonan, kemudian di luar itu juga ada Sudirman jadi 4, jelas Otto Hasibuan. Otto Hasibuan mengusulkan agar sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon bisa cepat dan tak rumit, maka menyatukan Sudirman dengan 6 terpidana lain. Bukan hanya itu, pertimbangan lain juga agar pengacara tak perlu membaca semua permohonan satu persatu. Selain itu, saksi dan ahli juga tak perlu datang berulang kali. Menjawab usulan itu, Hakim Arif Ferdian langsung mengabulkan permohonan untuk Rivaldi, Eko, Hadi, Eka, Supriyanto dan Jaya. Tapi Hakim Arif Ferdian tak bisa mengabulkan menyatukan Sudirman dengan terpidana kasus Vina Cirebon yang lain. Yang Sudirman tidak dapat kami kabulkan karena ada alasannya, katanya. Menurutnya, jarak waktu pendaftaran pengajuan kembali 6 terpidana kasus Vina Cirebon terlampau jauh dengan Sudirman. Pengajuan Sudirman jauh setelah pendaftaran PK atas nama Rivaldi, Eko dan Hadi dan kawan-kawan, makanya kami tersendirikan sidangnya, kata Ari. Sambutan hangat ditunjukkan oleh 6 terpidana kasus Vina Cirebon saat Sudirman kembali ke Lapas Kelas 1 Cirebon, Kamis, 5 Agustus 2024. Diketahui, ini pertama kalinya 6 terpidana bertemu lagi dengan Sudirman setelah bulan Mei lalu dipindahkan saat penangkapan Peggy Setiawan. Saat itu para terpidana kasus Vina dipindahkan ke lapas, kecuali Sudirman. Sudirman dipisahkan dengan terpidana lain dan ditahan di Polda Jabar. Setelah itu, Sudirman sulit ditemui hingga akhirnya dipindahkan ke Lapas Bancai, Bandung sementara teman-temannya dikembalikan ke Lapas Cirebon. Kini Sudirman sudah kembali bersama dengan teman-temannya lagi di Lapas Cirebon. Kuasa hukum Sudirman, Jan S. Huta Barat mengatakan, pertemuan Sudirman dan 6 terpidana kasus Vina berlangsung haru. Ke-6 terpidana kasus Vina langsung memeluk Sudirman saat tiba di Lapas Cirebon. Bertemu semua, mereka berpelukan, keren banget, kata kuasa hukum 7 terpidana, Jan S. Huta Barat dikutip dari YouTube Vario Channel, Jumat, 6 Agustus 2024. Tak ada pembulian terhadap Sudirman, Jan memastikan kalau para terpidana akan menjaganya. Menurut Jan, 6 terpidana menerima Sudirman dengan baik dan saling memberikan dukungan. Yang paling penting teman-temannya itu benar-benar sayang sama Sudirman, kata dia lagi. Jan mengatakan, Sudirman sangat bahagia saat dipindahkan dari Lapas Bancai. Perlakuan istimewa didapatkan Sudirman, terpidana kasus Vina setelah dikembalikan ke Lapas Kelas 1 Cirebon, pada Kamis, 5 September 2024. Sudirman kini dalam penjagaan penuh dari LPSK setelah permohonannya disetujui. Artinya, selain dijaga petugas lapas, Sudirman juga dijaga selama 25 jam oleh petugas LPSK di dalam penjara. Ini berbeda dengan 6 terpidana kasus Vina lainnya yang mendapatkan perlindungan fisik, namun ketika di lapas hanya berupa pemantauan saja. Tak hanya penjagaan, LPSK juga siap memberikan bantuan psikologis kepada Sudirman. Kami pastikan Sudirman sudah dalam perlindungan LPSK, yang sisinya kami memberikan bantuan psikologis dan pengawasan, ucap Wakil Ketua LPSK, Sri Suparyati dalam wawancara di Lapas Cirebon pada Kamis, 5 September 2024. Dikatakan Sri Suparyati, meskipun Sudirman dalam kondisi fisik yang sehat, perlu dilakukan pemeriksaan medis lebih lanjut.
Secara fisik, Sudirman sehat, tetapi memang perlu dicek kembali berkaitan dengan medisnya, ujar Sri. LPSK juga berkoordinasi dengan lapas untuk mengawal Sudirman dalam proses persidangan peninjauan kembali yang akan diajukan. Menurut Sri, perlindungan ini penting mengingat kondisi mental Sudirman yang dapat mempengaruhi keterangannya. Sebelumnya tim khusus bentukan Kapolri untuk mengungkap kasus Vina dianggap melempem. Hal tersebut karena hingga kini tim sus kasus Vina terlihat diam dan tidak memberikan informasi terkait perkembangan penyelidikan kasus Vina. Namun hal lain diungkap oleh pakar psikologi forensik, Reza Indragiri Amriel. Reza Indragiri menduga tim sus kasus Vina sudah punya kesimpulan dari penyelidikan kasus Vina. Firasat saya, tim sus dimaksud sudah punya simpulan tentang tidak adanya pidana di balik kematian tidak wajar Eki dan Vina, kata Reza dalam keterangan yang diterima, Kamis, 5 September 2024. Reza Indragiri juga menduga tim sus sudah menyimpulkan adanya pelanggaran etik oleh personel Polres Cirebon dan Polda Jabar. Reza Indragiri pun mendesak Mabes Polri segera umumkan hasil kerja tim sus kasus Vina. Menurutnya, hasil kerja tim sus itu patut disodorkan sebagai alat bukti baru pada peninjauan kembali. Mulia sekali jika Polri melakukan itu. Jadi, Polri tidak hanya memproses hukum orang yang bersalah, tapi juga menginisiasi langkah hukum guna membebaskan orang yang tidak bersalah, katanya. Reza menilai sikap Mabes Polri sedemikian rupa juga secara tidak langsung akan memberikan justifikasi ekstra bagi perlindungan yang LPSK kenakan kepada para terpidana. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban memberikan perlindungan kepada 7 terpidana kasus Vina Cirebon. Ketujuh terpidana itu bernama Jaya, Supriyanto, Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi Saputra, Rivaldi Aditya Wardana, dan Sudirman. Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Asmi Syahputra menduga pemberian perlindungan terhadap ketujuh terpidana, karena LPSK juga ragu bahwa mereka merupakan pelaku sebenarnya. Jangan-jangan LPSK melihat bahwa mereka, 7 terpidana, adalah korban yang perlu mendapatkan perlindungan karena mereka dimasukkan atas laporan palsu, katanya seperti dikutip dari salah satu TV swasta, Rabu, 4 September 2024. Pasalnya, tak mudah bagi LPSK untuk memberikan perlindungan hukum terhadap seseorang. Sebaliknya, LPSK tidak memberikan perlindungan terhadap Ibtu Rudiana, Pasren dan Kahfi. Padahal, Ibtu Rudiana merupakan ayah dari korban almarhum Eki. Sementara kesaksian Pasren dan Kahfi yang menguatkan bahwa kasus itu adalah pembunuhan. Namun, LPSK menolak untuk memberikan perlindungan bagi mereka. Hal itu sempat diungkapkan oleh pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu. Edwin mengatakan LPSK menolak karena keterangan yang diberikan ketiga orang tersebut cenderung tidak konsisten dan menutup-nutupi kasus yang sebenarnya terjadi. Mereka memberikan keterangan atau informasi tidak konsisten, berubah-berubah normatif dan cenderung menutupi informasi yang berkaitan dengan peristiwa, ujar Edwin seperti dikutip dari program salah satu TV swasta yang tayang pada Kamis, 25 Juli 2024. Ex-Kabareskrim Polri Komjen Purn Susno 2J Meradang. Ia menyentil putusan sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus Vina Cirebon yang dinilai terlalu lama diproses oleh Mahkamah Agung, MA. Semestinya Hakim MA sudah bisa memutus sidang tersebut dengan menutup mata, lantaran bukti-bukti yang menunjukkan kasus itu adalah pembunuhan sudah rontok berguguran. Para terpidana, yang kini mendekam di bui, juga bukan pelakunya. Susno begitu kesal ketika mendengar bahwa hasil PK terpidana baru keluar 3 bulan lamanya. Apa yang dibaca, emangnya 1000 halaman. Kita yang menggaji Hakim Agung, kita enggak senang. Mudah-mudahan dengar, kita yang menggaji Hakim Agung, saya bayar pajak bertani, bayar pajak pensiun, pajak lain-lain. Baca gitu aja 3 bulan, kurang kerjaan, ujarnya kesal seperti dikutip dari Nusantara TV yang tayang pada Jumat, tanggal 6 September tahun 2024. Ex-Kapolda Jawa Barat tersebut juga menyinggung Hakim jika berkas-berkas sidang PK yang diproses oleh Hakim Agung terlalu lama. Ia menyimpulkan bahwa hakim itu tidak mengikuti kasus yang sudah dibahas sekitar 3 bulan lebih. Berarti dia tidak pernah dengar di TV. TV ini sudah geger senusantara tentang masalah ini. Dan, para terpidana itu sudah dipenjara 8 tahun gitu, kok 3 bulan. Apa yang dipikirkan, itulah skala prioritas.
Mereka, para hakim, belum pernah masuk penjara. Saya pernah. Enggak enak, ujar Susno kesal. Susno melanjutkan jika hasil PK Saka Tatal menyatakan bahwa Saka tidak bersalah, maka ketujuh terpidana lainnya juga akan dinyatakan hasil yang sama. Pasalnya, Saka dan ketujuh terpidana dipidana karena pasal pembunuhan berencana. Tidak mungkin bersama-sama tapi putusannya berbeda. Dan juga kalau menurut saya kalau hakimnya benar, mudah-mudahan Mahkamah Agung dengar. Ngapain berlama-lama kalau perlu Senin depan diputus ya, katanya. Menurut Susno, apa yang menimpa para terpidana kasus Vina Cirebon serupa dengan kasus yang menimpanya dulu. Ia pun sama-sama menjadi korban dari kasus yang direkayasa. Iya, saya pernah dikhianati juga kan, pernah direkayasa juga kan. Enggak enak, katanya. Sudirman, terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon, resmi kembali ke Lapas Kelas 1 Cirebon, pada Kamis, 5 September 2024, siang. Kedatangannya kemarin disambut penuh haru oleh keluarga yang sudah lama menanti momen ini. Seperti diketahui, Sudirman tiba menggunakan mobil Transpas dari Lapas Bancai Bandung. Sudirman pun dikawal ketat dari LPSK. Pantauan di lokasi saat itu, mobil Transpas yang membawa Sudirman langsung masuk melalui pintu utara Lapas Cirebon. Pintu tersebut segera ditutup rapat setelah mobil masuk, sementara awak media hanya diizinkan mengambil gambar dari luar gerbang. Beberapa anggota keluarga terlihat menunggu kedatangan Sudirman, termasuk kakaknya, Beni, adiknya, Lilis, serta kedua orang tua mereka. Beni, kakak kandung Sudirman, mengungkapkan perasaan bahagianya saat melihat adiknya kembali ke Lapas Cirebon dalam keadaan sehat. Menurutnya, keluarga sudah lama menantikan momen ini. Perasaan saya dan keluarga sangat senang serta bahagia, Sudirman sudah ada di Lapas Cirebon. Itu memang harapan yang ditunggu-tunggu oleh keluarga, ujar Beni saat dikonfirmasi Tribun, Jumat, 6 September 2024. Ia juga bercerita mengenai percakapan pertama mereka setelah Sudirman tiba di lapas. Kemarin di dalam lapas setelah Sudirman datang, yang pertama diobrolkan ia menanyakan kesehatannya, ternyata alhamdulillah sehat. Sempat nangis juga terharu, ucapnya. Beni turut mengapresiasi pelayanan yang diberikan pihak lapas kepada adiknya. Tak lupa, Beni menyampaikan rasa terima kasihnya kepada tim kuasa hukum Sudirman, terutama kepada Otto Hasibuan dan Titin Prialianti. Bocor perbincangan antara 6 terpidana kasus Vina dengan Sudirman, 6 terpidana kasus Vina akhirnya kembali bertemu Sudirman. Sudirman diketahui menjadi satu-satunya terpidana yang mengaku terlibat dalam kasus Vina. Atas pengakuan itu 6 terpidana akhirnya dipenjara seumur hidup. Meski menjadi biang kerok dalam kasus Vina Cirebon, pengacara Peradi Jan Huta Barat menekankan hubungan 6 terpidana dan Sudirman baik-baik saja. Menurut Jan Huta Barat, 6 terpidana kasus Vina Cirebon juga memahami kondisi psikologi Sudirman. Meski menjadi biang kerok, menurut pengacaranya, Titin Prialianti juga membocorkan perbincangan 6 terpidana saat bertemu Sudirman di Lapas Kesambi Cirebon. Kata Titin, 6 terpidana kasus Vina langsung memberi semangat pada Sudirman, mereka bahkan berjanji akan menjaga Sudirman. Titin lantas pastikan tak akan ada balas dendam antara terpidana dan Sudirman. Hakim menolak permohonan untuk menyatukan sidang PK Sudirman dengan 6 terpidana kasus Vina yang lain. Pengacara terpidana kasus Vina, Otto Hasibuan sebelumnya membuat permohonan ke hakim agar sidang PK Sudirman disatukan. Otto Hasibuan pun membuat 3 bagian dalam permohonan sidang PK terpidana kasus Vina. Dari 6 yang ada di luar Sudirman, permohonan ini kami bagi jadi 3 bagian. 1 bagian permohonan untuk mewakili Hadi Saputra, Eka Sandi, Jaya dan Supriyanto. Kecuali Sudirman, kata Otto Hasibuan saat sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon. Pengacara memisahkan Rivaldi dan Eko Ramadhani. Permohonan PK Rivaldi kami buatkan sendiri, Eko Ramadhani juga sendiri. Untuk permohonan PK ini 3 permohonan, kemudian di luar itu juga ada Sudirman jadi 4, jelas Otto Hasibuan.
Oto Hasibuan mengusulkan agar sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon bisa cepat dan tak rumit, maka menyatukan Sudirman dengan 6 terpidana lain. Bukan hanya itu, pertimbangan lain juga agar pengacara tak perlu membaca semua permohonan satu persatu. Selain itu, saksi dan ahli juga tak perlu datang berulang kali. Menjawab usulan itu, Hakim Arif Ferdian langsung mengabulkan permohonan untuk Rivaldi, Eko, Hadi, Eka, Supriyanto dan Jaya. Tapi Hakim Arif Ferdian tak bisa mengabulkan menyatukan Sudirman dengan terpidana kasus Vina Cirebon yang lain. Yang Sudirman tidak dapat kami kabulkan karena ada alasannya, katanya. Menurutnya, jarak waktu pendaftaran pengajuan kembali 6 terpidana kasus Vina Cirebon terlampau jauh dengan Sudirman. Pengajuan Sudirman jauh setelah pendaftaran PK atas nama Rivaldi, Eko dan Hadi dan kawan-kawan, makanya kami tersendirikan sidangnya, kata Ari. Sambutan hangat ditunjukkan oleh 6 terpidana kasus Vina Cirebon saat Sudirman kembali ke Lapas Kelas 1 Cirebon, Kamis, 5 Agustus 2024. Diketahui, ini pertama kalinya 6 terpidana bertemu lagi dengan Sudirman setelah bulan Mei lalu dipindahkan saat penangkapan Pegi Setiawan. Saat itu para terpidana kasus Vina dipindahkan ke lapas, kecuali Sudirman. Sudirman dipisahkan dengan terpidana lain dan ditahan di Polda Jabar. Setelah itu, Sudirman sulit ditemui hingga akhirnya dipindahkan ke Lapas Bancai, Bandung sementara teman-temannya dikembalikan ke Lapas Cirebon. Kini Sudirman sudah kembali bersama dengan teman-temannya lagi di Lapas Cirebon. Kuasa hukum Sudirman, Jan S. Huta Barat mengatakan, pertemuan Sudirman dan 6 terpidana kasus Vina berlangsung haru. Ke-6 terpidana kasus Vina langsung memeluk Sudirman saat tiba di Lapas Cirebon. Bertemu semua, mereka berpelukan, keren banget, kata kuasa hukum 7 terpidana, Jan S. Huta Barat dikutip dari YouTube Vario Channel, Jumat, 6 Agustus 2024. Tak ada pembulian terhadap Sudirman, Jan memastikan kalau para terpidana akan menjaganya. Menurut Jan, 6 terpidana menerima Sudirman dengan baik dan saling memberikan dukungan. Yang paling penting teman-temannya itu benar-benar sayang sama Sudirman, kata dia lagi. Jan mengatakan, Sudirman sangat bahagia saat dipindahkan dari Lapas Bancai. Perlakuan istimewa didapatkan Sudirman, terpidana kasus Vina setelah dikembalikan ke Lapas Kelas 1 Cirebon, pada Kamis, 5 September 2024. Sudirman kini dalam penjagaan penuh dari LPSK setelah permohonannya disetujui. Artinya, selain dijaga petugas lapas, Sudirman juga dijaga selama 25 jam oleh petugas LPSK di dalam penjara. Ini berbeda dengan 6 terpidana kasus Vina lainnya yang mendapatkan perlindungan fisik, namun ketika di lapas hanya berupa pemantauan saja. Tak hanya penjagaan, LPSK juga siap memberikan bantuan psikologis kepada Sudirman. Kami pastikan Sudirman sudah dalam perlindungan LPSK, yang sisinya kami memberikan bantuan psikologis dan pengawasan, ucap Wakil Ketua LPSK, Sri Suparyati dalam wawancara di Lapas Cirebon pada Kamis, 5 September 2024. Dikatakan Sri Suparyati, meskipun Sudirman dalam kondisi fisik yang sehat, perlu dilakukan pemeriksaan medis lebih lanjut. Secara fisik, Sudirman sehat, tetapi memang perlu dicek kembali berkaitan dengan medisnya, ujar Sri. LPSK juga berkoordinasi dengan lapas untuk mengawal Sudirman dalam proses persidangan peninjauan kembali yang akan diajukan. Menurut Sri, perlindungan ini penting mengingat kondisi mental Sudirman yang dapat mempengaruhi keterangannya. Sebelumnya tim khusus bentukan Kapolri untuk mengungkap kasus Vina dianggap melempem. Hal tersebut karena hingga kini tim sus kasus Vina terlihat diam dan tidak memberikan informasi terkait perkembangan penyelidikan kasus Vina. Namun hal lain diungkap oleh pakar psikologi forensik, Reza Indragiri Amriel. Reza Indragiri menduga tim sus kasus Vina sudah punya kesimpulan dari penyelidikan kasus Vina. Firasat saya, tim sus dimaksud sudah punya simpulan tentang tidak adanya pidana di balik kematian tidak wajar Eki dan Vina, kata Reza dalam keterangan yang diterima, Kamis, 5 September 2024. Reza Indragiri juga menduga tim sus sudah menyimpulkan adanya pelanggaran etik oleh personel Polres Cirebon dan Polda Jabar. Reza Indragiri pun mendesak Mabes Polri segera umumkan hasil kerja tim sus kasus Vina. Menurutnya, hasil kerja tim sus itu patut disodorkan sebagai alat bukti baru pada peninjauan kembali.
Mulia sekali jika Polri melakukan itu. Jadi, Polri tidak hanya memproses hukum orang yang bersalah, tapi juga menginisiasi langkah hukum guna membebaskan orang yang tidak bersalah, katanya. Reza menilai sikap Mabes Polri sedemikian rupa juga secara tidak langsung akan memberikan justifikasi ekstra bagi perlindungan yang LPSK kenakan kepada para terpidana. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban memberikan perlindungan kepada 7 terpidana kasus Vina Cirebon. Ketujuh terpidana itu bernama Jaya, Supriyanto, Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi Saputra, Rivaldi Aditya Wardana, dan Sudirman. Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Asmi Syahputra menduga pemberian perlindungan terhadap ketujuh terpidana, karena LPSK juga ragu bahwa mereka merupakan pelaku sebenarnya. Jangan-jangan LPSK melihat bahwa mereka, 7 terpidana, adalah korban yang perlu mendapatkan perlindungan karena mereka dimasukkan atas laporan palsu, katanya seperti dikutip dari salah satu TV swasta, Rabu, 4 September 2024. Pasalnya, tak mudah bagi LPSK untuk memberikan perlindungan hukum terhadap seseorang. Sebaliknya, LPSK tidak memberikan perlindungan terhadap Ibtu Rudiana, Pasren dan Kahfi. Padahal, Ibtu Rudiana merupakan ayah dari korban almarhum Eki. Sementara kesaksian Pasren dan Kahfi yang menguatkan bahwa kasus itu adalah pembunuhan. Namun, LPSK menolak untuk memberikan perlindungan bagi mereka. Hal itu sempat diungkapkan oleh pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu. Edwin mengatakan LPSK menolak karena keterangan yang diberikan ketiga orang tersebut cenderung tidak konsisten dan menutup-nutupi kasus yang sebenarnya terjadi. Mereka memberikan keterangan atau informasi tidak konsisten, berubah-berubah normatif dan cenderung menutupi informasi yang berkaitan dengan peristiwa, ujar Edwin seperti dikutip dari program salah satu TV swasta yang tayang pada Kamis, 25 Juli 2024. Ex-Kabareskrim Polri Komjen Purn Susno 2J Meradang. Ia menyentil putusan sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus Vina Cirebon yang dinilai terlalu lama diproses oleh Mahkamah Agung, MA. Semestinya Hakim MA sudah bisa memutus sidang tersebut dengan menutup mata, lantaran bukti-bukti yang menunjukkan kasus itu adalah pembunuhan sudah rontok berguguran. Para terpidana, yang kini mendekam di bui, juga bukan pelakunya. Susno begitu kesal ketika mendengar bahwa hasil PK terpidana baru keluar 3 bulan lamanya. Apa yang dibaca, emangnya 1000 halaman. Kita yang menggaji Hakim Agung, kita enggak senang. Mudah-mudahan dengar, kita yang menggaji Hakim Agung, saya bayar pajak bertani, bayar pajak pensiun, pajak lain-lain. Baca gitu aja 3 bulan, kurang kerjaan, ujarnya kesal seperti dikutip dari Nusantara TV yang tayang pada Jumat, tanggal 6 September tahun 2024. Ex-Kapolda Jawa Barat tersebut juga menyinggung Hakim jika berkas-berkas sidang PK yang diproses oleh Hakim Agung terlalu lama. Ia menyimpulkan bahwa hakim itu tidak mengikuti kasus yang sudah dibahas sekitar 3 bulan lebih. Berarti dia tidak pernah dengar di TV. TV ini sudah geger senusantara tentang masalah ini. Dan, para terpidana itu sudah dipenjara 8 tahun gitu, kok 3 bulan. Apa yang dipikirkan, itulah skala prioritas. Mereka, para hakim, belum pernah masuk penjara, saya pernah. Enggak enak, ujar Susno kesal. Susno melanjutkan jika hasil PK Saka Tatal menyatakan bahwa Saka tidak bersalah, maka ketujuh terpidana lainnya juga akan dinyatakan hasil yang sama. Pasalnya, Saka dan ketujuh terpidana dipidana karena pasal pembunuhan berencana. Tidak mungkin bersama-sama tapi putusannya berbeda. Dan juga kalau menurut saya kalau hakimnya benar, mudah-mudahan Mahkamah Agung dengar. Ngapain berlama-lama kalau perlu Senin depan diputus ya, katanya. Menurut Susno, apa yang menimpa para terpidana kasus Vina Cirebon serupa dengan kasus yang menimpanya dulu. Ia pun sama-sama menjadi korban dari kasus yang direkayasa. Iya, saya pernah dikhianati juga kan, pernah direkayasa juga kan. Enggak enak, katanya. Sudirman, terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon, resmi kembali ke Lapas Kelas 1 Cirebon, pada Kamis, 5 September 2024, siang. Kedatangannya kemarin disambut penuh haru oleh keluarga yang sudah lama menanti momen ini. Seperti diketahui, Sudirman tiba menggunakan mobil Transpas dari Lapas Bancai Bandung. Sudirman pun dikawal ketat dari LPSK. Pantauan di lokasi saat itu, mobil Transpas yang membawa Sudirman langsung masuk melalui pintu utara Lapas Cirebon.
Pintu tersebut segera ditutup rapat setelah mobil masuk, sementara awak media hanya diizinkan mengambil gambar dari luar gerbang. Beberapa anggota keluarga terlihat menunggu kedatangan Sudirman, termasuk kakaknya, Beni, adiknya, Lilis, serta kedua orang tua mereka. Beni, kakak kandung Sudirman, mengungkapkan perasaan bahagianya saat melihat adiknya kembali ke lapas Cirebon dalam keadaan sehat. Menurutnya, keluarga sudah lama menantikan momen ini. Perasaan saya dan keluarga sangat senang serta bahagia, Sudirman sudah ada di lapas Cirebon. Itu memang harapan yang ditunggu-tunggu oleh keluarga, ujar Beni saat dikonfirmasi Tribun, Jumat, 6 September 2024. Ia juga bercerita mengenai percakapan pertama mereka setelah Sudirman tiba di lapas. Kemarin di dalam lapas setelah Sudirman datang, yang pertama diobrolkan ia menanyakan kesehatannya, ternyata alhamdulillah sehat. Sempat nangis juga terharu, ucapnya. Beni turut mengapresiasi pelayanan yang diberikan pihak lapas kepada adiknya. Tak lupa, Beni menyampaikan rasa terima kasihnya kepada tim kuasa hukum Sudirman, terutama kepada Oto Hasibuan dan Titin Prialianti. Bocor perbincangan antara 6 terpidana kasus Vina dengan Sudirman, 6 terpidana kasus Vina akhirnya kembali bertemu Sudirman. Sudirman diketahui menjadi satu-satunya terpidana yang mengaku terlibat dalam kasus Vina. Atas pengakuan itu 6 terpidana akhirnya dipenjara seumur hidup. Meski menjadi biang kerok dalam kasus Vina Cirebon, pengacara Peradi Jan Huta Barat menekankan hubungan 6 terpidana dan Sudirman baik-baik saja. Menurut Jan Huta Barat, 6 terpidana kasus Vina Cirebon juga memahami kondisi psikologi Sudirman. Meski menjadi biang kerok, menurut pengacaranya, Titin Prialianti juga membocorkan perbincangan 6 terpidana saat bertemu Sudirman di Lapas Kesambi Cirebon. Kata Titin, 6 terpidana kasus Vina langsung memberi semangat pada Sudirman, mereka bahkan berjanji akan menjaga Sudirman. Titin lantas pastikan tak akan ada balas dendam antara terpidana dan Sudirman. Hakim menolak permohonan untuk menyatukan sidang PK Sudirman dengan 6 terpidana kasus Vina yang lain. Pengacara terpidana kasus Vina, Oto Hasibuan sebelumnya membuat permohonan ke hakim agar sidang PK Sudirman disatukan. Oto Hasibuan pun membuat 3 bagian dalam permohonan sidang PK terpidana kasus Vina. Dari 6 yang ada di luar Sudirman, permohonan ini kami bagi jadi 3 bagian. 1 bagian permohonan untuk mewakili Hadi Saputra, Eka Sandi, Jaya dan Supriyanto. Kecuali Sudirman, kata Oto Hasibuan saat sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon. Pengacara memisahkan Rivaldi dan Eko Ramadhani. Permohonan PK Rivaldi kami buatkan sendiri, Eko Ramadhani juga sendiri. Untuk permohonan PK ini 3 permohonan, kemudian di luar itu juga ada Sudirman jadi 4, jelas Oto Hasibuan. Oto Hasibuan mengusulkan agar sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon bisa cepat dan tak rumit, maka menyatukan Sudirman dengan 6 terpidana lain. Bukan hanya itu, pertimbangan lain juga agar pengacara tak perlu membaca semua permohonan satu persatu. Selain itu, saksi dan ahli juga tak perlu datang berulang kali. Menjawab usulan itu, Hakim Ari Ferdian langsung mengabulkan permohonan untuk Rivaldi, Eko, Hadi, Eka, Supriyanto dan Jaya. Tapi Hakim Ari Ferdian tak bisa mengabulkan menyatukan Sudirman dengan terpidana kasus Vina Cirebon yang lain. Yang Sudirman tidak dapat kami kabulkan karena ada alasannya, katanya. Menurutnya, jarak waktu pendaftaran pengajuan kembali 6 terpidana kasus Vina Cirebon terlampau jauh dengan Sudirman. Pengajuan Sudirman jauh setelah pendaftaran PK atas nama Rivaldi, Eko dan Hadi dan kawan-kawan, makanya kami tersendirikan sidangnya, kata Ari. Sambutan hangat ditunjukkan oleh 6 terpidana kasus Vina Cirebon saat Sudirman kembali ke Lapas Kelas 1 Cirebon, Kamis, 5 Agustus 2024. Diketahui, ini pertama kalinya 6 terpidana bertemu lagi dengan Sudirman setelah bulan Mei lalu dipindahkan saat penangkapan Pegi Setiawan. Saat itu para terpidana kasus Vina dipindahkan ke lapas, kecuali Sudirman.
Sudirman dipisahkan dengan terpidana lain dan ditahan di Polda Jabar. Setelah itu, Sudirman sulit ditemui hingga akhirnya dipindahkan ke Lapas Bancai, Bandung sementara teman-temannya dikembalikan ke Lapas Cirebon. Kini Sudirman sudah kembali bersama dengan teman-temannya lagi di Lapas Cirebon. Kuasa hukum Sudirman, Jan S. Huta Barat mengatakan, pertemuan Sudirman dan 6 terpidana kasus Vina berlangsung haru. Ke-6 terpidana kasus Vina langsung memeluk Sudirman saat tiba di Lapas Cirebon. Bertemu semua, mereka berpelukan, keren banget, kata kuasa hukum 7 terpidana, Jan S. Huta Barat dikutip dari YouTube Vario Channel, Jumat, 6 Agustus 2024. Tak ada pembulian terhadap Sudirman, Jan memastikan kalau para terpidana akan menjaganya. Menurut Jan, 6 terpidana menerima Sudirman dengan baik dan saling memberikan dukungan. Yang paling penting teman-temannya itu benar-benar sayang sama Sudirman, kata dia lagi. Jan mengatakan, Sudirman sangat bahagia saat dipindahkan dari Lapas Bancai. Perlakuan istimewa didapatkan Sudirman, terpidana kasus Vina setelah dikembalikan ke Lapas Kelas 1 Cirebon, pada Kamis, 5 September 2024. Sudirman kini dalam penjagaan penuh dari LPSK setelah permohonannya disetujui. Artinya, selain dijaga petugas lapas, Sudirman juga dijaga selama 25 jam oleh petugas LPSK di dalam penjara. Ini berbeda dengan 6 terpidana kasus Vina lainnya yang mendapatkan perlindungan fisik, namun ketika di lapas hanya berupa pemantauan saja. Tak hanya penjagaan, LPSK juga siap memberikan bantuan psikologis kepada Sudirman. Kami pastikan Sudirman sudah dalam perlindungan LPSK, yang sisinya kami memberikan bantuan psikologis dan pengawasan, ucap Wakil Ketua LPSK, Sri Suparyati dalam wawancara di Lapas Cirebon pada Kamis, 5 September 2024. Dikatakan Sri Suparyati, meskipun Sudirman dalam kondisi fisik yang sehat, perlu dilakukan pemeriksaan medis lebih lanjut. Secara fisik, Sudirman sehat, tetapi memang perlu dicek kembali berkaitan dengan medisnya, ujar Sri. LPSK juga berkoordinasi dengan lapas untuk mengawal Sudirman dalam proses persidangan peninjauan kembali yang akan diajukan. Menurut Sri, perlindungan ini penting mengingat kondisi mental Sudirman yang dapat mempengaruhi keterangannya. Sebelumnya tim khusus bentukan Kapolri untuk mengungkap kasus Vina dianggap melempem. Hal tersebut karena hingga kini tim sus kasus Vina terlihat diam dan tidak memberikan informasi terkait perkembangan penyelidikan kasus Vina. Namun hal lain diungkap oleh pakar psikologi forensik, Reza Indragiri Amriel. Reza Indragiri menduga tim sus kasus Vina sudah punya kesimpulan dari penyelidikan kasus Vina. Firasat saya, tim sus dimaksud sudah punya simpulan tentang tidak adanya pidana di balik kematian tidak wajar Eki dan Vina, kata Reza dalam keterangan yang diterima, Kamis, 5 September 2024. Reza Indragiri juga menduga tim sus sudah menyimpulkan adanya pelanggaran etik oleh personel Polres Cirebon dan Polda Jabar. Reza Indragiri pun mendesak Mabes Polri segera umumkan hasil kerja tim sus kasus Vina. Menurutnya, hasil kerja tim sus itu patut disodorkan sebagai alat bukti baru pada peninjauan kembali. Mulia sekali jika Polri melakukan itu. Jadi, Polri tidak hanya memproses hukum orang yang bersalah, tapi juga menginisiasi langkah hukum guna membebaskan orang yang tidak bersalah, katanya. Reza menilai sikap Mabes Polri sedemikian rupa juga secara tidak langsung akan memberikan justifikasi ekstra bagi perlindungan yang LPSK kenakan kepada para terpidana. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban memberikan perlindungan kepada 7 terpidana kasus Vina Cirebon. Ketujuh terpidana itu bernama Jaya, Supriyanto, Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi Saputra, Rivaldi Aditya Wardana, dan Sudirman. Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Asmi Syahputra menduga pemberian perlindungan terhadap ketujuh terpidana, karena LPSK juga ragu bahwa mereka merupakan pelaku sebenarnya. Jangan-jangan LPSK melihat bahwa mereka, 7 terpidana, adalah korban yang perlu mendapatkan perlindungan karena mereka dimasukkan atas laporan palsu, katanya seperti dikutip dari salah satu TV swasta, Rabu, 4 September 2024. Pasalnya, tak mudah bagi LPSK untuk memberikan perlindungan hukum terhadap seseorang. Sebaliknya, LPSK tidak memberikan perlindungan terhadap Ibtu Rudiana, Pasren dan Kahfi.
Padahal, Ibtu Rudiana merupakan ayah dari korban almarhum Eki. Sementara kesaksian Pasren dan Kahfi yang menguatkan bahwa kasus itu adalah pembunuhan. Namun, LPSK menolak untuk memberikan perlindungan bagi mereka. Hal itu sempat diungkapkan oleh pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu. Edwin mengatakan LPSK menolak karena keterangan yang diberikan ketiga orang tersebut cenderung tidak konsisten dan menutup-nutupi kasus yang sebenarnya terjadi. Mereka memberikan keterangan atau informasi tidak konsisten, berubah-berubah normatif dan cenderung menutupi informasi yang berkaitan dengan peristiwa, ujar Edwin seperti dikutip dari program salah satu TV swasta yang tayang pada Kamis, 25 Juli 2024. Ex-Kabareskrim Polri Komjen Purn Susno 2J Meradang. Ia menyentil putusan sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus Vina Cirebon yang dinilai terlalu lama diproses oleh Mahkamah Agung, MA. Semestinya Hakim MA sudah bisa memutus sidang tersebut dengan menutup mata, lantaran bukti-bukti yang menunjukkan kasus itu adalah pembunuhan sudah rontok berguguran. Para terpidana, yang kini mendekam di bui, juga bukan pelakunya. Susno begitu kesal ketika mendengar bahwa hasil PK terpidana baru keluar 3 bulan lamanya. Apa yang dibaca, emangnya 1000 halaman. Kita yang menggaji Hakim Agung, kita enggak senang. Mudah-mudahan dengar, kita yang menggaji Hakim Agung, saya bayar pajak bertani, bayar pajak pensiun, pajak lain-lain. Baca gitu aja 3 bulan, kurang kerjaan, ujarnya kesal seperti dikutip dari Nusantara TV yang tayang pada Jumat, tanggal 6 September tahun 2024. Ex-Kapolda Jawa Barat tersebut juga menyinggung Hakim jika berkas-berkas sidang PK yang diproses oleh Hakim Agung terlalu lama. Ia menyimpulkan bahwa hakim itu tidak mengikuti kasus yang sudah dibahas sekitar 3 bulan lebih. Berarti dia tidak pernah dengar di TV. TV ini sudah geger senusantara tentang masalah ini. Dan, para terpidana itu sudah dipenjara 8 tahun gitu, kok 3 bulan. Apa yang dipikirkan, itulah skala prioritas. Mereka, para hakim, belum pernah masuk penjara, saya pernah. Enggak enak, ujar Susno kesal. Susno melanjutkan jika hasil PK Saka Tatal menyatakan bahwa Saka tidak bersalah, maka ketujuh terpidana lainnya juga akan dinyatakan hasil yang sama. Pasalnya, Saka dan ketujuh terpidana dipidana karena pasal pembunuhan berencana. Tidak mungkin bersama-sama tapi putusannya berbeda. Dan juga kalau menurut saya kalau hakimnya benar, mudah-mudahan Mahkamah Agung dengar. Ngapain berlama-lama kalau perlu Senin depan diputus ya, katanya. Menurut Susno, apa yang menimpa para terpidana kasus Vina Cirebon serupa dengan kasus yang menimpanya dulu. Ia pun sama-sama menjadi korban dari kasus yang direkayasa. Iya, saya pernah dikhianati juga kan, pernah direkayasa juga kan. Enggak enak, katanya. Sudirman, terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon, resmi kembali ke Lapas Kelas 1 Cirebon, pada Kamis, 5 September 2024, siang. Kedatangannya kemarin disambut penuh haru oleh keluarga yang sudah lama menanti momen ini. Seperti diketahui, Sudirman tiba menggunakan mobil Transpas dari Lapas Bancai Bandung. Sudirman pun dikawal ketat dari LPSK. Pantauan di lokasi saat itu, mobil Transpas yang membawa Sudirman langsung masuk melalui pintu utara Lapas Cirebon. Pintu tersebut segera ditutup rapat setelah mobil masuk, sementara awak media hanya diizinkan mengambil gambar dari luar gerbang. Beberapa anggota keluarga terlihat menunggu kedatangan Sudirman, termasuk kakaknya, Beni, adiknya, Lilis, serta kedua orang tua mereka. Beni, kakak kandung Sudirman, mengungkapkan perasaan bahagianya saat melihat adiknya kembali ke Lapas Cirebon dalam keadaan sehat. Menurutnya, keluarga sudah lama menantikan momen ini. Perasaan saya dan keluarga sangat senang serta bahagia, Sudirman sudah ada di Lapas Cirebon. Itu memang harapan yang ditunggu-tunggu oleh keluarga, ujar Beni saat dikonfirmasi Tribun, Jumat, 6 September 2024. Ia juga bercerita mengenai percakapan pertama mereka setelah Sudirman tiba di lapas. Kemarin di dalam lapas setelah Sudirman datang, yang pertama diobrolkan ia menanyakan kesehatannya, ternyata alhamdulillah sehat. Sempat nangis juga terharu, ucapnya. Beni turut mengapresiasi pelayanan yang diberikan pihak lapas kepada adiknya. Tak lupa, Beni menyampaikan rasa terima kasihnya kepada tim kuasa hukum Sudirman, terutama kepada Oto Hasibuan dan Titin Prialianti.
Bocor perbincangan antara 6 terpidana kasus Vina dengan Sudirman. 6 terpidana kasus Vina akhirnya kembali bertemu Sudirman. Sudirman diketahui menjadi satu-satunya terpidana yang mengaku terlibat dalam kasus Vina. Atas pengakuan itu 6 terpidana akhirnya dipenjara seumur hidup. Meski menjadi biang kerok dalam kasus Vina Cirebon, pengacara Peradi Jan Huta Barat menekankan hubungan 6 terpidana dan Sudirman baik-baik saja. Menurut Jan Huta Barat, 6 terpidana kasus Vina Cirebon juga memahami kondisi psikologi Sudirman. Meski menjadi biang kerok, menurut pengacaranya, Titin Prialianti juga membocorkan perbincangan 6 terpidana saat bertemu Sudirman di Lapas Kesambi Cirebon. Kata Titin, 6 terpidana kasus Vina langsung memberi semangat pada Sudirman, mereka bahkan berjanji akan menjaga Sudirman. Titin lantas pastikan tak akan ada balas dendam antara terpidana dan Sudirman. Hakim menolak permohonan untuk menyatukan sidang PK Sudirman dengan 6 terpidana kasus Vina yang lain. Pengacara terpidana kasus Vina, Otto Hasibuan sebelumnya membuat permohonan ke hakim agar sidang PK Sudirman disatukan. Otto Hasibuan pun membuat 3 bagian dalam permohonan sidang PK terpidana kasus Vina. Dari 6 yang ada di luar Sudirman, permohonan ini kami bagi jadi 3 bagian. 1 bagian permohonan untuk mewakili Hadi Saputra, Eka Sandi, Jaya dan Supriyanto. Kecuali Sudirman, kata Otto Hasibuan saat sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon. Pengacara memisahkan Rivaldi dan Eko Ramadhani. Permohonan PK Rivaldi kami buatkan sendiri, Eko Ramadhani juga sendiri. Untuk permohonan PK ini 3 permohonan, kemudian di luar itu juga ada Sudirman jadi 4, jelas Otto Hasibuan. Otto Hasibuan mengusulkan agar sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon bisa cepat dan tak rumit, maka menyatukan Sudirman dengan 6 terpidana lain. Bukan hanya itu, pertimbangan lain juga agar pengacara tak perlu membaca semua permohonan satu persatu. Selain itu, saksi dan ahli juga tak perlu datang berulang kali. Menjawab usulan itu, Hakim Arif Ferdian langsung mengabulkan permohonan untuk Rivaldi, Eko, Hadi, Eka, Supriyanto dan Jaya. Tapi Hakim Arif Ferdian tak bisa mengabulkan menyatukan Sudirman dengan terpidana kasus Vina Cirebon yang lain. Yang Sudirman tidak dapat kami kabulkan karena ada alasannya, katanya. Menurutnya, jarak waktu pendaftaran pengajuan kembali 6 terpidana kasus Vina Cirebon terlampau jauh dengan Sudirman. Pengajuan Sudirman jauh setelah pendaftaran PK atas nama Rivaldi, Eko dan Hadi dan kawan-kawan, makanya kami tersendirikan sidangnya, kata Ari. Sambutan hangat ditunjukkan oleh 6 terpidana kasus Vina Cirebon saat Sudirman kembali ke Lapas Kelas 1 Cirebon, Kamis, 5 Agustus 2024. Diketahui, ini pertama kalinya 6 terpidana bertemu lagi dengan Sudirman setelah bulan Mei lalu dipindahkan saat penangkapan Pegi Setiawan. Saat itu para terpidana kasus Vina dipindahkan ke lapas, kecuali Sudirman. Sudirman dipisahkan dengan terpidana lain dan ditahan di Polda Jabar. Setelah itu, Sudirman sulit ditemui hingga akhirnya dipindahkan ke Lapas Bancai, Bandung sementara teman-temannya dikembalikan ke Lapas Cirebon. Kini Sudirman sudah kembali bersama dengan teman-temannya lagi di Lapas Cirebon. Kuasa hukum Sudirman, Jan S. Huta Barat mengatakan, pertemuan Sudirman dan 6 terpidana kasus Vina berlangsung haru. Ke-6 terpidana kasus Vina langsung memeluk Sudirman saat tiba di Lapas Cirebon. Bertemu semua, mereka berpelukan, keren banget, kata kuasa hukum 7 terpidana, Jan S. Huta Barat dikutip dari YouTube Vario Channel, Jumat, 6 Agustus 2024. Tak ada pembulian terhadap Sudirman, Jan memastikan kalau para terpidana akan menjaganya. Menurut Jan, 6 terpidana menerima Sudirman dengan baik dan saling memberikan dukungan. Yang paling penting teman-temannya itu benar-benar sayang sama Sudirman, kata dia lagi. Jan mengatakan, Sudirman sangat bahagia saat dipindahkan dari Lapas Bancai. Perlakuan istimewa didapatkan Sudirman, terpidana kasus Vina setelah dikembalikan ke Lapas Kelas 1 Cirebon, pada Kamis, 5 September 2024.
Sudirman kini dalam penjagaan penuh dari LPSK setelah permohonannya disetujui. Artinya, selain dijaga petugas lapas, Sudirman juga dijaga selama 25 jam oleh petugas LPSK di dalam penjara. Ini berbeda dengan 6 terpidana kasus Vina lainnya yang mendapatkan perlindungan fisik, namun ketika di lapas hanya berupa pemantauan saja. Tak hanya penjagaan, LPSK juga siap memberikan bantuan psikologis kepada Sudirman. Kami pastikan Sudirman sudah dalam perlindungan LPSK, yang sisinya kami memberikan bantuan psikologis dan pengawasan, ucap Wakil Ketua LPSK, Sri Suparyati dalam wawancara di Lapas Cirebon pada Kamis, 5 September 2024. Dikatakan Sri Suparyati, meskipun Sudirman dalam kondisi fisik yang sehat, perlu dilakukan pemeriksaan medis lebih lanjut. Secara fisik, Sudirman sehat, tetapi memang perlu dicek kembali berkaitan dengan medisnya, ujar Sri. LPSK juga berkoordinasi dengan lapas untuk mengawal Sudirman dalam proses persidangan peninjauan kembali yang akan diajukan. Menurut Sri, perlindungan ini penting mengingat kondisi mental Sudirman yang dapat mempengaruhi keterangannya. Sebelumnya tim khusus bentukan Kapolri untuk mengungkap kasus Vina dianggap melempem. Hal tersebut karena hingga kini tim sus kasus Vina terlihat diam dan tidak memberikan informasi terkait perkembangan penyelidikan kasus Vina. Namun hal lain diungkap oleh pakar psikologi forensik, Reza Indragiri Amriel. Reza Indragiri menduga tim sus kasus Vina sudah punya kesimpulan dari penyelidikan kasus Vina. Firasat saya, tim sus dimaksud sudah punya simpulan tentang tidak adanya pidana di balik kematian tidak wajar Eki dan Vina, kata Reza dalam keterangan yang diterima, Kamis, 5 September 2024. Reza Indragiri juga menduga tim sus sudah menyimpulkan adanya pelanggaran etik oleh personel Polres Cirebon dan Polda Jabar. Reza Indragiri pun mendesak Mabes Polri segera umumkan hasil kerja tim sus kasus Vina. Menurutnya, hasil kerja tim sus itu patut disodorkan sebagai alat bukti baru pada peninjauan kembali. Mulia sekali jika Polri melakukan itu. Jadi, Polri tidak hanya memproses hukum orang yang bersalah, tapi juga menginisiasi langkah hukum guna membebaskan orang yang tidak bersalah, katanya. Reza menilai sikap Mabes Polri sedemikian rupa juga secara tidak langsung akan memberikan justifikasi ekstra bagi perlindungan yang LPSK kenakan kepada para terpidana. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban memberikan perlindungan kepada 7 terpidana kasus Vina Cirebon. Ketujuh terpidana itu bernama Jaya, Supriyanto, Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi Saputra, Rivaldi Aditya Wardana, dan Sudirman. Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Asmi Syahputra menduga pemberian perlindungan terhadap ketujuh terpidana, karena LPSK juga ragu bahwa mereka merupakan pelaku sebenarnya. Jangan-jangan LPSK melihat bahwa mereka, 7 terpidana, adalah korban yang perlu mendapatkan perlindungan karena mereka dimasukkan atas laporan palsu, katanya seperti dikutip dari salah satu TV swasta, Rabu, 4 September 2024. Pasalnya, tak mudah bagi LPSK untuk memberikan perlindungan hukum terhadap seseorang. Sebaliknya, LPSK tidak memberikan perlindungan terhadap Ibtu Rudiana, Pasren dan Kahfi. Padahal, Ibtu Rudiana merupakan ayah dari korban almarhum Eki. Sementara kesaksian Pasren dan Kahfi yang menguatkan bahwa kasus itu adalah pembunuhan. Namun, LPSK menolak untuk memberikan perlindungan bagi mereka. Hal itu sempat diungkapkan oleh pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu. Edwin mengatakan LPSK menolak karena keterangan yang diberikan ketiga orang tersebut cenderung tidak konsisten dan menutup-nutupi kasus yang sebenarnya terjadi. Mereka memberikan keterangan atau informasi tidak konsisten, berubah-berubah normatif dan cenderung menutupi informasi yang berkaitan dengan peristiwa, ujar Edwin seperti dikutip dari program salah satu TV swasta yang tayang pada Kamis, 25 Juli 2024. Ex-Kabareskrim Polri Komjen Purn Susno 2J Meradang. Ia menyentil putusan sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus Vina Cirebon yang dinilai terlalu lama diproses oleh Mahkamah Agung, MA. Semestinya Hakim MA sudah bisa memutus sidang tersebut dengan menutup mata, lantaran bukti-bukti yang menunjukkan kasus itu adalah pembunuhan sudah rontok berguguran. Para terpidana, yang kini mendekam di bui, juga bukan pelakunya. Susno begitu kesal ketika mendengar bahwa hasil PK terpidana baru keluar 3 bulan lamanya. Apa yang dibaca,
Emangnya 1000 halaman, kita yang menggaji Hakim Agung, kita enggak senang. Mudah-mudahan dengar, kita yang menggaji Hakim Agung, saya bayar pajak bertani, bayar pajak pensiun, pajak lain-lain. Baca gitu aja 3 bulan, kurang kerjaan, ujarnya kesal seperti dikutip dari Nusantara TV yang tayang pada Jumat, tanggal 6 September tahun 2024. Ex-Kapolda Jawa Barat tersebut juga menyinggung hakim jika berkas-berkas sidang PK yang diproses oleh Hakim Agung terlalu lama. Ia menyimpulkan bahwa hakim itu tidak mengikuti kasus yang sudah dibahas sekitar 3 bulan lebih. Berarti dia tidak pernah dengar di TV. TV ini sudah geger senusantara tentang masalah ini. Dan, para terpidana itu sudah dipenjara 8 tahun gitu, kok 3 bulan. Apa yang dipikirkan, itulah skala prioritas. Mereka, para hakim, belum pernah masuk penjara, saya pernah. Enggak enak, ujar Susno kesal. Susno melanjutkan jika hasil PK Saka Tatal menyatakan bahwa Saka tidak bersalah, maka ketujuh terpidana lainnya juga akan dinyatakan hasil yang sama. Pasalnya, Saka dan ketujuh terpidana dipidana karena pasal pembunuhan berencana. Tidak mungkin bersama-sama tapi putusannya berbeda. Dan juga kalau menurut saya kalau hakimnya benar, mudah-mudahan Mahkamah Agung dengar. Ngapain berlama-lama kalau perlu Senin depan diputus ya, katanya. Menurut Susno, apa yang menimpa para terpidana kasus Vina Cirebon serupa dengan kasus yang menimpanya dulu. Ia pun sama-sama menjadi korban dari kasus yang direkayasa. Iya, saya pernah dikhianati juga kan, pernah direkayasa juga kan. Enggak enak, katanya. Sudirman, terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon, resmi kembali ke Lapas Kelas 1 Cirebon, pada Kamis, 5 September 2024, siang. Kedatangannya kemarin disambut penuh haru oleh keluarga yang sudah lama menanti momen ini. Seperti diketahui, Sudirman tiba menggunakan mobil Transpas dari Lapas Bancai Bandung. Sudirman pun dikawal ketat dari LPSK. Pantauan di lokasi saat itu, mobil Transpas yang membawa Sudirman langsung masuk melalui pintu utara Lapas Cirebon. Pintu tersebut segera ditutup rapat setelah mobil masuk, sementara awak media hanya diizinkan mengambil gambar dari luar gerbang. Beberapa anggota keluarga terlihat menunggu kedatangan Sudirman, termasuk kakaknya, Beni, adiknya, Lilis, serta kedua orang tua mereka. Beni, kakak kandung Sudirman, mengungkapkan perasaan bahagianya saat melihat adiknya kembali ke Lapas Cirebon dalam keadaan sehat. Menurutnya, keluarga sudah lama menantikan momen ini. Perasaan saya dan keluarga sangat senang serta bahagia, Sudirman sudah ada di Lapas Cirebon. Itu memang harapan yang ditunggu-tunggu oleh keluarga, ujar Beni saat dikonfirmasi Tribun, Jumat, 6 September 2024. Ia juga bercerita mengenai percakapan pertama mereka setelah Sudirman tiba di lapas. Kemarin di dalam lapas setelah Sudirman datang, yang pertama diobrolkan ia menanyakan kesehatannya, ternyata alhamdulillah sehat. Sempat nangis juga terharu, ucapnya. Beni turut mengapresiasi pelayanan yang diberikan pihak lapas kepada adiknya. Tak lupa, Beni menyampaikan rasa terima kasihnya kepada tim kuasa hukum Sudirman, terutama kepada Oto Hasibuan dan Titin Prialianti. Bocor perbincangan antara 6 terpidana kasus Vina dengan Sudirman, 6 terpidana kasus Vina akhirnya kembali bertemu Sudirman. Sudirman diketahui menjadi satu-satunya terpidana yang mengaku terlibat dalam kasus Vina. Atas pengakuan itu 6 terpidana akhirnya dipenjara seumur hidup. Meski menjadi biang kerok dalam kasus Vina Cirebon, pengacara Peradi Jan Huta Barat menekankan hubungan 6 terpidana dan Sudirman baik-baik saja. Menurut Jan Huta Barat, 6 terpidana kasus Vina Cirebon juga memahami kondisi psikologi Sudirman. Meski menjadi biang kerok, menurut pengacaranya, Titin Prialianti juga membocorkan perbincangan 6 terpidana saat bertemu Sudirman di Lapas Kesambi Cirebon. Kata Titin, 6 terpidana kasus Vina langsung memberi semangat pada Sudirman, mereka bahkan berjanji akan menjaga Sudirman. Titin lantas pastikan tak akan ada balas dendam antara terpidana dan Sudirman.
Hakim menolak permohonan untuk menyatukan sidang PK Sudirman dengan 6 terpidana kasus Vina yang lain. Pengacara terpidana kasus Vina, Otto Hasibuan sebelumnya membuat permohonan ke hakim agar sidang PK Sudirman disatukan. Otto Hasibuan pun membuat 3 bagian dalam permohonan sidang PK terpidana kasus Vina. Dari 6 yang ada di luar Sudirman, permohonan ini kami bagi jadi 3 bagian. 1 bagian permohonan untuk mewakili Hadi Saputra, Eka Sandi, Jaya dan Supriyanto. Kecuali Sudirman, kata Otto Hasibuan saat sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon. Pengacara memisahkan Rivaldi dan Eko Ramadhani. Permohonan PK Rivaldi kami buatkan sendiri, Eko Ramadhani juga sendiri. Untuk permohonan PK ini 3 permohonan, kemudian di luar itu juga ada Sudirman jadi 4, jelas Otto Hasibuan. Otto Hasibuan mengusulkan agar sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon bisa cepat dan tak rumit, maka menyatukan Sudirman dengan 6 terpidana lain. Bukan hanya itu, pertimbangan lain juga agar pengacara tak perlu membaca semua permohonan satu persatu. Selain itu, saksi dan ahli juga tak perlu datang berulang kali. Menjawab usulan itu, Hakim Ari Ferdian langsung mengabulkan permohonan untuk Rivaldi, Eko, Hadi, Eka, Supriyanto dan Jaya. Tapi Hakim Ari Ferdian tak bisa mengabulkan menyatukan Sudirman dengan terpidana kasus Vina Cirebon yang lain. Yang Sudirman tidak dapat kami kabulkan karena ada alasannya, katanya. Menurutnya, jarak waktu pendaftaran pengajuan kembali 6 terpidana kasus Vina Cirebon terlampau jauh dengan Sudirman. Pengajuan Sudirman jauh setelah pendaftaran PK atas nama Rivaldi, Eko dan Hadi dan kawan-kawan, makanya kami tersendirikan sidangnya, kata Ari. Sambutan hangat ditunjukkan oleh 6 terpidana kasus Vina Cirebon saat Sudirman kembali ke Lapas Kelas 1 Cirebon, Kamis, 5 Agustus 2024. Diketahui, ini pertama kalinya 6 terpidana bertemu lagi dengan Sudirman setelah bulan Mei lalu dipindahkan saat penangkapan Pegi Setiawan. Saat itu para terpidana kasus Vina dipindahkan ke lapas, kecuali Sudirman. Sudirman dipisahkan dengan terpidana lain dan ditahan di Polda Jabar. Setelah itu, Sudirman sulit ditemui hingga akhirnya dipindahkan ke Lapas Bancai, Bandung sementara teman-temannya dikembalikan ke Lapas Cirebon. Kini Sudirman sudah kembali bersama dengan teman-temannya lagi di Lapas Cirebon. Kuasa hukum Sudirman, Jan S. Huta Barat mengatakan, pertemuan Sudirman dan 6 terpidana kasus Vina berlangsung haru. Ke-6 terpidana kasus Vina langsung memeluk Sudirman saat tiba di Lapas Cirebon. Bertemu semua, mereka berpelukan, keren banget, kata kuasa hukum 7 terpidana, Jan S. Huta Barat dikutip dari YouTube Vario Channel, Jumat, 6 Agustus 2024. Tak ada pembulian terhadap Sudirman, Jan memastikan kalau para terpidana akan menjaganya. Menurut Jan, 6 terpidana menerima Sudirman dengan baik dan saling memberikan dukungan. Yang paling penting teman-temannya itu benar-benar sayang sama Sudirman, kata dia lagi. Jan mengatakan, Sudirman sangat bahagia saat dipindahkan dari Lapas Bancai. Perlakuan istimewa didapatkan Sudirman, terpidana kasus Vina setelah dikembalikan ke Lapas Kelas 1 Cirebon, pada Kamis, 5 September 2024. Sudirman kini dalam penjagaan penuh dari LPSK setelah permohonannya disetujui. Artinya, selain dijaga petugas lapas, Sudirman juga dijaga selama 25 jam oleh petugas LPSK di dalam penjara. Ini berbeda dengan 6 terpidana kasus Vina lainnya yang mendapatkan perlindungan fisik, namun ketika di lapas hanya berupa pemantauan saja. Tak hanya penjagaan, LPSK juga siap memberikan bantuan psikologis kepada Sudirman. Kami pastikan Sudirman sudah dalam perlindungan LPSK, yang sisinya kami memberikan bantuan psikologis dan pengawasan, ucap Wakil Ketua LPSK, Sri Suparyati dalam wawancara di Lapas Cirebon pada Kamis, 5 September 2024. Dikatakan Sri Suparyati, meskipun Sudirman dalam kondisi fisik yang sehat, perlu dilakukan pemeriksaan medis lebih lanjut. Secara fisik, Sudirman sehat, tetapi memang perlu dicek kembali berkaitan dengan medisnya, ujar Sri. LPSK juga berkoordinasi dengan lapas untuk mengawal Sudirman dalam proses persidangan peninjauan kembali yang akan diajukan. Menurut Sri, perlindungan ini penting mengingat kondisi mental Sudirman yang dapat mempengaruhi keterangannya. Sebelumnya tim khusus bentukan Kapolri untuk mengungkap kasus Vina dianggap melempem.
Hal tersebut karena hingga kini tim sus kasus Vina terlihat diam dan tidak memberikan informasi terkait perkembangan penyelidikan kasus Vina. Namun hal lain diungkap oleh pakar psikologi forensik, Reza Indragiri Amriel. Reza Indragiri menduga tim sus kasus Vina sudah punya kesimpulan dari penyelidikan kasus Vina. Firasat saya, tim sus dimaksud sudah punya simpulan tentang tidak adanya pidana di balik kematian tidak wajar Eki dan Vina, kata Reza dalam keterangan yang diterima, Kamis, 5 September 2024. Reza Indragiri juga menduga tim sus sudah menyimpulkan adanya pelanggaran etik oleh personel Polres Cirebon dan Polda Jabar. Reza Indragiri pun mendesak Mabes Polri segera umumkan hasil kerja tim sus kasus Vina. Menurutnya, hasil kerja tim sus itu patut disodorkan sebagai alat bukti baru pada peninjauan kembali. Mulia sekali jika Polri melakukan itu. Jadi, Polri tidak hanya memproses hukum orang yang bersalah, tapi juga menginisiasi langkah hukum guna membebaskan orang yang tidak bersalah, katanya. Reza menilai sikap Mabes Polri sedemikian rupa juga secara tidak langsung akan memberikan justifikasi ekstra bagi perlindungan yang LPSK kenakan kepada para terpidana. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban memberikan perlindungan kepada 7 terpidana kasus Vina Cirebon. Ketujuh terpidana itu bernama Jaya, Supriyanto, Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi Saputra, Rivaldi Aditya Wardana, dan Sudirman. Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Asmi Syahputra menduga pemberian perlindungan terhadap ketujuh terpidana, karena LPSK juga ragu bahwa mereka merupakan pelaku sebenarnya. Jangan-jangan LPSK melihat bahwa mereka, 7 terpidana, adalah korban yang perlu mendapatkan perlindungan karena mereka dimasukkan atas laporan palsu, katanya seperti dikutip dari salah satu TV swasta, Rabu, 4 September 2024. Pasalnya, tak mudah bagi LPSK untuk memberikan perlindungan hukum terhadap seseorang. Sebaliknya, LPSK tidak memberikan perlindungan terhadap Ibtu Rudiana, Pasren dan Kahfi. Padahal, Ibtu Rudiana merupakan ayah dari korban almarhum Eki. Sementara kesaksian Pasren dan Kahfi yang menguatkan bahwa kasus itu adalah pembunuhan. Namun, LPSK menolak untuk memberikan perlindungan bagi mereka. Hal itu sempat diungkapkan oleh pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu. Edwin mengatakan LPSK menolak karena keterangan yang diberikan ketiga orang tersebut cenderung tidak konsisten dan menutup-nutupi kasus yang sebenarnya terjadi. Mereka memberikan keterangan atau informasi tidak konsisten, berubah-berubah normatif dan cenderung menutupi informasi yang berkaitan dengan peristiwa, ujar Edwin seperti dikutip dari program salah satu TV swasta yang tayang pada Kamis, 25 Juli 2024. Ex-Kabareskrim Polri Komjen Purn Susno 2J Meradang. Ia menyentil putusan sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus Vina Cirebon yang dinilai terlalu lama diproses oleh Mahkamah Agung, MA. Semestinya Hakim MA sudah bisa memutus sidang tersebut dengan menutup mata, lantaran bukti-bukti yang menunjukkan kasus itu adalah pembunuhan sudah rontok berguguran. Para terpidana, yang kini mendekam di bui, juga bukan pelakunya. Susno begitu kesal ketika mendengar bahwa hasil PK terpidana baru keluar 3 bulan lamanya. Apa yang dibaca, emangnya 1000 halaman. Kita yang menggaji Hakim Agung, kita enggak senang. Mudah-mudahan dengar, kita yang menggaji Hakim Agung, saya bayar pajak bertani, bayar pajak pensiun, pajak lain-lain. Baca gitu aja 3 bulan, kurang kerjaan, ujarnya kesal seperti dikutip dari Nusantara TV yang tayang pada Jumat, tanggal 6 September tahun 2024. Ex-Kapolda Jawa Barat tersebut juga menyinggung Hakim jika berkas-berkas sidang PK yang diproses oleh Hakim Agung terlalu lama. Ia menyimpulkan bahwa Hakim itu tidak mengikuti kasus yang sudah dibahas sekitar 3 bulan lebih. Berarti dia tidak pernah dengar di TV ini sudah geger senusantara tentang masalah ini. Dan, para terpidana itu sudah dipenjara 8 tahun gitu, kok 3 bulan. Apa yang dipikirkan, itulah skala prioritas. Mereka, para hakim, belum pernah masuk penjara, saya pernah. Enggak enak, ujar Susno kesal. Susno melanjutkan jika hasil PK Saka Tatal menyatakan bahwa Saka tidak bersalah, maka ketujuh terpidana lainnya juga akan dinyatakan hasil yang sama. Pasalnya, Saka dan ketujuh terpidana dipidana karena pasal pembunuhan berencana. Tidak mungkin bersama-sama tapi putusannya berbeda. Dan juga kalau menurut saya kalau hakimnya benar, mudah-mudahan Mahkamah Agung dengar,
ngapain berlama-lama kalau perlu Senin depan diputus ya, katanya. Menurut Susno, apa yang menimpa para terpidana kasus Vina Cirebon serupa dengan kasus yang menimpanya dulu. Ia pun sama-sama menjadi korban dari kasus yang direkayasa. Iya, saya pernah dikhianati juga kan, pernah direkayasa juga kan. Enggak enak, katanya. Sudirman, terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon, resmi kembali ke Lapas Kelas 1 Cirebon, pada Kamis, 5 September 2024, siang. Kedatangannya kemarin disambut penuh haru oleh keluarga yang sudah lama menanti momen ini. Seperti diketahui, Sudirman tiba menggunakan mobil Transpas dari Lapas Bancai Bandung. Sudirman pun dikawal ketat dari LPSK. Pantauan di lokasi saat itu, mobil Transpas yang membawa Sudirman langsung masuk melalui pintu utara Lapas Cirebon. Pintu tersebut segera ditutup rapat setelah mobil masuk, sementara awak media hanya diizinkan mengambil gambar dari luar gerbang. Beberapa anggota keluarga terlihat menunggu kedatangan Sudirman, termasuk kakaknya, Beni, adiknya, Lilis, serta kedua orang tua mereka. Beni, kakak kandung Sudirman, mengungkapkan perasaan bahagianya saat melihat adiknya kembali ke Lapas Cirebon dalam keadaan sehat. Menurutnya, keluarga sudah lama menantikan momen ini. Perasaan saya dan keluarga sangat senang serta bahagia, Sudirman sudah ada di Lapas Cirebon. Itu memang harapan yang ditunggu-tunggu oleh keluarga, ujar Beni saat dikonfirmasi Tribun, Jumat, 6 September 2024. Ia juga bercerita mengenai percakapan pertama mereka setelah Sudirman tiba di lapas. Kemarin di dalam lapas setelah Sudirman datang, yang pertama diobrolkan ia menanyakan kesehatannya, ternyata alhamdulillah sehat. Sempat nangis juga terharu, ucapnya. Beni turut mengapresiasi pelayanan yang diberikan pihak lapas kepada adiknya. Tak lupa, Beni menyampaikan rasa terima kasihnya kepada tim kuasa hukum Sudirman, terutama kepada Otto Hasibuan dan Titin Prialianti. Bocor perbincangan antara 6 terpidana kasus Vina dengan Sudirman, 6 terpidana kasus Vina akhirnya kembali bertemu Sudirman. Sudirman diketahui menjadi satu-satunya terpidana yang mengaku terlibat dalam kasus Vina. Atas pengakuan itu 6 terpidana akhirnya dipenjara seumur hidup. Meski menjadi biang kerok dalam kasus Vina Cirebon, pengacara Peradi Jan Huta Barat menekankan hubungan 6 terpidana dan Sudirman baik-baik saja. Menurut Jan Huta Barat, 6 terpidana kasus Vina Cirebon juga memahami kondisi psikologi Sudirman. Meski menjadi biang kerok, menurut pengacaranya, Titin Prialianti juga membocorkan perbincangan 6 terpidana saat bertemu Sudirman di Lapas Kesambi Cirebon. Kata Titin, 6 terpidana kasus Vina langsung memberi semangat pada Sudirman, mereka bahkan berjanji akan menjaga Sudirman. Titin lantas pastikan tak akan ada balas dendam antara terpidana dan Sudirman. Hakim menolak permohonan untuk menyatukan sidang PK Sudirman dengan 6 terpidana kasus Vina yang lain. Pengacara terpidana kasus Vina, Otto Hasibuan sebelumnya membuat permohonan ke hakim agar sidang PK Sudirman disatukan. Otto Hasibuan pun membuat 3 bagian dalam permohonan sidang PK terpidana kasus Vina. Dari 6 yang ada di luar Sudirman, permohonan ini kami bagi jadi 3 bagian. 1 bagian permohonan untuk mewakili Hadi Saputra, Eka Sandi, Jaya dan Supriyanto. Kecuali Sudirman, kata Otto Hasibuan saat sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon. Pengacara memisahkan Rivaldi dan Eko Ramadhani. Permohonan PK Rivaldi kami buatkan sendiri, Eko Ramadhani juga sendiri. Untuk permohonan PK ini 3 permohonan, kemudian di luar itu juga ada Sudirman jadi 4, jelas Otto Hasibuan. Otto Hasibuan mengusulkan agar sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon bisa cepat dan tak rumit, maka menyatukan Sudirman dengan 6 terpidana lain. Bukan hanya itu, pertimbangan lain juga agar pengacara tak perlu membaca semua permohonan satu persatu. Selain itu, saksi dan ahli juga tak perlu datang berulang kali. Menjawab usulan itu, Hakim Arif Ferdian langsung mengabulkan permohonan untuk Rivaldi, Eko, Hadi, Eka, Supriyanto dan Jaya.
Tapi Hakim Ari Ferdian tak bisa mengabulkan menyatukan Sudirman dengan terpidana kasus Vina Cirebon yang lain. Yang Sudirman tidak dapat kami kabulkan karena ada alasannya, katanya. Menurutnya, jarak waktu pendaftaran pengajuan kembali 6 terpidana kasus Vina Cirebon terlampau jauh dengan Sudirman. Pengajuan Sudirman jauh setelah pendaftaran PK atas nama Rivaldi, Eko dan Hadi dan kawan-kawan, makanya kami tersendirikan sidangnya, kata Ari. Sambutan hangat ditunjukkan oleh 6 terpidana kasus Vina Cirebon saat Sudirman kembali ke Lapas Kelas 1 Cirebon, Kamis, 5 Agustus 2024. Diketahui, ini pertama kalinya 6 terpidana bertemu lagi dengan Sudirman setelah bulan Mei lalu dipindahkan saat penangkapan Pegi Setiawan. Saat itu para terpidana kasus Vina dipindahkan ke lapas, kecuali Sudirman. Sudirman dipisahkan dengan terpidana lain dan ditahan di Polda Jabar. Setelah itu, Sudirman sulit ditemui hingga akhirnya dipindahkan ke Lapas Bancai, Bandung sementara teman-temannya dikembalikan ke Lapas Cirebon. Kini Sudirman sudah kembali bersama dengan teman-temannya lagi di Lapas Cirebon. Kuasa hukum Sudirman, Jan S. Huta Barat mengatakan, pertemuan Sudirman dan 6 terpidana kasus Vina berlangsung haru. Ke-6 terpidana kasus Vina langsung memeluk Sudirman saat tiba di Lapas Cirebon. Bertemu semua, mereka berpelukan, keren banget, kata kuasa hukum 7 terpidana, Jan S. Huta Barat dikutip dari YouTube Vario Channel, Jumat, 6 Agustus 2024. Tak ada pembulian terhadap Sudirman, Jan memastikan kalau para terpidana akan menjaganya. Menurut Jan, 6 terpidana menerima Sudirman dengan baik dan saling memberikan dukungan. Yang paling penting teman-temannya itu benar-benar sayang sama Sudirman, kata dia lagi. Jan mengatakan, Sudirman sangat bahagia saat dipindahkan dari Lapas Bancai. Perlakuan istimewa didapatkan Sudirman, terpidana kasus Vina setelah dikembalikan ke Lapas Kelas 1 Cirebon, pada Kamis, 5 September 2024. Sudirman kini dalam penjagaan penuh dari LPSK setelah permohonannya disetujui. Artinya, selain dijaga petugas lapas, Sudirman juga dijaga selama 25 jam oleh petugas LPSK di dalam penjara. Ini berbeda dengan 6 terpidana kasus Vina lainnya yang mendapatkan perlindungan fisik. Namun ketika di lapas hanya berupa pemantauan saja. Tak hanya penjagaan, LPSK juga siap memberikan bantuan psikologis kepada Sudirman. Kami pastikan Sudirman sudah dalam perlindungan LPSK, yang sisinya kami memberikan bantuan psikologis dan pengawasan, ucap Wakil Ketua LPSK, Sri Suparyati dalam wawancara di Lapas Cirebon pada Kamis, 5 September 2024. Dikatakan Sri Suparyati, meskipun Sudirman dalam kondisi fisik yang sehat, perlu dilakukan pemeriksaan medis lebih lanjut. Secara fisik, Sudirman sehat, tetapi memang perlu dicek kembali berkaitan dengan medisnya, ujar Sri. LPSK juga berkoordinasi dengan lapas untuk mengawal Sudirman dalam proses persidangan peninjauan kembali yang akan diajukan. Menurut Sri, perlindungan ini penting mengingat kondisi mental Sudirman yang dapat mempengaruhi keterangannya. Sebelumnya tim khusus bentukan Kapolri untuk mengungkap kasus Vina dianggap melempem. Hal tersebut karena hingga kini tim sus kasus Vina terlihat diam dan tidak memberikan informasi terkait perkembangan penyelidikan kasus Vina. Namun hal lain diungkap oleh pakar psikologi forensik, Reza Indragiri Amriel. Reza Indragiri menduga tim sus kasus Vina sudah punya kesimpulan dari penyelidikan kasus Vina. Firasat saya, tim sus dimaksud sudah punya simpulan tentang tidak adanya pidana di balik kematian tidak wajar Eki dan Vina, kata Reza dalam keterangan yang diterima, Kamis, 5 September 2024. Reza Indragiri juga menduga tim sus sudah menyimpulkan adanya pelanggaran etik oleh personel Polres Cirebon dan Polda Jabar. Reza Indragiri pun mendesak Mabes Polri segera umumkan hasil kerja tim sus kasus Vina. Menurutnya, hasil kerja tim sus itu patut disodorkan sebagai alat bukti baru pada peninjauan kembali. Mulia sekali jika Polri melakukan itu. Jadi, Polri tidak hanya memproses hukum orang yang bersalah, tapi juga menginisiasi langkah hukum guna membebaskan orang yang tidak bersalah, katanya. Reza menilai sikap Mabes Polri sedemikian rupa juga secara tidak langsung akan memberikan justifikasi ekstra bagi perlindungan yang LPSK kenakan kepada para terpidana. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban memberikan perlindungan kepada 7 terpidana kasus Vina Cirebon.
Ketujuh terpidana itu bernama Jaya, Supriyanto, Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi Saputra, Rivaldi Aditya Wardana, dan Sudirman. Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Asmi Syahputra menduga pemberian perlindungan terhadap ketujuh terpidana, karena LPSK juga ragu bahwa mereka merupakan pelaku sebenarnya. Jangan-jangan LPSK melihat bahwa mereka, tujuh terpidana, adalah korban yang perlu mendapatkan perlindungan karena mereka dimasukkan atas laporan palsu, katanya seperti dikutip dari salah satu TV swasta, Rabu, 4 September 2024. Pasalnya, tak mudah bagi LPSK untuk memberikan perlindungan hukum terhadap seseorang. Sebaliknya, LPSK tidak memberikan perlindungan terhadap Ibtu Rudiana, Pasren dan Kahfi. Padahal, Ibtu Rudiana merupakan ayah dari korban almarhum Eki. Sementara kesaksian Pasren dan Kahfi yang menguatkan bahwa kasus itu adalah pembunuhan. Namun, LPSK menolak untuk memberikan perlindungan bagi mereka. Hal itu sempat diungkapkan oleh pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu. Edwin mengatakan LPSK menolak karena keterangan yang diberikan ketiga orang tersebut cenderung tidak konsisten dan menutup-nutupi kasus yang sebenarnya terjadi. Mereka memberikan keterangan atau informasi tidak konsisten, berubah-berubah normatif dan cenderung menutupi informasi yang berkaitan dengan peristiwa, ujar Edwin seperti dikutip dari program salah satu TV swasta yang tayang pada Kamis, 25 Juli 2024. Ex-Kabareskrim Polri Komjen Purn Susno 2J Meradang. Ia menyentil putusan sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus Vina Cirebon yang dinilai terlalu lama diproses oleh Mahkamah Agung, MA. Semestinya Hakim MA sudah bisa memutus sidang tersebut dengan menutup mata, lantaran bukti-bukti yang menunjukkan kasus itu adalah pembunuhan sudah rontok berguguran. Para terpidana, yang kini mendekam di bui, juga bukan pelakunya. Susno begitu kesal ketika mendengar bahwa hasil PK terpidana baru keluar 3 bulan lamanya. Apa yang dibaca, emangnya 1000 halaman. Kita yang menggaji Hakim Agung, kita enggak senang. Mudah-mudahan dengar, kita yang menggaji Hakim Agung, saya bayar pajak bertani, bayar pajak pensiun, pajak lain-lain. Baca gitu aja 3 bulan, kurang kerjaan, ujarnya kesal seperti dikutip dari Nusantara TV yang tayang pada Jumat, tanggal 6 September tahun 2024. Ex-Kapolda Jawa Barat tersebut juga menyinggung Hakim jika berkas-berkas sidang PK yang diproses oleh Hakim Agung terlalu lama. Ia menyimpulkan bahwa hakim itu tidak mengikuti kasus yang sudah dibahas sekitar 3 bulan lebih. Berarti dia tidak pernah dengar di TV. TV ini sudah geger senusantara tentang masalah ini. Dan, para terpidana itu sudah dipenjara 8 tahun gitu, kok 3 bulan. Apa yang dipikirkan, itulah skala prioritas. Mereka, para hakim, belum pernah masuk penjara, saya pernah. Enggak enak, ujar Susno kesal. Susno melanjutkan jika hasil PK Saka Tatal menyatakan bahwa Saka tidak bersalah, maka ketujuh terpidana lainnya juga akan dinyatakan hasil yang sama. Pasalnya, Saka dan ketujuh terpidana dipidana karena pasal pembunuhan berencana. Tidak mungkin bersama-sama tapi putusannya berbeda. Dan juga kalau menurut saya kalau hakimnya benar, mudah-mudahan Mahkamah Agung dengar. Ngapain berlama-lama kalau perlu Senin depan diputus ya, katanya. Menurut Susno, apa yang menimpa para terpidana kasus Vina Cirebon serupa dengan kasus yang menimpanya dulu. Ia pun sama-sama menjadi korban dari kasus yang direkayasa. Iya, saya pernah dikhianati juga kan, pernah direkayasa juga kan. Enggak enak, katanya. Sudirman, terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon, resmi kembali ke Lapas Kelas 1 Cirebon, pada Kamis, 5 September 2024, siang. Kedatangannya kemarin disambut penuh haru oleh keluarga yang sudah lama menanti momen ini. Seperti diketahui, Sudirman tiba menggunakan mobil Transpas dari Lapas Bancai Bandung. Sudirman pun dikawal ketat dari LPSK. Pantauan di lokasi saat itu, mobil Transpas yang membawa Sudirman langsung masuk melalui pintu utara Lapas Cirebon. Pintu tersebut segera ditutup rapat setelah mobil masuk, sementara awak media hanya diizinkan mengambil gambar dari luar gerbang. Beberapa anggota keluarga terlihat menunggu kedatangan Sudirman, termasuk kakaknya, Beni, adiknya, Lilis, serta kedua orang tua mereka. Beni, kakak kandung Sudirman, mengungkapkan perasaan bahagianya saat melihat adiknya kembali ke Lapas Cirebon dalam keadaan sehat. Menurutnya, keluarga sudah lama menantikan momen ini.
Perasaan saya dan keluarga sangat senang serta bahagia, Sudirman sudah ada di lapas Cirebon. Itu memang harapan yang ditunggu-tunggu oleh keluarga, ujar Beni saat dikonfirmasi Tribun, Jumat, 6 September 2024. Ia juga bercerita mengenai percakapan pertama mereka setelah Sudirman tiba di lapas. Kemarin di dalam lapas setelah Sudirman datang, yang pertama diobrolkan ia menanyakan kesehatannya, ternyata alhamdulillah sehat. Sempat nangis juga terharu, ucapnya. Beni turut mengapresiasi pelayanan yang diberikan pihak lapas kepada adiknya. Tak lupa, Beni menyampaikan rasa terima kasihnya kepada tim kuasa hukum Sudirman, terutama kepada Oto Hasibuan dan Titin Prialianti. Bocor perbincangan antara 6 terpidana kasus Vina dengan Sudirman. 6 terpidana kasus Vina akhirnya kembali bertemu Sudirman. Sudirman diketahui menjadi satu-satunya terpidana yang mengaku terlibat dalam kasus Vina. Atas pengakuan itu 6 terpidana akhirnya dipenjara seumur hidup. Meski menjadi biang kerok dalam kasus Vina Cirebon, pengacara Peradi Jan Huta Barat menekankan hubungan 6 terpidana dan Sudirman baik-baik saja. Menurut Jan Huta Barat, 6 terpidana kasus Vina Cirebon juga memahami kondisi psikologi Sudirman. Meski menjadi biang kerok, menurut pengacaranya, Titin Prialianti juga membocorkan perbincangan 6 terpidana saat bertemu Sudirman di Lapas Kesambi Cirebon. Kata Titin, 6 terpidana kasus Vina langsung memberi semangat pada Sudirman, mereka bahkan berjanji akan menjaga Sudirman. Titin lantas pastikan tak akan ada balas dendam antara terpidana dan Sudirman. Hakim menolak permohonan untuk menyatukan sidang PK Sudirman dengan 6 terpidana kasus Vina yang lain. Pengacara terpidana kasus Vina, Oto Hasibuan sebelumnya membuat permohonan ke hakim agar sidang PK Sudirman disatukan. Oto Hasibuan pun membuat 3 bagian dalam permohonan sidang PK terpidana kasus Vina. Dari 6 yang ada di luar Sudirman, permohonan ini kami bagi jadi 3 bagian. 1 bagian permohonan untuk mewakili Hadi Saputra, Eka Sandi, Jaya dan Supriyanto. Kecuali Sudirman, kata Oto Hasibuan saat sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon. Pengacara memisahkan Rivaldi dan Eko Ramadhani. Permohonan PK Rivaldi kami buatkan sendiri, Eko Ramadhani juga sendiri. Untuk permohonan PK ini 3 permohonan, kemudian di luar itu juga ada Sudirman jadi 4, jelas Oto Hasibuan. Oto Hasibuan mengusulkan agar sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon bisa cepat dan tak rumit, maka menyatukan Sudirman dengan 6 terpidana lain. Bukan hanya itu, pertimbangan lain juga agar pengacara tak perlu membaca semua permohonan satu persatu. Selain itu, saksi dan ahli juga tak perlu datang berulang kali. Menjawab usulan itu, Hakim Arif Ferdian langsung mengabulkan permohonan untuk Rivaldi, Eko, Hadi, Eka, Supriyanto dan Jaya. Tapi Hakim Arif Ferdian tak bisa mengabulkan menyatukan Sudirman dengan terpidana kasus Vina Cirebon yang lain. Yang Sudirman tidak dapat kami kabulkan karena ada alasannya, katanya. Menurutnya, jarak waktu pendaftaran pengajuan kembali 6 terpidana kasus Vina Cirebon terlampau jauh dengan Sudirman. Pengajuan Sudirman jauh setelah pendaftaran PK atas nama Rivaldi, Eko dan Hadi dan kawan-kawan, makanya kami tersendirikan sidangnya, kata Ari. Sambutan hangat ditunjukkan oleh 6 terpidana kasus Vina Cirebon saat Sudirman kembali ke Lapas Kelas 1 Cirebon, Kamis, 5 Agustus 2024. Diketahui, ini pertama kalinya 6 terpidana bertemu lagi dengan Sudirman setelah bulan Mei lalu dipindahkan saat penangkapan Pegi Setiawan. Saat itu para terpidana kasus Vina dipindahkan ke lapas, kecuali Sudirman. Sudirman dipisahkan dengan terpidana lain dan ditahan di Polda Jabar. Setelah itu, Sudirman sulit ditemui hingga akhirnya dipindahkan ke Lapas Bancai, Bandung sementara teman-temannya dikembalikan ke Lapas Cirebon. Kini Sudirman sudah kembali bersama dengan teman-temannya lagi di Lapas Cirebon. Kuasa hukum Sudirman, Jan S. Huta Barat mengatakan, pertemuan Sudirman dan 6 terpidana kasus Vina berlangsung haru. Ke-6 terpidana kasus Vina langsung memeluk Sudirman saat tiba di Lapas Cirebon.
Bertemu semua, mereka berpelukan, keren banget, kata kuasa hukum 7 terpidana, Jan S. Huta Barat dikutip dari YouTube Vario Channel, Jumat, 6 Agustus 2024. Tak ada pembulian terhadap Sudirman, Jan memastikan kalau para terpidana akan menjaganya. Menurut Jan, 6 terpidana menerima Sudirman dengan baik dan saling memberikan dukungan. Yang paling penting teman-temannya itu benar-benar sayang sama Sudirman, kata dia lagi. Jan mengatakan, Sudirman sangat bahagia saat dipindahkan dari lapas Bancai. Perlakuan istimewa didapatkan Sudirman, terpidana kasus Vina setelah dikembalikan ke lapas kelas 1 Cirebon, pada Kamis, 5 September 2024. Sudirman kini dalam penjagaan penuh dari LPSK setelah permohonannya disetujui. Artinya, selain dijaga petugas lapas, Sudirman juga dijaga selama 25 jam oleh petugas LPSK di dalam penjara. Ini berbeda dengan 6 terpidana kasus Vina lainnya yang mendapatkan perlindungan fisik, namun ketika di lapas hanya berupa pemantauan saja. Tak hanya penjagaan, LPSK juga siap memberikan bantuan psikologis kepada Sudirman. Kami pastikan Sudirman sudah dalam perlindungan LPSK, yang sisinya kami memberikan bantuan psikologis dan pengawasan, ucap Wakil Ketua LPSK, Sri Suparyati dalam wawancara di Lapas Cirebon pada Kamis, 5 September 2024. Dikatakan Sri Suparyati, meskipun Sudirman dalam kondisi fisik yang sehat, perlu dilakukan pemeriksaan medis lebih lanjut. Secara fisik, Sudirman sehat, tetapi memang perlu dicek kembali berkaitan dengan medisnya, ujar Sri. LPSK juga berkoordinasi dengan lapas untuk mengawal Sudirman dalam proses persidangan peninjauan kembali yang akan diajukan. Menurut Sri, perlindungan ini penting mengingat kondisi mental Sudirman yang dapat mempengaruhi keterangannya. Sebelumnya tim khusus bentukan Kapolri untuk mengungkap kasus Vina dianggap melempem. Hal tersebut karena hingga kini tim sus kasus Vina terlihat diam dan tidak memberikan informasi terkait perkembangan penyelidikan kasus Vina. Namun hal lain diungkap oleh pakar psikologi forensik, Reza Indragiri Amriel. Reza Indragiri menduga tim sus kasus Vina sudah punya kesimpulan dari penyelidikan kasus Vina. Firasat saya, tim sus dimaksud sudah punya simpulan tentang tidak adanya pidana di balik kematian tidak wajar Eki dan Vina, kata Reza dalam keterangan yang diterima, Kamis, 5 September 2024. Reza Indragiri juga menduga tim sus sudah menyimpulkan adanya pelanggaran etik oleh personel Polres Cirebon dan Polda Jabar. Reza Indragiri pun mendesak Mabes Polri segera umumkan hasil kerja tim sus kasus Vina. Menurutnya, hasil kerja tim sus itu patut disodorkan sebagai alat bukti baru pada peninjauan kembali. Mulia sekali jika Polri melakukan itu. Jadi, Polri tidak hanya memproses hukum orang yang bersalah, tapi juga menginisiasi langkah hukum guna membebaskan orang yang tidak bersalah, katanya. Reza menilai sikap Mabes Polri sedemikian rupa juga secara tidak langsung akan memberikan justifikasi ekstra bagi perlindungan yang LPSK kenakan kepada para terpidana. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban memberikan perlindungan kepada 7 terpidana kasus Vina Cirebon. Ketujuh terpidana itu bernama Jaya, Supriyanto, Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi Saputra, Rivaldi Aditya Wardana, dan Sudirman. Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Asmi Syahputra menduga pemberian perlindungan terhadap ketujuh terpidana, karena LPSK juga ragu bahwa mereka merupakan pelaku sebenarnya. Jangan-jangan LPSK melihat bahwa mereka, 7 terpidana, adalah korban yang perlu mendapatkan perlindungan karena mereka dimasukkan atas laporan palsu, katanya seperti dikutip dari salah satu TV swasta, Rabu, 4 September 2024. Pasalnya, tak mudah bagi LPSK untuk memberikan perlindungan hukum terhadap seseorang. Sebaliknya, LPSK tidak memberikan perlindungan terhadap Ibtu Rudiana, Pasren dan Kahfi. Padahal, Ibtu Rudiana merupakan ayah dari korban almarhum Eki. Sementara kesaksian Pasren dan Kahfi yang menguatkan bahwa kasus itu adalah pembunuhan. Namun, LPSK menolak untuk memberikan perlindungan bagi mereka. Hal itu sempat diungkapkan oleh pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu. Edwin mengatakan LPSK menolak karena keterangan yang diberikan ketiga orang tersebut cenderung tidak konsisten dan menutup-nutupi kasus yang sebenarnya terjadi.
Mereka memberikan keterangan atau informasi tidak konsisten, berubah-berubah normatif dan cenderung menutupi informasi yang berkaitan dengan peristiwa, ujar Edwin seperti dikutip dari program salah satu TV swasta yang tayang pada Kamis, 25 Juli 2024. Ex-Kabareskrim Polri Komjen Purn Susno 2J Meradang. Ia menyentil putusan sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus Vina Cirebon yang dinilai terlalu lama diproses oleh Mahkamah Agung, MA. Semestinya Hakim MA sudah bisa memutus sidang tersebut dengan menutup mata, lantaran bukti-bukti yang menunjukkan kasus itu adalah pembunuhan sudah rontok berguguran. Para terpidana, yang kini mendekam di bui, juga bukan pelakunya. Susno begitu kesal ketika mendengar bahwa hasil PK terpidana baru keluar 3 bulan lamanya. Apa yang dibaca, emangnya 1000 halaman. Kita yang menggaji Hakim Agung, kita enggak senang. Mudah-mudahan dengar, kita yang menggaji Hakim Agung, saya bayar pajak bertani, bayar pajak pensiun, pajak lain-lain. Baca gitu aja 3 bulan, kurang kerjaan, ujarnya kesal seperti dikutip dari Nusantara TV yang tayang pada Jumat, tanggal 6 September tahun 2024. Ex-Kapolda Jawa Barat tersebut juga menyinggung Hakim jika berkas-berkas sidang PK yang diproses oleh Hakim Agung terlalu lama. Ia menyimpulkan bahwa hakim itu tidak mengikuti kasus yang sudah dibahas sekitar 3 bulan lebih. Berarti dia tidak pernah dengar di TV. TV ini sudah geger senusantara tentang masalah ini. Dan, para terpidana itu sudah dipenjara 8 tahun gitu, kok 3 bulan. Apa yang dipikirkan, itulah skala prioritas. Mereka, para hakim, belum pernah masuk penjara, saya pernah. Enggak enak, ujar Susno kesal. Susno melanjutkan jika hasil PK Saka Tatal menyatakan bahwa Saka tidak bersalah, maka ketujuh terpidana lainnya juga akan dinyatakan hasil yang sama. Pasalnya, Saka dan ketujuh terpidana dipidana karena pasal pembunuhan berencana. Tidak mungkin bersama-sama tapi putusannya berbeda. Dan juga kalau menurut saya kalau hakimnya benar, mudah-mudahan Mahkamah Agung dengar. Ngapain berlama-lama kalau perlu Senin depan diputus ya, katanya. Menurut Susno, apa yang menimpa para terpidana kasus Vina Cirebon serupa dengan kasus yang menimpanya dulu. Ia pun sama-sama menjadi korban dari kasus yang direkayasa. Iya, saya pernah dikhianati juga kan, pernah direkayasa juga kan. Enggak enak, katanya. Sudirman, terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon, resmi kembali ke Lapas Kelas 1 Cirebon, pada Kamis, 5 September 2024, siang. Kedatangannya kemarin disambut penuh haru oleh keluarga yang sudah lama menanti momen ini. Seperti diketahui, Sudirman tiba menggunakan mobil Transpas dari Lapas Bancai Bandung. Sudirman pun dikawal ketat dari LPSK. Pantauan di lokasi saat itu, mobil Transpas yang membawa Sudirman langsung masuk melalui pintu utara Lapas Cirebon. Pintu tersebut segera ditutup rapat setelah mobil masuk, sementara awak media hanya diizinkan mengambil gambar dari luar gerbang. Beberapa anggota keluarga terlihat menunggu kedatangan Sudirman, termasuk kakaknya, Beni, adiknya, Lilis, serta kedua orang tua mereka. Beni, kakak kandung Sudirman, mengungkapkan perasaan bahagianya saat melihat adiknya kembali ke Lapas Cirebon dalam keadaan sehat. Menurutnya, keluarga sudah lama menantikan momen ini. Perasaan saya dan keluarga sangat senang serta bahagia, Sudirman sudah ada di Lapas Cirebon. Itu memang harapan yang ditunggu-tunggu oleh keluarga, ujar Beni saat dikonfirmasi Tribun, Jumat, 6 September 2024. Ia juga bercerita mengenai percakapan pertama mereka setelah Sudirman tiba di lapas. Kemarin di dalam lapas setelah Sudirman datang, yang pertama diobrolkan ia menanyakan kesehatannya, ternyata alhamdulillah sehat. Sempat nangis juga terharu, ucapnya. Beni turut mengapresiasi pelayanan yang diberikan pihak lapas kepada adiknya. Tak lupa, Beni menyampaikan rasa terima kasihnya kepada tim kuasa hukum Sudirman, terutama kepada Oto Hasibuan dan Titin Prialianti. Bocor perbincangan antara 6 terpidana kasus Vina dengan Sudirman, 6 terpidana kasus Vina akhirnya kembali bertemu Sudirman. Sudirman diketahui menjadi satu-satunya terpidana yang mengaku terlibat dalam kasus Vina. Atas pengakuan itu 6 terpidana akhirnya dipenjara seumur hidup. Meski menjadi biang kerok dalam kasus Vina Cirebon, pengacara Peradi Jan Huta Barat menekankan hubungan 6 terpidana dan Sudirman baik-baik saja.
Menurut Jan Huta Barat, 6 terpidana kasus Vina Cirebon juga memahami kondisi psikologi Sudirman. Meski menjadi biang kerok, menurut pengacaranya, Titin Prialianti juga membocorkan perbincangan 6 terpidana saat bertemu Sudirman di Lapas Kesambi Cirebon. Kata Titin, 6 terpidana kasus Vina langsung memberi semangat pada Sudirman, mereka bahkan berjanji akan menjaga Sudirman. Titin lantas pastikan tak akan ada balas dendam antara terpidana dan Sudirman. Hakim menolak permohonan untuk menyatukan sidang PK Sudirman dengan 6 terpidana kasus Vina yang lain. Pengacara terpidana kasus Vina, Otto Hasibuan sebelumnya membuat permohonan ke hakim agar sidang PK Sudirman disatukan. Otto Hasibuan pun membuat 3 bagian dalam permohonan sidang PK terpidana kasus Vina. Dari 6 yang ada di luar Sudirman, permohonan ini kami bagi jadi 3 bagian. 1 bagian permohonan untuk mewakili Hadi Saputra, Eka Sandi, Jaya dan Supriyanto. Kecuali Sudirman, kata Otto Hasibuan saat sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon. Pengacara memisahkan Rivaldi dan Eko Ramadhani. Permohonan PK Rivaldi kami buatkan sendiri, Eko Ramadhani juga sendiri. Untuk permohonan PK ini 3 permohonan, kemudian di luar itu juga ada Sudirman jadi 4, jelas Otto Hasibuan. Otto Hasibuan mengusulkan agar sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon bisa cepat dan tak rumit, maka menyatukan Sudirman dengan 6 terpidana lain. Bukan hanya itu, pertimbangan lain juga agar pengacara tak perlu membaca semua permohonan satu persatu. Selain itu, saksi dan ahli juga tak perlu datang berulang kali. Menjawab usulan itu, Hakim Ari Ferdian langsung mengabulkan permohonan untuk Rivaldi, Eko, Hadi, Eka, Supriyanto dan Jaya. Tapi Hakim Ari Ferdian tak bisa mengabulkan menyatukan Sudirman dengan terpidana kasus Vina Cirebon yang lain. Yang Sudirman tidak dapat kami kabulkan karena ada alasannya, katanya. Menurutnya, jarak waktu pendaftaran pengajuan kembali 6 terpidana kasus Vina Cirebon terlampau jauh dengan Sudirman. Pengajuan Sudirman jauh setelah pendaftaran PK atas nama Rivaldi, Eko dan Hadi dan kawan-kawan, makanya kami tersendirikan sidangnya, kata Ari. Sambutan hangat ditunjukkan oleh 6 terpidana kasus Vina Cirebon saat Sudirman kembali ke Lapas Kelas 1 Cirebon, Kamis, 5 Agustus 2024. Diketahui, ini pertama kalinya 6 terpidana bertemu lagi dengan Sudirman setelah bulan Mei lalu dipindahkan saat penangkapan Pegi Setiawan. Saat itu para terpidana kasus Vina dipindahkan ke lapas, kecuali Sudirman. Sudirman dipisahkan dengan terpidana lain dan ditahan di Polda Jabar. Setelah itu, Sudirman sulit ditemui hingga akhirnya dipindahkan ke Lapas Bancai, Bandung sementara teman-temannya dikembalikan ke Lapas Cirebon. Kini Sudirman sudah kembali bersama dengan teman-temannya lagi di Lapas Cirebon. Kuasa hukum Sudirman, Jan S. Huta Barat mengatakan, pertemuan Sudirman dan 6 terpidana kasus Vina berlangsung haru. Ke-6 terpidana kasus Vina langsung memeluk Sudirman saat tiba di Lapas Cirebon. Bertemu semua, mereka berpelukan, keren banget, kata kuasa hukum 7 terpidana, Jan S. Huta Barat dikutip dari YouTube Vario Channel, Jumat, 6 Agustus 2024. Tak ada pembulian terhadap Sudirman, Jan memastikan kalau para terpidana akan menjaganya. Menurut Jan, 6 terpidana menerima Sudirman dengan baik dan saling memberikan dukungan. Yang paling penting teman-temannya itu benar-benar sayang sama Sudirman, kata dia lagi. Jan mengatakan, Sudirman sangat bahagia saat dipindahkan dari Lapas Bancai. Perlakuan istimewa didapatkan Sudirman, terpidana kasus Vina setelah dikembalikan ke Lapas Kelas 1 Cirebon, pada Kamis, 5 September 2024. Sudirman kini dalam penjagaan penuh dari LPSK setelah permohonannya disetujui. Artinya, selain dijaga petugas lapas, Sudirman juga dijaga selama 25 jam oleh petugas LPSK di dalam penjara. Ini berbeda dengan 6 terpidana kasus Vina lainnya yang mendapatkan perlindungan fisik, namun ketika di lapas hanya berupa pemantauan saja. Tak hanya penjagaan, LPSK juga siap memberikan bantuan psikologis kepada Sudirman.
Kami pastikan Sudirman sudah dalam perlindungan LPSK, yang sisinya kami memberikan bantuan psikologis dan pengawasan, ucap Wakil Ketua LPSK, Sri Suparyati dalam wawancara di Lapas Cirebon pada Kamis, 5 September 2024. Dikatakan Sri Suparyati, meskipun Sudirman dalam kondisi fisik yang sehat, perlu dilakukan pemeriksaan medis lebih lanjut. Secara fisik, Sudirman sehat, tetapi memang perlu dicek kembali berkaitan dengan medisnya, ujar Sri. LPSK juga berkoordinasi dengan lapas untuk mengawal Sudirman dalam proses persidangan peninjauan kembali yang akan diajukan. Menurut Sri, perlindungan ini penting mengingat kondisi mental Sudirman yang dapat mempengaruhi keterangannya. Sebelumnya tim khusus bentukan Kapolri untuk mengungkap kasus Vina dianggap melempem. Hal tersebut karena hingga kini tim sus kasus Vina terlihat diam dan tidak memberikan informasi terkait perkembangan penyelidikan kasus Vina. Namun hal lain diungkap oleh pakar psikologi forensik, Reza Indragiri Amriel. Reza Indragiri menduga tim sus kasus Vina sudah punya kesimpulan dari penyelidikan kasus Vina. Firasat saya, tim sus dimaksud sudah punya simpulan tentang tidak adanya pidana di balik kematian tidak wajar Eki dan Vina, kata Reza dalam keterangan yang diterima, Kamis, 5 September 2024. Reza Indragiri juga menduga tim sus sudah menyimpulkan adanya pelanggaran etik oleh personel Polres Cirebon dan Polda Jabar. Reza Indragiri pun mendesak Mabes Polri segera umumkan hasil kerja tim sus kasus Vina. Menurutnya, hasil kerja tim sus itu patut disodorkan sebagai alat bukti baru pada peninjauan kembali. Mulia sekali jika Polri melakukan itu. Jadi, Polri tidak hanya memproses hukum orang yang bersalah, tapi juga menginisiasi langkah hukum guna membebaskan orang yang tidak bersalah, katanya. Reza menilai sikap Mabes Polri sedemikian rupa juga secara tidak langsung akan memberikan justifikasi ekstra bagi perlindungan yang LPSK kenakan kepada para terpidana. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban memberikan perlindungan kepada 7 terpidana kasus Vina Cirebon. Ketujuh terpidana itu bernama Jaya, Supriyanto, Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi Saputra, Rivaldi Aditya Wardana, dan Sudirman. Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Asmi Syahputra menduga pemberian perlindungan terhadap ketujuh terpidana, karena LPSK juga ragu bahwa mereka merupakan pelaku sebenarnya. Jangan-jangan LPSK melihat bahwa mereka, 7 terpidana, adalah korban yang perlu mendapatkan perlindungan karena mereka dimasukkan atas laporan palsu, katanya seperti dikutip dari salah satu TV swasta, Rabu, 4 September 2024. Pasalnya, tak mudah bagi LPSK untuk memberikan perlindungan hukum terhadap seseorang. Sebaliknya, LPSK tidak memberikan perlindungan terhadap Ibtu Rudiana, Pasren dan Kahfi. Padahal, Ibtu Rudiana merupakan ayah dari korban almarhum Eki. Sementara kesaksian Pasren dan Kahfi yang menguatkan bahwa kasus itu adalah pembunuhan. Namun, LPSK menolak untuk memberikan perlindungan bagi mereka. Hal itu sempat diungkapkan oleh pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu. Edwin mengatakan LPSK menolak karena keterangan yang diberikan ketiga orang tersebut cenderung tidak konsisten dan menutup-nutupi kasus yang sebenarnya terjadi. Mereka memberikan keterangan atau informasi tidak konsisten, berubah-berubah normatif dan cenderung menutupi informasi yang berkaitan dengan peristiwa, ujar Edwin seperti dikutip dari program salah satu TV swasta yang tayang pada Kamis, 25 Juli 2024. Ex-Kabareskrim Polri Komjen Purn Susno 2J Meradang. Ia menyentil putusan sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus Vina Cirebon yang dinilai terlalu lama diproses oleh Mahkamah Agung, MA. Semestinya Hakim MA sudah bisa memutus sidang tersebut dengan menutup mata, lantaran bukti-bukti yang menunjukkan kasus itu adalah pembunuhan sudah rontok berguguran. Para terpidana, yang kini mendekam di bui, juga bukan pelakunya. Susno begitu kesal ketika mendengar bahwa hasil PK terpidana baru keluar 3 bulan lamanya. Apa yang dibaca, emangnya 1000 halaman. Kita yang menggaji Hakim Agung, kita enggak senang. Mudah-mudahan dengar, kita yang menggaji Hakim Agung, saya bayar pajak bertani, bayar pajak pensiun, pajak lain-lain. Baca gitu aja 3 bulan, kurang kerjaan, ujarnya kesal seperti dikutip dari Nusantara TV yang tayang pada Jumat, tanggal 6 September tahun 2024.
Ex-Kapolda Jawa Barat tersebut juga menyinggung hakim jika berkas-berkas sidang PK yang diproses oleh Hakim Agung terlalu lama. Ia menyimpulkan bahwa hakim itu tidak mengikuti kasus yang sudah dibahas sekitar 3 bulan lebih. Berarti dia tidak pernah dengar di TV. TV ini sudah geger senusantara tentang masalah ini. Dan, para terpidana itu sudah dipenjara 8 tahun gitu, kok 3 bulan. Apa yang dipikirkan, itulah skala prioritas. Mereka, para hakim, belum pernah masuk penjara, saya pernah. Enggak enak, ujar Susno kesal. Susno melanjutkan jika hasil PK Saka Tatal menyatakan bahwa Saka tidak bersalah, maka ketujuh terpidana lainnya juga akan dinyatakan hasil yang sama. Pasalnya, Saka dan ketujuh terpidana dipidana karena pasal pembunuhan berencana. Tidak mungkin bersama-sama tapi putusannya berbeda. Dan juga kalau menurut saya kalau hakimnya benar, mudah-mudahan Mahkamah Agung dengar. Ngapain berlama-lama kalau perlu Senin depan diputus ya, katanya. Menurut Susno, apa yang menimpa para terpidana kasus Vina Cirebon serupa dengan kasus yang menimpanya dulu. Ia pun sama-sama menjadi korban dari kasus yang direkayasa. Iya, saya pernah dikhianati juga kan, pernah direkayasa juga kan. Enggak enak, katanya. Sudirman, terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon, resmi kembali ke Lapas Kelas 1 Cirebon, pada Kamis, 5 September 2024, siang. Kedatangannya kemarin disambut penuh haru oleh keluarga yang sudah lama menanti momen ini. Seperti diketahui, Sudirman tiba menggunakan mobil Transpas dari Lapas Bancai Bandung. Sudirman pun dikawal ketat dari LPSK. Pantauan di lokasi saat itu, mobil Transpas yang membawa Sudirman langsung masuk melalui pintu utara Lapas Cirebon. Pintu tersebut segera ditutup rapat setelah mobil masuk, sementara awak media hanya diizinkan mengambil gambar dari luar gerbang. Beberapa anggota keluarga terlihat menunggu kedatangan Sudirman, termasuk kakaknya, Beni, adiknya, Lilis, serta kedua orang tua mereka. Beni, kakak kandung Sudirman, mengungkapkan perasaan bahagianya saat melihat adiknya kembali ke Lapas Cirebon dalam keadaan sehat. Menurutnya, keluarga sudah lama menantikan momen ini. Perasaan saya dan keluarga sangat senang serta bahagia, Sudirman sudah ada di Lapas Cirebon. Itu memang harapan yang ditunggu-tunggu oleh keluarga, ujar Beni saat dikonfirmasi Tribun, Jumat, 6 September 2024. Ia juga bercerita mengenai percakapan pertama mereka setelah Sudirman tiba di lapas. Kemarin di dalam lapas setelah Sudirman datang, yang pertama diobrolkan ia menanyakan kesehatannya, ternyata alhamdulillah sehat. Sempat nangis juga terharu, ucapnya. Beni turut mengapresiasi pelayanan yang diberikan pihak lapas kepada adiknya. Tak lupa, Beni menyampaikan rasa terima kasihnya kepada tim kuasa hukum Sudirman, terutama kepada Otto Hasibuan dan Titin Prialianti. Bocor perbincangan antara 6 terpidana kasus Vina dengan Sudirman, 6 terpidana kasus Vina akhirnya kembali bertemu Sudirman. Sudirman diketahui menjadi satu-satunya terpidana yang mengaku terlibat dalam kasus Vina. Atas pengakuan itu 6 terpidana akhirnya dipenjara seumur hidup. Meski menjadi biang kerok dalam kasus Vina Cirebon, pengacara Peradi Jan Huta Barat menekankan hubungan 6 terpidana dan Sudirman baik-baik saja. Menurut Jan Huta Barat, 6 terpidana kasus Vina Cirebon juga memahami kondisi psikologi Sudirman. Meski menjadi biang kerok, menurut pengacaranya, Titin Prialianti juga membocorkan perbincangan 6 terpidana saat bertemu Sudirman di Lapas Kesambi Cirebon. Kata Titin, 6 terpidana kasus Vina langsung memberi semangat pada Sudirman, mereka bahkan berjanji akan menjaga Sudirman. Titin lantas pastikan tak akan ada balas dendam antara terpidana dan Sudirman. Hakim menolak permohonan untuk menyatukan sidang PK Sudirman dengan 6 terpidana kasus Vina yang lain. Pengacara terpidana kasus Vina, Otto Hasibuan sebelumnya membuat permohonan ke hakim agar sidang PK Sudirman disatukan. Otto Hasibuan pun membuat 3 bagian dalam permohonan sidang PK terpidana kasus Vina. Dari 6 yang ada di luar Sudirman, permohonan ini kami bagi jadi 3 bagian.
Satu bagian permohonan untuk mewakili Hadi Saputra, Eka Sandi, Jaya dan Supriyanto. Kecuali Sudirman, kata Oto Hasibuan saat sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon. Pengacara memisahkan Rivaldi dan Eko Ramadhani. Permohonan PK Rivaldi kami buatkan sendiri, Eko Ramadhani juga sendiri. Untuk permohonan PK ini 3 permohonan, kemudian di luar itu juga ada Sudirman jadi 4, jelas Oto Hasibuan. Oto Hasibuan mengusulkan agar sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon bisa cepat dan tak rumit, maka menyatukan Sudirman dengan 6 terpidana lain. Bukan hanya itu, pertimbangan lain juga agar pengacara tak perlu membaca semua permohonan satu persatu. Selain itu, saksi dan ahli juga tak perlu datang berulang kali. Menjawab usulan itu, Hakim Arif Ferdian langsung mengabulkan permohonan untuk Rivaldi, Eko, Hadi, Eka, Supriyanto dan Jaya. Tapi Hakim Arif Ferdian tak bisa mengabulkan menyatukan Sudirman dengan terpidana kasus Vina Cirebon yang lain. Yang Sudirman tidak dapat kami kabulkan karena ada alasannya, katanya. Menurutnya, jarak waktu pendaftaran pengajuan kembali 6 terpidana kasus Vina Cirebon terlampau jauh dengan Sudirman. Pengajuan Sudirman jauh setelah pendaftaran PK atas nama Rivaldi, Eko dan Hadi dan kawan-kawan, makanya kami tersendirikan sidangnya, kata Ari. Sambutan hangat ditunjukkan oleh 6 terpidana kasus Vina Cirebon saat Sudirman kembali ke Lapas Kelas 1 Cirebon, Kamis, 5 Agustus 2024. Diketahui, ini pertama kalinya 6 terpidana bertemu lagi dengan Sudirman setelah bulan Mei lalu dipindahkan saat penangkapan Pegi Setiawan. Saat itu para terpidana kasus Vina dipindahkan ke lapas, kecuali Sudirman. Sudirman dipisahkan dengan terpidana lain dan ditahan di Polda Jabar. Setelah itu, Sudirman sulit ditemui hingga akhirnya dipindahkan ke Lapas Bancai, Bandung sementara teman-temannya dikembalikan ke Lapas Cirebon. Kini Sudirman sudah kembali bersama dengan teman-temannya lagi di Lapas Cirebon. Kuasa hukum Sudirman, Jan S. Huta Barat mengatakan, pertemuan Sudirman dan 6 terpidana kasus Vina berlangsung haru. Ke-6 terpidana kasus Vina langsung memeluk Sudirman saat tiba di Lapas Cirebon. Bertemu semua, mereka berpelukan, keren banget, kata kuasa hukum 7 terpidana, Jan S. Huta Barat dikutip dari YouTube Vario Channel, Jumat, 6 Agustus 2024. Tak ada pembulian terhadap Sudirman, Jan memastikan kalau para terpidana akan menjaganya. Menurut Jan, 6 terpidana menerima Sudirman dengan baik dan saling memberikan dukungan. Yang paling penting teman-temannya itu benar-benar sayang sama Sudirman, kata dia lagi. Jan mengatakan, Sudirman sangat bahagia saat dipindahkan dari Lapas Bancai. Perlakuan istimewa didapatkan Sudirman, terpidana kasus Vina setelah dikembalikan ke Lapas Kelas 1 Cirebon, pada Kamis, 5 September 2024. Sudirman kini dalam penjagaan penuh dari LPSK setelah permohonannya disetujui. Artinya, selain dijaga petugas lapas, Sudirman juga dijaga selama 25 jam oleh petugas LPSK di dalam penjara. Ini berbeda dengan 6 terpidana kasus Vina lainnya yang mendapatkan perlindungan fisik, namun ketika di lapas hanya berupa pemantauan saja. Tak hanya penjagaan, LPSK juga siap memberikan bantuan psikologis kepada Sudirman. Kami pastikan Sudirman sudah dalam perlindungan LPSK, yang sisinya kami memberikan bantuan psikologis dan pengawasan, ucap Wakil Ketua LPSK, Sri Suparyati dalam wawancara di Lapas Cirebon pada Kamis, 5 September 2024. Dikatakan Sri Suparyati, meskipun Sudirman dalam kondisi fisik yang sehat, perlu dilakukan pemeriksaan medis lebih lanjut. Secara fisik, Sudirman sehat, tetapi memang perlu dicek kembali berkaitan dengan medisnya, ujar Sri. LPSK juga berkoordinasi dengan lapas untuk mengawal Sudirman dalam proses persidangan peninjauan kembali yang akan diajukan. Menurut Sri, perlindungan ini penting mengingat kondisi mental Sudirman yang dapat mempengaruhi keterangannya. Sebelumnya tim khusus bentukan Kapolri untuk mengungkap kasus Vina dianggap melempem. Hal tersebut karena hingga kini tim sus kasus Vina terlihat diam dan tidak memberikan informasi terkait perkembangan penyelidikan kasus Vina. Namun hal lain diungkap oleh pakar psikologi forensik, Reza Indragiri Amriel. Reza Indragiri menduga tim sus kasus Vina sudah punya kesimpulan dari penyelidikan kasus Vina. Firasat saya,
Tim sus dimaksud sudah punya simpulan tentang tidak adanya pidana di balik kematian tidak wajar Eki dan Vina, kata Reza dalam keterangan yang diterima, Kamis, 5 September 2024. Reza Indragiri juga menduga tim sus sudah menyimpulkan adanya pelanggaran etik oleh personel Polres Cirebon dan Polda Jabar. Reza Indragiri pun mendesak Mabes Polri segera umumkan hasil kerja tim sus kasus Vina. Menurutnya, hasil kerja tim sus itu patut disodorkan sebagai alat bukti baru pada peninjauan kembali. Mulia sekali jika Polri melakukan itu. Jadi, Polri tidak hanya memproses hukum orang yang bersalah, tapi juga menginisiasi langkah hukum guna membebaskan orang yang tidak bersalah, katanya. Reza menilai sikap Mabes Polri sedemikian rupa juga secara tidak langsung akan memberikan justifikasi ekstra bagi perlindungan yang LPSK kenakan kepada para terpidana. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban memberikan perlindungan kepada 7 terpidana kasus Vina Cirebon. Ketujuh terpidana itu bernama Jaya, Supriyanto, Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi Saputra, Rivaldi Aditya Wardana, dan Sudirman. Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Asmi Syahputra menduga pemberian perlindungan terhadap ketujuh terpidana, karena LPSK juga ragu bahwa mereka merupakan pelaku sebenarnya. Jangan-jangan LPSK melihat bahwa mereka, 7 terpidana, adalah korban yang perlu mendapatkan perlindungan karena mereka dimasukkan atas laporan palsu, katanya seperti dikutip dari salah satu TV swasta, Rabu, 4 September 2024. Pasalnya, tak mudah bagi LPSK untuk memberikan perlindungan hukum terhadap seseorang. Sebaliknya, LPSK tidak memberikan perlindungan terhadap Ibtu Rudiana, Pasren dan Kahfi. Padahal, Ibtu Rudiana merupakan ayah dari korban almarhum Eki. Sementara kesaksian Pasren dan Kahfi yang menguatkan bahwa kasus itu adalah pembunuhan. Namun, LPSK menolak untuk memberikan perlindungan bagi mereka. Hal itu sempat diungkapkan oleh pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu. Edwin mengatakan LPSK menolak karena keterangan yang diberikan ketiga orang tersebut cenderung tidak konsisten dan menutup-nutupi kasus yang sebenarnya terjadi. Mereka memberikan keterangan atau informasi tidak konsisten, berubah-berubah normatif dan cenderung menutupi informasi yang berkaitan dengan peristiwa, ujar Edwin seperti dikutip dari program salah satu TV swasta yang tayang pada Kamis, 25 Juli 2024. Ex-Kabareskrim Polri Komjen Purn Susno 2J Meradang. Ia menyentil putusan sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus Vina Cirebon yang dinilai terlalu lama diproses oleh Mahkamah Agung, MA. Semestinya Hakim MA sudah bisa memutus sidang tersebut dengan menutup mata, lantaran bukti-bukti yang menunjukkan kasus itu adalah pembunuhan sudah rontok berguguran. Para terpidana, yang kini mendekam di bui, juga bukan pelakunya. Susno begitu kesal ketika mendengar bahwa hasil PK terpidana baru keluar 3 bulan lamanya. Apa yang dibaca, emangnya 1000 halaman. Kita yang menggaji Hakim Agung, kita enggak senang. Mudah-mudahan dengar, kita yang menggaji Hakim Agung, saya bayar pajak bertani, bayar pajak pensiun, pajak lain-lain. Baca gitu aja 3 bulan, kurang kerjaan, ujarnya kesal seperti dikutip dari Nusantara TV yang tayang pada Jumat, tanggal 6 September tahun 2024. Ex-Kapolda Jawa Barat tersebut juga menyinggung Hakim jika berkas-berkas sidang PK yang diproses oleh Hakim Agung terlalu lama. Ia menyimpulkan bahwa hakim itu tidak mengikuti kasus yang sudah dibahas sekitar 3 bulan lebih. Berarti dia tidak pernah dengar di TV. TV ini sudah geger senusantara tentang masalah ini. Dan, para terpidana itu sudah dipenjara 8 tahun gitu, kok 3 bulan. Apa yang dipikirkan, itulah skala prioritas. Mereka, para hakim, belum pernah masuk penjara, saya pernah. Enggak enak, ujar Susno kesal. Susno melanjutkan jika hasil PK Saka Tatal menyatakan bahwa Saka tidak bersalah, maka ketujuh terpidana lainnya juga akan dinyatakan hasil yang sama. Pasalnya, Saka dan ketujuh terpidana dipidana karena pasal pembunuhan berencana. Tidak mungkin bersama-sama tapi putusannya berbeda. Dan juga kalau menurut saya kalau hakimnya benar, mudah-mudahan Mahkamah Agung dengar. Ngapain berlama-lama kalau perlu Senin depan diputus ya, katanya. Menurut Susno, apa yang menimpa para terpidana kasus Vina Cirebon serupa dengan kasus yang menimpanya dulu. Ia pun sama-sama menjadi korban dari kasus yang direkayasa. Saya pernah dikhianati juga kan, pernah direkayasa juga kan. Enggak enak, katanya.
Sudirman, terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon, resmi kembali ke Lapas Kelas 1 Cirebon, pada Kamis, 5 September 2024, siang. Kedatangannya kemarin disambut penuh haru oleh keluarga yang sudah lama menanti momen ini. Seperti diketahui, Sudirman tiba menggunakan mobil Transpas dari Lapas Bancai Bandung. Sudirman pun dikawal ketat dari LPSK. Pantauan di lokasi saat itu, mobil Transpas yang membawa Sudirman langsung masuk melalui pintu utara Lapas Cirebon. Pintu tersebut segera ditutup rapat setelah mobil masuk, sementara awak media hanya diizinkan mengambil gambar dari luar gerbang. Beberapa anggota keluarga terlihat menunggu kedatangan Sudirman, termasuk kakaknya, Beni, adiknya, Lilis, serta kedua orang tua mereka. Beni, kakak kandung Sudirman, mengungkapkan perasaan bahagianya saat melihat adiknya kembali ke Lapas Cirebon dalam keadaan sehat. Menurutnya, keluarga sudah lama menantikan momen ini. Perasaan saya dan keluarga sangat senang serta bahagia, Sudirman sudah ada di Lapas Cirebon. Itu memang harapan yang ditunggu-tunggu oleh keluarga, ujar Beni saat dikonfirmasi Tribun, Jumat, 6 September 2024. Ia juga bercerita mengenai percakapan pertama mereka setelah Sudirman tiba di lapas. Kemarin di dalam lapas setelah Sudirman datang, yang pertama diobrolkan ia menanyakan kesehatannya, ternyata alhamdulillah sehat. Sempat nangis juga terharu, ucapnya. Beni turut mengapresiasi pelayanan yang diberikan pihak lapas kepada adiknya. Tak lupa, Beni menyampaikan rasa terima kasihnya kepada tim kuasa hukum Sudirman, terutama kepada Otto Hasibuan dan Titin Prialianti. Bocor perbincangan antara 6 terpidana kasus Vina dengan Sudirman, 6 terpidana kasus Vina akhirnya kembali bertemu Sudirman. Sudirman diketahui menjadi satu-satunya terpidana yang mengaku terlibat dalam kasus Vina. Atas pengakuan itu 6 terpidana akhirnya dipenjara seumur hidup. Meski menjadi biang kerok dalam kasus Vina Cirebon, pengacara Peradi Jan Huta Barat menekankan hubungan 6 terpidana dan Sudirman baik-baik saja. Menurut Jan Huta Barat, 6 terpidana kasus Vina Cirebon juga memahami kondisi psikologi Sudirman. Meski menjadi biang kerok, menurut pengacaranya, Titin Prialianti juga membocorkan perbincangan 6 terpidana saat bertemu Sudirman di Lapas Kesambi Cirebon. Kata Titin, 6 terpidana kasus Vina langsung memberi semangat pada Sudirman, mereka bahkan berjanji akan menjaga Sudirman. Titin lantas pastikan tak akan ada balas dendam antara terpidana dan Sudirman. Hakim menolak permohonan untuk menyatukan sidang PK Sudirman dengan 6 terpidana kasus Vina yang lain. Pengacara terpidana kasus Vina, Otto Hasibuan sebelumnya membuat permohonan ke hakim agar sidang PK Sudirman disatukan. Otto Hasibuan pun membuat 3 bagian dalam permohonan sidang PK terpidana kasus Vina. Dari 6 yang ada di luar Sudirman, permohonan ini kami bagi jadi 3 bagian. 1 bagian permohonan untuk mewakili Hadi Saputra, Eka Sandi, Jaya dan Supriyanto. Kecuali Sudirman, kata Otto Hasibuan saat sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon. Pengacara memisahkan Rivaldi dan Eko Ramadhani. Permohonan PK Rivaldi kami buatkan sendiri, Eko Ramadhani juga sendiri. Untuk permohonan PK ini 3 permohonan, kemudian di luar itu juga ada Sudirman jadi 4, jelas Otto Hasibuan. Otto Hasibuan mengusulkan agar sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon bisa cepat dan tak rumit, maka menyatukan Sudirman dengan 6 terpidana lain. Bukan hanya itu, pertimbangan lain juga agar pengacara tak perlu membaca semua permohonan satu persatu. Selain itu, saksi dan ahli juga tak perlu datang berulang kali. Menjawab usulan itu, Hakim Arif Ferdian langsung mengabulkan permohonan untuk Rivaldi, Eko, Hadi, Eka, Supriyanto dan Jaya. Tapi Hakim Arif Ferdian tak bisa mengabulkan menyatukan Sudirman dengan terpidana kasus Vina Cirebon yang lain. Yang Sudirman tidak dapat kami kabulkan karena ada alasannya, katanya. Menurutnya, jarak waktu pendaftaran pengajuan kembali 6 terpidana kasus Vina Cirebon terlampau jauh dengan Sudirman. Pengajuan Sudirman jauh setelah pendaftaran PK atas nama Rivaldi,
Eko dan Hadi dan kawan-kawan, makanya kami tersendirikan sidangnya, kata Ari. Sambutan hangat ditunjukkan oleh 6 terpidana kasus Vina Cirebon saat Sudirman kembali ke Lapas Kelas 1 Cirebon, Kamis, 5 Agustus 2024. Diketahui, ini pertama kalinya 6 terpidana bertemu lagi dengan Sudirman setelah bulan Mei lalu dipindahkan saat penangkapan Pegi Setiawan. Saat itu para terpidana kasus Vina dipindahkan ke lapas, kecuali Sudirman. Sudirman dipisahkan dengan terpidana lain dan ditahan di Polda Jabar. Setelah itu, Sudirman sulit ditemui hingga akhirnya dipindahkan ke Lapas Bancai, Bandung sementara teman-temannya dikembalikan ke Lapas Cirebon. Kini Sudirman sudah kembali bersama dengan teman-temannya lagi di Lapas Cirebon. Kuasa hukum Sudirman, Jan S. Huta Barat mengatakan, pertemuan Sudirman dan 6 terpidana kasus Vina berlangsung haru. Ke-6 terpidana kasus Vina langsung memeluk Sudirman saat tiba di Lapas Cirebon. Bertemu semua, mereka berpelukan, keren banget, kata kuasa hukum 7 terpidana, Jan S. Huta Barat dikutip dari YouTube Vario Channel, Jumat, 6 Agustus 2024. Tak ada pembulian terhadap Sudirman, Jan memastikan kalau para terpidana akan menjaganya. Menurut Jan, 6 terpidana menerima Sudirman dengan baik dan saling memberikan dukungan. Yang paling penting teman-temannya itu benar-benar sayang sama Sudirman, kata dia lagi. Jan mengatakan, Sudirman sangat bahagia saat dipindahkan dari Lapas Bancai. Perlakuan istimewa didapatkan Sudirman, terpidana kasus Vina setelah dikembalikan ke Lapas Kelas 1 Cirebon, pada Kamis, 5 September 2024. Sudirman kini dalam penjagaan penuh dari LPSK setelah permohonannya disetujui. Artinya, selain dijaga petugas lapas, Sudirman juga dijaga selama 25 jam oleh petugas LPSK di dalam penjara. Ini berbeda dengan 6 terpidana kasus Vina lainnya yang mendapatkan perlindungan fisik, namun ketika di lapas hanya berupa pemantauan saja. Tak hanya penjagaan, LPSK juga siap memberikan bantuan psikologis kepada Sudirman. Kami pastikan Sudirman sudah dalam perlindungan LPSK, yang sisinya kami memberikan bantuan psikologis dan pengawasan, ucap Wakil Ketua LPSK, Sri Suparyati dalam wawancara di Lapas Cirebon pada Kamis, 5 September 2024. Dikatakan Sri Suparyati, meskipun Sudirman dalam kondisi fisik yang sehat, perlu dilakukan pemeriksaan medis lebih lanjut. Secara fisik, Sudirman sehat, tetapi memang perlu dicek kembali berkaitan dengan medisnya, ujar Sri. LPSK juga berkoordinasi dengan lapas untuk mengawal Sudirman dalam proses persidangan peninjauan kembali yang akan diajukan. Menurut Sri, perlindungan ini penting mengingat kondisi mental Sudirman yang dapat mempengaruhi keterangannya. Sebelumnya tim khusus bentukan Kapolri untuk mengungkap kasus Vina dianggap melempem. Hal tersebut karena hingga kini tim sus kasus Vina terlihat diam dan tidak memberikan informasi terkait perkembangan penyelidikan kasus Vina. Namun hal lain diungkap oleh pakar psikologi forensik, Reza Indragiri Amriel. Reza Indragiri menduga tim sus kasus Vina sudah punya kesimpulan dari penyelidikan kasus Vina. Firasat saya, tim sus dimaksud sudah punya simpulan tentang tidak adanya pidana di balik kematian tidak wajar Eki dan Vina, kata Reza dalam keterangan yang diterima, Kamis, 5 September 2024. Reza Indragiri juga menduga tim sus sudah menyimpulkan adanya pelanggaran etik oleh personel Polres Cirebon dan Polda Jabar. Reza Indragiri pun mendesak Mabes Polri segera umumkan hasil kerja tim sus kasus Vina. Menurutnya, hasil kerja tim sus itu patut disodorkan sebagai alat bukti baru pada peninjauan kembali. Mulia sekali jika Polri melakukan itu. Jadi, Polri tidak hanya memproses hukum orang yang bersalah, tapi juga menginisiasi langkah hukum guna membebaskan orang yang tidak bersalah, katanya. Reza menilai sikap Mabes Polri sedemikian rupa juga secara tidak langsung akan memberikan justifikasi ekstra bagi perlindungan yang LPSK kenakan kepada para terpidana. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban memberikan perlindungan kepada 7 terpidana kasus Vina Cirebon. Ketujuh terpidana itu bernama Jaya, Supriyanto, Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi Saputra, Rivaldi Aditya Wardana, dan Sudirman. Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Asmi Syahputra menduga pemberian perlindungan terhadap ketujuh terpidana, karena LPSK juga ragu bahwa mereka merupakan pelaku sebenarnya.
Jangan-jangan LPSK melihat bahwa mereka, 7 terpidana, adalah korban yang perlu mendapatkan perlindungan karena mereka dimasukkan atas laporan palsu, katanya seperti dikutip dari salah satu TV swasta, Rabu, 4 September 2024. Pasalnya, tak mudah bagi LPSK untuk memberikan perlindungan hukum terhadap seseorang. Sebaliknya, LPSK tidak memberikan perlindungan terhadap Ibtu Rudiana, Pasren dan Kahfi. Padahal, Ibtu Rudiana merupakan ayah dari korban almarhum Eki. Sementara kesaksian Pasren dan Kahfi yang menguatkan bahwa kasus itu adalah pembunuhan. Namun, LPSK menolak untuk memberikan perlindungan bagi mereka. Hal itu sempat diungkapkan oleh pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu. Edwin mengatakan LPSK menolak karena keterangan yang diberikan ketiga orang tersebut cenderung tidak konsisten dan menutup-nutupi kasus yang sebenarnya terjadi. Mereka memberikan keterangan atau informasi tidak konsisten, berubah-berubah normatif dan cenderung menutupi informasi yang berkaitan dengan peristiwa, ujar Edwin seperti dikutip dari program salah satu TV swasta yang tayang pada Kamis, 25 Juli 2024. Ex-Kabareskrim Polri Komjen Purn Susno 2J Meradang. Ia menyentil putusan sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus Vina Cirebon yang dinilai terlalu lama diproses oleh Mahkamah Agung, MA. Semestinya Hakim MA sudah bisa memutus sidang tersebut dengan menutup mata, lantaran bukti-bukti yang menunjukkan kasus itu adalah pembunuhan sudah rontok berguguran. Para terpidana, yang kini mendekam di bui, juga bukan pelakunya. Susno begitu kesal ketika mendengar bahwa hasil PK terpidana baru keluar 3 bulan lamanya. Apa yang dibaca, emangnya 1000 halaman. Kita yang menggaji Hakim Agung, kita enggak senang. Mudah-mudahan dengar, kita yang menggaji Hakim Agung, saya bayar pajak bertani, bayar pajak pensiun, pajak lain-lain. Baca gitu aja 3 bulan, kurang kerjaan, ujarnya kesal seperti dikutip dari Nusantara TV yang tayang pada Jumat, tanggal 6 September tahun 2024. Ex-Kapolda Jawa Barat tersebut juga menyinggung Hakim jika berkas-berkas sidang PK yang diproses oleh Hakim Agung terlalu lama. Ia menyimpulkan bahwa hakim itu tidak mengikuti kasus yang sudah dibahas sekitar 3 bulan lebih. Berarti dia tidak pernah dengar di TV. TV ini sudah geger senusantara tentang masalah ini. Dan, para terpidana itu sudah dipenjara 8 tahun gitu, kok 3 bulan. Apa yang dipikirkan, itulah skala prioritas. Mereka, para hakim, belum pernah masuk penjara, saya pernah. Enggak enak, ujar Susno kesal. Susno melanjutkan jika hasil PK Saka Tatal menyatakan bahwa Saka tidak bersalah, maka ketujuh terpidana lainnya juga akan dinyatakan hasil yang sama. Pasalnya, Saka dan ketujuh terpidana dipidana karena pasal pembunuhan berencana. Tidak mungkin bersama-sama tapi putusannya berbeda. Dan juga kalau menurut saya kalau hakimnya benar, mudah-mudahan Mahkamah Agung dengar. Ngapain berlama-lama kalau perlu Senin depan diputus ya, katanya. Menurut Susno, apa yang menimpa para terpidana kasus Vina Cirebon serupa dengan kasus yang menimpanya dulu. Ia pun sama-sama menjadi korban dari kasus yang direkayasa. Iya, saya pernah dikhianati juga kan, pernah direkayasa juga kan. Enggak enak, katanya. Sudirman, terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon, resmi kembali ke Lapas Kelas 1 Cirebon, pada Kamis, 5 September 2024, siang. Kedatangannya kemarin disambut penuh haru oleh keluarga yang sudah lama menanti momen ini. Seperti diketahui, Sudirman tiba menggunakan mobil Transpas dari Lapas Bancai Bandung. Sudirman pun dikawal ketat dari LPSK. Pantauan di lokasi saat itu, mobil Transpas yang membawa Sudirman langsung masuk melalui pintu utara Lapas Cirebon. Pintu tersebut segera ditutup rapat setelah mobil masuk, sementara awak media hanya diizinkan mengambil gambar dari luar gerbang. Beberapa anggota keluarga terlihat menunggu kedatangan Sudirman, termasuk kakaknya, Beni, adiknya, Lilis, serta kedua orang tua mereka. Beni, kakak kandung Sudirman, mengungkapkan perasaan bahagianya saat melihat adiknya kembali ke Lapas Cirebon dalam keadaan sehat. Menurutnya, keluarga sudah lama menantikan momen ini. Perasaan saya dan keluarga sangat senang serta bahagia, Sudirman sudah ada di Lapas Cirebon. Itu memang harapan yang ditunggu-tunggu oleh keluarga, ujar Beni saat dikonfirmasi Tribun, Jumat, 6 September 2024. Ia juga bercerita mengenai percakapan pertama mereka setelah Sudirman tiba di lapas.
Kemarin di dalam lapas setelah Sudirman datang, yang pertama diobrolkan ia menanyakan kesehatannya, ternyata alhamdulillah sehat. Sempat nangis juga terharu, ucapnya. Beni turut mengapresiasi pelayanan yang diberikan pihak lapas kepada adiknya. Tak lupa, Beni menyampaikan rasa terima kasihnya kepada tim kuasa hukum Sudirman, terutama kepada Otto Hasibuan dan Titin Prialianti. Bocor perbincangan antara 6 terpidana kasus Vina dengan Sudirman. 6 terpidana kasus Vina akhirnya kembali bertemu Sudirman. Sudirman diketahui menjadi satu-satunya terpidana yang mengaku terlibat dalam kasus Vina. Atas pengakuan itu 6 terpidana akhirnya dipenjara seumur hidup. Meski menjadi biang kerok dalam kasus Vina Cirebon, pengacara Peradi Jan Huta Barat menekankan hubungan 6 terpidana dan Sudirman baik-baik saja. Menurut Jan Huta Barat, 6 terpidana kasus Vina Cirebon juga memahami kondisi psikologi Sudirman. Meski menjadi biang kerok, menurut pengacaranya, Titin Prialianti juga membocorkan perbincangan 6 terpidana saat bertemu Sudirman di Lapas Kesambi Cirebon. Kata Titin, 6 terpidana kasus Vina langsung memberi semangat pada Sudirman, mereka bahkan berjanji akan menjaga Sudirman. Titin lantas pastikan tak akan ada balas dendam antara terpidana dan Sudirman. Hakim menolak permohonan untuk menyatukan sidang PK Sudirman dengan 6 terpidana kasus Vina yang lain. Pengacara terpidana kasus Vina, Otto Hasibuan sebelumnya membuat permohonan ke hakim agar sidang PK Sudirman disatukan. Otto Hasibuan pun membuat 3 bagian dalam permohonan sidang PK terpidana kasus Vina. Dari 6 yang ada di luar Sudirman, permohonan ini kami bagi jadi 3 bagian. 1 bagian permohonan untuk mewakili Hadi Saputra, Eka Sandi, Jaya dan Supriyanto. Kecuali Sudirman, kata Otto Hasibuan saat sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon. Pengacara memisahkan Rivaldi dan Eko Ramadhani. Permohonan PK Rivaldi kami buatkan sendiri, Eko Ramadhani juga sendiri. Untuk permohonan PK ini 3 permohonan, kemudian di luar itu juga ada Sudirman jadi 4, jelas Otto Hasibuan. Otto Hasibuan mengusulkan agar sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon bisa cepat dan tak rumit, maka menyatukan Sudirman dengan 6 terpidana lain. Bukan hanya itu, pertimbangan lain juga agar pengacara tak perlu membaca semua permohonan satu persatu. Selain itu, saksi dan ahli juga tak perlu datang berulang kali. Menjawab usulan itu, Hakim Arif Ferdian langsung mengabulkan permohonan untuk Rivaldi, Eko, Hadi, Eka, Supriyanto dan Jaya. Tapi Hakim Arif Ferdian tak bisa mengabulkan menyatukan Sudirman dengan terpidana kasus Vina Cirebon yang lain. Yang Sudirman tidak dapat kami kabulkan karena ada alasannya, katanya. Menurutnya, jarak waktu pendaftaran pengajuan kembali 6 terpidana kasus Vina Cirebon terlampau jauh dengan Sudirman. Pengajuan Sudirman jauh setelah pendaftaran PK atas nama Rivaldi, Eko dan Hadi dan kawan-kawan, makanya kami tersendirikan sidangnya, kata Ari. Sambutan hangat ditunjukkan oleh 6 terpidana kasus Vina Cirebon saat Sudirman kembali ke Lapas Kelas 1 Cirebon, Kamis, 5 Agustus 2024. Diketahui, ini pertama kalinya 6 terpidana bertemu lagi dengan Sudirman setelah bulan Mei lalu dipindahkan saat penangkapan Pegi Setiawan. Saat itu para terpidana kasus Vina dipindahkan ke lapas, kecuali Sudirman. Sudirman dipisahkan dengan terpidana lain dan ditahan di Polda Jabar. Setelah itu, Sudirman sulit ditemui hingga akhirnya dipindahkan ke Lapas Bancai, Bandung sementara teman-temannya dikembalikan ke Lapas Cirebon. Kini Sudirman sudah kembali bersama dengan teman-temannya lagi di Lapas Cirebon. Kuasa hukum Sudirman, Jan S. Huta Barat mengatakan, pertemuan Sudirman dan 6 terpidana kasus Vina berlangsung haru. Ke-6 terpidana kasus Vina langsung memeluk Sudirman saat tiba di Lapas Cirebon. Bertemu semua, mereka berpelukan, keren banget, kata kuasa hukum 7 terpidana, Jan S. Huta Barat dikutip dari YouTube Vario Channel, Jumat, 6 Agustus 2024. Tak ada pembulian terhadap Sudirman, Jan memastikan kalau para terpidana akan menjaganya.
Menurut Jan, 6 terpidana menerima Sudirman dengan baik dan saling memberikan dukungan. Yang paling penting teman-temannya itu benar-benar sayang sama Sudirman, kata dia lagi. Jan mengatakan, Sudirman sangat bahagia saat dipindahkan dari lapas Bancai. Perlakuan istimewa didapatkan Sudirman, terpidana kasus Vina setelah dikembalikan ke lapas kelas 1 Cirebon, pada Kamis, 5 September 2024. Sudirman kini dalam penjagaan penuh dari LPSK setelah permohonannya disetujui. Artinya, selain dijaga petugas lapas, Sudirman juga dijaga selama 25 jam oleh petugas LPSK di dalam penjara. Ini berbeda dengan 6 terpidana kasus Vina lainnya yang mendapatkan perlindungan fisik, namun ketika di lapas hanya berupa pemantauan saja. Tak hanya penjagaan, LPSK juga siap memberikan bantuan psikologis kepada Sudirman. Kami pastikan Sudirman sudah dalam perlindungan LPSK, yang sisinya kami memberikan bantuan psikologis dan pengawasan, ucap Wakil Ketua LPSK, Sri Suparyati dalam wawancara di Lapas Cirebon pada Kamis, 5 September 2024. Dikatakan Sri Suparyati, meskipun Sudirman dalam kondisi fisik yang sehat, perlu dilakukan pemeriksaan medis lebih lanjut. Secara fisik, Sudirman sehat, tetapi memang perlu dicek kembali berkaitan dengan medisnya, ujar Sri. LPSK juga berkoordinasi dengan lapas untuk mengawal Sudirman dalam proses persidangan peninjauan kembali yang akan diajukan. Menurut Sri, perlindungan ini penting mengingat kondisi mental Sudirman yang dapat mempengaruhi keterangannya. Sebelumnya tim khusus bentukan Kapolri untuk mengungkap kasus Vina dianggap melempem. Hal tersebut karena hingga kini tim sus kasus Vina terlihat diam dan tidak memberikan informasi terkait perkembangan penyelidikan kasus Vina. Namun hal lain diungkap oleh pakar psikologi forensik, Reza Indragiri Amriel. Reza Indragiri menduga tim sus kasus Vina sudah punya kesimpulan dari penyelidikan kasus Vina. Firasat saya, tim sus dimaksud sudah punya simpulan tentang tidak adanya pidana di balik kematian tidak wajar Eki dan Vina, kata Reza dalam keterangan yang diterima, Kamis, 5 September 2024. Reza Indragiri juga menduga tim sus sudah menyimpulkan adanya pelanggaran etik oleh personel Polres Cirebon dan Polda Jabar. Reza Indragiri pun mendesak Mabes Polri segera umumkan hasil kerja tim sus kasus Vina. Menurutnya, hasil kerja tim sus itu patut disodorkan sebagai alat bukti baru pada peninjauan kembali. Mulia sekali jika Polri melakukan itu. Jadi, Polri tidak hanya memproses hukum orang yang bersalah, tapi juga menginisiasi langkah hukum guna membebaskan orang yang tidak bersalah, katanya. Reza menilai sikap Mabes Polri sedemikian rupa juga secara tidak langsung akan memberikan justifikasi ekstra bagi perlindungan yang LPSK kenakan kepada para terpidana. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban memberikan perlindungan kepada 7 terpidana kasus Vina Cirebon. Ketujuh terpidana itu bernama Jaya, Supriyanto, Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi Saputra, Rivaldi Aditya Wardana, dan Sudirman. Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Asmi Syahputra menduga pemberian perlindungan terhadap ketujuh terpidana, karena LPSK juga ragu bahwa mereka merupakan pelaku sebenarnya. Jangan-jangan LPSK melihat bahwa mereka, 7 terpidana, adalah korban yang perlu mendapatkan perlindungan karena mereka dimasukkan atas laporan palsu, katanya seperti dikutip dari salah satu TV swasta, Rabu, 4 September 2024. Pasalnya, tak mudah bagi LPSK untuk memberikan perlindungan hukum terhadap seseorang. Sebaliknya, LPSK tidak memberikan perlindungan terhadap Ibtu Rudiana, Pasren dan Kahfi. Padahal, Ibtu Rudiana merupakan ayah dari korban almarhum Eki. Sementara kesaksian Pasren dan Kahfi yang menguatkan bahwa kasus itu adalah pembunuhan. Namun, LPSK menolak untuk memberikan perlindungan bagi mereka. Hal itu sempat diungkapkan oleh pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu. Edwin mengatakan LPSK menolak karena keterangan yang diberikan ketiga orang tersebut cenderung tidak konsisten dan menutup-nutupi kasus yang sebenarnya terjadi. Mereka memberikan keterangan atau informasi tidak konsisten, berubah-berubah normatif dan cenderung menutupi informasi yang berkaitan dengan peristiwa, ujar Edwin seperti dikutip dari program salah satu TV swasta yang tayang pada Kamis, 25 Juli 2024. Ex-Kabareskrim Polri Komjen Purn Susno 2J Meradang.
Ia menyentil putusan sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus Vina Cirebon yang dinilai terlalu lama diproses oleh Mahkamah Agung, MA. Semestinya Hakim MA sudah bisa memutus sidang tersebut dengan menutup mata, lantaran bukti-bukti yang menunjukkan kasus itu adalah pembunuhan sudah rontok berguguran. Para terpidana, yang kini mendekam di bui, juga bukan pelakunya. Susno begitu kesal ketika mendengar bahwa hasil PK terpidana baru keluar 3 bulan lamanya. Apa yang dibaca, emangnya 1000 halaman. Kita yang menggaji Hakim Agung, kita enggak senang. Mudah-mudahan dengar, kita yang menggaji Hakim Agung, saya bayar pajak bertani, bayar pajak pensiun, pajak lain-lain. Baca gitu aja 3 bulan, kurang kerjaan, ujarnya kesal seperti dikutip dari Nusantara TV yang tayang pada Jumat, tanggal 6 September tahun 2024. Ex-Kapolda Jawa Barat tersebut juga menyinggung hakim jika berkas-berkas sidang PK yang diproses oleh Hakim Agung terlalu lama. Ia menyimpulkan bahwa hakim itu tidak mengikuti kasus yang sudah dibahas sekitar 3 bulan lebih. Berarti dia tidak pernah dengar di TV. TV ini sudah geger senusantara tentang masalah ini. Dan, para terpidana itu sudah dipenjara 8 tahun gitu, kok 3 bulan. Apa yang dipikirkan, itulah skala prioritas. Mereka, para hakim, belum pernah masuk penjara, saya pernah. Enggak enak, ujar Susno kesal. Susno melanjutkan jika hasil PK Saka Tatal menyatakan bahwa Saka tidak bersalah, maka ketujuh terpidana lainnya juga akan dinyatakan hasil yang sama. Pasalnya, Saka dan ketujuh terpidana dipidana karena pasal pembunuhan berencana. Tidak mungkin bersama-sama tapi putusannya berbeda. Dan juga kalau menurut saya kalau hakimnya benar, mudah-mudahan Mahkamah Agung dengar. Ngapain berlama-lama kalau perlu Senin depan diputus ya, katanya. Menurut Susno, apa yang menimpa para terpidana kasus Vina Cirebon serupa dengan kasus yang menimpanya dulu. Ia pun sama-sama menjadi korban dari kasus yang direkayasa. Iya saya pernah dikhianati juga kan, pernah direkayasa juga kan. Enggak enak, katanya. Sudirman, terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon, resmi kembali ke Lapas Kelas 1 Cirebon, pada Kamis, 5 September 2024, siang. Kedatangannya kemarin disambut penuh haru oleh keluarga yang sudah lama menanti momen ini. Seperti diketahui, Sudirman tiba menggunakan mobil Transpas dari Lapas Bancai Bandung. Sudirman pun dikawal ketat dari LPSK. Pantauan di lokasi saat itu, mobil Transpas yang membawa Sudirman langsung masuk melalui pintu utara Lapas Cirebon. Pintu tersebut segera ditutup rapat setelah mobil masuk, sementara awak media hanya diizinkan mengambil gambar dari luar gerbang. Beberapa anggota keluarga terlihat menunggu kedatangan Sudirman, termasuk kakaknya, Beni, adiknya, Lilis, serta kedua orang tua mereka. Beni, kakak kandung Sudirman, mengungkapkan perasaan bahagianya saat melihat adiknya kembali ke Lapas Cirebon dalam keadaan sehat. Menurutnya, keluarga sudah lama menantikan momen ini. Perasaan saya dan keluarga sangat senang serta bahagia, Sudirman sudah ada di Lapas Cirebon. Itu memang harapan yang ditunggu-tunggu oleh keluarga, ujar Beni saat dikonfirmasi Tribun, Jumat, 6 September 2024. Ia juga bercerita mengenai percakapan pertama mereka setelah Sudirman tiba di lapas. Kemarin di dalam lapas setelah Sudirman datang, yang pertama diobrolkan ia menanyakan kesehatannya, ternyata alhamdulillah sehat. Sempat nangis juga terharu, ucapnya. Beni turut mengapresiasi pelayanan yang diberikan pihak lapas kepada adiknya. Tak lupa, Beni menyampaikan rasa terima kasihnya kepada tim kuasa hukum Sudirman, terutama kepada Oto Hasibuan dan Titin Prialianti. Bocor perbincangan antara 6 terpidana kasus Vina dengan Sudirman, 6 terpidana kasus Vina akhirnya kembali bertemu Sudirman. Sudirman diketahui menjadi satu-satunya terpidana yang mengaku terlibat dalam kasus Vina. Atas pengakuan itu 6 terpidana akhirnya dipenjara seumur hidup. Meski menjadi biang kerok dalam kasus Vina Cirebon, pengacara Peradi Jan Huta Barat menekankan hubungan 6 terpidana dan Sudirman baik-baik saja. Menurut Jan Huta Barat, 6 terpidana kasus Vina Cirebon juga memahami kondisi psikologi Sudirman. Meski menjadi biang kerok, menurut pengacaranya, Titin Prialianti juga membocorkan perbincangan 6 terpidana saat bertemu Sudirman di Lapas Kesambi Cirebon. Kata Titin, 6 terpidana kasus Vina langsung memberi semangat pada Sudirman, mereka bahkan berjanji akan menjaga Sudirman.
Titin lantas pastikan tak akan ada balas dendam antara terpidana dan Sudirman. Hakim menolak permohonan untuk menyatukan sidang PK Sudirman dengan 6 terpidana kasus Vina yang lain. Pengacara terpidana kasus Vina, Otto Hasibuan sebelumnya membuat permohonan ke hakim agar sidang PK Sudirman disatukan. Otto Hasibuan pun membuat 3 bagian dalam permohonan sidang PK terpidana kasus Vina. Dari 6 yang ada di luar Sudirman, permohonan ini kami bagi jadi 3 bagian. 1 bagian permohonan untuk mewakili Hadi Saputra, Eka Sandi, Jaya dan Supriyanto. Kecuali Sudirman, kata Otto Hasibuan saat sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon. Pengacara memisahkan Rivaldi dan Eko Ramadhani. Permohonan PK Rivaldi kami buatkan sendiri, Eko Ramadhani juga sendiri. Untuk permohonan PK ini 3 permohonan, kemudian di luar itu juga ada Sudirman jadi 4, jelas Otto Hasibuan. Otto Hasibuan mengusulkan agar sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon bisa cepat dan tak rumit, maka menyatukan Sudirman dengan 6 terpidana lain. Bukan hanya itu, pertimbangan lain juga agar pengacara tak perlu membaca semua permohonan satu persatu. Selain itu, saksi dan ahli juga tak perlu datang berulang kali. Menjawab usulan itu, Hakim Arif Ferdian langsung mengabulkan permohonan untuk Rivaldi, Eko, Hadi, Eka, Supriyanto dan Jaya. Tapi Hakim Arif Ferdian tak bisa mengabulkan menyatukan Sudirman dengan terpidana kasus Vina Cirebon yang lain. Yang Sudirman tidak dapat kami kabulkan karena ada alasannya, katanya. Menurutnya, jarak waktu pendaftaran pengajuan kembali 6 terpidana kasus Vina Cirebon terlampau jauh dengan Sudirman. Pengajuan Sudirman jauh setelah pendaftaran PK atas nama Rivaldi, Eko dan Hadi dan kawan-kawan, makanya kami tersendirikan sidangnya, kata Ari. Sambutan hangat ditunjukkan oleh 6 terpidana kasus Vina Cirebon saat Sudirman kembali ke Lapas Kelas 1 Cirebon, Kamis, 5 Agustus 2024. Diketahui, ini pertama kalinya 6 terpidana bertemu lagi dengan Sudirman setelah bulan Mei lalu dipindahkan saat penangkapan Peggy Setiawan. Saat itu para terpidana kasus Vina dipindahkan ke lapas, kecuali Sudirman. Sudirman dipisahkan dengan terpidana lain dan ditahan di Polda Jabar. Setelah itu, Sudirman sulit ditemui hingga akhirnya dipindahkan ke Lapas Bancai, Bandung sementara teman-temannya dikembalikan ke Lapas Cirebon. Kini Sudirman sudah kembali bersama dengan teman-temannya lagi di Lapas Cirebon. Kuasa hukum Sudirman, Jan S. Huta Barat mengatakan, pertemuan Sudirman dan 6 terpidana kasus Vina berlangsung haru. Ke-6 terpidana kasus Vina langsung memeluk Sudirman saat tiba di Lapas Cirebon. Bertemu semua, mereka berpelukan, keren banget, kata kuasa hukum 7 terpidana, Jan S. Huta Barat dikutip dari YouTube Vario Channel, Jumat, 6 Agustus 2024. Tak ada pembulian terhadap Sudirman, Jan memastikan kalau para terpidana akan menjaganya. Menurut Jan, 6 terpidana menerima Sudirman dengan baik dan saling memberikan dukungan. Yang paling penting teman-temannya itu benar-benar sayang sama Sudirman, kata dia lagi. Jan mengatakan, Sudirman sangat bahagia saat dipindahkan dari Lapas Bancai. Perlakuan istimewa didapatkan Sudirman, terpidana kasus Vina setelah dikembalikan ke Lapas Kelas 1 Cirebon, pada Kamis, 5 September 2024. Sudirman kini dalam penjagaan penuh dari LPSK setelah permohonannya disetujui. Artinya, selain dijaga petugas lapas, Sudirman juga dijaga selama 25 jam oleh petugas LPSK di dalam penjara. Ini berbeda dengan 6 terpidana kasus Vina lainnya yang mendapatkan perlindungan fisik, namun ketika di lapas hanya berupa pemantauan saja. Tak hanya penjagaan, LPSK juga siap memberikan bantuan psikologis kepada Sudirman. Kami pastikan Sudirman sudah dalam perlindungan LPSK, yang sisinya kami memberikan bantuan psikologis dan pengawasan, ucap Wakil Ketua LPSK, Sri Suparyati dalam wawancara di Lapas Cirebon pada Kamis, 5 September 2024. Dikatakan Sri Suparyati, meskipun Sudirman dalam kondisi fisik yang sehat, perlu dilakukan pemeriksaan medis lebih lanjut.
Secara fisik, Sudirman sehat, tetapi memang perlu dicek kembali berkaitan dengan medisnya, ujar Sri. LPSK juga berkoordinasi dengan lapas untuk mengawal Sudirman dalam proses persidangan peninjauan kembali yang akan diajukan. Menurut Sri, perlindungan ini penting mengingat kondisi mental Sudirman yang dapat mempengaruhi keterangannya. Sebelumnya tim khusus bentukan Kapolri untuk mengungkap kasus Vina dianggap melempem. Hal tersebut karena hingga kini tim sus kasus Vina terlihat diam dan tidak memberikan informasi terkait perkembangan penyelidikan kasus Vina. Namun hal lain diungkap oleh pakar psikologi forensik, Reza Indragiri Amriel. Reza Indragiri menduga tim sus kasus Vina sudah punya kesimpulan dari penyelidikan kasus Vina. Firasat saya, tim sus dimaksud sudah punya simpulan tentang tidak adanya pidana di balik kematian tidak wajar Eki dan Vina, kata Reza dalam keterangan yang diterima, Kamis, 5 September 2024. Reza Indragiri juga menduga tim sus sudah menyimpulkan adanya pelanggaran etik oleh personel Polres Cirebon dan Polda Jabar. Reza Indragiri pun mendesak Mabes Polri segera umumkan hasil kerja tim sus kasus Vina. Menurutnya, hasil kerja tim sus itu patut disodorkan sebagai alat bukti baru pada peninjauan kembali. Mulia sekali jika Polri melakukan itu. Jadi, Polri tidak hanya memproses hukum orang yang bersalah, tapi juga menginisiasi langkah hukum guna membebaskan orang yang tidak bersalah, katanya. Reza menilai sikap Mabes Polri sedemikian rupa juga secara tidak langsung akan memberikan justifikasi ekstra bagi perlindungan yang LPSK kenakan kepada para terpidana. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban memberikan perlindungan kepada 7 terpidana kasus Vina Cirebon. Ketujuh terpidana itu bernama Jaya, Supriyanto, Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi Saputra, Rivaldi Aditya Wardana, dan Sudirman. Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Asmi Syahputra menduga pemberian perlindungan terhadap ketujuh terpidana, karena LPSK juga ragu bahwa mereka merupakan pelaku sebenarnya. Jangan-jangan LPSK melihat bahwa mereka, 7 terpidana, adalah korban yang perlu mendapatkan perlindungan karena mereka dimasukkan atas laporan palsu, katanya seperti dikutip dari salah satu TV swasta, Rabu, 4 September 2024. Pasalnya, tak mudah bagi LPSK untuk memberikan perlindungan hukum terhadap seseorang. Sebaliknya, LPSK tidak memberikan perlindungan terhadap Ibtu Rudiana, Pasren dan Kahfi. Padahal, Ibtu Rudiana merupakan ayah dari korban almarhum Eki. Sementara kesaksian Pasren dan Kahfi yang menguatkan bahwa kasus itu adalah pembunuhan. Namun, LPSK menolak untuk memberikan perlindungan bagi mereka. Hal itu sempat diungkapkan oleh pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu. Edwin mengatakan LPSK menolak karena keterangan yang diberikan ketiga orang tersebut cenderung tidak konsisten dan menutup-nutupi kasus yang sebenarnya terjadi. Mereka memberikan keterangan atau informasi tidak konsisten, berubah-berubah normatif dan cenderung menutupi informasi yang berkaitan dengan peristiwa, ujar Edwin seperti dikutip dari program salah satu TV swasta yang tayang pada Kamis, 25 Juli 2024. Ex-Kabareskrim Polri Komjen Purn Susno 2J Meradang. Ia menyentil putusan sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus Vina Cirebon yang dinilai terlalu lama diproses oleh Mahkamah Agung, MA. Semestinya Hakim MA sudah bisa memutus sidang tersebut dengan menutup mata, lantaran bukti-bukti yang menunjukkan kasus itu adalah pembunuhan sudah rontok berguguran. Para terpidana, yang kini mendekam di bui, juga bukan pelakunya. Susno begitu kesal ketika mendengar bahwa hasil PK terpidana baru keluar 3 bulan lamanya. Apa yang dibaca, emangnya 1000 halaman. Kita yang menggaji Hakim Agung, kita enggak senang. Mudah-mudahan dengar, kita yang menggaji Hakim Agung, saya bayar pajak bertani, bayar pajak pensiun, pajak lain-lain. Baca gitu aja 3 bulan, kurang kerjaan, ujarnya kesal seperti dikutip dari Nusantara TV yang tayang pada Jumat, tanggal 6 September tahun 2024. Ex-Kapolda Jawa Barat tersebut juga menyinggung Hakim jika berkas-berkas sidang PK yang diproses oleh Hakim Agung terlalu lama. Ia menyimpulkan bahwa hakim itu tidak mengikuti kasus yang sudah dibahas sekitar 3 bulan lebih. Berarti dia tidak pernah dengar di TV. TV ini sudah geger senusantara tentang masalah ini. Dan, para terpidana itu sudah dipenjara 8 tahun gitu, kok 3 bulan. Apa yang dipikirkan, itulah skala prioritas.
Mereka, para hakim, belum pernah masuk penjara. Saya pernah. Enggak enak, ujar Susno kesal. Susno melanjutkan jika hasil PK Saka Tatal menyatakan bahwa Saka tidak bersalah, maka ketujuh terpidana lainnya juga akan dinyatakan hasil yang sama. Pasalnya, Saka dan ketujuh terpidana dipidana karena pasal pembunuhan berencana. Tidak mungkin bersama-sama tapi putusannya berbeda. Dan juga kalau menurut saya kalau hakimnya benar, mudah-mudahan Mahkamah Agung dengar. Ngapain berlama-lama kalau perlu Senin depan diputus ya, katanya. Menurut Susno, apa yang menimpa para terpidana kasus Vina Cirebon serupa dengan kasus yang menimpanya dulu. Ia pun sama-sama menjadi korban dari kasus yang direkayasa. Iya, saya pernah dikhianati juga kan, pernah direkayasa juga kan. Enggak enak, katanya. Sudirman, terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon, resmi kembali ke Lapas Kelas 1 Cirebon, pada Kamis, 5 September 2024, siang. Kedatangannya kemarin disambut penuh haru oleh keluarga yang sudah lama menanti momen ini. Seperti diketahui, Sudirman tiba menggunakan mobil Transpas dari Lapas Bancai Bandung. Sudirman pun dikawal ketat dari LPSK. Pantauan di lokasi saat itu, mobil Transpas yang membawa Sudirman langsung masuk melalui pintu utara Lapas Cirebon. Pintu tersebut segera ditutup rapat setelah mobil masuk, sementara awak media hanya diizinkan mengambil gambar dari luar gerbang. Beberapa anggota keluarga terlihat menunggu kedatangan Sudirman, termasuk kakaknya, Beni, adiknya, Lilis, serta kedua orang tua mereka. Beni, kakak kandung Sudirman, mengungkapkan perasaan bahagianya saat melihat adiknya kembali ke Lapas Cirebon dalam keadaan sehat. Menurutnya, keluarga sudah lama menantikan momen ini. Perasaan saya dan keluarga sangat senang serta bahagia, Sudirman sudah ada di Lapas Cirebon. Itu memang harapan yang ditunggu-tunggu oleh keluarga, ujar Beni saat dikonfirmasi Tribun, Jumat, 6 September 2024. Ia juga bercerita mengenai percakapan pertama mereka setelah Sudirman tiba di lapas. Kemarin di dalam lapas setelah Sudirman datang, yang pertama diobrolkan ia menanyakan kesehatannya, ternyata alhamdulillah sehat. Sempat nangis juga terharu, ucapnya. Beni turut mengapresiasi pelayanan yang diberikan pihak lapas kepada adiknya. Tak lupa, Beni menyampaikan rasa terima kasihnya kepada tim kuasa hukum Sudirman, terutama kepada Oto Hasibuan dan Titin Prialianti. Bocor perbincangan antara 6 terpidana kasus Vina dengan Sudirman, 6 terpidana kasus Vina akhirnya kembali bertemu Sudirman. Sudirman diketahui menjadi satu-satunya terpidana yang mengaku terlibat dalam kasus Vina. Atas pengakuan itu 6 terpidana akhirnya dipenjara seumur hidup. Meski menjadi biang kerok dalam kasus Vina Cirebon, pengacara Peradi Jan Huta Barat menekankan hubungan 6 terpidana dan Sudirman baik-baik saja. Menurut Jan Huta Barat, 6 terpidana kasus Vina Cirebon juga memahami kondisi psikologi Sudirman. Meski menjadi biang kerok, menurut pengacaranya, Titin Prialianti juga membocorkan perbincangan 6 terpidana saat bertemu Sudirman di Lapas Kesambi Cirebon. Kata Titin, 6 terpidana kasus Vina langsung memberi semangat pada Sudirman, mereka bahkan berjanji akan menjaga Sudirman. Titin lantas pastikan tak akan ada balas dendam antara terpidana dan Sudirman. Hakim menolak permohonan untuk menyatukan sidang PK Sudirman dengan 6 terpidana kasus Vina yang lain. Pengacara terpidana kasus Vina, Oto Hasibuan sebelumnya membuat permohonan ke hakim agar sidang PK Sudirman disatukan. Oto Hasibuan pun membuat 3 bagian dalam permohonan sidang PK terpidana kasus Vina. Dari 6 yang ada di luar Sudirman, permohonan ini kami bagi jadi 3 bagian. 1 bagian permohonan untuk mewakili Hadi Saputra, Eka Sandi, Jaya dan Supriyanto. Kecuali Sudirman, kata Oto Hasibuan saat sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon. Pengacara memisahkan Rivaldi dan Eko Ramadhani. Permohonan PK Rivaldi kami buatkan sendiri, Eko Ramadhani juga sendiri. Untuk permohonan PK ini 3 permohonan, kemudian di luar itu juga ada Sudirman jadi 4, jelas Oto Hasibuan.
Oto Hasibuan mengusulkan agar sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon bisa cepat dan tak rumit, maka menyatukan Sudirman dengan 6 terpidana lain. Bukan hanya itu, pertimbangan lain juga agar pengacara tak perlu membaca semua permohonan satu persatu. Selain itu, saksi dan ahli juga tak perlu datang berulang kali. Menjawab usulan itu, Hakim Arif Ferdian langsung mengabulkan permohonan untuk Rivaldi, Eko, Hadi, Eka, Supriyanto dan Jaya. Tapi Hakim Arif Ferdian tak bisa mengabulkan menyatukan Sudirman dengan terpidana kasus Vina Cirebon yang lain. Yang Sudirman tidak dapat kami kabulkan karena ada alasannya, katanya. Menurutnya, jarak waktu pendaftaran pengajuan kembali 6 terpidana kasus Vina Cirebon terlampau jauh dengan Sudirman. Pengajuan Sudirman jauh setelah pendaftaran PK atas nama Rivaldi, Eko dan Hadi dan kawan-kawan, makanya kami tersendirikan sidangnya, kata Ari. Sambutan hangat ditunjukkan oleh 6 terpidana kasus Vina Cirebon saat Sudirman kembali ke Lapas Kelas 1 Cirebon, Kamis, 5 Agustus 2024. Diketahui, ini pertama kalinya 6 terpidana bertemu lagi dengan Sudirman setelah bulan Mei lalu dipindahkan saat penangkapan Pegi Setiawan. Saat itu para terpidana kasus Vina dipindahkan ke lapas, kecuali Sudirman. Sudirman dipisahkan dengan terpidana lain dan ditahan di Polda Jabar. Setelah itu, Sudirman sulit ditemui hingga akhirnya dipindahkan ke Lapas Bancai, Bandung sementara teman-temannya dikembalikan ke Lapas Cirebon. Kini Sudirman sudah kembali bersama dengan teman-temannya lagi di Lapas Cirebon. Kuasa hukum Sudirman, Jan S. Huta Barat mengatakan, pertemuan Sudirman dan 6 terpidana kasus Vina berlangsung haru. Ke-6 terpidana kasus Vina langsung memeluk Sudirman saat tiba di Lapas Cirebon. Bertemu semua, mereka berpelukan, keren banget, kata kuasa hukum 7 terpidana, Jan S. Huta Barat dikutip dari YouTube Vario Channel, Jumat, 6 Agustus 2024. Tak ada pembulian terhadap Sudirman, Jan memastikan kalau para terpidana akan menjaganya. Menurut Jan, 6 terpidana menerima Sudirman dengan baik dan saling memberikan dukungan. Yang paling penting teman-temannya itu benar-benar sayang sama Sudirman, kata dia lagi. Jan mengatakan, Sudirman sangat bahagia saat dipindahkan dari Lapas Bancai. Perlakuan istimewa didapatkan Sudirman, terpidana kasus Vina setelah dikembalikan ke Lapas Kelas 1 Cirebon, pada Kamis, 5 September 2024. Sudirman kini dalam penjagaan penuh dari LPSK setelah permohonannya disetujui. Artinya, selain dijaga petugas lapas, Sudirman juga dijaga selama 25 jam oleh petugas LPSK di dalam penjara. Ini berbeda dengan 6 terpidana kasus Vina lainnya yang mendapatkan perlindungan fisik, namun ketika di lapas hanya berupa pemantauan saja. Tak hanya penjagaan, LPSK juga siap memberikan bantuan psikologis kepada Sudirman. Kami pastikan Sudirman sudah dalam perlindungan LPSK, yang sisinya kami memberikan bantuan psikologis dan pengawasan, ucap Wakil Ketua LPSK, Sri Suparyati dalam wawancara di Lapas Cirebon pada Kamis, 5 September 2024. Dikatakan Sri Suparyati, meskipun Sudirman dalam kondisi fisik yang sehat, perlu dilakukan pemeriksaan medis lebih lanjut. Secara fisik, Sudirman sehat, tetapi memang perlu dicek kembali berkaitan dengan medisnya, ujar Sri. LPSK juga berkoordinasi dengan lapas untuk mengawal Sudirman dalam proses persidangan peninjauan kembali yang akan diajukan. Menurut Sri, perlindungan ini penting mengingat kondisi mental Sudirman yang dapat mempengaruhi keterangannya. Sebelumnya tim khusus bentukan Kapolri untuk mengungkap kasus Vina dianggap melempem. Hal tersebut karena hingga kini tim sus kasus Vina terlihat diam dan tidak memberikan informasi terkait perkembangan penyelidikan kasus Vina. Namun hal lain diungkap oleh pakar psikologi forensik, Reza Indragiri Amriel. Reza Indragiri menduga tim sus kasus Vina sudah punya kesimpulan dari penyelidikan kasus Vina. Firasat saya, tim sus dimaksud sudah punya simpulan tentang tidak adanya pidana di balik kematian tidak wajar Eki dan Vina, kata Reza dalam keterangan yang diterima, Kamis, 5 September 2024. Reza Indragiri juga menduga tim sus sudah menyimpulkan adanya pelanggaran etik oleh personel Polres Cirebon dan Polda Jabar. Reza Indragiri pun mendesak Mabes Polri segera umumkan hasil kerja tim sus kasus Vina. Menurutnya, hasil kerja tim sus itu patut disodorkan sebagai alat bukti baru pada peninjauan kembali.
Mulia sekali jika Polri melakukan itu. Jadi, Polri tidak hanya memproses hukum orang yang bersalah, tapi juga menginisiasi langkah hukum guna membebaskan orang yang tidak bersalah, katanya. Reza menilai sikap Mabes Polri sedemikian rupa juga secara tidak langsung akan memberikan justifikasi ekstra bagi perlindungan yang LPSK kenakan kepada para terpidana. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban memberikan perlindungan kepada 7 terpidana kasus Vina Cirebon. Ketujuh terpidana itu bernama Jaya, Supriyanto, Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi Saputra, Rivaldi Aditya Wardana, dan Sudirman. Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Asmi Syahputra menduga pemberian perlindungan terhadap ketujuh terpidana, karena LPSK juga ragu bahwa mereka merupakan pelaku sebenarnya. Jangan-jangan LPSK melihat bahwa mereka, 7 terpidana, adalah korban yang perlu mendapatkan perlindungan karena mereka dimasukkan atas laporan palsu, katanya seperti dikutip dari salah satu TV swasta, Rabu, 4 September 2024. Pasalnya, tak mudah bagi LPSK untuk memberikan perlindungan hukum terhadap seseorang. Sebaliknya, LPSK tidak memberikan perlindungan terhadap Ibtu Rudiana, Pasren dan Kahfi. Padahal, Ibtu Rudiana merupakan ayah dari korban almarhum Eki. Sementara kesaksian Pasren dan Kahfi yang menguatkan bahwa kasus itu adalah pembunuhan. Namun, LPSK menolak untuk memberikan perlindungan bagi mereka. Hal itu sempat diungkapkan oleh pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu. Edwin mengatakan LPSK menolak karena keterangan yang diberikan ketiga orang tersebut cenderung tidak konsisten dan menutup-nutupi kasus yang sebenarnya terjadi. Mereka memberikan keterangan atau informasi tidak konsisten, berubah-berubah normatif dan cenderung menutupi informasi yang berkaitan dengan peristiwa, ujar Edwin seperti dikutip dari program salah satu TV swasta yang tayang pada Kamis, 25 Juli 2024. Ex-Kabareskrim Polri Komjen Purn Susno 2J Meradang. Ia menyentil putusan sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus Vina Cirebon yang dinilai terlalu lama diproses oleh Mahkamah Agung, MA. Semestinya Hakim MA sudah bisa memutus sidang tersebut dengan menutup mata, lantaran bukti-bukti yang menunjukkan kasus itu adalah pembunuhan sudah rontok berguguran. Para terpidana, yang kini mendekam di bui, juga bukan pelakunya. Susno begitu kesal ketika mendengar bahwa hasil PK terpidana baru keluar 3 bulan lamanya. Apa yang dibaca, emangnya 1000 halaman. Kita yang menggaji Hakim Agung, kita enggak senang. Mudah-mudahan dengar, kita yang menggaji Hakim Agung, saya bayar pajak bertani, bayar pajak pensiun, pajak lain-lain. Baca gitu aja 3 bulan, kurang kerjaan, ujarnya kesal seperti dikutip dari Nusantara TV yang tayang pada Jumat, tanggal 6 September tahun 2024. Ex-Kapolda Jawa Barat tersebut juga menyinggung Hakim jika berkas-berkas sidang PK yang diproses oleh Hakim Agung terlalu lama. Ia menyimpulkan bahwa hakim itu tidak mengikuti kasus yang sudah dibahas sekitar 3 bulan lebih. Berarti dia tidak pernah dengar di TV. TV ini sudah geger senusantara tentang masalah ini. Dan, para terpidana itu sudah dipenjara 8 tahun gitu, kok 3 bulan. Apa yang dipikirkan, itulah skala prioritas. Mereka, para hakim, belum pernah masuk penjara, saya pernah. Enggak enak, ujar Susno kesal. Susno melanjutkan jika hasil PK Saka Tatal menyatakan bahwa Saka tidak bersalah, maka ketujuh terpidana lainnya juga akan dinyatakan hasil yang sama. Pasalnya, Saka dan ketujuh terpidana dipidana karena pasal pembunuhan berencana. Tidak mungkin bersama-sama tapi putusannya berbeda. Dan juga kalau menurut saya kalau hakimnya benar, mudah-mudahan Mahkamah Agung dengar. Ngapain berlama-lama kalau perlu Senin depan diputus ya, katanya. Menurut Susno, apa yang menimpa para terpidana kasus Vina Cirebon serupa dengan kasus yang menimpanya dulu. Ia pun sama-sama menjadi korban dari kasus yang direkayasa. Iya, saya pernah dikhianati juga kan, pernah direkayasa juga kan. Enggak enak, katanya. Sudirman, terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon, resmi kembali ke Lapas Kelas 1 Cirebon, pada Kamis, 5 September 2024, siang. Kedatangannya kemarin disambut penuh haru oleh keluarga yang sudah lama menanti momen ini. Seperti diketahui, Sudirman tiba menggunakan mobil Transpas dari Lapas Bancai Bandung. Sudirman pun dikawal ketat dari LPSK. Pantauan di lokasi saat itu, mobil Transpas yang membawa Sudirman langsung masuk melalui pintu utara Lapas Cirebon.
Pintu tersebut segera ditutup rapat setelah mobil masuk, sementara awak media hanya diizinkan mengambil gambar dari luar gerbang. Beberapa anggota keluarga terlihat menunggu kedatangan Sudirman, termasuk kakaknya, Beni, adiknya, Lilis, serta kedua orang tua mereka. Beni, kakak kandung Sudirman, mengungkapkan perasaan bahagianya saat melihat adiknya kembali ke lapas Cirebon dalam keadaan sehat. Menurutnya, keluarga sudah lama menantikan momen ini. Perasaan saya dan keluarga sangat senang serta bahagia, Sudirman sudah ada di lapas Cirebon. Itu memang harapan yang ditunggu-tunggu oleh keluarga, ujar Beni saat dikonfirmasi Tribun, Jumat, 6 September 2024. Ia juga bercerita mengenai percakapan pertama mereka setelah Sudirman tiba di lapas. Kemarin di dalam lapas setelah Sudirman datang, yang pertama diobrolkan ia menanyakan kesehatannya, ternyata alhamdulillah sehat. Sempat nangis juga terharu, ucapnya. Beni turut mengapresiasi pelayanan yang diberikan pihak lapas kepada adiknya. Tak lupa, Beni menyampaikan rasa terima kasihnya kepada tim kuasa hukum Sudirman, terutama kepada Oto Hasibuan dan Titin Prialianti. Bocor perbincangan antara 6 terpidana kasus Vina dengan Sudirman, 6 terpidana kasus Vina akhirnya kembali bertemu Sudirman. Sudirman diketahui menjadi satu-satunya terpidana yang mengaku terlibat dalam kasus Vina. Atas pengakuan itu 6 terpidana akhirnya dipenjara seumur hidup. Meski menjadi biang kerok dalam kasus Vina Cirebon, pengacara Peradi Jan Huta Barat menekankan hubungan 6 terpidana dan Sudirman baik-baik saja. Menurut Jan Huta Barat, 6 terpidana kasus Vina Cirebon juga memahami kondisi psikologi Sudirman. Meski menjadi biang kerok, menurut pengacaranya, Titin Prialianti juga membocorkan perbincangan 6 terpidana saat bertemu Sudirman di Lapas Kesambi Cirebon. Kata Titin, 6 terpidana kasus Vina langsung memberi semangat pada Sudirman, mereka bahkan berjanji akan menjaga Sudirman. Titin lantas pastikan tak akan ada balas dendam antara terpidana dan Sudirman. Hakim menolak permohonan untuk menyatukan sidang PK Sudirman dengan 6 terpidana kasus Vina yang lain. Pengacara terpidana kasus Vina, Oto Hasibuan sebelumnya membuat permohonan ke hakim agar sidang PK Sudirman disatukan. Oto Hasibuan pun membuat 3 bagian dalam permohonan sidang PK terpidana kasus Vina. Dari 6 yang ada di luar Sudirman, permohonan ini kami bagi jadi 3 bagian. 1 bagian permohonan untuk mewakili Hadi Saputra, Eka Sandi, Jaya dan Supriyanto. Kecuali Sudirman, kata Oto Hasibuan saat sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon. Pengacara memisahkan Rivaldi dan Eko Ramadhani. Permohonan PK Rivaldi kami buatkan sendiri, Eko Ramadhani juga sendiri. Untuk permohonan PK ini 3 permohonan, kemudian di luar itu juga ada Sudirman jadi 4, jelas Oto Hasibuan. Oto Hasibuan mengusulkan agar sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon bisa cepat dan tak rumit, maka menyatukan Sudirman dengan 6 terpidana lain. Bukan hanya itu, pertimbangan lain juga agar pengacara tak perlu membaca semua permohonan satu persatu. Selain itu, saksi dan ahli juga tak perlu datang berulang kali. Menjawab usulan itu, Hakim Ari Ferdian langsung mengabulkan permohonan untuk Rivaldi, Eko, Hadi, Eka, Supriyanto dan Jaya. Tapi Hakim Ari Ferdian tak bisa mengabulkan menyatukan Sudirman dengan terpidana kasus Vina Cirebon yang lain. Yang Sudirman tidak dapat kami kabulkan karena ada alasannya, katanya. Menurutnya, jarak waktu pendaftaran pengajuan kembali 6 terpidana kasus Vina Cirebon terlampau jauh dengan Sudirman. Pengajuan Sudirman jauh setelah pendaftaran PK atas nama Rivaldi, Eko dan Hadi dan kawan-kawan, makanya kami tersendirikan sidangnya, kata Ari. Sambutan hangat ditunjukkan oleh 6 terpidana kasus Vina Cirebon saat Sudirman kembali ke Lapas Kelas 1 Cirebon, Kamis, 5 Agustus 2024. Diketahui, ini pertama kalinya 6 terpidana bertemu lagi dengan Sudirman setelah bulan Mei lalu dipindahkan saat penangkapan Pegi Setiawan. Saat itu para terpidana kasus Vina dipindahkan ke lapas, kecuali Sudirman.
Sudirman dipisahkan dengan terpidana lain dan ditahan di Polda Jabar. Setelah itu, Sudirman sulit ditemui hingga akhirnya dipindahkan ke Lapas Bancai, Bandung sementara teman-temannya dikembalikan ke Lapas Cirebon. Kini Sudirman sudah kembali bersama dengan teman-temannya lagi di Lapas Cirebon. Kuasa hukum Sudirman, Jan S. Huta Barat mengatakan, pertemuan Sudirman dan 6 terpidana kasus Vina berlangsung haru. Ke-6 terpidana kasus Vina langsung memeluk Sudirman saat tiba di Lapas Cirebon. Bertemu semua, mereka berpelukan, keren banget, kata kuasa hukum 7 terpidana, Jan S. Huta Barat dikutip dari YouTube Vario Channel, Jumat, 6 Agustus 2024. Tak ada pembulian terhadap Sudirman, Jan memastikan kalau para terpidana akan menjaganya. Menurut Jan, 6 terpidana menerima Sudirman dengan baik dan saling memberikan dukungan. Yang paling penting teman-temannya itu benar-benar sayang sama Sudirman, kata dia lagi. Jan mengatakan, Sudirman sangat bahagia saat dipindahkan dari Lapas Bancai. Perlakuan istimewa didapatkan Sudirman, terpidana kasus Vina setelah dikembalikan ke Lapas Kelas 1 Cirebon, pada Kamis, 5 September 2024. Sudirman kini dalam penjagaan penuh dari LPSK setelah permohonannya disetujui. Artinya, selain dijaga petugas lapas, Sudirman juga dijaga selama 25 jam oleh petugas LPSK di dalam penjara. Ini berbeda dengan 6 terpidana kasus Vina lainnya yang mendapatkan perlindungan fisik, namun ketika di lapas hanya berupa pemantauan saja. Tak hanya penjagaan, LPSK juga siap memberikan bantuan psikologis kepada Sudirman. Kami pastikan Sudirman sudah dalam perlindungan LPSK, yang sisinya kami memberikan bantuan psikologis dan pengawasan, ucap Wakil Ketua LPSK, Sri Suparyati dalam wawancara di Lapas Cirebon pada Kamis, 5 September 2024. Dikatakan Sri Suparyati, meskipun Sudirman dalam kondisi fisik yang sehat, perlu dilakukan pemeriksaan medis lebih lanjut. Secara fisik, Sudirman sehat, tetapi memang perlu dicek kembali berkaitan dengan medisnya, ujar Sri. LPSK juga berkoordinasi dengan lapas untuk mengawal Sudirman dalam proses persidangan peninjauan kembali yang akan diajukan. Menurut Sri, perlindungan ini penting mengingat kondisi mental Sudirman yang dapat mempengaruhi keterangannya. Sebelumnya tim khusus bentukan Kapolri untuk mengungkap kasus Vina dianggap melempem. Hal tersebut karena hingga kini tim sus kasus Vina terlihat diam dan tidak memberikan informasi terkait perkembangan penyelidikan kasus Vina. Namun hal lain diungkap oleh pakar psikologi forensik, Reza Indragiri Amriel. Reza Indragiri menduga tim sus kasus Vina sudah punya kesimpulan dari penyelidikan kasus Vina. Firasat saya, tim sus dimaksud sudah punya simpulan tentang tidak adanya pidana di balik kematian tidak wajar Eki dan Vina, kata Reza dalam keterangan yang diterima, Kamis, 5 September 2024. Reza Indragiri juga menduga tim sus sudah menyimpulkan adanya pelanggaran etik oleh personel Polres Cirebon dan Polda Jabar. Reza Indragiri pun mendesak Mabes Polri segera umumkan hasil kerja tim sus kasus Vina. Menurutnya, hasil kerja tim sus itu patut disodorkan sebagai alat bukti baru pada peninjauan kembali. Mulia sekali jika Polri melakukan itu. Jadi, Polri tidak hanya memproses hukum orang yang bersalah, tapi juga menginisiasi langkah hukum guna membebaskan orang yang tidak bersalah, katanya. Reza menilai sikap Mabes Polri sedemikian rupa juga secara tidak langsung akan memberikan justifikasi ekstra bagi perlindungan yang LPSK kenakan kepada para terpidana. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban memberikan perlindungan kepada 7 terpidana kasus Vina Cirebon. Ketujuh terpidana itu bernama Jaya, Supriyanto, Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi Saputra, Rivaldi Aditya Wardana, dan Sudirman. Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Asmi Syahputra menduga pemberian perlindungan terhadap ketujuh terpidana, karena LPSK juga ragu bahwa mereka merupakan pelaku sebenarnya. Jangan-jangan LPSK melihat bahwa mereka, 7 terpidana, adalah korban yang perlu mendapatkan perlindungan karena mereka dimasukkan atas laporan palsu, katanya seperti dikutip dari salah satu TV swasta, Rabu, 4 September 2024. Pasalnya, tak mudah bagi LPSK untuk memberikan perlindungan hukum terhadap seseorang. Sebaliknya, LPSK tidak memberikan perlindungan terhadap Ibtu Rudiana, Pasren dan Kahfi.
Padahal, Ibtu Rudiana merupakan ayah dari korban almarhum Eki. Sementara kesaksian Pasren dan Kahfi yang menguatkan bahwa kasus itu adalah pembunuhan. Namun, LPSK menolak untuk memberikan perlindungan bagi mereka. Hal itu sempat diungkapkan oleh pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu. Edwin mengatakan LPSK menolak karena keterangan yang diberikan ketiga orang tersebut cenderung tidak konsisten dan menutup-nutupi kasus yang sebenarnya terjadi. Mereka memberikan keterangan atau informasi tidak konsisten, berubah-berubah normatif dan cenderung menutupi informasi yang berkaitan dengan peristiwa, ujar Edwin seperti dikutip dari program salah satu TV swasta yang tayang pada Kamis, 25 Juli 2024. Ex-Kabareskrim Polri Komjen Purn Susno 2J Meradang. Ia menyentil putusan sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus Vina Cirebon yang dinilai terlalu lama diproses oleh Mahkamah Agung, MA. Semestinya Hakim MA sudah bisa memutus sidang tersebut dengan menutup mata, lantaran bukti-bukti yang menunjukkan kasus itu adalah pembunuhan sudah rontok berguguran. Para terpidana, yang kini mendekam di bui, juga bukan pelakunya. Susno begitu kesal ketika mendengar bahwa hasil PK terpidana baru keluar 3 bulan lamanya. Apa yang dibaca, emangnya 1000 halaman. Kita yang menggaji Hakim Agung, kita enggak senang. Mudah-mudahan dengar, kita yang menggaji Hakim Agung, saya bayar pajak bertani, bayar pajak pensiun, pajak lain-lain. Baca gitu aja 3 bulan, kurang kerjaan, ujarnya kesal seperti dikutip dari Nusantara TV yang tayang pada Jumat, tanggal 6 September tahun 2024. Ex-Kapolda Jawa Barat tersebut juga menyinggung Hakim jika berkas-berkas sidang PK yang diproses oleh Hakim Agung terlalu lama. Ia menyimpulkan bahwa hakim itu tidak mengikuti kasus yang sudah dibahas sekitar 3 bulan lebih. Berarti dia tidak pernah dengar di TV. TV ini sudah geger senusantara tentang masalah ini. Dan, para terpidana itu sudah dipenjara 8 tahun gitu, kok 3 bulan. Apa yang dipikirkan, itulah skala prioritas. Mereka, para hakim, belum pernah masuk penjara, saya pernah. Enggak enak, ujar Susno kesal. Susno melanjutkan jika hasil PK Saka Tatal menyatakan bahwa Saka tidak bersalah, maka ketujuh terpidana lainnya juga akan dinyatakan hasil yang sama. Pasalnya, Saka dan ketujuh terpidana dipidana karena pasal pembunuhan berencana. Tidak mungkin bersama-sama tapi putusannya berbeda. Dan juga kalau menurut saya kalau hakimnya benar, mudah-mudahan Mahkamah Agung dengar. Ngapain berlama-lama kalau perlu Senin depan diputus ya, katanya. Menurut Susno, apa yang menimpa para terpidana kasus Vina Cirebon serupa dengan kasus yang menimpanya dulu. Ia pun sama-sama menjadi korban dari kasus yang direkayasa. Saya pernah dikhianati juga kan, pernah direkayasa juga kan. Enggak enak, katanya. Sudirman, terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon, resmi kembali ke Lapas Kelas 1 Cirebon, pada Kamis, 5 September 2024, siang. Kedatangannya kemarin disambut penuh haru oleh keluarga yang sudah lama menanti momen ini. Seperti diketahui, Sudirman tiba menggunakan mobil Transpas dari Lapas Bancai Bandung. Sudirman pun dikawal ketat dari LPSK. Pantauan di lokasi saat itu, mobil Transpas yang membawa Sudirman langsung masuk melalui pintu utara Lapas Cirebon. Pintu tersebut segera ditutup rapat setelah mobil masuk, sementara awak media hanya diizinkan mengambil gambar dari luar gerbang. Beberapa anggota keluarga terlihat menunggu kedatangan Sudirman, termasuk kakaknya, Beni, adiknya, Lilis, serta kedua orang tua mereka. Beni, kakak kandung Sudirman, mengungkapkan perasaan bahagianya saat melihat adiknya kembali ke Lapas Cirebon dalam keadaan sehat. Menurutnya, keluarga sudah lama menantikan momen ini. Perasaan saya dan keluarga sangat senang serta bahagia, Sudirman sudah ada di Lapas Cirebon. Itu memang harapan yang ditunggu-tunggu oleh keluarga, ujar Beni saat dikonfirmasi Tribun, Jumat, 6 September 2024. Ia juga bercerita mengenai percakapan pertama mereka setelah Sudirman tiba di lapas. Kemarin di dalam lapas setelah Sudirman datang, yang pertama diobrolkan ia menanyakan kesehatannya, ternyata alhamdulillah sehat. Sempat nangis juga terharu, ucapnya. Beni turut mengapresiasi pelayanan yang diberikan pihak lapas kepada adiknya. Tak lupa, Beni menyampaikan rasa terima kasihnya kepada tim kuasa hukum Sudirman, terutama kepada Oto Hasibuan dan Titin Prialianti.
Bocor perbincangan antara 6 terpidana kasus Vina dengan Sudirman. 6 terpidana kasus Vina akhirnya kembali bertemu Sudirman. Sudirman diketahui menjadi satu-satunya terpidana yang mengaku terlibat dalam kasus Vina. Atas pengakuan itu 6 terpidana akhirnya dipenjara seumur hidup. Meski menjadi biang kerok dalam kasus Vina Cirebon, pengacara Peradi Jan Huta Barat menekankan hubungan 6 terpidana dan Sudirman baik-baik saja. Menurut Jan Huta Barat, 6 terpidana kasus Vina Cirebon juga memahami kondisi psikologi Sudirman. Meski menjadi biang kerok, menurut pengacaranya, Titin Prialianti juga membocorkan perbincangan 6 terpidana saat bertemu Sudirman di Lapas Kesambi Cirebon. Kata Titin, 6 terpidana kasus Vina langsung memberi semangat pada Sudirman, mereka bahkan berjanji akan menjaga Sudirman. Titin lantas pastikan tak akan ada balas dendam antara terpidana dan Sudirman. Hakim menolak permohonan untuk menyatukan sidang PK Sudirman dengan 6 terpidana kasus Vina yang lain. Pengacara terpidana kasus Vina, Otto Hasibuan sebelumnya membuat permohonan ke hakim agar sidang PK Sudirman disatukan. Otto Hasibuan pun membuat 3 bagian dalam permohonan sidang PK terpidana kasus Vina. Dari 6 yang ada di luar Sudirman, permohonan ini kami bagi jadi 3 bagian. 1 bagian permohonan untuk mewakili Hadi Saputra, Eka Sandi, Jaya dan Supriyanto. Kecuali Sudirman, kata Otto Hasibuan saat sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon. Pengacara memisahkan Rivaldi dan Eko Ramadhani. Permohonan PK Rivaldi kami buatkan sendiri, Eko Ramadhani juga sendiri. Untuk permohonan PK ini 3 permohonan, kemudian di luar itu juga ada Sudirman jadi 4, jelas Otto Hasibuan. Otto Hasibuan mengusulkan agar sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon bisa cepat dan tak rumit, maka menyatukan Sudirman dengan 6 terpidana lain. Bukan hanya itu, pertimbangan lain juga agar pengacara tak perlu membaca semua permohonan satu persatu. Selain itu, saksi dan ahli juga tak perlu datang berulang kali. Menjawab usulan itu, Hakim Ari Ferdian langsung mengabulkan permohonan untuk Rivaldi, Eko, Hadi, Eka, Supriyanto dan Jaya. Tapi Hakim Ari Ferdian tak bisa mengabulkan menyatukan Sudirman dengan terpidana kasus Vina Cirebon yang lain. Yang Sudirman tidak dapat kami kabulkan karena ada alasannya, katanya. Menurutnya, jarak waktu pendaftaran pengajuan kembali 6 terpidana kasus Vina Cirebon terlampau jauh dengan Sudirman. Pengajuan Sudirman jauh setelah pendaftaran PK atas nama Rivaldi, Eko dan Hadi dan kawan-kawan, makanya kami tersendirikan sidangnya, kata Ari. Sambutan hangat ditunjukkan oleh 6 terpidana kasus Vina Cirebon saat Sudirman kembali ke Lapas Kelas 1 Cirebon, Kamis, 5 Agustus 2024. Diketahui, ini pertama kalinya 6 terpidana bertemu lagi dengan Sudirman setelah bulan Mei lalu dipindahkan saat penangkapan Pegi Setiawan. Saat itu para terpidana kasus Vina dipindahkan ke lapas, kecuali Sudirman. Sudirman dipisahkan dengan terpidana lain dan ditahan di Polda Jabar. Setelah itu, Sudirman sulit ditemui hingga akhirnya dipindahkan ke Lapas Bancai, Bandung sementara teman-temannya dikembalikan ke Lapas Cirebon. Kini Sudirman sudah kembali bersama dengan teman-temannya lagi di Lapas Cirebon. Kuasa hukum Sudirman, Jan S. Huta Barat mengatakan, pertemuan Sudirman dan 6 terpidana kasus Vina berlangsung haru. Ke-6 terpidana kasus Vina langsung memeluk Sudirman saat tiba di Lapas Cirebon. Bertemu semua, mereka berpelukan, keren banget, kata kuasa hukum 7 terpidana, Jan S. Huta Barat dikutip dari YouTube Vario Channel, Jumat, 6 Agustus 2024. Tak ada pembulian terhadap Sudirman, Jan memastikan kalau para terpidana akan menjaganya. Menurut Jan, 6 terpidana menerima Sudirman dengan baik dan saling memberikan dukungan. Yang paling penting teman-temannya itu benar-benar sayang sama Sudirman, kata dia lagi. Jan mengatakan, Sudirman sangat bahagia saat dipindahkan dari Lapas Bancai. Perlakuan istimewa didapatkan Sudirman, terpidana kasus Vina setelah dikembalikan ke Lapas Kelas 1 Cirebon, pada Kamis, 5 September 2024.
Sudirman kini dalam penjagaan penuh dari LPSK setelah permohonannya disetujui. Artinya, selain dijaga petugas lapas, Sudirman juga dijaga selama 25 jam oleh petugas LPSK di dalam penjara. Ini berbeda dengan 6 terpidana kasus Vina lainnya yang mendapatkan perlindungan fisik, namun ketika di lapas hanya berupa pemantauan saja. Tak hanya penjagaan, LPSK juga siap memberikan bantuan psikologis kepada Sudirman. Kami pastikan Sudirman sudah dalam perlindungan LPSK, yang sisinya kami memberikan bantuan psikologis dan pengawasan, ucap Wakil Ketua LPSK, Sri Suparyati dalam wawancara di Lapas Cirebon pada Kamis, 5 September 2024. Dikatakan Sri Suparyati, meskipun Sudirman dalam kondisi fisik yang sehat, perlu dilakukan pemeriksaan medis lebih lanjut. Secara fisik, Sudirman sehat, tetapi memang perlu dicek kembali berkaitan dengan medisnya, ujar Sri. LPSK juga berkoordinasi dengan lapas untuk mengawal Sudirman dalam proses persidangan peninjauan kembali yang akan diajukan. Menurut Sri, perlindungan ini penting mengingat kondisi mental Sudirman yang dapat mempengaruhi keterangannya. Sebelumnya tim khusus bentukan Kapolri untuk mengungkap kasus Vina dianggap melempem. Hal tersebut karena hingga kini tim sus kasus Vina terlihat diam dan tidak memberikan informasi terkait perkembangan penyelidikan kasus Vina. Namun hal lain diungkap oleh pakar psikologi forensik, Reza Indragiri Amriel. Reza Indragiri menduga tim sus kasus Vina sudah punya kesimpulan dari penyelidikan kasus Vina. Firasat saya, tim sus dimaksud sudah punya simpulan tentang tidak adanya pidana di balik kematian tidak wajar Eki dan Vina, kata Reza dalam keterangan yang diterima, Kamis, 5 September 2024. Reza Indragiri juga menduga tim sus sudah menyimpulkan adanya pelanggaran etik oleh personel Polres Cirebon dan Polda Jabar. Reza Indragiri pun mendesak Mabes Polri segera umumkan hasil kerja tim sus kasus Vina. Menurutnya, hasil kerja tim sus itu patut disodorkan sebagai alat bukti baru pada peninjauan kembali. Mulia sekali jika Polri melakukan itu. Jadi, Polri tidak hanya memproses hukum orang yang bersalah, tapi juga menginisiasi langkah hukum guna membebaskan orang yang tidak bersalah, katanya. Reza menilai sikap Mabes Polri sedemikian rupa juga secara tidak langsung akan memberikan justifikasi ekstra bagi perlindungan yang LPSK kenakan kepada para terpidana. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban memberikan perlindungan kepada 7 terpidana kasus Vina Cirebon. Ketujuh terpidana itu bernama Jaya, Supriyanto, Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi Saputra, Rivaldi Aditya Wardana, dan Sudirman. Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Asmi Syahputra menduga pemberian perlindungan terhadap ketujuh terpidana, karena LPSK juga ragu bahwa mereka merupakan pelaku sebenarnya. Jangan-jangan LPSK melihat bahwa mereka, 7 terpidana, adalah korban yang perlu mendapatkan perlindungan karena mereka dimasukkan atas laporan palsu, katanya seperti dikutip dari salah satu TV swasta, Rabu, 4 September 2024. Pasalnya, tak mudah bagi LPSK untuk memberikan perlindungan hukum terhadap seseorang. Sebaliknya, LPSK tidak memberikan perlindungan terhadap Ibtu Rudiana, Pasren dan Kahfi. Padahal, Ibtu Rudiana merupakan ayah dari korban almarhum Eki. Sementara kesaksian Pasren dan Kahfi yang menguatkan bahwa kasus itu adalah pembunuhan. Namun, LPSK menolak untuk memberikan perlindungan bagi mereka. Hal itu sempat diungkapkan oleh pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu. Edwin mengatakan LPSK menolak karena keterangan yang diberikan ketiga orang tersebut cenderung tidak konsisten dan menutup-nutupi kasus yang sebenarnya terjadi. Mereka memberikan keterangan atau informasi tidak konsisten, berubah-berubah normatif dan cenderung menutupi informasi yang berkaitan dengan peristiwa, ujar Edwin seperti dikutip dari program salah satu TV swasta yang tayang pada Kamis, 25 Juli 2024. Ex-Kabareskrim Polri Komjen Purn Susno 2J Meradang. Ia menyentil putusan sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus Vina Cirebon yang dinilai terlalu lama diproses oleh Mahkamah Agung, MA. Semestinya Hakim MA sudah bisa memutus sidang tersebut dengan menutup mata, lantaran bukti-bukti yang menunjukkan kasus itu adalah pembunuhan sudah rontok berguguran. Para terpidana, yang kini mendekam di bui, juga bukan pelakunya. Susno begitu kesal ketika mendengar bahwa hasil PK terpidana baru keluar 3 bulan lamanya. Apa yang dibaca?
Emangnya 1000 halaman, kita yang menggaji Hakim Agung, kita enggak senang. Mudah-mudahan dengar, kita yang menggaji Hakim Agung, saya bayar pajak bertani, bayar pajak pensiun, pajak lain-lain. Baca gitu aja 3 bulan, kurang kerjaan, ujarnya kesal seperti dikutip dari Nusantara TV yang tayang pada Jumat, tanggal 6 September tahun 2024. Ex-Kapolda Jawa Barat tersebut juga menyinggung hakim jika berkas-berkas sidang PK yang diproses oleh Hakim Agung terlalu lama. Ia menyimpulkan bahwa hakim itu tidak mengikuti kasus yang sudah dibahas sekitar 3 bulan lebih. Berarti dia tidak pernah dengar di TV. TV ini sudah geger senusantara tentang masalah ini. Dan, para terpidana itu sudah dipenjara 8 tahun gitu, kok 3 bulan. Apa yang dipikirkan, itulah skala prioritas. Mereka, para hakim, belum pernah masuk penjara, saya pernah. Enggak enak, ujar Susno kesal. Susno melanjutkan jika hasil PK Saka Tatal menyatakan bahwa Saka tidak bersalah, maka ketujuh terpidana lainnya juga akan dinyatakan hasil yang sama. Pasalnya, Saka dan ketujuh terpidana dipidana karena pasal pembunuhan berencana. Tidak mungkin bersama-sama tapi putusannya berbeda. Dan juga kalau menurut saya kalau hakimnya benar, mudah-mudahan Mahkamah Agung dengar. Ngapain berlama-lama kalau perlu Senin depan diputus ya, katanya. Menurut Susno, apa yang menimpa para terpidana kasus Vina Cirebon serupa dengan kasus yang menimpanya dulu. Ia pun sama-sama menjadi korban dari kasus yang direkayasa. Iya, saya pernah dikhianati juga kan, pernah direkayasa juga kan. Enggak enak, katanya. Sudirman, terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon, resmi kembali ke Lapas Kelas 1 Cirebon, pada Kamis, 5 September 2024, siang. Kedatangannya kemarin disambut penuh haru oleh keluarga yang sudah lama menanti momen ini. Seperti diketahui, Sudirman tiba menggunakan mobil Transpas dari Lapas Bancai Bandung. Sudirman pun dikawal ketat dari LPSK. Pantauan di lokasi saat itu, mobil Transpas yang membawa Sudirman langsung masuk melalui pintu utara Lapas Cirebon. Pintu tersebut segera ditutup rapat setelah mobil masuk, sementara awak media hanya diizinkan mengambil gambar dari luar gerbang. Beberapa anggota keluarga terlihat menunggu kedatangan Sudirman, termasuk kakaknya, Beni, adiknya, Lilis, serta kedua orang tua mereka. Beni, kakak kandung Sudirman, mengungkapkan perasaan bahagianya saat melihat adiknya kembali ke Lapas Cirebon dalam keadaan sehat. Menurutnya, keluarga sudah lama menantikan momen ini. Perasaan saya dan keluarga sangat senang serta bahagia, Sudirman sudah ada di Lapas Cirebon. Itu memang harapan yang ditunggu-tunggu oleh keluarga, ujar Beni saat dikonfirmasi Tribun, Jumat, 6 September 2024. Ia juga bercerita mengenai percakapan pertama mereka setelah Sudirman tiba di lapas. Kemarin di dalam lapas setelah Sudirman datang, yang pertama diobrolkan ia menanyakan kesehatannya, ternyata alhamdulillah sehat. Sempat nangis juga terharu, ucapnya. Beni turut mengapresiasi pelayanan yang diberikan pihak lapas kepada adiknya. Tak lupa, Beni menyampaikan rasa terima kasihnya kepada tim kuasa hukum Sudirman, terutama kepada Oto Hasibuan dan Titin Prialianti. Bocor perbincangan antara 6 terpidana kasus Vina dengan Sudirman. 6 terpidana kasus Vina akhirnya kembali bertemu Sudirman. Sudirman diketahui menjadi satu-satunya terpidana yang mengaku terlibat dalam kasus Vina. Atas pengakuan itu 6 terpidana akhirnya dipenjara seumur hidup. Meski menjadi biang kerok dalam kasus Vina Cirebon, pengacara Peradi Jan Huta Barat menekankan hubungan 6 terpidana dan Sudirman baik-baik saja. Menurut Jan Huta Barat, 6 terpidana kasus Vina Cirebon juga memahami kondisi psikologi Sudirman. Meski menjadi biang kerok, menurut pengacaranya, Titin Prialianti juga membocorkan perbincangan 6 terpidana saat bertemu Sudirman di Lapas Kesambi Cirebon. Kata Titin, 6 terpidana kasus Vina langsung memberi semangat pada Sudirman, mereka bahkan berjanji akan menjaga Sudirman. Titin lantas pastikan tak akan ada balas dendam antara terpidana dan Sudirman.
Hakim menolak permohonan untuk menyatukan sidang PK Sudirman dengan 6 terpidana kasus Vina yang lain. Pengacara terpidana kasus Vina, Otto Hasibuan sebelumnya membuat permohonan ke hakim agar sidang PK Sudirman disatukan. Otto Hasibuan pun membuat 3 bagian dalam permohonan sidang PK terpidana kasus Vina. Dari 6 yang ada di luar Sudirman, permohonan ini kami bagi jadi 3 bagian. 1 bagian permohonan untuk mewakili Hadi Saputra, Eka Sandi, Jaya dan Supriyanto. Kecuali Sudirman, kata Otto Hasibuan saat sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon. Pengacara memisahkan Rivaldi dan Eko Ramadhani. Permohonan PK Rivaldi kami buatkan sendiri, Eko Ramadhani juga sendiri. Untuk permohonan PK ini 3 permohonan, kemudian di luar itu juga ada Sudirman jadi 4, jelas Otto Hasibuan. Otto Hasibuan mengusulkan agar sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon bisa cepat dan tak rumit, maka menyatukan Sudirman dengan 6 terpidana lain. Bukan hanya itu, pertimbangan lain juga agar pengacara tak perlu membaca semua permohonan satu persatu. Selain itu, saksi dan ahli juga tak perlu datang berulang kali. Menjawab usulan itu, Hakim Ari Ferdian langsung mengabulkan permohonan untuk Rivaldi, Eko, Hadi, Eka, Supriyanto dan Jaya. Tapi Hakim Ari Ferdian tak bisa mengabulkan menyatukan Sudirman dengan terpidana kasus Vina Cirebon yang lain. Yang Sudirman tidak dapat kami kabulkan karena ada alasannya, katanya. Menurutnya, jarak waktu pendaftaran pengajuan kembali 6 terpidana kasus Vina Cirebon terlampau jauh dengan Sudirman. Pengajuan Sudirman jauh setelah pendaftaran PK atas nama Rivaldi, Eko dan Hadi dan kawan-kawan, makanya kami tersendirikan sidangnya, kata Ari. Sambutan hangat ditunjukkan oleh 6 terpidana kasus Vina Cirebon saat Sudirman kembali ke Lapas Kelas 1 Cirebon, Kamis, 5 Agustus 2024. Diketahui, ini pertama kalinya 6 terpidana bertemu lagi dengan Sudirman setelah bulan Mei lalu dipindahkan saat penangkapan Pegi Setiawan. Saat itu para terpidana kasus Vina dipindahkan ke lapas, kecuali Sudirman. Sudirman dipisahkan dengan terpidana lain dan ditahan di Polda Jabar. Setelah itu, Sudirman sulit ditemui hingga akhirnya dipindahkan ke Lapas Bancai, Bandung sementara teman-temannya dikembalikan ke Lapas Cirebon. Kini Sudirman sudah kembali bersama dengan teman-temannya lagi di Lapas Cirebon. Kuasa hukum Sudirman, Jan S. Huta Barat mengatakan, pertemuan Sudirman dan 6 terpidana kasus Vina berlangsung haru. Ke-6 terpidana kasus Vina langsung memeluk Sudirman saat tiba di Lapas Cirebon. Bertemu semua, mereka berpelukan, keren banget, kata kuasa hukum 7 terpidana, Jan S. Huta Barat dikutip dari YouTube Vario Channel, Jumat, 6 Agustus 2024. Tak ada pembulian terhadap Sudirman, Jan memastikan kalau para terpidana akan menjaganya. Menurut Jan, 6 terpidana menerima Sudirman dengan baik dan saling memberikan dukungan. Yang paling penting teman-temannya itu benar-benar sayang sama Sudirman, kata dia lagi. Jan mengatakan, Sudirman sangat bahagia saat dipindahkan dari Lapas Bancai. Perlakuan istimewa didapatkan Sudirman, terpidana kasus Vina setelah dikembalikan ke Lapas Kelas 1 Cirebon, pada Kamis, 5 September 2024. Sudirman kini dalam penjagaan penuh dari LPSK setelah permohonannya disetujui. Artinya, selain dijaga petugas lapas, Sudirman juga dijaga selama 25 jam oleh petugas LPSK di dalam penjara. Ini berbeda dengan 6 terpidana kasus Vina lainnya yang mendapatkan perlindungan fisik, namun ketika di lapas hanya berupa pemantauan saja. Tak hanya penjagaan, LPSK juga siap memberikan bantuan psikologis kepada Sudirman. Kami pastikan Sudirman sudah dalam perlindungan LPSK, yang sisinya kami memberikan bantuan psikologis dan pengawasan, ucap Wakil Ketua LPSK, Sri Suparyati dalam wawancara di Lapas Cirebon pada Kamis, 5 September 2024. Dikatakan Sri Suparyati, meskipun Sudirman dalam kondisi fisik yang sehat, perlu dilakukan pemeriksaan medis lebih lanjut. Secara fisik, Sudirman sehat, tetapi memang perlu dicek kembali berkaitan dengan medisnya, ujar Sri. LPSK juga berkoordinasi dengan lapas untuk mengawal Sudirman dalam proses persidangan peninjauan kembali yang akan diajukan. Menurut Sri, perlindungan ini penting mengingat kondisi mental Sudirman yang dapat mempengaruhi keterangannya. Sebelumnya tim khusus bentukan Kapolri untuk mengungkap kasus Vina dianggap melempem.
Hal tersebut karena hingga kini tim sus kasus Vina terlihat diam dan tidak memberikan informasi terkait perkembangan penyelidikan kasus Vina. Namun hal lain diungkap oleh pakar psikologi forensik, Reza Indragiri Amriel. Reza Indragiri menduga tim sus kasus Vina sudah punya kesimpulan dari penyelidikan kasus Vina. Firasat saya, tim sus dimaksud sudah punya simpulan tentang tidak adanya pidana di balik kematian tidak wajar Eki dan Vina, kata Reza dalam keterangan yang diterima, Kamis, 5 September 2024. Reza Indragiri juga menduga tim sus sudah menyimpulkan adanya pelanggaran etik oleh personel Polres Cirebon dan Polda Jabar. Reza Indragiri pun mendesak Mabes Polri segera umumkan hasil kerja tim sus kasus Vina. Menurutnya, hasil kerja tim sus itu patut disodorkan sebagai alat bukti baru pada peninjauan kembali. Mulia sekali jika Polri melakukan itu. Jadi, Polri tidak hanya memproses hukum orang yang bersalah, tapi juga menginisiasi langkah hukum guna membebaskan orang yang tidak bersalah, katanya. Reza menilai sikap Mabes Polri sedemikian rupa juga secara tidak langsung akan memberikan justifikasi ekstra bagi perlindungan yang LPSK kenakan kepada para terpidana. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban memberikan perlindungan kepada 7 terpidana kasus Vina Cirebon. Ketujuh terpidana itu bernama Jaya, Supriyanto, Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi Saputra, Rivaldi Aditya Wardana, dan Sudirman. Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Asmi Syahputra menduga pemberian perlindungan terhadap ketujuh terpidana, karena LPSK juga ragu bahwa mereka merupakan pelaku sebenarnya. Jangan-jangan LPSK melihat bahwa mereka, 7 terpidana, adalah korban yang perlu mendapatkan perlindungan karena mereka dimasukkan atas laporan palsu, katanya seperti dikutip dari salah satu TV swasta, Rabu, 4 September 2024. Pasalnya, tak mudah bagi LPSK untuk memberikan perlindungan hukum terhadap seseorang. Sebaliknya, LPSK tidak memberikan perlindungan terhadap Ibtu Rudiana, Pasren dan Kahfi. Padahal, Ibtu Rudiana merupakan ayah dari korban almarhum Eki. Sementara kesaksian Pasren dan Kahfi yang menguatkan bahwa kasus itu adalah pembunuhan. Namun, LPSK menolak untuk memberikan perlindungan bagi mereka. Hal itu sempat diungkapkan oleh pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu. Edwin mengatakan LPSK menolak karena keterangan yang diberikan ketiga orang tersebut cenderung tidak konsisten dan menutup-nutupi kasus yang sebenarnya terjadi. Mereka memberikan keterangan atau informasi tidak konsisten, berubah-berubah normatif dan cenderung menutupi informasi yang berkaitan dengan peristiwa, ujar Edwin seperti dikutip dari program salah satu TV swasta yang tayang pada Kamis, 25 Juli 2024. Ex-Kabareskrim Polri Komjen Purn Susno 2J Meradang. Ia menyentil putusan sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus Vina Cirebon yang dinilai terlalu lama diproses oleh Mahkamah Agung, MA. Semestinya Hakim MA sudah bisa memutus sidang tersebut dengan menutup mata, lantaran bukti-bukti yang menunjukkan kasus itu adalah pembunuhan sudah rontok berguguran. Para terpidana, yang kini mendekam di bui, juga bukan pelakunya. Susno begitu kesal ketika mendengar bahwa hasil PK terpidana baru keluar 3 bulan lamanya. Apa yang dibaca, emangnya 1000 halaman. Kita yang menggaji Hakim Agung, kita enggak senang. Mudah-mudahan dengar, kita yang menggaji Hakim Agung, saya bayar pajak bertani, bayar pajak pensiun, pajak lain-lain. Baca gitu aja 3 bulan, kurang kerjaan, ujarnya kesal seperti dikutip dari Nusantara TV yang tayang pada Jumat, tanggal 6 September tahun 2024. Ex-Kapolda Jawa Barat tersebut juga menyinggung Hakim jika berkas-berkas sidang PK yang diproses oleh Hakim Agung terlalu lama. Ia menyimpulkan bahwa hakim itu tidak mengikuti kasus yang sudah dibahas sekitar 3 bulan lebih. Berarti dia tidak pernah dengar di TV. TV ini sudah geger senusantara tentang masalah ini. Dan, para terpidana itu sudah dipenjara 8 tahun gitu, kok 3 bulan. Apa yang dipikirkan, itulah skala prioritas. Mereka, para hakim, belum pernah masuk penjara, saya pernah. Enggak enak, ujar Susno kesal. Susno melanjutkan jika hasil PK Saka Tatal menyatakan bahwa Saka tidak bersalah, maka ketujuh terpidana lainnya juga akan dinyatakan hasil yang sama. Pasalnya, Saka dan ketujuh terpidana dipidana karena pasal pembunuhan berencana. Tidak mungkin bersama-sama tapi putusannya berbeda. Dan juga kalau menurut saya kalau hakimnya benar, mudah-mudahan Mahkamah Agung dengar.
ngapain berlama-lama kalau perlu Senin depan diputus ya, katanya. Menurut Susno, apa yang menimpa para terpidana kasus Vina Cirebon serupa dengan kasus yang menimpanya dulu. Ia pun sama-sama menjadi korban dari kasus yang direkayasa. Iya, saya pernah dikhianati juga kan, pernah direkayasa juga kan. Enggak enak, katanya. Sudirman, terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon, resmi kembali ke Lapas Kelas 1 Cirebon, pada Kamis, 5 September 2024, siang. Kedatangannya kemarin disambut penuh haru oleh keluarga yang sudah lama menanti momen ini. Seperti diketahui, Sudirman tiba menggunakan mobil Transpas dari Lapas Bancai Bandung. Sudirman pun dikawal ketat dari LPSK. Pantauan di lokasi saat itu, mobil Transpas yang membawa Sudirman langsung masuk melalui pintu utara Lapas Cirebon. Pintu tersebut segera ditutup rapat setelah mobil masuk, sementara awak media hanya diizinkan mengambil gambar dari luar gerbang. Beberapa anggota keluarga terlihat menunggu kedatangan Sudirman, termasuk kakaknya, Beni, adiknya, Lilis, serta kedua orang tua mereka. Beni, kakak kandung Sudirman, mengungkapkan perasaan bahagianya saat melihat adiknya kembali ke Lapas Cirebon dalam keadaan sehat. Menurutnya, keluarga sudah lama menantikan momen ini. Perasaan saya dan keluarga sangat senang serta bahagia, Sudirman sudah ada di Lapas Cirebon. Itu memang harapan yang ditunggu-tunggu oleh keluarga, ujar Beni saat dikonfirmasi Tribun, Jumat, 6 September 2024. Ia juga bercerita mengenai percakapan pertama mereka setelah Sudirman tiba di lapas. Kemarin di dalam lapas setelah Sudirman datang, yang pertama diobrolkan ia menanyakan kesehatannya, ternyata alhamdulillah sehat. Sempat nangis juga terharu, ucapnya. Beni turut mengapresiasi pelayanan yang diberikan pihak lapas kepada adiknya. Tak lupa, Beni menyampaikan rasa terima kasihnya kepada tim kuasa hukum Sudirman, terutama kepada Oto Hasibuan dan Titin Prialianti. Bocor perbincangan antara 6 terpidana kasus Vina dengan Sudirman, 6 terpidana kasus Vina akhirnya kembali bertemu Sudirman. Sudirman diketahui menjadi satu-satunya terpidana yang mengaku terlibat dalam kasus Vina. Atas pengakuan itu 6 terpidana akhirnya dipenjara seumur hidup. Meski menjadi biang kerok dalam kasus Vina Cirebon, pengacara Peradi Jan Huta Barat menekankan hubungan 6 terpidana dan Sudirman baik-baik saja. Menurut Jan Huta Barat, 6 terpidana kasus Vina Cirebon juga memahami kondisi psikologi Sudirman. Meski menjadi biang kerok, menurut pengacaranya, Titin Prialianti juga membocorkan perbincangan 6 terpidana saat bertemu Sudirman di Lapas Kesambi Cirebon. Kata Titin, 6 terpidana kasus Vina langsung memberi semangat pada Sudirman, mereka bahkan berjanji akan menjaga Sudirman. Titin lantas pastikan tak akan ada balas dendam antara terpidana dan Sudirman. Hakim menolak permohonan untuk menyatukan sidang PK Sudirman dengan 6 terpidana kasus Vina yang lain. Pengacara terpidana kasus Vina, Oto Hasibuan sebelumnya membuat permohonan ke hakim agar sidang PK Sudirman disatukan. Oto Hasibuan pun membuat 3 bagian dalam permohonan sidang PK terpidana kasus Vina. Dari 6 yang ada di luar Sudirman, permohonan ini kami bagi jadi 3 bagian. 1 bagian permohonan untuk mewakili Hadi Saputra, Eka Sandi, Jaya dan Supriyanto. Kecuali Sudirman, kata Oto Hasibuan saat sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon. Pengacara memisahkan Rivaldi dan Eko Ramadhani. Permohonan PK Rivaldi kami buatkan sendiri, Eko Ramadhani juga sendiri. Untuk permohonan PK ini 3 permohonan, kemudian di luar itu juga ada Sudirman jadi 4, jelas Oto Hasibuan. Oto Hasibuan mengusulkan agar sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon bisa cepat dan tak rumit, maka menyatukan Sudirman dengan 6 terpidana lain. Bukan hanya itu, pertimbangan lain juga agar pengacara tak perlu membaca semua permohonan satu persatu. Selain itu, saksi dan ahli juga tak perlu datang berulang kali. Menjawab usulan itu, Hakim Ari Ferdian langsung mengabulkan permohonan untuk Rivaldi, Eko, Hadi, Eka, Supriyanto dan Jaya.
Tapi Hakim Ari Ferdian tak bisa mengabulkan menyatukan Sudirman dengan terpidana kasus Vina Cirebon yang lain. Yang Sudirman tidak dapat kami kabulkan karena ada alasannya, katanya. Menurutnya, jarak waktu pendaftaran pengajuan kembali 6 terpidana kasus Vina Cirebon terlampau jauh dengan Sudirman. Pengajuan Sudirman jauh setelah pendaftaran PK atas nama Rivaldi, Eko dan Hadi dan kawan-kawan, makanya kami tersendirikan sidangnya, kata Ari. Sambutan hangat ditunjukkan oleh 6 terpidana kasus Vina Cirebon saat Sudirman kembali ke Lapas Kelas 1 Cirebon, Kamis, 5 Agustus 2024. Diketahui, ini pertama kalinya 6 terpidana bertemu lagi dengan Sudirman setelah bulan Mei lalu dipindahkan saat penangkapan Pegi Setiawan. Saat itu para terpidana kasus Vina dipindahkan ke lapas, kecuali Sudirman. Sudirman dipisahkan dengan terpidana lain dan ditahan di Polda Jabar. Setelah itu, Sudirman sulit ditemui hingga akhirnya dipindahkan ke Lapas Bancai, Bandung sementara teman-temannya dikembalikan ke Lapas Cirebon. Kini Sudirman sudah kembali bersama dengan teman-temannya lagi di Lapas Cirebon. Kuasa hukum Sudirman, Jan S. Huta Barat mengatakan, pertemuan Sudirman dan 6 terpidana kasus Vina berlangsung haru. Ke-6 terpidana kasus Vina langsung memeluk Sudirman saat tiba di Lapas Cirebon. Bertemu semua, mereka berpelukan, keren banget, kata kuasa hukum 7 terpidana, Jan S. Huta Barat dikutip dari YouTube Vario Channel, Jumat, 6 Agustus 2024. Tak ada pembulian terhadap Sudirman, Jan memastikan kalau para terpidana akan menjaganya. Menurut Jan, 6 terpidana menerima Sudirman dengan baik dan saling memberikan dukungan. Yang paling penting teman-temannya itu benar-benar sayang sama Sudirman, kata dia lagi. Jan mengatakan, Sudirman sangat bahagia saat dipindahkan dari Lapas Bancai. Perlakuan istimewa didapatkan Sudirman, terpidana kasus Vina setelah dikembalikan ke Lapas Kelas 1 Cirebon, pada Kamis, 5 September 2024. Sudirman kini dalam penjagaan penuh dari LPSK setelah permohonannya disetujui. Artinya, selain dijaga petugas lapas, Sudirman juga dijaga selama 25 jam oleh petugas LPSK di dalam penjara. Ini berbeda dengan 6 terpidana kasus Vina lainnya yang mendapatkan perlindungan fisik, namun ketika di lapas hanya berupa pemantauan saja. Tak hanya penjagaan, LPSK juga siap memberikan bantuan psikologis kepada Sudirman. Kami pastikan Sudirman sudah dalam perlindungan LPSK, yang sisinya kami memberikan bantuan psikologis dan pengawasan, ucap Wakil Ketua LPSK, Sri Suparyati dalam wawancara di Lapas Cirebon pada Kamis, 5 September 2024. Dikatakan Sri Suparyati, meskipun Sudirman dalam kondisi fisik yang sehat, perlu dilakukan pemeriksaan medis lebih lanjut. Secara fisik, Sudirman sehat, tetapi memang perlu dicek kembali berkaitan dengan medisnya, ujar Sri. LPSK juga berkoordinasi dengan lapas untuk mengawal Sudirman dalam proses persidangan peninjauan kembali yang akan diajukan. Menurut Sri, perlindungan ini penting mengingat kondisi mental Sudirman yang dapat mempengaruhi keterangannya. Sebelumnya tim khusus bentukan Kapolri untuk mengungkap kasus Vina dianggap melempem. Hal tersebut karena hingga kini tim sus kasus Vina terlihat diam dan tidak memberikan informasi terkait perkembangan penyelidikan kasus Vina. Namun hal lain diungkap oleh pakar psikologi forensik, Reza Indragiri Amriel. Reza Indragiri menduga tim sus kasus Vina sudah punya kesimpulan dari penyelidikan kasus Vina. Firasat saya, tim sus dimaksud sudah punya simpulan tentang tidak adanya pidana di balik kematian tidak wajar Eki dan Vina, kata Reza dalam keterangan yang diterima, Kamis, 5 September 2024. Reza Indragiri juga menduga tim sus sudah menyimpulkan adanya pelanggaran etik oleh personel Polres Cirebon dan Polda Jabar. Reza Indragiri pun mendesak Mabes Polri segera umumkan hasil kerja tim sus kasus Vina. Menurutnya, hasil kerja tim sus itu patut disodorkan sebagai alat bukti baru pada peninjauan kembali. Mulia sekali jika Polri melakukan itu. Jadi, Polri tidak hanya memproses hukum orang yang bersalah, tapi juga menginisiasi langkah hukum guna membebaskan orang yang tidak bersalah, katanya. Reza menilai sikap Mabes Polri sedemikian rupa juga secara tidak langsung akan memberikan justifikasi ekstra bagi perlindungan yang LPSK kenakan kepada para terpidana. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban memberikan perlindungan kepada 7 terpidana kasus Vina Cirebon.
Ketujuh terpidana itu bernama Jaya, Supriyanto, Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi Saputra, Rivaldi Aditya Wardana, dan Sudirman. Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Asmi Syahputra menduga pemberian perlindungan terhadap ketujuh terpidana, karena LPSK juga ragu bahwa mereka merupakan pelaku sebenarnya. Jangan-jangan LPSK melihat bahwa mereka, tujuh terpidana, adalah korban yang perlu mendapatkan perlindungan karena mereka dimasukkan atas laporan palsu, katanya seperti dikutip dari salah satu TV swasta, Rabu, 4 September 2024. Pasalnya, tak mudah bagi LPSK untuk memberikan perlindungan hukum terhadap seseorang. Sebaliknya, LPSK tidak memberikan perlindungan terhadap Ibtu Rudiana, Pasren dan Kahfi. Padahal, Ibtu Rudiana merupakan ayah dari korban almarhum Eki. Sementara kesaksian Pasren dan Kahfi yang menguatkan bahwa kasus itu adalah pembunuhan. Namun, LPSK menolak untuk memberikan perlindungan bagi mereka. Hal itu sempat diungkapkan oleh pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu. Edwin mengatakan LPSK menolak karena keterangan yang diberikan ketiga orang tersebut cenderung tidak konsisten dan menutup-nutupi kasus yang sebenarnya terjadi. Mereka memberikan keterangan atau informasi tidak konsisten, berubah-berubah normatif dan cenderung menutupi informasi yang berkaitan dengan peristiwa, ujar Edwin seperti dikutip dari program salah satu TV swasta yang tayang pada Kamis, 25 Juli 2024. Ex-Kabareskrim Polri Komjen Purn Susno 2J Meradang. Ia menyentil putusan sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus Vina Cirebon yang dinilai terlalu lama diproses oleh Mahkamah Agung, MA. Semestinya Hakim MA sudah bisa memutus sidang tersebut dengan menutup mata, lantaran bukti-bukti yang menunjukkan kasus itu adalah pembunuhan sudah rontok berguguran. Para terpidana, yang kini mendekam di bui, juga bukan pelakunya. Susno begitu kesal ketika mendengar bahwa hasil PK terpidana baru keluar 3 bulan lamanya. Apa yang dibaca, emangnya 1000 halaman. Kita yang menggaji Hakim Agung, kita enggak senang. Mudah-mudahan dengar, kita yang menggaji Hakim Agung, saya bayar pajak bertani, bayar pajak pensiun, pajak lain-lain. Baca gitu aja 3 bulan, kurang kerjaan, ujarnya kesal seperti dikutip dari Nusantara TV yang tayang pada Jumat, tanggal 6 September tahun 2024. Ex-Kapolda Jawa Barat tersebut juga menyinggung Hakim jika berkas-berkas sidang PK yang diproses oleh Hakim Agung terlalu lama. Ia menyimpulkan bahwa hakim itu tidak mengikuti kasus yang sudah dibahas sekitar 3 bulan lebih. Berarti dia tidak pernah dengar di TV. TV ini sudah geger senusantara tentang masalah ini. Dan, para terpidana itu sudah dipenjara 8 tahun gitu, kok 3 bulan. Apa yang dipikirkan, itulah skala prioritas. Mereka, para hakim, belum pernah masuk penjara, saya pernah. Enggak enak, ujar Susno kesal. Susno melanjutkan jika hasil PK Saka Tatal menyatakan bahwa Saka tidak bersalah, maka ketujuh terpidana lainnya juga akan dinyatakan hasil yang sama. Pasalnya, Saka dan ketujuh terpidana dipidana karena pasal pembunuhan berencana. Tidak mungkin bersama-sama tapi putusannya berbeda. Dan juga kalau menurut saya kalau hakimnya benar, mudah-mudahan Mahkamah Agung dengar. Ngapain berlama-lama kalau perlu Senin depan diputus ya, katanya. Menurut Susno, apa yang menimpa para terpidana kasus Vina Cirebon serupa dengan kasus yang menimpanya dulu. Ia pun sama-sama menjadi korban dari kasus yang direkayasa. Saya pernah dikhianati juga kan, pernah direkayasa juga kan. Enggak enak, katanya. Sudirman, terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon, resmi kembali ke Lapas Kelas 1 Cirebon, pada Kamis, 5 September 2024, siang. Kedatangannya kemarin disambut penuh haru oleh keluarga yang sudah lama menanti momen ini. Seperti diketahui, Sudirman tiba menggunakan mobil Transpas dari Lapas Bancai Bandung. Sudirman pun dikawal ketat dari LPSK. Pantauan di lokasi saat itu, mobil Transpas yang membawa Sudirman langsung masuk melalui pintu utara Lapas Cirebon. Pintu tersebut segera ditutup rapat setelah mobil masuk, sementara awak media hanya diizinkan mengambil gambar dari luar gerbang. Beberapa anggota keluarga terlihat menunggu kedatangan Sudirman, termasuk kakaknya, Beni, adiknya, Lilis, serta kedua orang tua mereka. Beni, kakak kandung Sudirman, mengungkapkan perasaan bahagianya saat melihat adiknya kembali ke Lapas Cirebon dalam keadaan sehat. Menurutnya, keluarga sudah lama menantikan momen ini.
Perasaan saya dan keluarga sangat senang serta bahagia, Sudirman sudah ada di lapas Cirebon. Itu memang harapan yang ditunggu-tunggu oleh keluarga, ujar Beni saat dikonfirmasi Tribun, Jumat, 6 September 2024. Ia juga bercerita mengenai percakapan pertama mereka setelah Sudirman tiba di lapas. Kemarin di dalam lapas setelah Sudirman datang, yang pertama diobrolkan ia menanyakan kesehatannya, ternyata alhamdulillah sehat. Sempat nangis juga terharu, ucapnya. Beni turut mengapresiasi pelayanan yang diberikan pihak lapas kepada adiknya. Tak lupa, Beni menyampaikan rasa terima kasihnya kepada tim kuasa hukum Sudirman, terutama kepada Otto Hasibuan dan Titin Prialianti. Bocor perbincangan antara 6 terpidana kasus Vina dengan Sudirman, 6 terpidana kasus Vina akhirnya kembali bertemu Sudirman. Sudirman diketahui menjadi satu-satunya terpidana yang mengaku terlibat dalam kasus Vina. Atas pengakuan itu 6 terpidana akhirnya dipenjara seumur hidup. Meski menjadi biang kerok dalam kasus Vina Cirebon, pengacara Peradi Jan Huta Barat menekankan hubungan 6 terpidana dan Sudirman baik-baik saja. Menurut Jan Huta Barat, 6 terpidana kasus Vina Cirebon juga memahami kondisi psikologi Sudirman. Meski menjadi biang kerok, menurut pengacaranya, Titin Prialianti juga membocorkan perbincangan 6 terpidana saat bertemu Sudirman di Lapas Kesambi Cirebon. Kata Titin, 6 terpidana kasus Vina langsung memberi semangat pada Sudirman, mereka bahkan berjanji akan menjaga Sudirman. Titin lantas pastikan tak akan ada balas dendam antara terpidana dan Sudirman. Hakim menolak permohonan untuk menyatukan sidang PK Sudirman dengan 6 terpidana kasus Vina yang lain. Pengacara terpidana kasus Vina, Otto Hasibuan sebelumnya membuat permohonan ke hakim agar sidang PK Sudirman disatukan. Otto Hasibuan pun membuat 3 bagian dalam permohonan sidang PK terpidana kasus Vina. Dari 6 yang ada di luar Sudirman, permohonan ini kami bagi jadi 3 bagian. 1 bagian permohonan untuk mewakili Hadi Saputra, Eka Sandi, Jaya dan Supriyanto. Kecuali Sudirman, kata Otto Hasibuan saat sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon. Pengacara memisahkan Rivaldi dan Eko Ramadhani. Permohonan PK Rivaldi kami buatkan sendiri, Eko Ramadhani juga sendiri. Untuk permohonan PK ini 3 permohonan, kemudian di luar itu juga ada Sudirman jadi 4, jelas Otto Hasibuan. Otto Hasibuan mengusulkan agar sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon bisa cepat dan tak rumit, maka menyatukan Sudirman dengan 6 terpidana lain. Bukan hanya itu, pertimbangan lain juga agar pengacara tak perlu membaca semua permohonan satu persatu. Selain itu, saksi dan ahli juga tak perlu datang berulang kali. Menjawab usulan itu, Hakim Ari Ferdian langsung mengabulkan permohonan untuk Rivaldi, Eko, Hadi, Eka, Supriyanto dan Jaya. Tapi Hakim Ari Ferdian tak bisa mengabulkan menyatukan Sudirman dengan terpidana kasus Vina Cirebon yang lain. Yang Sudirman tidak dapat kami kabulkan karena ada alasannya, katanya. Menurutnya, jarak waktu pendaftaran pengajuan kembali 6 terpidana kasus Vina Cirebon terlampau jauh dengan Sudirman. Pengajuan Sudirman jauh setelah pendaftaran PK atas nama Rivaldi, Eko dan Hadi dan kawan-kawan, makanya kami tersendirikan sidangnya, kata Ari. Sambutan hangat ditunjukkan oleh 6 terpidana kasus Vina Cirebon saat Sudirman kembali ke Lapas Kelas 1 Cirebon, Kamis, 5 Agustus 2024. Diketahui, ini pertama kalinya 6 terpidana bertemu lagi dengan Sudirman setelah bulan Mei lalu dipindahkan saat penangkapan Pegi Setiawan. Saat itu para terpidana kasus Vina dipindahkan ke lapas, kecuali Sudirman. Sudirman dipisahkan dengan terpidana lain dan ditahan di Polda Jabar. Setelah itu, Sudirman sulit ditemui hingga akhirnya dipindahkan ke Lapas Bancai, Bandung sementara teman-temannya dikembalikan ke Lapas Cirebon. Kini Sudirman sudah kembali bersama dengan teman-temannya lagi di Lapas Cirebon. Kuasa hukum Sudirman, Jan S. Huta Barat mengatakan, pertemuan Sudirman dan 6 terpidana kasus Vina berlangsung haru. Ke-6 terpidana kasus Vina langsung memeluk Sudirman saat tiba di Lapas Cirebon.
Bertemu semua, mereka berpelukan, keren banget, kata kuasa hukum 7 terpidana, Jan S. Huta Barat dikutip dari YouTube Vario Channel, Jumat, 6 Agustus 2024. Tak ada pembulian terhadap Sudirman, Jan memastikan kalau para terpidana akan menjaganya. Menurut Jan, 6 terpidana menerima Sudirman dengan baik dan saling memberikan dukungan. Yang paling penting teman-temannya itu benar-benar sayang sama Sudirman, kata dia lagi. Jan mengatakan, Sudirman sangat bahagia saat dipindahkan dari lapas Bancai. Perlakuan istimewa didapatkan Sudirman, terpidana kasus Vina setelah dikembalikan ke lapas kelas 1 Cirebon, pada Kamis, 5 September 2024. Sudirman kini dalam penjagaan penuh dari LPSK setelah permohonannya disetujui. Artinya, selain dijaga petugas lapas, Sudirman juga dijaga selama 25 jam oleh petugas LPSK di dalam penjara. Ini berbeda dengan 6 terpidana kasus Vina lainnya yang mendapatkan perlindungan fisik, namun ketika di lapas hanya berupa pemantauan saja. Tak hanya penjagaan, LPSK juga siap memberikan bantuan psikologis kepada Sudirman. Kami pastikan Sudirman sudah dalam perlindungan LPSK, yang sisinya kami memberikan bantuan psikologis dan pengawasan, ucap Wakil Ketua LPSK, Sri Suparyati dalam wawancara di Lapas Cirebon pada Kamis, 5 September 2024. Dikatakan Sri Suparyati, meskipun Sudirman dalam kondisi fisik yang sehat, perlu dilakukan pemeriksaan medis lebih lanjut. Secara fisik, Sudirman sehat, tetapi memang perlu dicek kembali berkaitan dengan medisnya, ujar Sri. LPSK juga berkoordinasi dengan lapas untuk mengawal Sudirman dalam proses persidangan peninjauan kembali yang akan diajukan. Menurut Sri, perlindungan ini penting mengingat kondisi mental Sudirman yang dapat mempengaruhi keterangannya. Sebelumnya tim khusus bentukan Kapolri untuk mengungkap kasus Vina dianggap melempem. Hal tersebut karena hingga kini tim sus kasus Vina terlihat diam dan tidak memberikan informasi terkait perkembangan penyelidikan kasus Vina. Namun hal lain diungkap oleh pakar psikologi forensik, Reza Indragiri Amriel. Reza Indragiri menduga tim sus kasus Vina sudah punya kesimpulan dari penyelidikan kasus Vina. Firasat saya, tim sus dimaksud sudah punya simpulan tentang tidak adanya pidana di balik kematian tidak wajar Eki dan Vina, kata Reza dalam keterangan yang diterima, Kamis, 5 September 2024. Reza Indragiri juga menduga tim sus sudah menyimpulkan adanya pelanggaran etik oleh personel Polres Cirebon dan Polda Jabar. Reza Indragiri pun mendesak Mabes Polri segera umumkan hasil kerja tim sus kasus Vina. Menurutnya, hasil kerja tim sus itu patut disodorkan sebagai alat bukti baru pada peninjauan kembali. Mulia sekali jika Polri melakukan itu. Jadi, Polri tidak hanya memproses hukum orang yang bersalah, tapi juga menginisiasi langkah hukum guna membebaskan orang yang tidak bersalah, katanya. Reza menilai sikap Mabes Polri sedemikian rupa juga secara tidak langsung akan memberikan justifikasi ekstra bagi perlindungan yang LPSK kenakan kepada para terpidana. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban memberikan perlindungan kepada 7 terpidana kasus Vina Cirebon. Ketujuh terpidana itu bernama Jaya, Supriyanto, Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi Saputra, Rivaldi Aditya Wardana, dan Sudirman. Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Asmi Syahputra menduga pemberian perlindungan terhadap ketujuh terpidana, karena LPSK juga ragu bahwa mereka merupakan pelaku sebenarnya. Jangan-jangan LPSK melihat bahwa mereka, 7 terpidana, adalah korban yang perlu mendapatkan perlindungan karena mereka dimasukkan atas laporan palsu, katanya seperti dikutip dari salah satu TV swasta, Rabu, 4 September 2024. Pasalnya, tak mudah bagi LPSK untuk memberikan perlindungan hukum terhadap seseorang. Sebaliknya, LPSK tidak memberikan perlindungan terhadap Ibtu Rudiana, Pasren dan Kahfi. Padahal, Ibtu Rudiana merupakan ayah dari korban almarhum Eki. Sementara kesaksian Pasren dan Kahfi yang menguatkan bahwa kasus itu adalah pembunuhan. Namun, LPSK menolak untuk memberikan perlindungan bagi mereka. Hal itu sempat diungkapkan oleh pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu. Edwin mengatakan LPSK menolak karena keterangan yang diberikan ketiga orang tersebut cenderung tidak konsisten dan menutup-nutupi kasus yang sebenarnya terjadi.
Mereka memberikan keterangan atau informasi tidak konsisten, berubah-berubah normatif dan cenderung menutupi informasi yang berkaitan dengan peristiwa, ujar Edwin seperti dikutip dari program salah satu TV swasta yang tayang pada Kamis, 25 Juli 2024. Ex-Kabareskrim Polri Komjen Purn Susno 2J Meradang. Ia menyentil putusan sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus Vina Cirebon yang dinilai terlalu lama diproses oleh Mahkamah Agung, MA. Semestinya Hakim MA sudah bisa memutus sidang tersebut dengan menutup mata, lantaran bukti-bukti yang menunjukkan kasus itu adalah pembunuhan sudah rontok berguguran. Para terpidana, yang kini mendekam di bui, juga bukan pelakunya. Susno begitu kesal ketika mendengar bahwa hasil PK terpidana baru keluar 3 bulan lamanya. Apa yang dibaca, emangnya 1000 halaman. Kita yang menggaji Hakim Agung, kita enggak senang. Mudah-mudahan dengar, kita yang menggaji Hakim Agung, saya bayar pajak bertani, bayar pajak pensiun, pajak lain-lain. Baca gitu aja 3 bulan, kurang kerjaan, ujarnya kesal seperti dikutip dari Nusantara TV yang tayang pada Jumat, tanggal 6 September tahun 2024. Ex-Kapolda Jawa Barat tersebut juga menyinggung Hakim jika berkas-berkas sidang PK yang diproses oleh Hakim Agung terlalu lama. Ia menyimpulkan bahwa hakim itu tidak mengikuti kasus yang sudah dibahas sekitar 3 bulan lebih. Berarti dia tidak pernah dengar di TV. TV ini sudah geger senusantara tentang masalah ini. Dan, para terpidana itu sudah dipenjara 8 tahun gitu, kok 3 bulan. Apa yang dipikirkan, itulah skala prioritas. Mereka, para hakim, belum pernah masuk penjara, saya pernah. Enggak enak, ujar Susno kesal. Susno melanjutkan jika hasil PK Saka Tatal menyatakan bahwa Saka tidak bersalah, maka ketujuh terpidana lainnya juga akan dinyatakan hasil yang sama. Pasalnya, Saka dan ketujuh terpidana dipidana karena pasal pembunuhan berencana. Tidak mungkin bersama-sama tapi putusannya berbeda. Dan juga kalau menurut saya kalau hakimnya benar, mudah-mudahan Mahkamah Agung dengar. Ngapain berlama-lama kalau perlu Senin depan diputus ya, katanya. Menurut Susno, apa yang menimpa para terpidana kasus Vina Cirebon serupa dengan kasus yang menimpanya dulu. Ia pun sama-sama menjadi korban dari kasus yang direkayasa. Iya, saya pernah dikhianati juga kan, pernah direkayasa juga kan. Enggak enak, katanya. Sudirman, terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon, resmi kembali ke Lapas Kelas 1 Cirebon, pada Kamis, 5 September 2024, siang. Kedatangannya kemarin disambut penuh haru oleh keluarga yang sudah lama menanti momen ini. Seperti diketahui, Sudirman tiba menggunakan mobil Transpas dari Lapas Bancai Bandung. Sudirman pun dikawal ketat dari LPSK. Pantauan di lokasi saat itu, mobil Transpas yang membawa Sudirman langsung masuk melalui pintu utara Lapas Cirebon. Pintu tersebut segera ditutup rapat setelah mobil masuk, sementara awak media hanya diizinkan mengambil gambar dari luar gerbang. Beberapa anggota keluarga terlihat menunggu kedatangan Sudirman, termasuk kakaknya, Beni, adiknya, Lilis, serta kedua orang tua mereka. Beni, kakak kandung Sudirman, mengungkapkan perasaan bahagianya saat melihat adiknya kembali ke Lapas Cirebon dalam keadaan sehat. Menurutnya, keluarga sudah lama menantikan momen ini. Perasaan saya dan keluarga sangat senang serta bahagia, Sudirman sudah ada di Lapas Cirebon. Itu memang harapan yang ditunggu-tunggu oleh keluarga, ujar Beni saat dikonfirmasi Tribun, Jumat, 6 September 2024. Ia juga bercerita mengenai percakapan pertama mereka setelah Sudirman tiba di lapas. Kemarin di dalam lapas setelah Sudirman datang, yang pertama diobrolkan ia menanyakan kesehatannya, ternyata alhamdulillah sehat. Sempat nangis juga terharu, ucapnya. Beni turut mengapresiasi pelayanan yang diberikan pihak lapas kepada adiknya. Tak lupa, Beni menyampaikan rasa terima kasihnya kepada tim kuasa hukum Sudirman, terutama kepada Oto Hasibuan dan Titin Prialianti. Bocor perbincangan antara 6 terpidana kasus Vina dengan Sudirman, 6 terpidana kasus Vina akhirnya kembali bertemu Sudirman. Sudirman diketahui menjadi satu-satunya terpidana yang mengaku terlibat dalam kasus Vina. Atas pengakuan itu 6 terpidana akhirnya dipenjara seumur hidup. Meski menjadi biang kerok dalam kasus Vina Cirebon, pengacara Peradi Jan Huta Barat menekankan hubungan 6 terpidana dan Sudirman baik-baik saja.
Menurut Jan Huta Barat, 6 terpidana kasus Vina Cirebon juga memahami kondisi psikologi Sudirman. Meski menjadi biang kerok, menurut pengacaranya, Titin Prialianti juga membocorkan perbincangan 6 terpidana saat bertemu Sudirman di Lapas Kesambi Cirebon. Kata Titin, 6 terpidana kasus Vina langsung memberi semangat pada Sudirman, mereka bahkan berjanji akan menjaga Sudirman. Titin lantas pastikan tak akan ada balas dendam antara terpidana dan Sudirman. Hakim menolak permohonan untuk menyatukan sidang PK Sudirman dengan 6 terpidana kasus Vina yang lain. Pengacara terpidana kasus Vina, Otto Hasibuan sebelumnya membuat permohonan ke hakim agar sidang PK Sudirman disatukan. Otto Hasibuan pun membuat 3 bagian dalam permohonan sidang PK terpidana kasus Vina. Dari 6 yang ada di luar Sudirman, permohonan ini kami bagi jadi 3 bagian. 1 bagian permohonan untuk mewakili Hadi Saputra, Eka Sandi, Jaya dan Supriyanto. Kecuali Sudirman, kata Otto Hasibuan saat sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon. Pengacara memisahkan Rivaldi dan Eko Ramadhani. Permohonan PK Rivaldi kami buatkan sendiri, Eko Ramadhani juga sendiri. Untuk permohonan PK ini 3 permohonan, kemudian di luar itu juga ada Sudirman jadi 4, jelas Otto Hasibuan. Otto Hasibuan mengusulkan agar sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon bisa cepat dan tak rumit, maka menyatukan Sudirman dengan 6 terpidana lain. Bukan hanya itu, pertimbangan lain juga agar pengacara tak perlu membaca semua permohonan satu persatu. Selain itu, saksi dan ahli juga tak perlu datang berulang kali. Menjawab usulan itu, Hakim Arif Ferdian langsung mengabulkan permohonan untuk Rivaldi, Eko, Hadi, Eka, Supriyanto dan Jaya. Tapi Hakim Arif Ferdian tak bisa mengabulkan menyatukan Sudirman dengan terpidana kasus Vina Cirebon yang lain. Yang Sudirman tidak dapat kami kabulkan karena ada alasannya, katanya. Menurutnya, jarak waktu pendaftaran pengajuan kembali 6 terpidana kasus Vina Cirebon terlampau jauh dengan Sudirman. Pengajuan Sudirman jauh setelah pendaftaran PK atas nama Rivaldi, Eko dan Hadi dan kawan-kawan, makanya kami tersendirikan sidangnya, kata Ari. Sambutan hangat ditunjukkan oleh 6 terpidana kasus Vina Cirebon saat Sudirman kembali ke Lapas Kelas 1 Cirebon, Kamis, 5 Agustus 2024. Diketahui, ini pertama kalinya 6 terpidana bertemu lagi dengan Sudirman setelah bulan Mei lalu dipindahkan saat penangkapan Pegi Setiawan. Saat itu para terpidana kasus Vina dipindahkan ke lapas, kecuali Sudirman. Sudirman dipisahkan dengan terpidana lain dan ditahan di Polda Jabar. Setelah itu, Sudirman sulit ditemui hingga akhirnya dipindahkan ke Lapas Bancai, Bandung sementara teman-temannya dikembalikan ke Lapas Cirebon. Kini Sudirman sudah kembali bersama dengan teman-temannya lagi di Lapas Cirebon. Kuasa hukum Sudirman, Jan S. Huta Barat mengatakan, pertemuan Sudirman dan 6 terpidana kasus Vina berlangsung haru. Ke-6 terpidana kasus Vina langsung memeluk Sudirman saat tiba di Lapas Cirebon. Bertemu semua, mereka berpelukan, keren banget, kata kuasa hukum 7 terpidana, Jan S. Huta Barat dikutip dari YouTube Vario Channel, Jumat, 6 Agustus 2024. Tak ada pembulian terhadap Sudirman, Jan memastikan kalau para terpidana akan menjaganya. Menurut Jan, 6 terpidana menerima Sudirman dengan baik dan saling memberikan dukungan. Yang paling penting teman-temannya itu benar-benar sayang sama Sudirman, kata dia lagi. Jan mengatakan, Sudirman sangat bahagia saat dipindahkan dari Lapas Bancai. Perlakuan istimewa didapatkan Sudirman, terpidana kasus Vina setelah dikembalikan ke Lapas Kelas 1 Cirebon, pada Kamis, 5 September 2024. Sudirman kini dalam penjagaan penuh dari LPSK setelah permohonannya disetujui. Artinya, selain dijaga petugas lapas, Sudirman juga dijaga selama 25 jam oleh petugas LPSK di dalam penjara. Ini berbeda dengan 6 terpidana kasus Vina lainnya yang mendapatkan perlindungan fisik, namun ketika di lapas hanya berupa pemantauan saja. Tak hanya penjagaan, LPSK juga siap memberikan bantuan psikologis kepada Sudirman.
Kami pastikan Sudirman sudah dalam perlindungan LPSK, yang sisinya kami memberikan bantuan psikologis dan pengawasan, ucap Wakil Ketua LPSK, Sri Suparyati dalam wawancara di Lapas Cirebon pada Kamis, 5 September 2024. Dikatakan Sri Suparyati, meskipun Sudirman dalam kondisi fisik yang sehat, perlu dilakukan pemeriksaan medis lebih lanjut. Secara fisik, Sudirman sehat, tetapi memang perlu dicek kembali berkaitan dengan medisnya, ujar Sri. LPSK juga berkoordinasi dengan lapas untuk mengawal Sudirman dalam proses persidangan peninjauan kembali yang akan diajukan. Menurut Sri, perlindungan ini penting mengingat kondisi mental Sudirman yang dapat mempengaruhi keterangannya. Sebelumnya tim khusus bentukan Kapolri untuk mengungkap kasus Vina dianggap melempem. Hal tersebut karena hingga kini tim sus kasus Vina terlihat diam dan tidak memberikan informasi terkait perkembangan penyelidikan kasus Vina. Namun hal lain diungkap oleh pakar psikologi forensik, Reza Indragiri Amriel. Reza Indragiri menduga tim sus kasus Vina sudah punya kesimpulan dari penyelidikan kasus Vina. Firasat saya, tim sus dimaksud sudah punya simpulan tentang tidak adanya pidana di balik kematian tidak wajar Eki dan Vina, kata Reza dalam keterangan yang diterima, Kamis, 5 September 2024. Reza Indragiri juga menduga tim sus sudah menyimpulkan adanya pelanggaran etik oleh personel Polres Cirebon dan Polda Jabar. Reza Indragiri pun mendesak Mabes Polri segera umumkan hasil kerja tim sus kasus Vina. Menurutnya, hasil kerja tim sus itu patut disodorkan sebagai alat bukti baru pada peninjauan kembali. Mulia sekali jika Polri melakukan itu. Jadi, Polri tidak hanya memproses hukum orang yang bersalah, tapi juga menginisiasi langkah hukum guna membebaskan orang yang tidak bersalah, katanya. Reza menilai sikap Mabes Polri sedemikian rupa juga secara tidak langsung akan memberikan justifikasi ekstra bagi perlindungan yang LPSK kenakan kepada para terpidana. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban memberikan perlindungan kepada 7 terpidana kasus Vina Cirebon. Ketujuh terpidana itu bernama Jaya, Supriyanto, Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi Saputra, Rivaldi Aditya Wardana, dan Sudirman. Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Asmi Syahputra menduga pemberian perlindungan terhadap ketujuh terpidana, karena LPSK juga ragu bahwa mereka merupakan pelaku sebenarnya. Jangan-jangan LPSK melihat bahwa mereka, 7 terpidana, adalah korban yang perlu mendapatkan perlindungan karena mereka dimasukkan atas laporan palsu, katanya seperti dikutip dari salah satu TV swasta, Rabu, 4 September 2024. Pasalnya, tak mudah bagi LPSK untuk memberikan perlindungan hukum terhadap seseorang. Sebaliknya, LPSK tidak memberikan perlindungan terhadap Ibtu Rudiana, Pasren dan Kahfi. Padahal, Ibtu Rudiana merupakan ayah dari korban almarhum Eki. Sementara kesaksian Pasren dan Kahfi yang menguatkan bahwa kasus itu adalah pembunuhan. Namun, LPSK menolak untuk memberikan perlindungan bagi mereka. Hal itu sempat diungkapkan oleh pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu. Edwin mengatakan LPSK menolak karena keterangan yang diberikan ketiga orang tersebut cenderung tidak konsisten dan menutup-nutupi kasus yang sebenarnya terjadi. Mereka memberikan keterangan atau informasi tidak konsisten, berubah-berubah normatif dan cenderung menutupi informasi yang berkaitan dengan peristiwa, ujar Edwin seperti dikutip dari program salah satu TV swasta yang tayang pada Kamis, 25 Juli 2024. Ex-Kabareskrim Polri Komjen Purn Susno 2J Meradang. Ia menyentil putusan sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus Vina Cirebon yang dinilai terlalu lama diproses oleh Mahkamah Agung, MA. Semestinya Hakim MA sudah bisa memutus sidang tersebut dengan menutup mata, lantaran bukti-bukti yang menunjukkan kasus itu adalah pembunuhan sudah rontok berguguran. Para terpidana, yang kini mendekam di bui, juga bukan pelakunya. Susno begitu kesal ketika mendengar bahwa hasil PK terpidana baru keluar 3 bulan lamanya. Apa yang dibaca, emangnya 1000 halaman. Kita yang menggaji Hakim Agung, kita enggak senang. Mudah-mudahan dengar, kita yang menggaji Hakim Agung, saya bayar pajak bertani, bayar pajak pensiun, pajak lain-lain. Baca gitu aja 3 bulan, kurang kerjaan, ujarnya kesal seperti dikutip dari Nusantara TV yang tayang pada Jumat, tanggal 6 September tahun 2024.
Ex-Kapolda Jawa Barat tersebut juga menyinggung hakim jika berkas-berkas sidang PK yang diproses oleh Hakim Agung terlalu lama. Ia menyimpulkan bahwa hakim itu tidak mengikuti kasus yang sudah dibahas sekitar 3 bulan lebih. Berarti dia tidak pernah dengar di TV. TV ini sudah geger senusantara tentang masalah ini. Dan, para terpidana itu sudah dipenjara 8 tahun gitu, kok 3 bulan. Apa yang dipikirkan, itulah skala prioritas. Mereka, para hakim, belum pernah masuk penjara, saya pernah. Enggak enak, ujar Susno kesal. Susno melanjutkan jika hasil PK Saka Tatal menyatakan bahwa Saka tidak bersalah, maka ketujuh terpidana lainnya juga akan dinyatakan hasil yang sama. Pasalnya, Saka dan ketujuh terpidana dipidana karena pasal pembunuhan berencana. Tidak mungkin bersama-sama tapi putusannya berbeda. Dan juga kalau menurut saya kalau hakimnya benar, mudah-mudahan Mahkamah Agung dengar. Ngapain berlama-lama kalau perlu Senin depan diputus ya, katanya. Menurut Susno, apa yang menimpa para terpidana kasus Vina Cirebon serupa dengan kasus yang menimpanya dulu. Ia pun sama-sama menjadi korban dari kasus yang direkayasa. Iya saya pernah dikhianati juga kan, pernah direkayasa juga kan. Enggak enak, katanya. Sudirman, terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon, resmi kembali ke Lapas Kelas 1 Cirebon, pada Kamis, 5 September 2024, siang. Kedatangannya kemarin disambut penuh haru oleh keluarga yang sudah lama menanti momen ini. Seperti diketahui, Sudirman tiba menggunakan mobil Transpas dari Lapas Bancai Bandung. Sudirman pun dikawal ketat dari LPSK. Pantauan di lokasi saat itu, mobil Transpas yang membawa Sudirman langsung masuk melalui pintu utara Lapas Cirebon. Pintu tersebut segera ditutup rapat setelah mobil masuk, sementara awak media hanya diizinkan mengambil gambar dari luar gerbang. Beberapa anggota keluarga terlihat menunggu kedatangan Sudirman, termasuk kakaknya, Beni, adiknya, Lilis, serta kedua orang tua mereka. Beni, kakak kandung Sudirman, mengungkapkan perasaan bahagianya saat melihat adiknya kembali ke Lapas Cirebon dalam keadaan sehat. Menurutnya, keluarga sudah lama menantikan momen ini. Perasaan saya dan keluarga sangat senang serta bahagia, Sudirman sudah ada di Lapas Cirebon. Itu memang harapan yang ditunggu-tunggu oleh keluarga, ujar Beni saat dikonfirmasi Tribun, Jumat, 6 September 2024. Ia juga bercerita mengenai percakapan pertama mereka setelah Sudirman tiba di lapas. Kemarin di dalam lapas setelah Sudirman datang, yang pertama diobrolkan ia menanyakan kesehatannya, ternyata alhamdulillah sehat. Sempat nangis juga terharu, ucapnya. Beni turut mengapresiasi pelayanan yang diberikan pihak lapas kepada adiknya. Tak lupa, Beni menyampaikan rasa terima kasihnya kepada tim kuasa hukum Sudirman, terutama kepada Oto Hasibuan dan Titin Prialianti. Bocor perbincangan antara 6 terpidana kasus Vina dengan Sudirman, 6 terpidana kasus Vina akhirnya kembali bertemu Sudirman. Sudirman diketahui menjadi satu-satunya terpidana yang mengaku terlibat dalam kasus Vina. Atas pengakuan itu 6 terpidana akhirnya dipenjara seumur hidup. Meski menjadi biang kerok dalam kasus Vina Cirebon, pengacara Peradi Jan Huta Barat menekankan hubungan 6 terpidana dan Sudirman baik-baik saja. Menurut Jan Huta Barat, 6 terpidana kasus Vina Cirebon juga memahami kondisi psikologi Sudirman. Meski menjadi biang kerok, menurut pengacaranya, Titin Prialianti juga membocorkan perbincangan 6 terpidana saat bertemu Sudirman di Lapas Kesambi Cirebon. Kata Titin, 6 terpidana kasus Vina langsung memberi semangat pada Sudirman, mereka bahkan berjanji akan menjaga Sudirman. Titin lantas pastikan tak akan ada balas dendam antara terpidana dan Sudirman. Hakim menolak permohonan untuk menyatukan sidang PK Sudirman dengan 6 terpidana kasus Vina yang lain. Pengacara terpidana kasus Vina, Oto Hasibuan sebelumnya membuat permohonan ke hakim agar sidang PK Sudirman disatukan. Oto Hasibuan pun membuat 3 bagian dalam permohonan sidang PK terpidana kasus Vina. Dari 6 yang ada di luar Sudirman, permohonan ini kami bagi jadi 3 bagian.
Satu bagian permohonan untuk mewakili Hadi Saputra, Eka Sandi, Jaya dan Supriyanto. Kecuali Sudirman, kata Oto Hasibuan saat sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon. Pengacara memisahkan Rivaldi dan Eko Ramadhani. Permohonan PK Rivaldi kami buatkan sendiri, Eko Ramadhani juga sendiri. Untuk permohonan PK ini 3 permohonan, kemudian di luar itu juga ada Sudirman jadi 4, jelas Oto Hasibuan. Oto Hasibuan mengusulkan agar sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon bisa cepat dan tak rumit, maka menyatukan Sudirman dengan 6 terpidana lain. Bukan hanya itu, pertimbangan lain juga agar pengacara tak perlu membaca semua permohonan satu persatu. Selain itu, saksi dan ahli juga tak perlu datang berulang kali. Menjawab usulan itu, Hakim Arif Ferdian langsung mengabulkan permohonan untuk Rivaldi, Eko, Hadi, Eka, Supriyanto dan Jaya. Tapi Hakim Arif Ferdian tak bisa mengabulkan menyatukan Sudirman dengan terpidana kasus Vina Cirebon yang lain. Yang Sudirman tidak dapat kami kabulkan karena ada alasannya, katanya. Menurutnya, jarak waktu pendaftaran pengajuan kembali 6 terpidana kasus Vina Cirebon terlampau jauh dengan Sudirman. Pengajuan Sudirman jauh setelah pendaftaran PK atas nama Rivaldi, Eko dan Hadi dan kawan-kawan, makanya kami tersendirikan sidangnya, kata Ari. Sambutan hangat ditunjukkan oleh 6 terpidana kasus Vina Cirebon saat Sudirman kembali ke Lapas Kelas 1 Cirebon, Kamis, 5 Agustus 2024. Diketahui, ini pertama kalinya 6 terpidana bertemu lagi dengan Sudirman setelah bulan Mei lalu dipindahkan saat penangkapan Pegi Setiawan. Saat itu para terpidana kasus Vina dipindahkan ke lapas, kecuali Sudirman. Sudirman dipisahkan dengan terpidana lain dan ditahan di Polda Jabar. Setelah itu, Sudirman sulit ditemui hingga akhirnya dipindahkan ke Lapas Bancai, Bandung sementara teman-temannya dikembalikan ke Lapas Cirebon. Kini Sudirman sudah kembali bersama dengan teman-temannya lagi di Lapas Cirebon. Kuasa hukum Sudirman, Jan S. Huta Barat mengatakan, pertemuan Sudirman dan 6 terpidana kasus Vina berlangsung haru. Ke-6 terpidana kasus Vina langsung memeluk Sudirman saat tiba di Lapas Cirebon. Bertemu semua, mereka berpelukan, keren banget, kata kuasa hukum 7 terpidana, Jan S. Huta Barat dikutip dari YouTube Vario Channel, Jumat, 6 Agustus 2024. Tak ada pembulian terhadap Sudirman, Jan memastikan kalau para terpidana akan menjaganya. Menurut Jan, 6 terpidana menerima Sudirman dengan baik dan saling memberikan dukungan. Yang paling penting teman-temannya itu benar-benar sayang sama Sudirman, kata dia lagi. Jan mengatakan, Sudirman sangat bahagia saat dipindahkan dari Lapas Bancai. Perlakuan istimewa didapatkan Sudirman, terpidana kasus Vina setelah dikembalikan ke Lapas Kelas 1 Cirebon, pada Kamis, 5 September 2024. Sudirman kini dalam penjagaan penuh dari LPSK setelah permohonannya disetujui. Artinya, selain dijaga petugas lapas, Sudirman juga dijaga selama 25 jam oleh petugas LPSK di dalam penjara. Ini berbeda dengan 6 terpidana kasus Vina lainnya yang mendapatkan perlindungan fisik, namun ketika di lapas hanya berupa pemantauan saja. Tak hanya penjagaan, LPSK juga siap memberikan bantuan psikologis kepada Sudirman. Kami pastikan Sudirman sudah dalam perlindungan LPSK, yang sisinya kami memberikan bantuan psikologis dan pengawasan, ucap Wakil Ketua LPSK, Sri Suparyati dalam wawancara di Lapas Cirebon pada Kamis, 5 September 2024. Dikatakan Sri Suparyati, meskipun Sudirman dalam kondisi fisik yang sehat, perlu dilakukan pemeriksaan medis lebih lanjut. Secara fisik, Sudirman sehat, tetapi memang perlu dicek kembali berkaitan dengan medisnya, ujar Sri. LPSK juga berkoordinasi dengan lapas untuk mengawal Sudirman dalam proses persidangan peninjauan kembali yang akan diajukan. Menurut Sri, perlindungan ini penting mengingat kondisi mental Sudirman yang dapat mempengaruhi keterangannya. Sebelumnya tim khusus bentukan Kapolri untuk mengungkap kasus Vina dianggap melempem. Hal tersebut karena hingga kini tim sus kasus Vina terlihat diam dan tidak memberikan informasi terkait perkembangan penyelidikan kasus Vina. Namun hal lain diungkap oleh pakar psikologi forensik, Reza Indragiri Amriel. Reza Indragiri menduga tim sus kasus Vina sudah punya kesimpulan dari penyelidikan kasus Vina. Firasat saya,
tim sus dimaksud sudah punya simpulan tentang tidak adanya pidana di balik kematian tidak wajar Eki dan Vina, kata Reza dalam keterangan yang diterima, Kamis, 5 September 2024. Reza Indragiri juga menduga tim sus sudah menyimpulkan adanya pelanggaran etik oleh personel Polres Cirebon dan Polda Jabar. Reza Indragiri pun mendesak Mabes Polri segera umumkan hasil kerja tim sus kasus Vina. Menurutnya, hasil kerja tim sus itu patut disodorkan sebagai alat bukti baru pada peninjauan kembali. Mulia sekali jika Polri melakukan itu. Jadi, Polri tidak hanya memproses hukum orang yang bersalah, tapi juga menginisiasi langkah hukum guna membebaskan orang yang tidak bersalah, katanya. Reza menilai sikap Mabes Polri sedemikian rupa juga secara tidak langsung akan memberikan justifikasi ekstra bagi perlindungan yang LPSK kenakan kepada para terpidana. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban memberikan perlindungan kepada 7 terpidana kasus Vina Cirebon. Ketujuh terpidana itu bernama Jaya, Supriyanto, Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi Saputra, Rivaldi Aditya Wardana, dan Sudirman. Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Asmi Syahputra menduga pemberian perlindungan terhadap ketujuh terpidana, karena LPSK juga ragu bahwa mereka merupakan pelaku sebenarnya. Jangan-jangan LPSK melihat bahwa mereka, 7 terpidana, adalah korban yang perlu mendapatkan perlindungan karena mereka dimasukkan atas laporan palsu, katanya seperti dikutip dari salah satu TV swasta, Rabu, 4 September 2024. Pasalnya, tak mudah bagi LPSK untuk memberikan perlindungan hukum terhadap seseorang. Sebaliknya, LPSK tidak memberikan perlindungan terhadap Ibtu Rudiana, Pasren dan Kahfi. Padahal, Ibtu Rudiana merupakan ayah dari korban almarhum Eki. Sementara kesaksian Pasren dan Kahfi yang menguatkan bahwa kasus itu adalah pembunuhan. Namun, LPSK menolak untuk memberikan perlindungan bagi mereka. Hal itu sempat diungkapkan oleh pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu. Edwin mengatakan LPSK menolak karena keterangan yang diberikan ketiga orang tersebut cenderung tidak konsisten dan menutup-nutupi kasus yang sebenarnya terjadi. Mereka memberikan keterangan atau informasi tidak konsisten, berubah-berubah normatif dan cenderung menutupi informasi yang berkaitan dengan peristiwa, ujar Edwin seperti dikutip dari program salah satu TV swasta yang tayang pada Kamis, 25 Juli 2024. Ex-Kabareskrim Polri Komjen Purn Susno 2J Meradang. Ia menyentil putusan sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus Vina Cirebon yang dinilai terlalu lama diproses oleh Mahkamah Agung, MA. Semestinya Hakim MA sudah bisa memutus sidang tersebut dengan menutup mata, lantaran bukti-bukti yang menunjukkan kasus itu adalah pembunuhan sudah rontok berguguran. Para terpidana, yang kini mendekam di bui, juga bukan pelakunya. Susno begitu kesal ketika mendengar bahwa hasil PK terpidana baru keluar 3 bulan lamanya. Apa yang dibaca, emangnya 1000 halaman. Kita yang menggaji Hakim Agung, kita enggak senang. Mudah-mudahan dengar, kita yang menggaji Hakim Agung, saya bayar pajak bertani, bayar pajak pensiun, pajak lain-lain. Baca gitu aja 3 bulan, kurang kerjaan, ujarnya kesal seperti dikutip dari Nusantara TV yang tayang pada Jumat, tanggal 6 September tahun 2024. Ex-Kapolda Jawa Barat tersebut juga menyinggung Hakim jika berkas-berkas sidang PK yang diproses oleh Hakim Agung terlalu lama. Ia menyimpulkan bahwa Hakim itu tidak mengikuti kasus yang sudah dibahas sekitar 3 bulan lebih. Berarti dia tidak pernah dengar di TV ini sudah geger senusantara tentang masalah ini. Dan, para terpidana itu sudah dipenjara 8 tahun gitu, kok 3 bulan. Apa yang dipikirkan, itulah skala prioritas. Mereka, para hakim, belum pernah masuk penjara, saya pernah. Enggak enak, ujar Susno kesal. Susno melanjutkan jika hasil PK Saka Tatal menyatakan bahwa Saka tidak bersalah, maka ketujuh terpidana lainnya juga akan dinyatakan hasil yang sama. Pasalnya, Saka dan ketujuh terpidana dipidana karena pasal pembunuhan berencana. Tidak mungkin bersama-sama tapi putusannya berbeda. Dan juga kalau menurut saya kalau hakimnya benar, mudah-mudahan Mahkamah Agung dengar. Ngapain berlama-lama kalau perlu Senin depan diputus ya, katanya. Menurut Susno, apa yang menimpa para terpidana kasus Vina Cirebon serupa dengan kasus yang menimpanya dulu. Ia pun sama-sama menjadi korban dari kasus yang direkayasa. Iya, saya pernah dikhianati juga kan, pernah direkayasa juga kan. Enggak enak, katanya. Sudirman,
terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon, resmi kembali ke Lapas Kelas 1 Cirebon, pada Kamis, 5 September 2024, siang. Kedatangannya kemarin disambut penuh haru oleh keluarga yang sudah lama menanti momen ini. Seperti diketahui, Sudirman tiba menggunakan mobil Transpas dari Lapas Bancai Bandung. Sudirman pun dikawal ketat dari LPSK. Pantauan di lokasi saat itu, mobil Transpas yang membawa Sudirman langsung masuk melalui pintu utara Lapas Cirebon. Pintu tersebut segera ditutup rapat setelah mobil masuk, sementara awak media hanya diizinkan mengambil gambar dari luar gerbang. Beberapa anggota keluarga terlihat menunggu kedatangan Sudirman, termasuk kakaknya, Beni, adiknya, Lilis, serta kedua orang tua mereka. Beni, kakak kandung Sudirman, mengungkapkan perasaan bahagianya saat melihat adiknya kembali ke Lapas Cirebon dalam keadaan sehat. Menurutnya, keluarga sudah lama menantikan momen ini. Perasaan saya dan keluarga sangat senang serta bahagia, Sudirman sudah ada di Lapas Cirebon. Itu memang harapan yang ditunggu-tunggu oleh keluarga, ujar Beni saat dikonfirmasi Tribun, Jumat, 6 September 2024. Ia juga bercerita mengenai percakapan pertama mereka setelah Sudirman tiba di lapas. Kemarin di dalam lapas setelah Sudirman datang, yang pertama diobrolkan ia menanyakan kesehatannya, ternyata alhamdulillah sehat. Sempat nangis juga terharu, ucapnya. Beni turut mengapresiasi pelayanan yang diberikan pihak lapas kepada adiknya. Tak lupa, Beni menyampaikan rasa terima kasihnya kepada tim kuasa hukum Sudirman, terutama kepada Otto Hasibuan dan Titin Prialianti. Bocor perbincangan antara 6 terpidana kasus Vina dengan Sudirman, 6 terpidana kasus Vina akhirnya kembali bertemu Sudirman. Sudirman diketahui menjadi satu-satunya terpidana yang mengaku terlibat dalam kasus Vina. Atas pengakuan itu 6 terpidana akhirnya dipenjara seumur hidup. Meski menjadi biang kerok dalam kasus Vina Cirebon, pengacara Peradi Jan Huta Barat menekankan hubungan 6 terpidana dan Sudirman baik-baik saja. Menurut Jan Huta Barat, 6 terpidana kasus Vina Cirebon juga memahami kondisi psikologi Sudirman. Meski menjadi biang kerok, menurut pengacaranya, Titin Prialianti juga membocorkan perbincangan 6 terpidana saat bertemu Sudirman di Lapas Kesambi Cirebon. Kata Titin, 6 terpidana kasus Vina langsung memberi semangat pada Sudirman, mereka bahkan berjanji akan menjaga Sudirman. Titin lantas pastikan tak akan ada balas dendam antara terpidana dan Sudirman. Hakim menolak permohonan untuk menyatukan sidang PK Sudirman dengan 6 terpidana kasus Vina yang lain. Pengacara terpidana kasus Vina, Otto Hasibuan sebelumnya membuat permohonan ke hakim agar sidang PK Sudirman disatukan. Otto Hasibuan pun membuat 3 bagian dalam permohonan sidang PK terpidana kasus Vina. Dari 6 yang ada di luar Sudirman, permohonan ini kami bagi jadi 3 bagian. 1 bagian permohonan untuk mewakili Hadi Saputra, Eka Sandi, Jaya dan Supriyanto. Kecuali Sudirman, kata Otto Hasibuan saat sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon. Pengacara memisahkan Rivaldi dan Eko Ramadhani. Permohonan PK Rivaldi kami buatkan sendiri, Eko Ramadhani juga sendiri. Untuk permohonan PK ini 3 permohonan, kemudian di luar itu juga ada Sudirman jadi 4, jelas Otto Hasibuan. Otto Hasibuan mengusulkan agar sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon bisa cepat dan tak rumit, maka menyatukan Sudirman dengan 6 terpidana lain. Bukan hanya itu, pertimbangan lain juga agar pengacara tak perlu membaca semua permohonan satu persatu. Selain itu, saksi dan ahli juga tak perlu datang berulang kali. Menjawab usulan itu, Hakim Arif Ferdian langsung mengabulkan permohonan untuk Rivaldi, Eko, Hadi, Eka, Supriyanto dan Jaya. Tapi Hakim Arif Ferdian tak bisa mengabulkan menyatukan Sudirman dengan terpidana kasus Vina Cirebon yang lain. Yang Sudirman tidak dapat kami kabulkan karena ada alasannya, katanya. Menurutnya, jarak waktu pendaftaran pengajuan kembali 6 terpidana kasus Vina Cirebon terlampau jauh dengan Sudirman. Pengajuan Sudirman jauh setelah pendaftaran PK atas nama Rivaldi,
Eko dan Hadi dan kawan-kawan, makanya kami tersendirikan sidangnya, kata Ari. Sambutan hangat ditunjukkan oleh 6 terpidana kasus Vina Cirebon saat Sudirman kembali ke Lapas Kelas 1 Cirebon, Kamis, 5 Agustus 2024. Diketahui, ini pertama kalinya 6 terpidana bertemu lagi dengan Sudirman setelah bulan Mei lalu dipindahkan saat penangkapan Pegi Setiawan. Saat itu para terpidana kasus Vina dipindahkan ke lapas, kecuali Sudirman. Sudirman dipisahkan dengan terpidana lain dan ditahan di Polda Jabar. Setelah itu, Sudirman sulit ditemui hingga akhirnya dipindahkan ke Lapas Bancai, Bandung sementara teman-temannya dikembalikan ke Lapas Cirebon. Kini Sudirman sudah kembali bersama dengan teman-temannya lagi di Lapas Cirebon. Kuasa hukum Sudirman, Jan S. Huta Barat mengatakan, pertemuan Sudirman dan 6 terpidana kasus Vina berlangsung haru. Ke-6 terpidana kasus Vina langsung memeluk Sudirman saat tiba di Lapas Cirebon. Bertemu semua, mereka berpelukan, keren banget, kata kuasa hukum 7 terpidana, Jan S. Huta Barat dikutip dari YouTube Vario Channel, Jumat, 6 Agustus 2024. Tak ada pembulian terhadap Sudirman, Jan memastikan kalau para terpidana akan menjaganya. Menurut Jan, 6 terpidana menerima Sudirman dengan baik dan saling memberikan dukungan. Yang paling penting teman-temannya itu benar-benar sayang sama Sudirman, kata dia lagi. Jan mengatakan, Sudirman sangat bahagia saat dipindahkan dari Lapas Bancai. Perlakuan istimewa didapatkan Sudirman, terpidana kasus Vina setelah dikembalikan ke Lapas Kelas 1 Cirebon, pada Kamis, 5 September 2024. Sudirman kini dalam penjagaan penuh dari LPSK setelah permohonannya disetujui. Artinya, selain dijaga petugas lapas, Sudirman juga dijaga selama 25 jam oleh petugas LPSK di dalam penjara. Ini berbeda dengan 6 terpidana kasus Vina lainnya yang mendapatkan perlindungan fisik, namun ketika di lapas hanya berupa pemantauan saja. Tak hanya penjagaan, LPSK juga siap memberikan bantuan psikologis kepada Sudirman. Kami pastikan Sudirman sudah dalam perlindungan LPSK, yang sisinya kami memberikan bantuan psikologis dan pengawasan, ucap Wakil Ketua LPSK, Sri Suparyati dalam wawancara di Lapas Cirebon pada Kamis, 5 September 2024. Dikatakan Sri Suparyati, meskipun Sudirman dalam kondisi fisik yang sehat, perlu dilakukan pemeriksaan medis lebih lanjut. Secara fisik, Sudirman sehat, tetapi memang perlu dicek kembali berkaitan dengan medisnya, ujar Sri. LPSK juga berkoordinasi dengan lapas untuk mengawal Sudirman dalam proses persidangan peninjauan kembali yang akan diajukan. Menurut Sri, perlindungan ini penting mengingat kondisi mental Sudirman yang dapat mempengaruhi keterangannya. Sebelumnya tim khusus bentukan Kapolri untuk mengungkap kasus Vina dianggap melempem. Hal tersebut karena hingga kini tim sus kasus Vina terlihat diam dan tidak memberikan informasi terkait perkembangan penyelidikan kasus Vina. Namun hal lain diungkap oleh pakar psikologi forensik, Reza Indragiri Amriel. Reza Indragiri menduga tim sus kasus Vina sudah punya kesimpulan dari penyelidikan kasus Vina. Firasat saya, tim sus dimaksud sudah punya simpulan tentang tidak adanya pidana di balik kematian tidak wajar Eki dan Vina, kata Reza dalam keterangan yang diterima, Kamis, 5 September 2024. Reza Indragiri juga menduga tim sus sudah menyimpulkan adanya pelanggaran etik oleh personel Polres Cirebon dan Polda Jabar. Reza Indragiri pun mendesak Mabes Polri segera umumkan hasil kerja tim sus kasus Vina. Menurutnya, hasil kerja tim sus itu patut disodorkan sebagai alat bukti baru pada peninjauan kembali. Mulia sekali jika Polri melakukan itu. Jadi, Polri tidak hanya memproses hukum orang yang bersalah, tapi juga menginisiasi langkah hukum guna membebaskan orang yang tidak bersalah, katanya. Reza menilai sikap Mabes Polri sedemikian rupa juga secara tidak langsung akan memberikan justifikasi ekstra bagi perlindungan yang LPSK kenakan kepada para terpidana. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban memberikan perlindungan kepada 7 terpidana kasus Vina Cirebon. Ketujuh terpidana itu bernama Jaya, Supriyanto, Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi Saputra, Rivaldi Aditya Wardana, dan Sudirman. Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Asmi Syahputra menduga pemberian perlindungan terhadap ketujuh terpidana, karena LPSK juga ragu bahwa mereka merupakan pelaku sebenarnya.
Jangan-jangan LPSK melihat bahwa mereka, 7 terpidana, adalah korban yang perlu mendapatkan perlindungan karena mereka dimasukkan atas laporan palsu, katanya seperti dikutip dari salah satu TV swasta, Rabu, 4 September 2024. Pasalnya, tak mudah bagi LPSK untuk memberikan perlindungan hukum terhadap seseorang. Sebaliknya, LPSK tidak memberikan perlindungan terhadap Ibtu Rudiana, Pasren dan Kahfi. Padahal, Ibtu Rudiana merupakan ayah dari korban almarhum Eki. Sementara kesaksian Pasren dan Kahfi yang menguatkan bahwa kasus itu adalah pembunuhan. Namun, LPSK menolak untuk memberikan perlindungan bagi mereka. Hal itu sempat diungkapkan oleh pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu. Edwin mengatakan LPSK menolak karena keterangan yang diberikan ketiga orang tersebut cenderung tidak konsisten dan menutup-nutupi kasus yang sebenarnya terjadi. Mereka memberikan keterangan atau informasi tidak konsisten, berubah-berubah normatif dan cenderung menutupi informasi yang berkaitan dengan peristiwa, ujar Edwin seperti dikutip dari program salah satu TV swasta yang tayang pada Kamis, 25 Juli 2024. Ex-Kabareskrim Polri Komjen Purn Susno 2J Meradang. Ia menyentil putusan sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus Vina Cirebon yang dinilai terlalu lama diproses oleh Mahkamah Agung, MA. Semestinya Hakim MA sudah bisa memutus sidang tersebut dengan menutup mata, lantaran bukti-bukti yang menunjukkan kasus itu adalah pembunuhan sudah rontok berguguran. Para terpidana, yang kini mendekam di bui, juga bukan pelakunya. Susno begitu kesal ketika mendengar bahwa hasil PK terpidana baru keluar 3 bulan lamanya. Apa yang dibaca, emangnya 1000 halaman. Kita yang menggaji Hakim Agung, kita enggak senang. Mudah-mudahan dengar, kita yang menggaji Hakim Agung, saya bayar pajak bertani, bayar pajak pensiun, pajak lain-lain. Baca gitu aja 3 bulan, kurang kerjaan, ujarnya kesal seperti dikutip dari Nusantara TV yang tayang pada Jumat, tanggal 6 September tahun 2024. Ex-Kapolda Jawa Barat tersebut juga menyinggung Hakim jika berkas-berkas sidang PK yang diproses oleh Hakim Agung terlalu lama. Ia menyimpulkan bahwa Hakim itu tidak mengikuti kasus yang sudah dibahas sekitar 3 bulan lebih. Berarti dia tidak pernah dengar di TV ini sudah geger senusantara tentang masalah ini. Dan, para terpidana itu sudah dipenjara 8 tahun gitu, kok 3 bulan. Apa yang dipikirkan, itulah skala prioritas. Mereka, para hakim, belum pernah masuk penjara, saya pernah. Enggak enak, ujar Susno kesal. Susno melanjutkan jika hasil PK Saka Tatal menyatakan bahwa Saka tidak bersalah, maka ketujuh terpidana lainnya juga akan dinyatakan hasil yang sama. Pasalnya, Saka dan ketujuh terpidana dipidana karena pasal pembunuhan berencana. Tidak mungkin bersama-sama tapi putusannya berbeda. Dan juga kalau menurut saya kalau hakimnya benar, mudah-mudahan Mahkamah Agung dengar. Ngapain berlama-lama kalau perlu Senin depan diputus ya, katanya. Menurut Susno, apa yang menimpa para terpidana kasus Vina Cirebon serupa dengan kasus yang menimpanya dulu. Ia pun sama-sama menjadi korban dari kasus yang direkayasa. Iya, saya pernah dikhianati juga kan, pernah direkayasa juga kan. Enggak enak, katanya. Sudirman, terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon, resmi kembali ke Lapas Kelas 1 Cirebon, pada Kamis, 5 September 2024, siang. Kedatangannya kemarin disambut penuh haru oleh keluarga yang sudah lama menanti momen ini. Seperti diketahui, Sudirman tiba menggunakan mobil Transpas dari Lapas Bancai Bandung. Sudirman pun dikawal ketat dari LPSK. Pantauan di lokasi saat itu, mobil Transpas yang membawa Sudirman langsung masuk melalui pintu utara Lapas Cirebon. Pintu tersebut segera ditutup rapat setelah mobil masuk, sementara awak media hanya diizinkan mengambil gambar dari luar gerbang. Beberapa anggota keluarga terlihat menunggu kedatangan Sudirman, termasuk kakaknya, Beni, adiknya, Lilis, serta kedua orang tua mereka. Beni, kakak kandung Sudirman, mengungkapkan perasaan bahagianya saat melihat adiknya kembali ke Lapas Cirebon dalam keadaan sehat. Menurutnya, keluarga sudah lama menantikan momen ini. Perasaan saya dan keluarga sangat senang serta bahagia, Sudirman sudah ada di Lapas Cirebon. Itu memang harapan yang ditunggu-tunggu oleh keluarga, ujar Beni saat dikonfirmasi Tribun, Jumat, 6 September 2024. Ia juga bercerita mengenai percakapan pertama mereka setelah Sudirman tiba di lapas.
Kemarin di dalam lapas setelah Sudirman datang, yang pertama diobrolkan ia menanyakan kesehatannya, ternyata alhamdulillah sehat. Sempat nangis juga terharu, ucapnya. Beni turut mengapresiasi pelayanan yang diberikan pihak lapas kepada adiknya. Tak lupa, Beni menyampaikan rasa terima kasihnya kepada tim kuasa hukum Sudirman, terutama kepada Otto Hasibuan dan Titin Prialianti. Bocor perbincangan antara 6 terpidana kasus Vina dengan Sudirman. 6 terpidana kasus Vina akhirnya kembali bertemu Sudirman. Sudirman diketahui menjadi satu-satunya terpidana yang mengaku terlibat dalam kasus Vina. Atas pengakuan itu 6 terpidana akhirnya dipenjara seumur hidup. Meski menjadi biang kerok dalam kasus Vina Cirebon, pengacara Peradi Jan Huta Barat menekankan hubungan 6 terpidana dan Sudirman baik-baik saja. Menurut Jan Huta Barat, 6 terpidana kasus Vina Cirebon juga memahami kondisi psikologi Sudirman. Meski menjadi biang kerok, menurut pengacaranya, Titin Prialianti juga membocorkan perbincangan 6 terpidana saat bertemu Sudirman di Lapas Kesambi Cirebon. Kata Titin, 6 terpidana kasus Vina langsung memberi semangat pada Sudirman, mereka bahkan berjanji akan menjaga Sudirman. Titin lantas pastikan tak akan ada balas dendam antara terpidana dan Sudirman. Hakim menolak permohonan untuk menyatukan sidang PK Sudirman dengan 6 terpidana kasus Vina yang lain. Pengacara terpidana kasus Vina, Otto Hasibuan sebelumnya membuat permohonan ke hakim agar sidang PK Sudirman disatukan. Otto Hasibuan pun membuat 3 bagian dalam permohonan sidang PK terpidana kasus Vina. Dari 6 yang ada di luar Sudirman, permohonan ini kami bagi jadi 3 bagian. 1 bagian permohonan untuk mewakili Hadi Saputra, Eka Sandi, Jaya dan Supriyanto. Kecuali Sudirman, kata Otto Hasibuan saat sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon. Pengacara memisahkan Rivaldi dan Eko Ramadhani. Permohonan PK Rivaldi kami buatkan sendiri, Eko Ramadhani juga sendiri. Untuk permohonan PK ini 3 permohonan, kemudian di luar itu juga ada Sudirman jadi 4, jelas Otto Hasibuan. Otto Hasibuan mengusulkan agar sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon bisa cepat dan tak rumit, maka menyatukan Sudirman dengan 6 terpidana lain. Bukan hanya itu, pertimbangan lain juga agar pengacara tak perlu membaca semua permohonan satu persatu. Selain itu, saksi dan ahli juga tak perlu datang berulang kali. Menjawab usulan itu, Hakim Ari Ferdian langsung mengabulkan permohonan untuk Rivaldi, Eko, Hadi, Eka, Supriyanto dan Jaya. Tapi Hakim Ari Ferdian tak bisa mengabulkan menyatukan Sudirman dengan terpidana kasus Vina Cirebon yang lain. Yang Sudirman tidak dapat kami kabulkan karena ada alasannya, katanya. Menurutnya, jarak waktu pendaftaran pengajuan kembali 6 terpidana kasus Vina Cirebon terlampau jauh dengan Sudirman. Pengajuan Sudirman jauh setelah pendaftaran PK atas nama Rivaldi, Eko dan Hadi dan kawan-kawan, makanya kami tersendirikan sidangnya, kata Ari. Sambutan hangat ditunjukkan oleh 6 terpidana kasus Vina Cirebon saat Sudirman kembali ke Lapas Kelas 1 Cirebon, Kamis, 5 Agustus 2024. Diketahui, ini pertama kalinya 6 terpidana bertemu lagi dengan Sudirman setelah bulan Mei lalu dipindahkan saat penangkapan Pegi Setiawan. Saat itu para terpidana kasus Vina dipindahkan ke lapas, kecuali Sudirman. Sudirman dipisahkan dengan terpidana lain dan ditahan di Polda Jabar. Setelah itu, Sudirman sulit ditemui hingga akhirnya dipindahkan ke Lapas Bancai, Bandung sementara teman-temannya dikembalikan ke Lapas Cirebon. Kini Sudirman sudah kembali bersama dengan teman-temannya lagi di Lapas Cirebon. Kuasa hukum Sudirman, Jan S. Huta Barat mengatakan, pertemuan Sudirman dan 6 terpidana kasus Vina berlangsung haru. Ke-6 terpidana kasus Vina langsung memeluk Sudirman saat tiba di Lapas Cirebon. Bertemu semua, mereka berpelukan, keren banget, kata kuasa hukum 7 terpidana, Jan S. Huta Barat dikutip dari YouTube Vario Channel, Jumat, 6 Agustus 2024. Tak ada pembulian terhadap Sudirman, Jan memastikan kalau para terpidana akan menjaganya.
Menurut Jan, 6 terpidana menerima Sudirman dengan baik dan saling memberikan dukungan. Yang paling penting teman-temannya itu benar-benar sayang sama Sudirman, kata dia lagi. Jan mengatakan, Sudirman sangat bahagia saat dipindahkan dari lapas Bancai. Perlakuan istimewa didapatkan Sudirman, terpidana kasus Vina setelah dikembalikan ke lapas kelas 1 Cirebon, pada Kamis, 5 September 2024. Sudirman kini dalam penjagaan penuh dari LPSK setelah permohonannya disetujui. Artinya, selain dijaga petugas lapas, Sudirman juga dijaga selama 25 jam oleh petugas LPSK di dalam penjara. Ini berbeda dengan 6 terpidana kasus Vina lainnya yang mendapatkan perlindungan fisik, namun ketika di lapas hanya berupa pemantauan saja. Tak hanya penjagaan, LPSK juga siap memberikan bantuan psikologis kepada Sudirman. Kami pastikan Sudirman sudah dalam perlindungan LPSK, yang sisinya kami memberikan bantuan psikologis dan pengawasan, ucap Wakil Ketua LPSK, Sri Suparyati dalam wawancara di Lapas Cirebon pada Kamis, 5 September 2024. Dikatakan Sri Suparyati, meskipun Sudirman dalam kondisi fisik yang sehat, perlu dilakukan pemeriksaan medis lebih lanjut. Secara fisik, Sudirman sehat, tetapi memang perlu dicek kembali berkaitan dengan medisnya, ujar Sri. LPSK juga berkoordinasi dengan lapas untuk mengawal Sudirman dalam proses persidangan peninjauan kembali yang akan diajukan. Menurut Sri, perlindungan ini penting mengingat kondisi mental Sudirman yang dapat mempengaruhi keterangannya. Sebelumnya tim khusus bentukan Kapolri untuk mengungkap kasus Vina dianggap melempem. Hal tersebut karena hingga kini tim sus kasus Vina terlihat diam dan tidak memberikan informasi terkait perkembangan penyelidikan kasus Vina. Namun hal lain diungkap oleh pakar psikologi forensik, Reza Indragiri Amriel. Reza Indragiri menduga tim sus kasus Vina sudah punya kesimpulan dari penyelidikan kasus Vina. Firasat saya, tim sus dimaksud sudah punya simpulan tentang tidak adanya pidana di balik kematian tidak wajar Eki dan Vina, kata Reza dalam keterangan yang diterima, Kamis, 5 September 2024. Reza Indragiri juga menduga tim sus sudah menyimpulkan adanya pelanggaran etik oleh personel Polres Cirebon dan Polda Jabar. Reza Indragiri pun mendesak Mabes Polri segera umumkan hasil kerja tim sus kasus Vina. Menurutnya, hasil kerja tim sus itu patut disodorkan sebagai alat bukti baru pada peninjauan kembali. Mulia sekali jika Polri melakukan itu. Jadi, Polri tidak hanya memproses hukum orang yang bersalah, tapi juga menginisiasi langkah hukum guna membebaskan orang yang tidak bersalah, katanya. Reza menilai sikap Mabes Polri sedemikian rupa juga secara tidak langsung akan memberikan justifikasi ekstra bagi perlindungan yang LPSK kenakan kepada para terpidana. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban memberikan perlindungan kepada 7 terpidana kasus Vina Cirebon. Ketujuh terpidana itu bernama Jaya, Supriyanto, Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi Saputra, Rivaldi Aditya Wardana, dan Sudirman. Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Asmi Syahputra menduga pemberian perlindungan terhadap ketujuh terpidana, karena LPSK juga ragu bahwa mereka merupakan pelaku sebenarnya. Jangan-jangan LPSK melihat bahwa mereka, 7 terpidana, adalah korban yang perlu mendapatkan perlindungan karena mereka dimasukkan atas laporan palsu, katanya seperti dikutip dari salah satu TV swasta, Rabu, 4 September 2024. Pasalnya, tak mudah bagi LPSK untuk memberikan perlindungan hukum terhadap seseorang. Sebaliknya, LPSK tidak memberikan perlindungan terhadap Ibtu Rudiana, Pasren dan Kahfi. Padahal, Ibtu Rudiana merupakan ayah dari korban almarhum Eki. Sementara kesaksian Pasren dan Kahfi yang menguatkan bahwa kasus itu adalah pembunuhan. Namun, LPSK menolak untuk memberikan perlindungan bagi mereka. Hal itu sempat diungkapkan oleh pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu. Edwin mengatakan LPSK menolak karena keterangan yang diberikan ketiga orang tersebut cenderung tidak konsisten dan menutup-nutupi kasus yang sebenarnya terjadi. Mereka memberikan keterangan atau informasi tidak konsisten, berubah-berubah normatif dan cenderung menutupi informasi yang berkaitan dengan peristiwa, ujar Edwin seperti dikutip dari program salah satu TV swasta yang tayang pada Kamis, 25 Juli 2024. Ex-Kabareskrim Polri Komjen Purn Susno 2J Meradang.
Ia menyentil putusan sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus Vina Cirebon yang dinilai terlalu lama diproses oleh Mahkamah Agung, MA. Semestinya Hakim MA sudah bisa memutus sidang tersebut dengan menutup mata, lantaran bukti-bukti yang menunjukkan kasus itu adalah pembunuhan sudah rontok berguguran. Para terpidana, yang kini mendekam di bui, juga bukan pelakunya. Susno begitu kesal ketika mendengar bahwa hasil PK terpidana baru keluar 3 bulan lamanya. Apa yang dibaca, emangnya 1000 halaman. Kita yang menggaji Hakim Agung, kita enggak senang. Mudah-mudahan dengar, kita yang menggaji Hakim Agung, saya bayar pajak bertani, bayar pajak pensiun, pajak lain-lain. Baca gitu aja 3 bulan, kurang kerjaan, ujarnya kesal seperti dikutip dari Nusantara TV yang tayang pada Jumat, tanggal 6 September tahun 2024. Ex-Kapolda Jawa Barat tersebut juga menyinggung Hakim jika berkas-berkas sidang PK yang diproses oleh Hakim Agung terlalu lama. Ia menyimpulkan bahwa Hakim itu tidak mengikuti kasus yang sudah dibahas sekitar 3 bulan lebih. Berarti dia tidak pernah dengar di TV. TV ini sudah geger senusantara tentang masalah ini. Dan, para terpidana itu sudah dipenjara 8 tahun gitu, kok 3 bulan. Apa yang dipikirkan, itulah skala prioritas. Mereka, para hakim, belum pernah masuk penjara, saya pernah. Enggak enak, ujar Susno kesal. Susno melanjutkan jika hasil PK Saka Tatal menyatakan bahwa Saka tidak bersalah, maka ketujuh terpidana lainnya juga akan dinyatakan hasil yang sama. Pasalnya, Saka dan ketujuh terpidana dipidana karena pasal pembunuhan berencana. Tidak mungkin bersama-sama tapi putusannya berbeda. Dan juga kalau menurut saya kalau hakimnya benar, mudah-mudahan Mahkamah Agung dengar. Ngapain berlama-lama kalau perlu Senin depan diputus ya, katanya. Menurut Susno, apa yang menimpa para terpidana kasus Vina Cirebon serupa dengan kasus yang menimpanya dulu. Ia pun sama-sama menjadi korban dari kasus yang direkayasa. Iya, saya pernah dikhianati juga kan, pernah direkayasa juga kan. Enggak enak, katanya. Sudirman, terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon, resmi kembali ke Lapas Kelas 1 Cirebon, pada Kamis, 5 September 2024, siang. Kedatangannya kemarin disambut penuh haru oleh keluarga yang sudah lama menanti momen ini. Seperti diketahui, Sudirman tiba menggunakan mobil Transpas dari Lapas Bancai Bandung. Sudirman pun dikawal ketat dari LPSK. Pantauan di lokasi saat itu, mobil Transpas yang membawa Sudirman langsung masuk melalui pintu utara Lapas Cirebon. Pintu tersebut segera ditutup rapat setelah mobil masuk, sementara awak media hanya diizinkan mengambil gambar dari luar gerbang. Beberapa anggota keluarga terlihat menunggu kedatangan Sudirman, termasuk kakaknya, Beni, adiknya, Lilis, serta kedua orang tua mereka. Beni, kakak kandung Sudirman, mengungkapkan perasaan bahagianya saat melihat adiknya kembali ke Lapas Cirebon dalam keadaan sehat. Menurutnya, keluarga sudah lama menantikan momen ini. Perasaan saya dan keluarga sangat senang serta bahagia, Sudirman sudah ada di Lapas Cirebon. Itu memang harapan yang ditunggu-tunggu oleh keluarga, ujar Beni saat dikonfirmasi Tribun, Jumat, 6 September 2024. Ia juga bercerita mengenai percakapan pertama mereka setelah Sudirman tiba di lapas. Kemarin di dalam lapas setelah Sudirman datang, yang pertama diobrolkan ia menanyakan kesehatannya, ternyata alhamdulillah sehat. Sempat nangis juga terharu, ucapnya. Beni turut mengapresiasi pelayanan yang diberikan pihak lapas kepada adiknya. Tak lupa, Beni menyampaikan rasa terima kasihnya kepada tim kuasa hukum Sudirman, terutama kepada Oto Hasibuan dan Titin Prialianti. Bocor perbincangan antara 6 terpidana kasus Vina dengan Sudirman, 6 terpidana kasus Vina akhirnya kembali bertemu Sudirman. Sudirman diketahui menjadi satu-satunya terpidana yang mengaku terlibat dalam kasus Vina. Atas pengakuan itu 6 terpidana akhirnya dipenjara seumur hidup. Meski menjadi biang kerok dalam kasus Vina Cirebon, pengacara Peradi Jan Huta Barat menekankan hubungan 6 terpidana dan Sudirman baik-baik saja. Menurut Jan Huta Barat, 6 terpidana kasus Vina Cirebon juga memahami kondisi psikologi Sudirman. Meski menjadi biang kerok, menurut pengacaranya, Titin Prialianti juga membocorkan perbincangan 6 terpidana saat bertemu Sudirman di Lapas Kesambi Cirebon. Kata Titin, 6 terpidana kasus Vina langsung memberi semangat pada Sudirman, mereka bahkan berjanji akan menjaga Sudirman.
Titin lantas pastikan tak akan ada balas dendam antara terpidana dan Sudirman. Hakim menolak permohonan untuk menyatukan sidang PK Sudirman dengan 6 terpidana kasus Vina yang lain. Pengacara terpidana kasus Vina, Otto Hasibuan sebelumnya membuat permohonan ke hakim agar sidang PK Sudirman disatukan. Otto Hasibuan pun membuat 3 bagian dalam permohonan sidang PK terpidana kasus Vina. Dari 6 yang ada di luar Sudirman, permohonan ini kami bagi jadi 3 bagian. 1 bagian permohonan untuk mewakili Hadi Saputra, Eka Sandi, Jaya dan Supriyanto. Kecuali Sudirman, kata Otto Hasibuan saat sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon. Pengacara memisahkan Rivaldi dan Eko Ramadhani. Permohonan PK Rivaldi kami buatkan sendiri, Eko Ramadhani juga sendiri. Untuk permohonan PK ini 3 permohonan, kemudian di luar itu juga ada Sudirman jadi 4, jelas Otto Hasibuan. Otto Hasibuan mengusulkan agar sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon bisa cepat dan tak rumit, maka menyatukan Sudirman dengan 6 terpidana lain. Bukan hanya itu, pertimbangan lain juga agar pengacara tak perlu membaca semua permohonan satu persatu. Selain itu, saksi dan ahli juga tak perlu datang berulang kali. Menjawab usulan itu, Hakim Ari Ferdian langsung mengabulkan permohonan untuk Rivaldi, Eko, Hadi, Eka, Supriyanto dan Jaya. Tapi Hakim Ari Ferdian tak bisa mengabulkan menyatukan Sudirman dengan terpidana kasus Vina Cirebon yang lain. Yang Sudirman tidak dapat kami kabulkan karena ada alasannya, katanya. Menurutnya, jarak waktu pendaftaran pengajuan kembali 6 terpidana kasus Vina Cirebon terlampau jauh dengan Sudirman. Pengajuan Sudirman jauh setelah pendaftaran PK atas nama Rivaldi, Eko dan Hadi dan kawan-kawan, makanya kami tersendirikan sidangnya, kata Ari. Sambutan hangat ditunjukkan oleh 6 terpidana kasus Vina Cirebon saat Sudirman kembali ke Lapas Kelas 1 Cirebon, Kamis, 5 Agustus 2024. Diketahui, ini pertama kalinya 6 terpidana bertemu lagi dengan Sudirman setelah bulan Mei lalu dipindahkan saat penangkapan Pegi Setiawan. Saat itu para terpidana kasus Vina dipindahkan ke lapas, kecuali Sudirman. Sudirman dipisahkan dengan terpidana lain dan ditahan di Polda Jabar. Setelah itu, Sudirman sulit ditemui hingga akhirnya dipindahkan ke Lapas Bancai, Bandung sementara teman-temannya dikembalikan ke Lapas Cirebon. Kini Sudirman sudah kembali bersama dengan teman-temannya lagi di Lapas Cirebon. Kuasa hukum Sudirman, Jan S. Huta Barat mengatakan, pertemuan Sudirman dan 6 terpidana kasus Vina berlangsung haru. Ke-6 terpidana kasus Vina langsung memeluk Sudirman saat tiba di Lapas Cirebon. Bertemu semua, mereka berpelukan, keren banget, kata kuasa hukum 7 terpidana, Jan S. Huta Barat dikutip dari YouTube Vario Channel, Jumat, 6 Agustus 2024. Tak ada pembulian terhadap Sudirman, Jan memastikan kalau para terpidana akan menjaganya. Menurut Jan, 6 terpidana menerima Sudirman dengan baik dan saling memberikan dukungan. Yang paling penting teman-temannya itu benar-benar sayang sama Sudirman, kata dia lagi. Jan mengatakan, Sudirman sangat bahagia saat dipindahkan dari Lapas Bancai. Perlakuan istimewa didapatkan Sudirman, terpidana kasus Vina setelah dikembalikan ke Lapas Kelas 1 Cirebon, pada Kamis, 5 September 2024. Sudirman kini dalam penjagaan penuh dari LPSK setelah permohonannya disetujui. Artinya, selain dijaga petugas lapas, Sudirman juga dijaga selama 25 jam oleh petugas LPSK di dalam penjara. Ini berbeda dengan 6 terpidana kasus Vina lainnya yang mendapatkan perlindungan fisik, namun ketika di lapas hanya berupa pemantauan saja. Tak hanya penjagaan, LPSK juga siap memberikan bantuan psikologis kepada Sudirman. Kami pastikan Sudirman sudah dalam perlindungan LPSK, yang sisinya kami memberikan bantuan psikologis dan pengawasan, ucap Wakil Ketua LPSK, Sri Suparyati dalam wawancara di Lapas Cirebon pada Kamis, 5 September 2024. Dikatakan Sri Suparyati, meskipun Sudirman dalam kondisi fisik yang sehat, perlu dilakukan pemeriksaan medis lebih lanjut.
Secara fisik, Sudirman sehat, tetapi memang perlu dicek kembali berkaitan dengan medisnya, ujar Sri. LPSK juga berkoordinasi dengan lapas untuk mengawal Sudirman dalam proses persidangan peninjauan kembali yang akan diajukan. Menurut Sri, perlindungan ini penting mengingat kondisi mental Sudirman yang dapat mempengaruhi keterangannya. Sebelumnya tim khusus bentukan Kapolri untuk mengungkap kasus Vina dianggap melempem. Hal tersebut karena hingga kini tim sus kasus Vina terlihat diam dan tidak memberikan informasi terkait perkembangan penyelidikan kasus Vina. Namun hal lain diungkap oleh pakar psikologi forensik, Reza Indragiri Amriel. Reza Indragiri menduga tim sus kasus Vina sudah punya kesimpulan dari penyelidikan kasus Vina. Firasat saya, tim sus dimaksud sudah punya simpulan tentang tidak adanya pidana di balik kematian tidak wajar Eki dan Vina, kata Reza dalam keterangan yang diterima, Kamis, 5 September 2024. Reza Indragiri juga menduga tim sus sudah menyimpulkan adanya pelanggaran etik oleh personel Polres Cirebon dan Polda Jabar. Reza Indragiri pun mendesak Mabes Polri segera umumkan hasil kerja tim sus kasus Vina. Menurutnya, hasil kerja tim sus itu patut disodorkan sebagai alat bukti baru pada peninjauan kembali. Mulia sekali jika Polri melakukan itu. Jadi, Polri tidak hanya memproses hukum orang yang bersalah, tapi juga menginisiasi langkah hukum guna membebaskan orang yang tidak bersalah, katanya. Reza menilai sikap Mabes Polri sedemikian rupa juga secara tidak langsung akan memberikan justifikasi ekstra bagi perlindungan yang LPSK kenakan kepada para terpidana. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban memberikan perlindungan kepada 7 terpidana kasus Vina Cirebon. Ketujuh terpidana itu bernama Jaya, Supriyanto, Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi Saputra, Rivaldi Aditya Wardana, dan Sudirman. Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Asmi Syahputra menduga pemberian perlindungan terhadap ketujuh terpidana, karena LPSK juga ragu bahwa mereka merupakan pelaku sebenarnya. Jangan-jangan LPSK melihat bahwa mereka, 7 terpidana, adalah korban yang perlu mendapatkan perlindungan karena mereka dimasukkan atas laporan palsu, katanya seperti dikutip dari salah satu TV swasta, Rabu, 4 September 2024. Pasalnya, tak mudah bagi LPSK untuk memberikan perlindungan hukum terhadap seseorang. Sebaliknya, LPSK tidak memberikan perlindungan terhadap Ibtu Rudiana, Pasren dan Kahfi. Padahal, Ibtu Rudiana merupakan ayah dari korban almarhum Eki. Sementara kesaksian Pasren dan Kahfi yang menguatkan bahwa kasus itu adalah pembunuhan. Namun, LPSK menolak untuk memberikan perlindungan bagi mereka. Hal itu sempat diungkapkan oleh pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu. Edwin mengatakan LPSK menolak karena keterangan yang diberikan ketiga orang tersebut cenderung tidak konsisten dan menutup-nutupi kasus yang sebenarnya terjadi. Mereka memberikan keterangan atau informasi tidak konsisten, berubah-berubah normatif dan cenderung menutupi informasi yang berkaitan dengan peristiwa, ujar Edwin seperti dikutip dari program salah satu TV swasta yang tayang pada Kamis, 25 Juli 2024. Ex-Kabareskrim Polri Komjen Purn Susno 2J Meradang. Ia menyentil putusan sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus Vina Cirebon yang dinilai terlalu lama diproses oleh Mahkamah Agung, MA. Semestinya Hakim MA sudah bisa memutus sidang tersebut dengan menutup mata, lantaran bukti-bukti yang menunjukkan kasus itu adalah pembunuhan sudah rontok berguguran. Para terpidana, yang kini mendekam di bui, juga bukan pelakunya. Susno begitu kesal ketika mendengar bahwa hasil PK terpidana baru keluar 3 bulan lamanya. Apa yang dibaca, emangnya 1000 halaman. Kita yang menggaji Hakim Agung, kita enggak senang. Mudah-mudahan dengar, kita yang menggaji Hakim Agung, saya bayar pajak bertani, bayar pajak pensiun, pajak lain-lain. Baca gitu aja 3 bulan, kurang kerjaan, ujarnya kesal seperti dikutip dari Nusantara TV yang tayang pada Jumat, tanggal 6 September tahun 2024. Ex-Kapolda Jawa Barat tersebut juga menyinggung Hakim jika berkas-berkas sidang PK yang diproses oleh Hakim Agung terlalu lama. Ia menyimpulkan bahwa hakim itu tidak mengikuti kasus yang sudah dibahas sekitar 3 bulan lebih. Berarti dia tidak pernah dengar di TV. TV ini sudah geger senusantara tentang masalah ini. Dan, para terpidana itu sudah dipenjara 8 tahun gitu, kok 3 bulan. Apa yang dipikirkan, itulah skala prioritas.
Mereka, para hakim, belum pernah masuk penjara. Saya pernah. Enggak enak, ujar Susno kesal. Susno melanjutkan jika hasil PK Saka Tatal menyatakan bahwa Saka tidak bersalah, maka ketujuh terpidana lainnya juga akan dinyatakan hasil yang sama. Pasalnya, Saka dan ketujuh terpidana dipidana karena pasal pembunuhan berencana. Tidak mungkin bersama-sama tapi putusannya berbeda. Dan juga kalau menurut saya kalau hakimnya benar, mudah-mudahan Mahkamah Agung dengar. Ngapain berlama-lama kalau perlu Senin depan diputus ya, katanya. Menurut Susno, apa yang menimpa para terpidana kasus Vina Cirebon serupa dengan kasus yang menimpanya dulu. Ia pun sama-sama menjadi korban dari kasus yang direkayasa. Iya, saya pernah dikhianati juga kan, pernah direkayasa juga kan. Enggak enak, katanya. Sudirman, terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon, resmi kembali ke Lapas Kelas 1 Cirebon, pada Kamis, 5 September 2024, siang. Kedatangannya kemarin disambut penuh haru oleh keluarga yang sudah lama menanti momen ini. Seperti diketahui, Sudirman tiba menggunakan mobil Transpas dari Lapas Bancai Bandung. Sudirman pun dikawal ketat dari LPSK. Pantauan di lokasi saat itu, mobil Transpas yang membawa Sudirman langsung masuk melalui pintu utara Lapas Cirebon. Pintu tersebut segera ditutup rapat setelah mobil masuk, sementara awak media hanya diizinkan mengambil gambar dari luar gerbang. Beberapa anggota keluarga terlihat menunggu kedatangan Sudirman, termasuk kakaknya, Beni, adiknya, Lilis, serta kedua orang tua mereka. Beni, kakak kandung Sudirman, mengungkapkan perasaan bahagianya saat melihat adiknya kembali ke Lapas Cirebon dalam keadaan sehat. Menurutnya, keluarga sudah lama menantikan momen ini. Perasaan saya dan keluarga sangat senang serta bahagia, Sudirman sudah ada di Lapas Cirebon. Itu memang harapan yang ditunggu-tunggu oleh keluarga, ujar Beni saat dikonfirmasi Tribun, Jumat, 6 September 2024. Ia juga bercerita mengenai percakapan pertama mereka setelah Sudirman tiba di lapas. Kemarin di dalam lapas setelah Sudirman datang, yang pertama diobrolkan ia menanyakan kesehatannya, ternyata alhamdulillah sehat. Sempat nangis juga terharu, ucapnya. Beni turut mengapresiasi pelayanan yang diberikan pihak lapas kepada adiknya. Tak lupa, Beni menyampaikan rasa terima kasihnya kepada tim kuasa hukum Sudirman, terutama kepada Otto Hasibuan dan Titin Prialianti. Bocor perbincangan antara 6 terpidana kasus Vina dengan Sudirman, 6 terpidana kasus Vina akhirnya kembali bertemu Sudirman. Sudirman diketahui menjadi satu-satunya terpidana yang mengaku terlibat dalam kasus Vina. Atas pengakuan itu 6 terpidana akhirnya dipenjara seumur hidup. Meski menjadi biang kerok dalam kasus Vina Cirebon, pengacara Peradi Jan Huta Barat menekankan hubungan 6 terpidana dan Sudirman baik-baik saja. Menurut Jan Huta Barat, 6 terpidana kasus Vina Cirebon juga memahami kondisi psikologi Sudirman. Meski menjadi biang kerok, menurut pengacaranya, Titin Prialianti juga membocorkan perbincangan 6 terpidana saat bertemu Sudirman di Lapas Kesambi Cirebon. Kata Titin, 6 terpidana kasus Vina langsung memberi semangat pada Sudirman, mereka bahkan berjanji akan menjaga Sudirman. Titin lantas pastikan tak akan ada balas dendam antara terpidana dan Sudirman. Hakim menolak permohonan untuk menyatukan sidang PK Sudirman dengan 6 terpidana kasus Vina yang lain. Pengacara terpidana kasus Vina, Otto Hasibuan sebelumnya membuat permohonan ke hakim agar sidang PK Sudirman disatukan. Otto Hasibuan pun membuat 3 bagian dalam permohonan sidang PK terpidana kasus Vina. Dari 6 yang ada di luar Sudirman, permohonan ini kami bagi jadi 3 bagian. 1 bagian permohonan untuk mewakili Hadi Saputra, Eka Sandi, Jaya dan Supriyanto. Kecuali Sudirman, kata Otto Hasibuan saat sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon. Pengacara memisahkan Rivaldi dan Eko Ramadhani. Permohonan PK Rivaldi kami buatkan sendiri, Eko Ramadhani juga sendiri. Untuk permohonan PK ini 3 permohonan, kemudian di luar itu juga ada Sudirman jadi 4, jelas Otto Hasibuan.
Oto Hasibuan mengusulkan agar sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon bisa cepat dan tak rumit, maka menyatukan Sudirman dengan 6 terpidana lain. Bukan hanya itu, pertimbangan lain juga agar pengacara tak perlu membaca semua permohonan satu persatu. Selain itu, saksi dan ahli juga tak perlu datang berulang kali. Menjawab usulan itu, Hakim Arif Ferdian langsung mengabulkan permohonan untuk Rivaldi, Eko, Hadi, Eka, Supriyanto dan Jaya. Tapi Hakim Arif Ferdian tak bisa mengabulkan menyatukan Sudirman dengan terpidana kasus Vina Cirebon yang lain. Yang Sudirman tidak dapat kami kabulkan karena ada alasannya, katanya. Menurutnya, jarak waktu pendaftaran pengajuan kembali 6 terpidana kasus Vina Cirebon terlampau jauh dengan Sudirman. Pengajuan Sudirman jauh setelah pendaftaran PK atas nama Rivaldi, Eko dan Hadi dan kawan-kawan, makanya kami tersendirikan sidangnya, kata Ari. Sambutan hangat ditunjukkan oleh 6 terpidana kasus Vina Cirebon saat Sudirman kembali ke Lapas Kelas 1 Cirebon, Kamis, 5 Agustus 2024. Diketahui, ini pertama kalinya 6 terpidana bertemu lagi dengan Sudirman setelah bulan Mei lalu dipindahkan saat penangkapan Peggy Setiawan. Saat itu para terpidana kasus Vina dipindahkan ke lapas, kecuali Sudirman. Sudirman dipisahkan dengan terpidana lain dan ditahan di Polda Jabar. Setelah itu, Sudirman sulit ditemui hingga akhirnya dipindahkan ke Lapas Bancai, Bandung sementara teman-temannya dikembalikan ke Lapas Cirebon. Kini Sudirman sudah kembali bersama dengan teman-temannya lagi di Lapas Cirebon. Kuasa hukum Sudirman, Jan S. Huta Barat mengatakan, pertemuan Sudirman dan 6 terpidana kasus Vina berlangsung haru. Ke-6 terpidana kasus Vina langsung memeluk Sudirman saat tiba di Lapas Cirebon. Bertemu semua, mereka berpelukan, keren banget, kata kuasa hukum 7 terpidana, Jan S. Huta Barat dikutip dari YouTube Vario Channel, Jumat, 6 Agustus 2024. Tak ada pembulian terhadap Sudirman, Jan memastikan kalau para terpidana akan menjaganya. Menurut Jan, 6 terpidana menerima Sudirman dengan baik dan saling memberikan dukungan. Yang paling penting teman-temannya itu benar-benar sayang sama Sudirman, kata dia lagi. Jan mengatakan, Sudirman sangat bahagia saat dipindahkan dari Lapas Bancai. Perlakuan istimewa didapatkan Sudirman, terpidana kasus Vina setelah dikembalikan ke Lapas Kelas 1 Cirebon, pada Kamis, 5 September 2024. Sudirman kini dalam penjagaan penuh dari LPSK setelah permohonannya disetujui. Artinya, selain dijaga petugas lapas, Sudirman juga dijaga selama 25 jam oleh petugas LPSK di dalam penjara. Ini berbeda dengan 6 terpidana kasus Vina lainnya yang mendapatkan perlindungan fisik, namun ketika di lapas hanya berupa pemantauan saja. Tak hanya penjagaan, LPSK juga siap memberikan bantuan psikologis kepada Sudirman. Kami pastikan Sudirman sudah dalam perlindungan LPSK, yang sisinya kami memberikan bantuan psikologis dan pengawasan, ucap Wakil Ketua LPSK, Sri Suparyati dalam wawancara di Lapas Cirebon pada Kamis, 5 September 2024. Dikatakan Sri Suparyati, meskipun Sudirman dalam kondisi fisik yang sehat, perlu dilakukan pemeriksaan medis lebih lanjut. Secara fisik, Sudirman sehat, tetapi memang perlu dicek kembali berkaitan dengan medisnya, ujar Sri. LPSK juga berkoordinasi dengan lapas untuk mengawal Sudirman dalam proses persidangan peninjauan kembali yang akan diajukan. Menurut Sri, perlindungan ini penting mengingat kondisi mental Sudirman yang dapat mempengaruhi keterangannya. Sebelumnya tim khusus bentukan Kapolri untuk mengungkap kasus Vina dianggap melempem. Hal tersebut karena hingga kini tim sus kasus Vina terlihat diam dan tidak memberikan informasi terkait perkembangan penyelidikan kasus Vina. Namun hal lain diungkap oleh pakar psikologi forensik, Reza Indragiri Amriel. Reza Indragiri menduga tim sus kasus Vina sudah punya kesimpulan dari penyelidikan kasus Vina. Firasat saya, tim sus dimaksud sudah punya simpulan tentang tidak adanya pidana di balik kematian tidak wajar Eki dan Vina, kata Reza dalam keterangan yang diterima, Kamis, 5 September 2024. Reza Indragiri juga menduga tim sus sudah menyimpulkan adanya pelanggaran etik oleh personel Polres Cirebon dan Polda Jabar. Reza Indragiri pun mendesak Mabes Polri segera umumkan hasil kerja tim sus kasus Vina. Menurutnya, hasil kerja tim sus itu patut disodorkan sebagai alat bukti baru pada peninjauan kembali.
Mulia sekali jika Polri melakukan itu. Jadi, Polri tidak hanya memproses hukum orang yang bersalah, tapi juga menginisiasi langkah hukum guna membebaskan orang yang tidak bersalah, katanya. Reza menilai sikap Mabes Polri sedemikian rupa juga secara tidak langsung akan memberikan justifikasi ekstra bagi perlindungan yang LPSK kenakan kepada para terpidana. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban memberikan perlindungan kepada 7 terpidana kasus Vina Cirebon. Ketujuh terpidana itu bernama Jaya, Supriyanto, Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi Saputra, Rivaldi Aditya Wardana, dan Sudirman. Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Asmi Syahputra menduga pemberian perlindungan terhadap ketujuh terpidana, karena LPSK juga ragu bahwa mereka merupakan pelaku sebenarnya. Jangan-jangan LPSK melihat bahwa mereka, 7 terpidana, adalah korban yang perlu mendapatkan perlindungan karena mereka dimasukkan atas laporan palsu, katanya seperti dikutip dari salah satu TV swasta, Rabu, 4 September 2024. Pasalnya, tak mudah bagi LPSK untuk memberikan perlindungan hukum terhadap seseorang. Sebaliknya, LPSK tidak memberikan perlindungan terhadap Ibtu Rudiana, Pasren dan Kahfi. Padahal, Ibtu Rudiana merupakan ayah dari korban almarhum Eki. Sementara kesaksian Pasren dan Kahfi yang menguatkan bahwa kasus itu adalah pembunuhan. Namun, LPSK menolak untuk memberikan perlindungan bagi mereka. Hal itu sempat diungkapkan oleh pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu. Edwin mengatakan LPSK menolak karena keterangan yang diberikan ketiga orang tersebut cenderung tidak konsisten dan menutup-nutupi kasus yang sebenarnya terjadi. Mereka memberikan keterangan atau informasi tidak konsisten, berubah-berubah normatif dan cenderung menutupi informasi yang berkaitan dengan peristiwa, ujar Edwin seperti dikutip dari program salah satu TV swasta yang tayang pada Kamis, 25 Juli 2024. Ex-Kabareskrim Polri Komjen Purn Susno 2J Meradang. Ia menyentil putusan sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus Vina Cirebon yang dinilai terlalu lama diproses oleh Mahkamah Agung, MA. Semestinya Hakim MA sudah bisa memutus sidang tersebut dengan menutup mata, lantaran bukti-bukti yang menunjukkan kasus itu adalah pembunuhan sudah rontok berguguran. Para terpidana, yang kini mendekam di bui, juga bukan pelakunya. Susno begitu kesal ketika mendengar bahwa hasil PK terpidana baru keluar 3 bulan lamanya. Apa yang dibaca, emangnya 1000 halaman. Kita yang menggaji Hakim Agung, kita enggak senang. Mudah-mudahan dengar, kita yang menggaji Hakim Agung, saya bayar pajak bertani, bayar pajak pensiun, pajak lain-lain. Baca gitu aja 3 bulan, kurang kerjaan, ujarnya kesal seperti dikutip dari Nusantara TV yang tayang pada Jumat, tanggal 6 September tahun 2024. Ex-Kapolda Jawa Barat tersebut juga menyinggung Hakim jika berkas-berkas sidang PK yang diproses oleh Hakim Agung terlalu lama. Ia menyimpulkan bahwa hakim itu tidak mengikuti kasus yang sudah dibahas sekitar 3 bulan lebih. Berarti dia tidak pernah dengar di TV. TV ini sudah geger senusantara tentang masalah ini. Dan, para terpidana itu sudah dipenjara 8 tahun gitu, kok 3 bulan. Apa yang dipikirkan, itulah skala prioritas. Mereka, para hakim, belum pernah masuk penjara, saya pernah. Enggak enak, ujar Susno kesal. Susno melanjutkan jika hasil PK Saka Tatal menyatakan bahwa Saka tidak bersalah, maka ketujuh terpidana lainnya juga akan dinyatakan hasil yang sama. Pasalnya, Saka dan ketujuh terpidana dipidana karena pasal pembunuhan berencana. Tidak mungkin bersama-sama tapi putusannya berbeda. Dan juga kalau menurut saya kalau hakimnya benar, mudah-mudahan Mahkamah Agung dengar. Ngapain berlama-lama kalau perlu Senin depan diputus ya, katanya. Menurut Susno, apa yang menimpa para terpidana kasus Vina Cirebon serupa dengan kasus yang menimpanya dulu. Ia pun sama-sama menjadi korban dari kasus yang direkayasa. Iya, saya pernah dikhianati juga kan, pernah direkayasa juga kan. Enggak enak, katanya. Sudirman, terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon, resmi kembali ke Lapas Kelas 1 Cirebon, pada Kamis, 5 September 2024, siang. Kedatangannya kemarin disambut penuh haru oleh keluarga yang sudah lama menanti momen ini. Seperti diketahui, Sudirman tiba menggunakan mobil Transpas dari Lapas Bancai Bandung. Sudirman pun dikawal ketat dari LPSK. Pantauan di lokasi saat itu, mobil Transpas yang membawa Sudirman langsung masuk melalui pintu utara Lapas Cirebon.
Pintu tersebut segera ditutup rapat setelah mobil masuk, sementara awak media hanya diizinkan mengambil gambar dari luar gerbang. Beberapa anggota keluarga terlihat menunggu kedatangan Sudirman, termasuk kakaknya, Beni, adiknya, Lilis, serta kedua orang tua mereka. Beni, kakak kandung Sudirman, mengungkapkan perasaan bahagianya saat melihat adiknya kembali ke lapas Cirebon dalam keadaan sehat. Menurutnya, keluarga sudah lama menantikan momen ini. Perasaan saya dan keluarga sangat senang serta bahagia, Sudirman sudah ada di lapas Cirebon. Itu memang harapan yang ditunggu-tunggu oleh keluarga, ujar Beni saat dikonfirmasi Tribun, Jumat, 6 September 2024. Ia juga bercerita mengenai percakapan pertama mereka setelah Sudirman tiba di lapas. Kemarin di dalam lapas setelah Sudirman datang, yang pertama diobrolkan ia menanyakan kesehatannya, ternyata alhamdulillah sehat. Sempat nangis juga terharu, ucapnya. Beni turut mengapresiasi pelayanan yang diberikan pihak lapas kepada adiknya. Tak lupa, Beni menyampaikan rasa terima kasihnya kepada tim kuasa hukum Sudirman, terutama kepada Oto Hasibuan dan Titin Prialianti. Bocor perbincangan antara 6 terpidana kasus Vina dengan Sudirman, 6 terpidana kasus Vina akhirnya kembali bertemu Sudirman. Sudirman diketahui menjadi satu-satunya terpidana yang mengaku terlibat dalam kasus Vina. Atas pengakuan itu 6 terpidana akhirnya dipenjara seumur hidup. Meski menjadi biang kerok dalam kasus Vina Cirebon, pengacara Peradi Jan Huta Barat menekankan hubungan 6 terpidana dan Sudirman baik-baik saja. Menurut Jan Huta Barat, 6 terpidana kasus Vina Cirebon juga memahami kondisi psikologi Sudirman. Meski menjadi biang kerok, menurut pengacaranya, Titin Prialianti juga membocorkan perbincangan 6 terpidana saat bertemu Sudirman di Lapas Kesambi Cirebon. Kata Titin, 6 terpidana kasus Vina langsung memberi semangat pada Sudirman, mereka bahkan berjanji akan menjaga Sudirman. Titin lantas pastikan tak akan ada balas dendam antara terpidana dan Sudirman. Hakim menolak permohonan untuk menyatukan sidang PK Sudirman dengan 6 terpidana kasus Vina yang lain. Pengacara terpidana kasus Vina, Oto Hasibuan sebelumnya membuat permohonan ke hakim agar sidang PK Sudirman disatukan. Oto Hasibuan pun membuat 3 bagian dalam permohonan sidang PK terpidana kasus Vina. Dari 6 yang ada di luar Sudirman, permohonan ini kami bagi jadi 3 bagian. 1 bagian permohonan untuk mewakili Hadi Saputra, Eka Sandi, Jaya dan Supriyanto. Kecuali Sudirman, kata Oto Hasibuan saat sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon. Pengacara memisahkan Rivaldi dan Eko Ramadhani. Permohonan PK Rivaldi kami buatkan sendiri, Eko Ramadhani juga sendiri. Untuk permohonan PK ini 3 permohonan, kemudian di luar itu juga ada Sudirman jadi 4, jelas Oto Hasibuan. Oto Hasibuan mengusulkan agar sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon bisa cepat dan tak rumit, maka menyatukan Sudirman dengan 6 terpidana lain. Bukan hanya itu, pertimbangan lain juga agar pengacara tak perlu membaca semua permohonan satu persatu. Selain itu, saksi dan ahli juga tak perlu datang berulang kali. Menjawab usulan itu, Hakim Ari Ferdian langsung mengabulkan permohonan untuk Rivaldi, Eko, Hadi, Eka, Supriyanto dan Jaya. Tapi Hakim Ari Ferdian tak bisa mengabulkan menyatukan Sudirman dengan terpidana kasus Vina Cirebon yang lain. Yang Sudirman tidak dapat kami kabulkan karena ada alasannya, katanya. Menurutnya, jarak waktu pendaftaran pengajuan kembali 6 terpidana kasus Vina Cirebon terlampau jauh dengan Sudirman. Pengajuan Sudirman jauh setelah pendaftaran PK atas nama Rivaldi, Eko dan Hadi dan kawan-kawan, makanya kami tersendirikan sidangnya, kata Ari. Sambutan hangat ditunjukkan oleh 6 terpidana kasus Vina Cirebon saat Sudirman kembali ke Lapas Kelas 1 Cirebon, Kamis, 5 Agustus 2024. Diketahui, ini pertama kalinya 6 terpidana bertemu lagi dengan Sudirman setelah bulan Mei lalu dipindahkan saat penangkapan Pegi Setiawan. Saat itu para terpidana kasus Vina dipindahkan ke lapas, kecuali Sudirman.
Sudirman dipisahkan dengan terpidana lain dan ditahan di Polda Jabar. Setelah itu, Sudirman sulit ditemui hingga akhirnya dipindahkan ke Lapas Bancai, Bandung sementara teman-temannya dikembalikan ke Lapas Cirebon. Kini Sudirman sudah kembali bersama dengan teman-temannya lagi di Lapas Cirebon. Kuasa hukum Sudirman, Jan S. Huta Barat mengatakan, pertemuan Sudirman dan 6 terpidana kasus Vina berlangsung haru. Ke-6 terpidana kasus Vina langsung memeluk Sudirman saat tiba di Lapas Cirebon. Bertemu semua, mereka berpelukan, keren banget, kata kuasa hukum 7 terpidana, Jan S. Huta Barat dikutip dari YouTube Vario Channel, Jumat, 6 Agustus 2024. Tak ada pembulian terhadap Sudirman, Jan memastikan kalau para terpidana akan menjaganya. Menurut Jan, 6 terpidana menerima Sudirman dengan baik dan saling memberikan dukungan. Yang paling penting teman-temannya itu benar-benar sayang sama Sudirman, kata dia lagi. Jan mengatakan, Sudirman sangat bahagia saat dipindahkan dari Lapas Bancai. Perlakuan istimewa didapatkan Sudirman, terpidana kasus Vina setelah dikembalikan ke Lapas Kelas 1 Cirebon, pada Kamis, 5 September 2024. Sudirman kini dalam penjagaan penuh dari LPSK setelah permohonannya disetujui. Artinya, selain dijaga petugas lapas, Sudirman juga dijaga selama 25 jam oleh petugas LPSK di dalam penjara. Ini berbeda dengan 6 terpidana kasus Vina lainnya yang mendapatkan perlindungan fisik, namun ketika di lapas hanya berupa pemantauan saja. Tak hanya penjagaan, LPSK juga siap memberikan bantuan psikologis kepada Sudirman. Kami pastikan Sudirman sudah dalam perlindungan LPSK, yang sisinya kami memberikan bantuan psikologis dan pengawasan, ucap Wakil Ketua LPSK, Sri Suparyati dalam wawancara di Lapas Cirebon pada Kamis, 5 September 2024. Dikatakan Sri Suparyati, meskipun Sudirman dalam kondisi fisik yang sehat, perlu dilakukan pemeriksaan medis lebih lanjut. Secara fisik, Sudirman sehat, tetapi memang perlu dicek kembali berkaitan dengan medisnya, ujar Sri. LPSK juga berkoordinasi dengan lapas untuk mengawal Sudirman dalam proses persidangan peninjauan kembali yang akan diajukan. Menurut Sri, perlindungan ini penting mengingat kondisi mental Sudirman yang dapat mempengaruhi keterangannya. Sebelumnya tim khusus bentukan Kapolri untuk mengungkap kasus Vina dianggap melempem. Hal tersebut karena hingga kini tim sus kasus Vina terlihat diam dan tidak memberikan informasi terkait perkembangan penyelidikan kasus Vina. Namun hal lain diungkap oleh pakar psikologi forensik, Reza Indragiri Amriel. Reza Indragiri menduga tim sus kasus Vina sudah punya kesimpulan dari penyelidikan kasus Vina. Firasat saya, tim sus dimaksud sudah punya simpulan tentang tidak adanya pidana di balik kematian tidak wajar Eki dan Vina, kata Reza dalam keterangan yang diterima, Kamis, 5 September 2024. Reza Indragiri juga menduga tim sus sudah menyimpulkan adanya pelanggaran etik oleh personel Polres Cirebon dan Polda Jabar. Reza Indragiri pun mendesak Mabes Polri segera umumkan hasil kerja tim sus kasus Vina. Menurutnya, hasil kerja tim sus itu patut disodorkan sebagai alat bukti baru pada peninjauan kembali. Mulia sekali jika Polri melakukan itu. Jadi, Polri tidak hanya memproses hukum orang yang bersalah, tapi juga menginisiasi langkah hukum guna membebaskan orang yang tidak bersalah, katanya. Reza menilai sikap Mabes Polri sedemikian rupa juga secara tidak langsung akan memberikan justifikasi ekstra bagi perlindungan yang LPSK kenakan kepada para terpidana. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban memberikan perlindungan kepada 7 terpidana kasus Vina Cirebon. Ketujuh terpidana itu bernama Jaya, Supriyanto, Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi Saputra, Rivaldi Aditya Wardana, dan Sudirman. Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Asmi Syahputra menduga pemberian perlindungan terhadap ketujuh terpidana, karena LPSK juga ragu bahwa mereka merupakan pelaku sebenarnya. Jangan-jangan LPSK melihat bahwa mereka, 7 terpidana, adalah korban yang perlu mendapatkan perlindungan karena mereka dimasukkan atas laporan palsu, katanya seperti dikutip dari salah satu TV swasta, Rabu, 4 September 2024. Pasalnya, tak mudah bagi LPSK untuk memberikan perlindungan hukum terhadap seseorang. Sebaliknya, LPSK tidak memberikan perlindungan terhadap Ibtu Rudiana, Pasren dan Kahfi.
Padahal, Ibtu Rudiana merupakan ayah dari korban almarhum Eki. Sementara kesaksian Pasren dan Kahfi yang menguatkan bahwa kasus itu adalah pembunuhan. Namun, LPSK menolak untuk memberikan perlindungan bagi mereka. Hal itu sempat diungkapkan oleh pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu. Edwin mengatakan LPSK menolak karena keterangan yang diberikan ketiga orang tersebut cenderung tidak konsisten dan menutup-nutupi kasus yang sebenarnya terjadi. Mereka memberikan keterangan atau informasi tidak konsisten, berubah-berubah normatif dan cenderung menutupi informasi yang berkaitan dengan peristiwa, ujar Edwin seperti dikutip dari program salah satu TV swasta yang tayang pada Kamis, 25 Juli 2024. Ex-Kabareskrim Polri Komjen Purn Susno 2J Meradang. Ia menyentil putusan sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus Vina Cirebon yang dinilai terlalu lama diproses oleh Mahkamah Agung, MA. Semestinya Hakim MA sudah bisa memutus sidang tersebut dengan menutup mata, lantaran bukti-bukti yang menunjukkan kasus itu adalah pembunuhan sudah rontok berguguran. Para terpidana, yang kini mendekam di bui, juga bukan pelakunya. Susno begitu kesal ketika mendengar bahwa hasil PK terpidana baru keluar 3 bulan lamanya. Apa yang dibaca, emangnya 1000 halaman. Kita yang menggaji Hakim Agung, kita enggak senang. Mudah-mudahan dengar, kita yang menggaji Hakim Agung, saya bayar pajak bertani, bayar pajak pensiun, pajak lain-lain. Baca gitu aja 3 bulan, kurang kerjaan, ujarnya kesal seperti dikutip dari Nusantara TV yang tayang pada Jumat, tanggal 6 September tahun 2024. Ex-Kapolda Jawa Barat tersebut juga menyinggung Hakim jika berkas-berkas sidang PK yang diproses oleh Hakim Agung terlalu lama. Ia menyimpulkan bahwa hakim itu tidak mengikuti kasus yang sudah dibahas sekitar 3 bulan lebih. Berarti dia tidak pernah dengar di TV. TV ini sudah geger senusantara tentang masalah ini. Dan, para terpidana itu sudah dipenjara 8 tahun gitu, kok 3 bulan. Apa yang dipikirkan, itulah skala prioritas. Mereka, para hakim, belum pernah masuk penjara, saya pernah. Enggak enak, ujar Susno kesal. Susno melanjutkan jika hasil PK Saka Tatal menyatakan bahwa Saka tidak bersalah, maka ketujuh terpidana lainnya juga akan dinyatakan hasil yang sama. Pasalnya, Saka dan ketujuh terpidana dipidana karena pasal pembunuhan berencana. Tidak mungkin bersama-sama tapi putusannya berbeda. Dan juga kalau menurut saya kalau hakimnya benar, mudah-mudahan Mahkamah Agung dengar. Ngapain berlama-lama kalau perlu Senin depan diputus ya, katanya. Menurut Susno, apa yang menimpa para terpidana kasus Vina Cirebon serupa dengan kasus yang menimpanya dulu. Ia pun sama-sama menjadi korban dari kasus yang direkayasa. Saya pernah dikhianati juga kan, pernah direkayasa juga kan. Enggak enak, katanya. Sudirman, terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon, resmi kembali ke Lapas Kelas 1 Cirebon, pada Kamis, 5 September 2024, siang. Kedatangannya kemarin disambut penuh haru oleh keluarga yang sudah lama menanti momen ini. Seperti diketahui, Sudirman tiba menggunakan mobil Transpas dari Lapas Bancai Bandung. Sudirman pun dikawal ketat dari LPSK. Pantauan di lokasi saat itu, mobil Transpas yang membawa Sudirman langsung masuk melalui pintu utara Lapas Cirebon. Pintu tersebut segera ditutup rapat setelah mobil masuk, sementara awak media hanya diizinkan mengambil gambar dari luar gerbang. Beberapa anggota keluarga terlihat menunggu kedatangan Sudirman, termasuk kakaknya, Beni, adiknya, Lilis, serta kedua orang tua mereka. Beni, kakak kandung Sudirman, mengungkapkan perasaan bahagianya saat melihat adiknya kembali ke Lapas Cirebon dalam keadaan sehat. Menurutnya, keluarga sudah lama menantikan momen ini. Perasaan saya dan keluarga sangat senang serta bahagia, Sudirman sudah ada di Lapas Cirebon. Itu memang harapan yang ditunggu-tunggu oleh keluarga, ujar Beni saat dikonfirmasi Tribun, Jumat, 6 September 2024. Ia juga bercerita mengenai percakapan pertama mereka setelah Sudirman tiba di lapas. Kemarin di dalam lapas setelah Sudirman datang, yang pertama diobrolkan ia menanyakan kesehatannya, ternyata alhamdulillah sehat. Sempat nangis juga terharu, ucapnya. Beni turut mengapresiasi pelayanan yang diberikan pihak lapas kepada adiknya. Tak lupa, Beni menyampaikan rasa terima kasihnya kepada tim kuasa hukum Sudirman, terutama kepada Oto Hasibuan dan Titin Prialianti.
Bocor perbincangan antara 6 terpidana kasus Vina dengan Sudirman. 6 terpidana kasus Vina akhirnya kembali bertemu Sudirman. Sudirman diketahui menjadi satu-satunya terpidana yang mengaku terlibat dalam kasus Vina. Atas pengakuan itu 6 terpidana akhirnya dipenjara seumur hidup. Meski menjadi biang kerok dalam kasus Vina Cirebon, pengacara Peradi Jan Huta Barat menekankan hubungan 6 terpidana dan Sudirman baik-baik saja. Menurut Jan Huta Barat, 6 terpidana kasus Vina Cirebon juga memahami kondisi psikologi Sudirman. Meski menjadi biang kerok, menurut pengacaranya, Titin Prialianti juga membocorkan perbincangan 6 terpidana saat bertemu Sudirman di Lapas Kesambi Cirebon. Kata Titin, 6 terpidana kasus Vina langsung memberi semangat pada Sudirman, mereka bahkan berjanji akan menjaga Sudirman. Titin lantas pastikan tak akan ada balas dendam antara terpidana dan Sudirman. Hakim menolak permohonan untuk menyatukan sidang PK Sudirman dengan 6 terpidana kasus Vina yang lain. Pengacara terpidana kasus Vina, Otto Hasibuan sebelumnya membuat permohonan ke hakim agar sidang PK Sudirman disatukan. Otto Hasibuan pun membuat 3 bagian dalam permohonan sidang PK terpidana kasus Vina. Dari 6 yang ada di luar Sudirman, permohonan ini kami bagi jadi 3 bagian. 1 bagian permohonan untuk mewakili Hadi Saputra, Eka Sandi, Jaya dan Supriyanto. Kecuali Sudirman, kata Otto Hasibuan saat sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon. Pengacara memisahkan Rivaldi dan Eko Ramadhani. Permohonan PK Rivaldi kami buatkan sendiri, Eko Ramadhani juga sendiri. Untuk permohonan PK ini 3 permohonan, kemudian di luar itu juga ada Sudirman jadi 4, jelas Otto Hasibuan. Otto Hasibuan mengusulkan agar sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon bisa cepat dan tak rumit, maka menyatukan Sudirman dengan 6 terpidana lain. Bukan hanya itu, pertimbangan lain juga agar pengacara tak perlu membaca semua permohonan satu persatu. Selain itu, saksi dan ahli juga tak perlu datang berulang kali. Menjawab usulan itu, Hakim Ari Ferdian langsung mengabulkan permohonan untuk Rivaldi, Eko, Hadi, Eka, Supriyanto dan Jaya. Tapi Hakim Ari Ferdian tak bisa mengabulkan menyatukan Sudirman dengan terpidana kasus Vina Cirebon yang lain. Yang Sudirman tidak dapat kami kabulkan karena ada alasannya, katanya. Menurutnya, jarak waktu pendaftaran pengajuan kembali 6 terpidana kasus Vina Cirebon terlampau jauh dengan Sudirman. Pengajuan Sudirman jauh setelah pendaftaran PK atas nama Rivaldi, Eko dan Hadi dan kawan-kawan, makanya kami tersendirikan sidangnya, kata Ari. Sambutan hangat ditunjukkan oleh 6 terpidana kasus Vina Cirebon saat Sudirman kembali ke Lapas Kelas 1 Cirebon, Kamis, 5 Agustus 2024. Diketahui, ini pertama kalinya 6 terpidana bertemu lagi dengan Sudirman setelah bulan Mei lalu dipindahkan saat penangkapan Pegi Setiawan. Saat itu para terpidana kasus Vina dipindahkan ke lapas, kecuali Sudirman. Sudirman dipisahkan dengan terpidana lain dan ditahan di Polda Jabar. Setelah itu, Sudirman sulit ditemui hingga akhirnya dipindahkan ke Lapas Bancai, Bandung sementara teman-temannya dikembalikan ke Lapas Cirebon. Kini Sudirman sudah kembali bersama dengan teman-temannya lagi di Lapas Cirebon. Kuasa hukum Sudirman, Jan S. Huta Barat mengatakan, pertemuan Sudirman dan 6 terpidana kasus Vina berlangsung haru. Ke-6 terpidana kasus Vina langsung memeluk Sudirman saat tiba di Lapas Cirebon. Bertemu semua, mereka berpelukan, keren banget, kata kuasa hukum 7 terpidana, Jan S. Huta Barat dikutip dari YouTube Vario Channel, Jumat, 6 Agustus 2024. Tak ada pembulian terhadap Sudirman, Jan memastikan kalau para terpidana akan menjaganya. Menurut Jan, 6 terpidana menerima Sudirman dengan baik dan saling memberikan dukungan. Yang paling penting teman-temannya itu benar-benar sayang sama Sudirman, kata dia lagi. Jan mengatakan, Sudirman sangat bahagia saat dipindahkan dari Lapas Bancai. Perlakuan istimewa didapatkan Sudirman, terpidana kasus Vina setelah dikembalikan ke Lapas Kelas 1 Cirebon, pada Kamis, 5 September 2024.
Sudirman kini dalam penjagaan penuh dari LPSK setelah permohonannya disetujui. Artinya, selain dijaga petugas lapas, Sudirman juga dijaga selama 25 jam oleh petugas LPSK di dalam penjara. Ini berbeda dengan 6 terpidana kasus Vina lainnya yang mendapatkan perlindungan fisik, namun ketika di lapas hanya berupa pemantauan saja. Tak hanya penjagaan, LPSK juga siap memberikan bantuan psikologis kepada Sudirman. Kami pastikan Sudirman sudah dalam perlindungan LPSK, yang sisinya kami memberikan bantuan psikologis dan pengawasan, ucap Wakil Ketua LPSK, Sri Suparyati dalam wawancara di Lapas Cirebon pada Kamis, 5 September 2024. Dikatakan Sri Suparyati, meskipun Sudirman dalam kondisi fisik yang sehat, perlu dilakukan pemeriksaan medis lebih lanjut. Secara fisik, Sudirman sehat, tetapi memang perlu dicek kembali berkaitan dengan medisnya, ujar Sri. LPSK juga berkoordinasi dengan lapas untuk mengawal Sudirman dalam proses persidangan peninjauan kembali yang akan diajukan. Menurut Sri, perlindungan ini penting mengingat kondisi mental Sudirman yang dapat mempengaruhi keterangannya. Sebelumnya tim khusus bentukan Kapolri untuk mengungkap kasus Vina dianggap melempem. Hal tersebut karena hingga kini tim sus kasus Vina terlihat diam dan tidak memberikan informasi terkait perkembangan penyelidikan kasus Vina. Namun hal lain diungkap oleh pakar psikologi forensik, Reza Indragiri Amriel. Reza Indragiri menduga tim sus kasus Vina sudah punya kesimpulan dari penyelidikan kasus Vina. Firasat saya, tim sus dimaksud sudah punya simpulan tentang tidak adanya pidana di balik kematian tidak wajar Eki dan Vina, kata Reza dalam keterangan yang diterima, Kamis, 5 September 2024. Reza Indragiri juga menduga tim sus sudah menyimpulkan adanya pelanggaran etik oleh personel Polres Cirebon dan Polda Jabar. Reza Indragiri pun mendesak Mabes Polri segera umumkan hasil kerja tim sus kasus Vina. Menurutnya, hasil kerja tim sus itu patut disodorkan sebagai alat bukti baru pada peninjauan kembali. Mulia sekali jika Polri melakukan itu. Jadi, Polri tidak hanya memproses hukum orang yang bersalah, tapi juga menginisiasi langkah hukum guna membebaskan orang yang tidak bersalah, katanya. Reza menilai sikap Mabes Polri sedemikian rupa juga secara tidak langsung akan memberikan justifikasi ekstra bagi perlindungan yang LPSK kenakan kepada para terpidana. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban memberikan perlindungan kepada 7 terpidana kasus Vina Cirebon. Ketujuh terpidana itu bernama Jaya, Supriyanto, Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi Saputra, Rivaldi Aditya Wardana, dan Sudirman. Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Asmi Syahputra menduga pemberian perlindungan terhadap ketujuh terpidana, karena LPSK juga ragu bahwa mereka merupakan pelaku sebenarnya. Jangan-jangan LPSK melihat bahwa mereka, 7 terpidana, adalah korban yang perlu mendapatkan perlindungan karena mereka dimasukkan atas laporan palsu, katanya seperti dikutip dari salah satu TV swasta, Rabu, 4 September 2024. Pasalnya, tak mudah bagi LPSK untuk memberikan perlindungan hukum terhadap seseorang. Sebaliknya, LPSK tidak memberikan perlindungan terhadap Ibtu Rudiana, Pasren dan Kahfi. Padahal, Ibtu Rudiana merupakan ayah dari korban almarhum Eki. Sementara kesaksian Pasren dan Kahfi yang menguatkan bahwa kasus itu adalah pembunuhan. Namun, LPSK menolak untuk memberikan perlindungan bagi mereka. Hal itu sempat diungkapkan oleh pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu. Edwin mengatakan LPSK menolak karena keterangan yang diberikan ketiga orang tersebut cenderung tidak konsisten dan menutup-nutupi kasus yang sebenarnya terjadi. Mereka memberikan keterangan atau informasi tidak konsisten, berubah-berubah normatif dan cenderung menutupi informasi yang berkaitan dengan peristiwa, ujar Edwin seperti dikutip dari program salah satu TV swasta yang tayang pada Kamis, 25 Juli 2024. Ex-Kabareskrim Polri Komjen Purn Susno 2J Meradang. Ia menyentil putusan sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus Vina Cirebon yang dinilai terlalu lama diproses oleh Mahkamah Agung, MA. Semestinya Hakim MA sudah bisa memutus sidang tersebut dengan menutup mata, lantaran bukti-bukti yang menunjukkan kasus itu adalah pembunuhan sudah rontok berguguran. Para terpidana, yang kini mendekam di bui, juga bukan pelakunya. Susno begitu kesal ketika mendengar bahwa hasil PK terpidana baru keluar 3 bulan lamanya. Apa yang dibaca?
Emangnya 1.000 halaman, kita yang menggaji Hakim Agung, kita enggak senang. Mudah-mudahan dengar, kita yang menggaji Hakim Agung, saya bayar pajak bertani, bayar pajak pensiun, pajak lain-lain. Baca gitu aja 3 bulan, kurang kerjaan, ujarnya kesal seperti dikutip dari Nusantara TV yang tayang pada Jumat, tanggal 6 September tahun 2024. Ex-Kapolda Jawa Barat tersebut juga menyinggung hakim jika berkas-berkas sidang PK yang diproses oleh Hakim Agung terlalu lama. Ia menyimpulkan bahwa hakim itu tidak mengikuti kasus yang sudah dibahas sekitar 3 bulan lebih. Berarti dia tidak pernah dengar di TV. TV ini sudah geger senusantara tentang masalah ini. Dan, para terpidana itu sudah dipenjara 8 tahun gitu, kok 3 bulan. Apa yang dipikirkan, itulah skala prioritas. Mereka, para hakim, belum pernah masuk penjara, saya pernah. Enggak enak, ujar Susno kesal. Susno melanjutkan jika hasil PK Saka Tatal menyatakan bahwa Saka tidak bersalah, maka ketujuh terpidana lainnya juga akan dinyatakan hasil yang sama. Pasalnya, Saka dan ketujuh terpidana dipidana karena pasal pembunuhan berencana. Tidak mungkin bersama-sama tapi putusannya berbeda. Dan juga kalau menurut saya kalau hakimnya benar, mudah-mudahan Mahkamah Agung dengar. Ngapain berlama-lama kalau perlu Senin depan diputus ya, katanya. Menurut Susno, apa yang menimpa para terpidana kasus Vina Cirebon serupa dengan kasus yang menimpanya dulu. Ia pun sama-sama menjadi korban dari kasus yang direkayasa. Iya, saya pernah dikhianati juga kan, pernah direkayasa juga kan. Enggak enak, katanya. Sudirman, terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon, resmi kembali ke Lapas Kelas 1 Cirebon, pada Kamis, 5 September 2024, siang. Kedatangannya kemarin disambut penuh haru oleh keluarga yang sudah lama menanti momen ini. Seperti diketahui, Sudirman tiba menggunakan mobil Transpas dari Lapas Bancai Bandung. Sudirman pun dikawal ketat dari LPSK. Pantauan di lokasi saat itu, mobil Transpas yang membawa Sudirman langsung masuk melalui pintu utara Lapas Cirebon. Pintu tersebut segera ditutup rapat setelah mobil masuk, sementara awak media hanya diizinkan mengambil gambar dari luar gerbang. Beberapa anggota keluarga terlihat menunggu kedatangan Sudirman, termasuk kakaknya, Beni, adiknya, Lilis, serta kedua orang tua mereka. Beni, kakak kandung Sudirman, mengungkapkan perasaan bahagianya saat melihat adiknya kembali ke Lapas Cirebon dalam keadaan sehat. Menurutnya, keluarga sudah lama menantikan momen ini. Perasaan saya dan keluarga sangat senang serta bahagia, Sudirman sudah ada di Lapas Cirebon. Itu memang harapan yang ditunggu-tunggu oleh keluarga, ujar Beni saat dikonfirmasi Tribun, Jumat, 6 September 2024. Ia juga bercerita mengenai percakapan pertama mereka setelah Sudirman tiba di lapas. Kemarin di dalam lapas setelah Sudirman datang, yang pertama diobrolkan ia menanyakan kesehatannya, ternyata alhamdulillah sehat. Sempat nangis juga terharu, ucapnya. Beni turut mengapresiasi pelayanan yang diberikan pihak lapas kepada adiknya. Tak lupa, Beni menyampaikan rasa terima kasihnya kepada tim kuasa hukum Sudirman, terutama kepada Oto Hasibuan dan Titin Prialianti. Bocor perbincangan antara 6 terpidana kasus Vina dengan Sudirman, 6 terpidana kasus Vina akhirnya kembali bertemu Sudirman. Sudirman diketahui menjadi satu-satunya terpidana yang mengaku terlibat dalam kasus Vina. Atas pengakuan itu 6 terpidana akhirnya dipenjara seumur hidup. Meski menjadi biang kerok dalam kasus Vina Cirebon, pengacara Peradi Jan Huta Barat menekankan hubungan 6 terpidana dan Sudirman baik-baik saja. Menurut Jan Huta Barat, 6 terpidana kasus Vina Cirebon juga memahami kondisi psikologi Sudirman. Meski menjadi biang kerok, menurut pengacaranya, Titin Prialianti juga membocorkan perbincangan 6 terpidana saat bertemu Sudirman di Lapas Kesambi Cirebon. Kata Titin, 6 terpidana kasus Vina langsung memberi semangat pada Sudirman, mereka bahkan berjanji akan menjaga Sudirman. Titin lantas pastikan tak akan ada balas dendam antara terpidana dan Sudirman.
Hakim menolak permohonan untuk menyatukan sidang PK Sudirman dengan 6 terpidana kasus Vina yang lain. Pengacara terpidana kasus Vina, Otto Hasibuan sebelumnya membuat permohonan ke hakim agar sidang PK Sudirman disatukan. Otto Hasibuan pun membuat 3 bagian dalam permohonan sidang PK terpidana kasus Vina. Dari 6 yang ada di luar Sudirman, permohonan ini kami bagi jadi 3 bagian. 1 bagian permohonan untuk mewakili Hadi Saputra, Eka Sandi, Jaya dan Supriyanto. Kecuali Sudirman, kata Otto Hasibuan saat sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon. Pengacara memisahkan Rivaldi dan Eko Ramadhani. Permohonan PK Rivaldi kami buatkan sendiri, Eko Ramadhani juga sendiri. Untuk permohonan PK ini 3 permohonan, kemudian di luar itu juga ada Sudirman jadi 4, jelas Otto Hasibuan. Otto Hasibuan mengusulkan agar sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon bisa cepat dan tak rumit, maka menyatukan Sudirman dengan 6 terpidana lain. Bukan hanya itu, pertimbangan lain juga agar pengacara tak perlu membaca semua permohonan satu persatu. Selain itu, saksi dan ahli juga tak perlu datang berulang kali. Menjawab usulan itu, Hakim Ari Ferdian langsung mengabulkan permohonan untuk Rivaldi, Eko, Hadi, Eka, Supriyanto dan Jaya. Tapi Hakim Ari Ferdian tak bisa mengabulkan menyatukan Sudirman dengan terpidana kasus Vina Cirebon yang lain. Yang Sudirman tidak dapat kami kabulkan karena ada alasannya, katanya. Menurutnya, jarak waktu pendaftaran pengajuan kembali 6 terpidana kasus Vina Cirebon terlampau jauh dengan Sudirman. Pengajuan Sudirman jauh setelah pendaftaran PK atas nama Rivaldi, Eko dan Hadi dan kawan-kawan, makanya kami tersendirikan sidangnya, kata Ari. Sambutan hangat ditunjukkan oleh 6 terpidana kasus Vina Cirebon saat Sudirman kembali ke Lapas Kelas 1 Cirebon, Kamis, 5 Agustus 2024. Diketahui, ini pertama kalinya 6 terpidana bertemu lagi dengan Sudirman setelah bulan Mei lalu dipindahkan saat penangkapan Pegi Setiawan. Saat itu para terpidana kasus Vina dipindahkan ke lapas, kecuali Sudirman. Sudirman dipisahkan dengan terpidana lain dan ditahan di Polda Jabar. Setelah itu, Sudirman sulit ditemui hingga akhirnya dipindahkan ke Lapas Bancai, Bandung sementara teman-temannya dikembalikan ke Lapas Cirebon. Kini Sudirman sudah kembali bersama dengan teman-temannya lagi di Lapas Cirebon. Kuasa hukum Sudirman, Jan S. Huta Barat mengatakan, pertemuan Sudirman dan 6 terpidana kasus Vina berlangsung haru. Ke-6 terpidana kasus Vina langsung memeluk Sudirman saat tiba di Lapas Cirebon. Bertemu semua, mereka berpelukan, keren banget, kata kuasa hukum 7 terpidana, Jan S. Huta Barat dikutip dari YouTube Vario Channel, Jumat, 6 Agustus 2024. Tak ada pembulian terhadap Sudirman, Jan memastikan kalau para terpidana akan menjaganya. Menurut Jan, 6 terpidana menerima Sudirman dengan baik dan saling memberikan dukungan. Yang paling penting teman-temannya itu benar-benar sayang sama Sudirman, kata dia lagi. Jan mengatakan, Sudirman sangat bahagia saat dipindahkan dari Lapas Bancai. Perlakuan istimewa didapatkan Sudirman, terpidana kasus Vina setelah dikembalikan ke Lapas Kelas 1 Cirebon, pada Kamis, 5 September 2024. Sudirman kini dalam penjagaan penuh dari LPSK setelah permohonannya disetujui. Artinya, selain dijaga petugas lapas, Sudirman juga dijaga selama 25 jam oleh petugas LPSK di dalam penjara. Ini berbeda dengan 6 terpidana kasus Vina lainnya yang mendapatkan perlindungan fisik, namun ketika di lapas hanya berupa pemantauan saja. Tak hanya penjagaan, LPSK juga siap memberikan bantuan psikologis kepada Sudirman. Kami pastikan Sudirman sudah dalam perlindungan LPSK, yang sisinya kami memberikan bantuan psikologis dan pengawasan, ucap Wakil Ketua LPSK, Sri Suparyati dalam wawancara di Lapas Cirebon pada Kamis, 5 September 2024. Dikatakan Sri Suparyati, meskipun Sudirman dalam kondisi fisik yang sehat, perlu dilakukan pemeriksaan medis lebih lanjut. Secara fisik, Sudirman sehat, tetapi memang perlu dicek kembali berkaitan dengan medisnya, ujar Sri. LPSK juga berkoordinasi dengan lapas untuk mengawal Sudirman dalam proses persidangan peninjauan kembali yang akan diajukan. Menurut Sri, perlindungan ini penting mengingat kondisi mental Sudirman yang dapat mempengaruhi keterangannya. Sebelumnya tim khusus bentukan Kapolri untuk mengungkap kasus Vina dianggap melempem.
Hal tersebut karena hingga kini tim sus kasus Vina terlihat diam dan tidak memberikan informasi terkait perkembangan penyelidikan kasus Vina. Namun hal lain diungkap oleh pakar psikologi forensik, Reza Indragiri Amriel. Reza Indragiri menduga tim sus kasus Vina sudah punya kesimpulan dari penyelidikan kasus Vina. Firasat saya, tim sus dimaksud sudah punya simpulan tentang tidak adanya pidana di balik kematian tidak wajar Eki dan Vina, kata Reza dalam keterangan yang diterima, Kamis, 5 September 2024. Reza Indragiri juga menduga tim sus sudah menyimpulkan adanya pelanggaran etik oleh personel Polres Cirebon dan Polda Jabar. Reza Indragiri pun mendesak Mabes Polri segera umumkan hasil kerja tim sus kasus Vina. Menurutnya, hasil kerja tim sus itu patut disodorkan sebagai alat bukti baru pada peninjauan kembali. Mulia sekali jika Polri melakukan itu. Jadi, Polri tidak hanya memproses hukum orang yang bersalah, tapi juga menginisiasi langkah hukum guna membebaskan orang yang tidak bersalah, katanya. Reza menilai sikap Mabes Polri sedemikian rupa juga secara tidak langsung akan memberikan justifikasi ekstra bagi perlindungan yang LPSK kenakan kepada para terpidana. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban memberikan perlindungan kepada 7 terpidana kasus Vina Cirebon. Ketujuh terpidana itu bernama Jaya, Supriyanto, Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi Saputra, Rivaldi Aditya Wardana, dan Sudirman. Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Asmi Syahputra menduga pemberian perlindungan terhadap ketujuh terpidana, karena LPSK juga ragu bahwa mereka merupakan pelaku sebenarnya. Jangan-jangan LPSK melihat bahwa mereka, 7 terpidana, adalah korban yang perlu mendapatkan perlindungan karena mereka dimasukkan atas laporan palsu, katanya seperti dikutip dari salah satu TV swasta, Rabu, 4 September 2024. Pasalnya, tak mudah bagi LPSK untuk memberikan perlindungan hukum terhadap seseorang. Sebaliknya, LPSK tidak memberikan perlindungan terhadap Ibtu Rudiana, Pasren dan Kahfi. Padahal, Ibtu Rudiana merupakan ayah dari korban almarhum Eki. Sementara kesaksian Pasren dan Kahfi yang menguatkan bahwa kasus itu adalah pembunuhan. Namun, LPSK menolak untuk memberikan perlindungan bagi mereka. Hal itu sempat diungkapkan oleh pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu. Edwin mengatakan LPSK menolak karena keterangan yang diberikan ketiga orang tersebut cenderung tidak konsisten dan menutup-nutupi kasus yang sebenarnya terjadi. Mereka memberikan keterangan atau informasi tidak konsisten, berubah-berubah normatif dan cenderung menutupi informasi yang berkaitan dengan peristiwa, ujar Edwin seperti dikutip dari program salah satu TV swasta yang tayang pada Kamis, 25 Juli 2024. Ex-Kabareskrim Polri Komjen Purn Susno 2J Meradang. Ia menyentil putusan sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus Vina Cirebon yang dinilai terlalu lama diproses oleh Mahkamah Agung, MA. Semestinya Hakim MA sudah bisa memutus sidang tersebut dengan menutup mata, lantaran bukti-bukti yang menunjukkan kasus itu adalah pembunuhan sudah rontok berguguran. Para terpidana, yang kini mendekam di bui, juga bukan pelakunya. Susno begitu kesal ketika mendengar bahwa hasil PK terpidana baru keluar 3 bulan lamanya. Apa yang dibaca, emangnya 1000 halaman. Kita yang menggaji Hakim Agung, kita enggak senang. Mudah-mudahan dengar, kita yang menggaji Hakim Agung, saya bayar pajak bertani, bayar pajak pensiun, pajak lain-lain. Baca gitu aja 3 bulan, kurang kerjaan, ujarnya kesal seperti dikutip dari Nusantara TV yang tayang pada Jumat, tanggal 6 September tahun 2024. Ex-Kapolda Jawa Barat tersebut juga menyinggung Hakim jika berkas-berkas sidang PK yang diproses oleh Hakim Agung terlalu lama. Ia menyimpulkan bahwa hakim itu tidak mengikuti kasus yang sudah dibahas sekitar 3 bulan lebih. Berarti dia tidak pernah dengar di TV, TV ini sudah geger senusantara tentang masalah ini. Dan, para terpidana itu sudah dipenjara 8 tahun gitu, kok 3 bulan. Apa yang dipikirkan, itulah skala prioritas. Mereka, para hakim, belum pernah masuk penjara, saya pernah. Enggak enak, ujar Susno kesal. Susno melanjutkan jika hasil PK Saka Tatal menyatakan bahwa Saka tidak bersalah, maka ketujuh terpidana lainnya juga akan dinyatakan hasil yang sama. Pasalnya, Saka dan ketujuh terpidana dipidana karena pasal pembunuhan berencana. Tidak mungkin bersama-sama tapi putusannya berbeda. Dan juga kalau menurut saya kalau hakimnya benar, mudah-mudahan Mahkamah Agung dengar,
ngapain berlama-lama kalau perlu Senin depan diputus ya, katanya. Menurut Susno, apa yang menimpa para terpidana kasus Vina Cirebon serupa dengan kasus yang menimpanya dulu. Ia pun sama-sama menjadi korban dari kasus yang direkayasa. Iya, saya pernah dikhianati juga kan, pernah direkayasa juga kan. Enggak enak, katanya. Sudirman, terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon, resmi kembali ke Lapas Kelas 1 Cirebon, pada Kamis, 5 September 2024, siang. Kedatangannya kemarin disambut penuh haru oleh keluarga yang sudah lama menanti momen ini. Seperti diketahui, Sudirman tiba menggunakan mobil Transpas dari Lapas Bancai Bandung. Sudirman pun dikawal ketat dari LPSK. Pantauan di lokasi saat itu, mobil Transpas yang membawa Sudirman langsung masuk melalui pintu utara Lapas Cirebon. Pintu tersebut segera ditutup rapat setelah mobil masuk, sementara awak media hanya diizinkan mengambil gambar dari luar gerbang. Beberapa anggota keluarga terlihat menunggu kedatangan Sudirman, termasuk kakaknya, Beni, adiknya, Lilis, serta kedua orang tua mereka. Beni, kakak kandung Sudirman, mengungkapkan perasaan bahagianya saat melihat adiknya kembali ke Lapas Cirebon dalam keadaan sehat. Menurutnya, keluarga sudah lama menantikan momen ini. Perasaan saya dan keluarga sangat senang serta bahagia, Sudirman sudah ada di Lapas Cirebon. Itu memang harapan yang ditunggu-tunggu oleh keluarga, ujar Beni saat dikonfirmasi Tribun, Jumat, 6 September 2024. Ia juga bercerita mengenai percakapan pertama mereka setelah Sudirman tiba di lapas. Kemarin di dalam lapas setelah Sudirman datang, yang pertama diobrolkan ia menanyakan kesehatannya, ternyata alhamdulillah sehat. Sempat nangis juga terharu, ucapnya. Beni turut mengapresiasi pelayanan yang diberikan pihak lapas kepada adiknya. Tak lupa, Beni menyampaikan rasa terima kasihnya kepada tim kuasa hukum Sudirman, terutama kepada Otto Hasibuan dan Titin Prialianti. Bocor perbincangan antara 6 terpidana kasus Vina dengan Sudirman, 6 terpidana kasus Vina akhirnya kembali bertemu Sudirman. Sudirman diketahui menjadi satu-satunya terpidana yang mengaku terlibat dalam kasus Vina. Atas pengakuan itu 6 terpidana akhirnya dipenjara seumur hidup. Meski menjadi biang kerok dalam kasus Vina Cirebon, pengacara Peradi Jan Huta Barat menekankan hubungan 6 terpidana dan Sudirman baik-baik saja. Menurut Jan Huta Barat, 6 terpidana kasus Vina Cirebon juga memahami kondisi psikologi Sudirman. Meski menjadi biang kerok, menurut pengacaranya, Titin Prialianti juga membocorkan perbincangan 6 terpidana saat bertemu Sudirman di Lapas Kesambi Cirebon. Kata Titin, 6 terpidana kasus Vina langsung memberi semangat pada Sudirman, mereka bahkan berjanji akan menjaga Sudirman. Titin lantas pastikan tak akan ada balas dendam antara terpidana dan Sudirman. Hakim menolak permohonan untuk menyatukan sidang PK Sudirman dengan 6 terpidana kasus Vina yang lain. Pengacara terpidana kasus Vina, Otto Hasibuan sebelumnya membuat permohonan ke hakim agar sidang PK Sudirman disatukan. Otto Hasibuan pun membuat 3 bagian dalam permohonan sidang PK terpidana kasus Vina. Dari 6 yang ada di luar Sudirman, permohonan ini kami bagi jadi 3 bagian. 1 bagian permohonan untuk mewakili Hadi Saputra, Eka Sandi, Jaya dan Supriyanto. Kecuali Sudirman, kata Otto Hasibuan saat sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon. Pengacara memisahkan Rivaldi dan Eko Ramadhani. Permohonan PK Rivaldi kami buatkan sendiri, Eko Ramadhani juga sendiri. Untuk permohonan PK ini 3 permohonan, kemudian di luar itu juga ada Sudirman jadi 4, jelas Otto Hasibuan. Otto Hasibuan mengusulkan agar sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon bisa cepat dan tak rumit, maka menyatukan Sudirman dengan 6 terpidana lain. Bukan hanya itu, pertimbangan lain juga agar pengacara tak perlu membaca semua permohonan satu persatu. Selain itu, saksi dan ahli juga tak perlu datang berulang kali. Menjawab usulan itu, Hakim Arif Ferdian langsung mengabulkan permohonan untuk Rivaldi, Eko, Hadi, Eka, Supriyanto dan Jaya.
Tapi Hakim Ari Ferdian tak bisa mengabulkan menyatukan Sudirman dengan terpidana kasus Vina Cirebon yang lain. Yang Sudirman tidak dapat kami kabulkan karena ada alasannya, katanya. Menurutnya, jarak waktu pendaftaran pengajuan kembali 6 terpidana kasus Vina Cirebon terlampau jauh dengan Sudirman. Pengajuan Sudirman jauh setelah pendaftaran PK atas nama Rivaldi, Eko dan Hadi dan kawan-kawan, makanya kami tersendirikan sidangnya, kata Ari. Sambutan hangat ditunjukkan oleh 6 terpidana kasus Vina Cirebon saat Sudirman kembali ke Lapas Kelas 1 Cirebon, Kamis, 5 Agustus 2024. Diketahui, ini pertama kalinya 6 terpidana bertemu lagi dengan Sudirman setelah bulan Mei lalu dipindahkan saat penangkapan Pegi Setiawan. Saat itu para terpidana kasus Vina dipindahkan ke lapas, kecuali Sudirman. Sudirman dipisahkan dengan terpidana lain dan ditahan di Polda Jabar. Setelah itu, Sudirman sulit ditemui hingga akhirnya dipindahkan ke Lapas Bancai, Bandung sementara teman-temannya dikembalikan ke Lapas Cirebon. Kini Sudirman sudah kembali bersama dengan teman-temannya lagi di Lapas Cirebon. Kuasa hukum Sudirman, Jan S. Huta Barat mengatakan, pertemuan Sudirman dan 6 terpidana kasus Vina berlangsung haru. Ke-6 terpidana kasus Vina langsung memeluk Sudirman saat tiba di Lapas Cirebon. Bertemu semua, mereka berpelukan, keren banget, kata kuasa hukum 7 terpidana, Jan S. Huta Barat dikutip dari YouTube Vario Channel, Jumat, 6 Agustus 2024. Tak ada pembulian terhadap Sudirman, Jan memastikan kalau para terpidana akan menjaganya. Menurut Jan, 6 terpidana menerima Sudirman dengan baik dan saling memberikan dukungan. Yang paling penting teman-temannya itu benar-benar sayang sama Sudirman, kata dia lagi. Jan mengatakan, Sudirman sangat bahagia saat dipindahkan dari Lapas Bancai. Perlakuan istimewa didapatkan Sudirman, terpidana kasus Vina setelah dikembalikan ke Lapas Kelas 1 Cirebon, pada Kamis, 5 September 2024. Sudirman kini dalam penjagaan penuh dari LPSK setelah permohonannya disetujui. Artinya, selain dijaga petugas lapas, Sudirman juga dijaga selama 25 jam oleh petugas LPSK di dalam penjara. Ini berbeda dengan 6 terpidana kasus Vina lainnya yang mendapatkan perlindungan fisik, namun ketika di lapas hanya berupa pemantauan saja. Tak hanya penjagaan, LPSK juga siap memberikan bantuan psikologis kepada Sudirman. Kami pastikan Sudirman sudah dalam perlindungan LPSK, yang sisinya kami memberikan bantuan psikologis dan pengawasan, ucap Wakil Ketua LPSK, Sri Suparyati dalam wawancara di Lapas Cirebon pada Kamis, 5 September 2024. Dikatakan Sri Suparyati, meskipun Sudirman dalam kondisi fisik yang sehat, perlu dilakukan pemeriksaan medis lebih lanjut. Secara fisik, Sudirman sehat, tetapi memang perlu dicek kembali berkaitan dengan medisnya, ujar Sri. LPSK juga berkoordinasi dengan lapas untuk mengawal Sudirman dalam proses persidangan peninjauan kembali yang akan diajukan. Menurut Sri, perlindungan ini penting mengingat kondisi mental Sudirman yang dapat mempengaruhi keterangannya. Sebelumnya tim khusus bentukan Kapolri untuk mengungkap kasus Vina dianggap melempem. Hal tersebut karena hingga kini tim sus kasus Vina terlihat diam dan tidak memberikan informasi terkait perkembangan penyelidikan kasus Vina. Namun hal lain diungkap oleh pakar psikologi forensik, Reza Indragiri Amriel. Reza Indragiri menduga tim sus kasus Vina sudah punya kesimpulan dari penyelidikan kasus Vina. Firasat saya, tim sus dimaksud sudah punya simpulan tentang tidak adanya pidana di balik kematian tidak wajar Eki dan Vina, kata Reza dalam keterangan yang diterima, Kamis, 5 September 2024. Reza Indragiri juga menduga tim sus sudah menyimpulkan adanya pelanggaran etik oleh personel Polres Cirebon dan Polda Jabar. Reza Indragiri pun mendesak Mabes Polri segera umumkan hasil kerja tim sus kasus Vina. Menurutnya, hasil kerja tim sus itu patut disodorkan sebagai alat bukti baru pada peninjauan kembali. Mulia sekali jika Polri melakukan itu. Jadi, Polri tidak hanya memproses hukum orang yang bersalah, tapi juga menginisiasi langkah hukum guna membebaskan orang yang tidak bersalah, katanya. Reza menilai sikap Mabes Polri sedemikian rupa juga secara tidak langsung akan memberikan justifikasi ekstra bagi perlindungan yang LPSK kenakan kepada para terpidana. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban memberikan perlindungan kepada 7 terpidana kasus Vina Cirebon.
Ketujuh terpidana itu bernama Jaya, Supriyanto, Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi Saputra, Rivaldi Aditya Wardana, dan Sudirman. Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Asmi Syahputra menduga pemberian perlindungan terhadap ketujuh terpidana, karena LPSK juga ragu bahwa mereka merupakan pelaku sebenarnya. Jangan-jangan LPSK melihat bahwa mereka, tujuh terpidana, adalah korban yang perlu mendapatkan perlindungan karena mereka dimasukkan atas laporan palsu, katanya seperti dikutip dari salah satu TV swasta, Rabu, 4 September 2024. Pasalnya, tak mudah bagi LPSK untuk memberikan perlindungan hukum terhadap seseorang. Sebaliknya, LPSK tidak memberikan perlindungan terhadap Ibtu Rudiana, Pasren dan Kahfi. Padahal, Ibtu Rudiana merupakan ayah dari korban almarhum Eki. Sementara kesaksian Pasren dan Kahfi yang menguatkan bahwa kasus itu adalah pembunuhan. Namun, LPSK menolak untuk memberikan perlindungan bagi mereka. Hal itu sempat diungkapkan oleh pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu. Edwin mengatakan LPSK menolak karena keterangan yang diberikan ketiga orang tersebut cenderung tidak konsisten dan menutup-nutupi kasus yang sebenarnya terjadi. Mereka memberikan keterangan atau informasi tidak konsisten, berubah-berubah normatif dan cenderung menutupi informasi yang berkaitan dengan peristiwa, ujar Edwin seperti dikutip dari program salah satu TV swasta yang tayang pada Kamis, 25 Juli 2024. Ex-Kabareskrim Polri Komjen Purn Susno 2J Meradang. Ia menyentil putusan sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus Vina Cirebon yang dinilai terlalu lama diproses oleh Mahkamah Agung, MA. Semestinya Hakim MA sudah bisa memutus sidang tersebut dengan menutup mata, lantaran bukti-bukti yang menunjukkan kasus itu adalah pembunuhan sudah rontok berguguran. Para terpidana, yang kini mendekam di bui, juga bukan pelakunya. Susno begitu kesal ketika mendengar bahwa hasil PK terpidana baru keluar 3 bulan lamanya. Apa yang dibaca, emangnya 1000 halaman. Kita yang menggaji Hakim Agung, kita enggak senang. Mudah-mudahan dengar, kita yang menggaji Hakim Agung, saya bayar pajak bertani, bayar pajak pensiun, pajak lain-lain. Baca gitu aja 3 bulan, kurang kerjaan, ujarnya kesal seperti dikutip dari Nusantara TV yang tayang pada Jumat, tanggal 6 September tahun 2024. Ex-Kapolda Jawa Barat tersebut juga menyinggung Hakim jika berkas-berkas sidang PK yang diproses oleh Hakim Agung terlalu lama. Ia menyimpulkan bahwa hakim itu tidak mengikuti kasus yang sudah dibahas sekitar 3 bulan lebih. Berarti dia tidak pernah dengar di TV. TV ini sudah geger senusantara tentang masalah ini. Dan, para terpidana itu sudah dipenjara 8 tahun gitu, kok 3 bulan. Apa yang dipikirkan, itulah skala prioritas. Mereka, para hakim, belum pernah masuk penjara, saya pernah. Enggak enak, ujar Susno kesal. Susno melanjutkan jika hasil PK Saka Tatal menyatakan bahwa Saka tidak bersalah, maka ketujuh terpidana lainnya juga akan dinyatakan hasil yang sama. Pasalnya, Saka dan ketujuh terpidana dipidana karena pasal pembunuhan berencana. Tidak mungkin bersama-sama tapi putusannya berbeda. Dan juga kalau menurut saya kalau hakimnya benar, mudah-mudahan Mahkamah Agung dengar. Ngapain berlama-lama kalau perlu Senin depan diputus ya, katanya. Menurut Susno, apa yang menimpa para terpidana kasus Vina Cirebon serupa dengan kasus yang menimpanya dulu. Ia pun sama-sama menjadi korban dari kasus yang direkayasa. Iya, saya pernah dikhianati juga kan, pernah direkayasa juga kan. Enggak enak, katanya. Sudirman, terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon, resmi kembali ke Lapas Kelas 1 Cirebon, pada Kamis, 5 September 2024, siang. Kedatangannya kemarin disambut penuh haru oleh keluarga yang sudah lama menanti momen ini. Seperti diketahui, Sudirman tiba menggunakan mobil Transpas dari Lapas Bancai Bandung. Sudirman pun dikawal ketat dari LPSK. Pantauan di lokasi saat itu, mobil Transpas yang membawa Sudirman langsung masuk melalui pintu utara Lapas Cirebon. Pintu tersebut segera ditutup rapat setelah mobil masuk, sementara awak media hanya diizinkan mengambil gambar dari luar gerbang. Beberapa anggota keluarga terlihat menunggu kedatangan Sudirman, termasuk kakaknya, Beni, adiknya, Lilis, serta kedua orang tua mereka. Beni, kakak kandung Sudirman, mengungkapkan perasaan bahagianya saat melihat adiknya kembali ke Lapas Cirebon dalam keadaan sehat. Menurutnya, keluarga sudah lama menantikan momen ini.
Perasaan saya dan keluarga sangat senang serta bahagia, Sudirman sudah ada di lapas Cirebon. Itu memang harapan yang ditunggu-tunggu oleh keluarga, ujar Beni saat dikonfirmasi Tribun, Jumat, 6 September 2024. Ia juga bercerita mengenai percakapan pertama mereka setelah Sudirman tiba di lapas. Kemarin di dalam lapas setelah Sudirman datang, yang pertama diobrolkan ia menanyakan kesehatannya, ternyata alhamdulillah sehat. Sempat nangis juga terharu, ucapnya. Beni turut mengapresiasi pelayanan yang diberikan pihak lapas kepada adiknya. Tak lupa, Beni menyampaikan rasa terima kasihnya kepada tim kuasa hukum Sudirman, terutama kepada Otto Hasibuan dan Titin Prialianti. Bocor perbincangan antara 6 terpidana kasus Vina dengan Sudirman, 6 terpidana kasus Vina akhirnya kembali bertemu Sudirman. Sudirman diketahui menjadi satu-satunya terpidana yang mengaku terlibat dalam kasus Vina. Atas pengakuan itu 6 terpidana akhirnya dipenjara seumur hidup. Meski menjadi biang kerok dalam kasus Vina Cirebon, pengacara Peradi Jan Huta Barat menekankan hubungan 6 terpidana dan Sudirman baik-baik saja. Menurut Jan Huta Barat, 6 terpidana kasus Vina Cirebon juga memahami kondisi psikologi Sudirman. Meski menjadi biang kerok, menurut pengacaranya, Titin Prialianti juga membocorkan perbincangan 6 terpidana saat bertemu Sudirman di Lapas Kesambi Cirebon. Kata Titin, 6 terpidana kasus Vina langsung memberi semangat pada Sudirman, mereka bahkan berjanji akan menjaga Sudirman. Titin lantas pastikan tak akan ada balas dendam antara terpidana dan Sudirman. Hakim menolak permohonan untuk menyatukan sidang PK Sudirman dengan 6 terpidana kasus Vina yang lain. Pengacara terpidana kasus Vina, Otto Hasibuan sebelumnya membuat permohonan ke hakim agar sidang PK Sudirman disatukan. Otto Hasibuan pun membuat 3 bagian dalam permohonan sidang PK terpidana kasus Vina. Dari 6 yang ada di luar Sudirman, permohonan ini kami bagi jadi 3 bagian. 1 bagian permohonan untuk mewakili Hadi Saputra, Eka Sandi, Jaya dan Supriyanto. Kecuali Sudirman, kata Otto Hasibuan saat sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon. Pengacara memisahkan Rivaldi dan Eko Ramadhani. Permohonan PK Rivaldi kami buatkan sendiri, Eko Ramadhani juga sendiri. Untuk permohonan PK ini 3 permohonan, kemudian di luar itu juga ada Sudirman jadi 4, jelas Otto Hasibuan. Otto Hasibuan mengusulkan agar sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon bisa cepat dan tak rumit, maka menyatukan Sudirman dengan 6 terpidana lain. Bukan hanya itu, pertimbangan lain juga agar pengacara tak perlu membaca semua permohonan satu persatu. Selain itu, saksi dan ahli juga tak perlu datang berulang kali. Menjawab usulan itu, Hakim Arif Ferdian langsung mengabulkan permohonan untuk Rivaldi, Eko, Hadi, Eka, Supriyanto dan Jaya. Tapi Hakim Arif Ferdian tak bisa mengabulkan menyatukan Sudirman dengan terpidana kasus Vina Cirebon yang lain. Yang Sudirman tidak dapat kami kabulkan karena ada alasannya, katanya. Menurutnya, jarak waktu pendaftaran pengajuan kembali 6 terpidana kasus Vina Cirebon terlampau jauh dengan Sudirman. Pengajuan Sudirman jauh setelah pendaftaran PK atas nama Rivaldi, Eko dan Hadi dan kawan-kawan, makanya kami tersendirikan sidangnya, kata Ari. Sambutan hangat ditunjukkan oleh 6 terpidana kasus Vina Cirebon saat Sudirman kembali ke Lapas Kelas 1 Cirebon, Kamis, 5 Agustus 2024. Diketahui, ini pertama kalinya 6 terpidana bertemu lagi dengan Sudirman setelah bulan Mei lalu dipindahkan saat penangkapan Pegi Setiawan. Saat itu para terpidana kasus Vina dipindahkan ke lapas, kecuali Sudirman. Sudirman dipisahkan dengan terpidana lain dan ditahan di Polda Jabar. Setelah itu, Sudirman sulit ditemui hingga akhirnya dipindahkan ke Lapas Bancai, Bandung sementara teman-temannya dikembalikan ke Lapas Cirebon. Kini Sudirman sudah kembali bersama dengan teman-temannya lagi di Lapas Cirebon. Kuasa hukum Sudirman, Jan S. Huta Barat mengatakan, pertemuan Sudirman dan 6 terpidana kasus Vina berlangsung haru. Ke-6 terpidana kasus Vina langsung memeluk Sudirman saat tiba di Lapas Cirebon.
Bertemu semua, mereka berpelukan, keren banget, kata kuasa hukum 7 terpidana, Jan S. Huta Barat dikutip dari YouTube Vario Channel, Jumat, 6 Agustus 2024. Tak ada pembulian terhadap Sudirman, Jan memastikan kalau para terpidana akan menjaganya. Menurut Jan, 6 terpidana menerima Sudirman dengan baik dan saling memberikan dukungan. Yang paling penting teman-temannya itu benar-benar sayang sama Sudirman, kata dia lagi. Jan mengatakan, Sudirman sangat bahagia saat dipindahkan dari lapas Bancai. Perlakuan istimewa didapatkan Sudirman, terpidana kasus Vina setelah dikembalikan ke lapas kelas 1 Cirebon, pada Kamis, 5 September 2024. Sudirman kini dalam penjagaan penuh dari LPSK setelah permohonannya disetujui. Artinya, selain dijaga petugas lapas, Sudirman juga dijaga selama 25 jam oleh petugas LPSK di dalam penjara. Ini berbeda dengan 6 terpidana kasus Vina lainnya yang mendapatkan perlindungan fisik, namun ketika di lapas hanya berupa pemantauan saja. Tak hanya penjagaan, LPSK juga siap memberikan bantuan psikologis kepada Sudirman. Kami pastikan Sudirman sudah dalam perlindungan LPSK, yang sisinya kami memberikan bantuan psikologis dan pengawasan, ucap Wakil Ketua LPSK, Sri Suparyati dalam wawancara di Lapas Cirebon pada Kamis, 5 September 2024. Dikatakan Sri Suparyati, meskipun Sudirman dalam kondisi fisik yang sehat, perlu dilakukan pemeriksaan medis lebih lanjut. Secara fisik, Sudirman sehat, tetapi memang perlu dicek kembali berkaitan dengan medisnya, ujar Sri. LPSK juga berkoordinasi dengan lapas untuk mengawal Sudirman dalam proses persidangan peninjauan kembali yang akan diajukan. Menurut Sri, perlindungan ini penting mengingat kondisi mental Sudirman yang dapat mempengaruhi keterangannya. Sebelumnya tim khusus bentukan Kapolri untuk mengungkap kasus Vina dianggap melempem. Hal tersebut karena hingga kini tim sus kasus Vina terlihat diam dan tidak memberikan informasi terkait perkembangan penyelidikan kasus Vina. Namun hal lain diungkap oleh pakar psikologi forensik, Reza Indragiri Amriel. Reza Indragiri menduga tim sus kasus Vina sudah punya kesimpulan dari penyelidikan kasus Vina. Firasat saya, tim sus dimaksud sudah punya simpulan tentang tidak adanya pidana di balik kematian tidak wajar Eki dan Vina, kata Reza dalam keterangan yang diterima, Kamis, 5 September 2024. Reza Indragiri juga menduga tim sus sudah menyimpulkan adanya pelanggaran etik oleh personel Polres Cirebon dan Polda Jabar. Reza Indragiri pun mendesak Mabes Polri segera umumkan hasil kerja tim sus kasus Vina. Menurutnya, hasil kerja tim sus itu patut disodorkan sebagai alat bukti baru pada peninjauan kembali. Mulia sekali jika Polri melakukan itu. Jadi, Polri tidak hanya memproses hukum orang yang bersalah, tapi juga menginisiasi langkah hukum guna membebaskan orang yang tidak bersalah, katanya. Reza menilai sikap Mabes Polri sedemikian rupa juga secara tidak langsung akan memberikan justifikasi ekstra bagi perlindungan yang LPSK kenakan kepada para terpidana. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban memberikan perlindungan kepada 7 terpidana kasus Vina Cirebon. Ketujuh terpidana itu bernama Jaya, Supriyanto, Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi Saputra, Rivaldi Aditya Wardana, dan Sudirman. Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Asmi Syahputra menduga pemberian perlindungan terhadap ketujuh terpidana, karena LPSK juga ragu bahwa mereka merupakan pelaku sebenarnya. Jangan-jangan LPSK melihat bahwa mereka, 7 terpidana, adalah korban yang perlu mendapatkan perlindungan karena mereka dimasukkan atas laporan palsu, katanya seperti dikutip dari salah satu TV swasta, Rabu, 4 September 2024. Pasalnya, tak mudah bagi LPSK untuk memberikan perlindungan hukum terhadap seseorang. Sebaliknya, LPSK tidak memberikan perlindungan terhadap Ibtu Rudiana, Pasren dan Kahfi. Padahal, Ibtu Rudiana merupakan ayah dari korban almarhum Eki. Sementara kesaksian Pasren dan Kahfi yang menguatkan bahwa kasus itu adalah pembunuhan. Namun, LPSK menolak untuk memberikan perlindungan bagi mereka. Hal itu sempat diungkapkan oleh pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu. Edwin mengatakan LPSK menolak karena keterangan yang diberikan ketiga orang tersebut cenderung tidak konsisten dan menutup-nutupi kasus yang sebenarnya terjadi.
Mereka memberikan keterangan atau informasi tidak konsisten, berubah-berubah normatif dan cenderung menutupi informasi yang berkaitan dengan peristiwa, ujar Edwin seperti dikutip dari program salah satu TV swasta yang tayang pada Kamis, 25 Juli 2024. Ex-Kabareskrim Polri Komjen Purn Susno 2J Meradang. Ia menyentil putusan sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus Vina Cirebon yang dinilai terlalu lama diproses oleh Mahkamah Agung, MA. Semestinya Hakim MA sudah bisa memutus sidang tersebut dengan menutup mata, lantaran bukti-bukti yang menunjukkan kasus itu adalah pembunuhan sudah rontok berguguran. Para terpidana, yang kini mendekam di bui, juga bukan pelakunya. Susno begitu kesal ketika mendengar bahwa hasil PK terpidana baru keluar 3 bulan lamanya. Apa yang dibaca, emangnya 1000 halaman. Kita yang menggaji Hakim Agung, kita enggak senang. Mudah-mudahan dengar, kita yang menggaji Hakim Agung, saya bayar pajak bertani, bayar pajak pensiun, pajak lain-lain. Baca gitu aja 3 bulan, kurang kerjaan, ujarnya kesal seperti dikutip dari Nusantara TV yang tayang pada Jumat, tanggal 6 September tahun 2024. Ex-Kapolda Jawa Barat tersebut juga menyinggung Hakim jika berkas-berkas sidang PK yang diproses oleh Hakim Agung terlalu lama. Ia menyimpulkan bahwa hakim itu tidak mengikuti kasus yang sudah dibahas sekitar 3 bulan lebih. Berarti dia tidak pernah dengar di TV. TV ini sudah geger senusantara tentang masalah ini. Dan, para terpidana itu sudah dipenjara 8 tahun gitu, kok 3 bulan. Apa yang dipikirkan, itulah skala prioritas. Mereka, para hakim, belum pernah masuk penjara, saya pernah. Enggak enak, ujar Susno kesal. Susno melanjutkan jika hasil PK Saka Tatal menyatakan bahwa Saka tidak bersalah, maka ketujuh terpidana lainnya juga akan dinyatakan hasil yang sama. Pasalnya, Saka dan ketujuh terpidana dipidana karena pasal pembunuhan berencana. Tidak mungkin bersama-sama tapi putusannya berbeda. Dan juga kalau menurut saya kalau hakimnya benar, mudah-mudahan Mahkamah Agung dengar. Ngapain berlama-lama kalau perlu Senin depan diputus ya, katanya. Menurut Susno, apa yang menimpa para terpidana kasus Vina Cirebon serupa dengan kasus yang menimpanya dulu. Ia pun sama-sama menjadi korban dari kasus yang direkayasa. Saya pernah dikhianati juga kan, pernah direkayasa juga kan. Enggak enak, katanya. Sudirman, terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon, resmi kembali ke Lapas Kelas 1 Cirebon, pada Kamis, 5 September 2024, siang. Kedatangannya kemarin disambut penuh haru oleh keluarga yang sudah lama menanti momen ini. Seperti diketahui, Sudirman tiba menggunakan mobil Transpas dari Lapas Bancai Bandung. Sudirman pun dikawal ketat dari LPSK. Pantauan di lokasi saat itu, mobil Transpas yang membawa Sudirman langsung masuk melalui pintu utara Lapas Cirebon. Pintu tersebut segera ditutup rapat setelah mobil masuk, sementara awak media hanya diizinkan mengambil gambar dari luar gerbang. Beberapa anggota keluarga terlihat menunggu kedatangan Sudirman, termasuk kakaknya, Beni, adiknya, Lilis, serta kedua orang tua mereka. Beni, kakak kandung Sudirman, mengungkapkan perasaan bahagianya saat melihat adiknya kembali ke Lapas Cirebon dalam keadaan sehat. Menurutnya, keluarga sudah lama menantikan momen ini. Perasaan saya dan keluarga sangat senang serta bahagia, Sudirman sudah ada di Lapas Cirebon. Itu memang harapan yang ditunggu-tunggu oleh keluarga, ujar Beni saat dikonfirmasi Tribun, Jumat, 6 September 2024. Ia juga bercerita mengenai percakapan pertama mereka setelah Sudirman tiba di lapas. Kemarin di dalam lapas setelah Sudirman datang, yang pertama diobrolkan ia menanyakan kesehatannya, ternyata alhamdulillah sehat. Sempat nangis juga terharu, ucapnya. Beni turut mengapresiasi pelayanan yang diberikan pihak lapas kepada adiknya. Tak lupa, Beni menyampaikan rasa terima kasihnya kepada tim kuasa hukum Sudirman, terutama kepada Oto Hasibuan dan Titin Prialianti. Bocor perbincangan antara 6 terpidana kasus Vina dengan Sudirman, 6 terpidana kasus Vina akhirnya kembali bertemu Sudirman. Sudirman diketahui menjadi satu-satunya terpidana yang mengaku terlibat dalam kasus Vina. Atas pengakuan itu 6 terpidana akhirnya dipenjara seumur hidup. Meski menjadi biang kerok dalam kasus Vina Cirebon, pengacara Peradi Jan Huta Barat menekankan hubungan 6 terpidana dan Sudirman baik-baik saja.
Menurut Jan Huta Barat, 6 terpidana kasus Vina Cirebon juga memahami kondisi psikologi Sudirman. Meski menjadi biang kerok, menurut pengacaranya, Titin Prialianti juga membocorkan perbincangan 6 terpidana saat bertemu Sudirman di Lapas Kesambi Cirebon. Kata Titin, 6 terpidana kasus Vina langsung memberi semangat pada Sudirman, mereka bahkan berjanji akan menjaga Sudirman. Titin lantas pastikan tak akan ada balas dendam antara terpidana dan Sudirman. Hakim menolak permohonan untuk menyatukan sidang PK Sudirman dengan 6 terpidana kasus Vina yang lain. Pengacara terpidana kasus Vina, Otto Hasibuan sebelumnya membuat permohonan ke hakim agar sidang PK Sudirman disatukan. Otto Hasibuan pun membuat 3 bagian dalam permohonan sidang PK terpidana kasus Vina. Dari 6 yang ada di luar Sudirman, permohonan ini kami bagi jadi 3 bagian. 1 bagian permohonan untuk mewakili Hadi Saputra, Eka Sandi, Jaya dan Supriyanto. Kecuali Sudirman, kata Otto Hasibuan saat sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon. Pengacara memisahkan Rivaldi dan Eko Ramadhani. Permohonan PK Rivaldi kami buatkan sendiri, Eko Ramadhani juga sendiri. Untuk permohonan PK ini 3 permohonan, kemudian di luar itu juga ada Sudirman jadi 4, jelas Otto Hasibuan. Otto Hasibuan mengusulkan agar sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon bisa cepat dan tak rumit, maka menyatukan Sudirman dengan 6 terpidana lain. Bukan hanya itu, pertimbangan lain juga agar pengacara tak perlu membaca semua permohonan satu persatu. Selain itu, saksi dan ahli juga tak perlu datang berulang kali. Menjawab usulan itu, Hakim Arif Ferdian langsung mengabulkan permohonan untuk Rivaldi, Eko, Hadi, Eka, Supriyanto dan Jaya. Tapi Hakim Arif Ferdian tak bisa mengabulkan menyatukan Sudirman dengan terpidana kasus Vina Cirebon yang lain. Yang Sudirman tidak dapat kami kabulkan karena ada alasannya, katanya. Menurutnya, jarak waktu pendaftaran pengajuan kembali 6 terpidana kasus Vina Cirebon terlampau jauh dengan Sudirman. Pengajuan Sudirman jauh setelah pendaftaran PK atas nama Rivaldi, Eko dan Hadi dan kawan-kawan, makanya kami tersendirikan sidangnya, kata Ari. Sambutan hangat ditunjukkan oleh 6 terpidana kasus Vina Cirebon saat Sudirman kembali ke Lapas Kelas 1 Cirebon, Kamis, 5 Agustus 2024. Diketahui, ini pertama kalinya 6 terpidana bertemu lagi dengan Sudirman setelah bulan Mei lalu dipindahkan saat penangkapan Pegi Setiawan. Saat itu para terpidana kasus Vina dipindahkan ke lapas, kecuali Sudirman. Sudirman dipisahkan dengan terpidana lain dan ditahan di Polda Jabar. Setelah itu, Sudirman sulit ditemui hingga akhirnya dipindahkan ke Lapas Bancai, Bandung sementara teman-temannya dikembalikan ke Lapas Cirebon. Kini Sudirman sudah kembali bersama dengan teman-temannya lagi di Lapas Cirebon. Kuasa hukum Sudirman, Jan S. Huta Barat mengatakan, pertemuan Sudirman dan 6 terpidana kasus Vina berlangsung haru. Ke-6 terpidana kasus Vina langsung memeluk Sudirman saat tiba di Lapas Cirebon. Bertemu semua, mereka berpelukan, keren banget, kata kuasa hukum 7 terpidana, Jan S. Huta Barat dikutip dari YouTube Vario Channel, Jumat, 6 Agustus 2024. Tak ada pembulian terhadap Sudirman, Jan memastikan kalau para terpidana akan menjaganya. Menurut Jan, 6 terpidana menerima Sudirman dengan baik dan saling memberikan dukungan. Yang paling penting teman-temannya itu benar-benar sayang sama Sudirman, kata dia lagi. Jan mengatakan, Sudirman sangat bahagia saat dipindahkan dari Lapas Bancai. Perlakuan istimewa didapatkan Sudirman, terpidana kasus Vina setelah dikembalikan ke Lapas Kelas 1 Cirebon, pada Kamis, 5 September 2024. Sudirman kini dalam penjagaan penuh dari LPSK setelah permohonannya disetujui. Artinya, selain dijaga petugas lapas, Sudirman juga dijaga selama 25 jam oleh petugas LPSK di dalam penjara. Ini berbeda dengan 6 terpidana kasus Vina lainnya yang mendapatkan perlindungan fisik, namun ketika di lapas hanya berupa pemantauan saja. Tak hanya penjagaan, LPSK juga siap memberikan bantuan psikologis kepada Sudirman.
Kami pastikan Sudirman sudah dalam perlindungan LPSK, yang sisinya kami memberikan bantuan psikologis dan pengawasan, ucap Wakil Ketua LPSK, Sri Suparyati dalam wawancara di Lapas Cirebon pada Kamis, 5 September 2024. Dikatakan Sri Suparyati, meskipun Sudirman dalam kondisi fisik yang sehat, perlu dilakukan pemeriksaan medis lebih lanjut. Secara fisik, Sudirman sehat, tetapi memang perlu dicek kembali berkaitan dengan medisnya, ujar Sri. LPSK juga berkoordinasi dengan lapas untuk mengawal Sudirman dalam proses persidangan peninjauan kembali yang akan diajukan. Menurut Sri, perlindungan ini penting mengingat kondisi mental Sudirman yang dapat mempengaruhi keterangannya. Sebelumnya tim khusus bentukan Kapolri untuk mengungkap kasus Vina dianggap melempem. Hal tersebut karena hingga kini tim sus kasus Vina terlihat diam dan tidak memberikan informasi terkait perkembangan penyelidikan kasus Vina. Namun hal lain diungkap oleh pakar psikologi forensik, Reza Indragiri Amriel. Reza Indragiri menduga tim sus kasus Vina sudah punya kesimpulan dari penyelidikan kasus Vina. Firasat saya, tim sus dimaksud sudah punya simpulan tentang tidak adanya pidana di balik kematian tidak wajar Eki dan Vina, kata Reza dalam keterangan yang diterima, Kamis, 5 September 2024. Reza Indragiri juga menduga tim sus sudah menyimpulkan adanya pelanggaran etik oleh personel Polres Cirebon dan Polda Jabar. Reza Indragiri pun mendesak Mabes Polri segera umumkan hasil kerja tim sus kasus Vina. Menurutnya, hasil kerja tim sus itu patut disodorkan sebagai alat bukti baru pada peninjauan kembali. Mulia sekali jika Polri melakukan itu. Jadi, Polri tidak hanya memproses hukum orang yang bersalah, tapi juga menginisiasi langkah hukum guna membebaskan orang yang tidak bersalah, katanya. Reza menilai sikap Mabes Polri sedemikian rupa juga secara tidak langsung akan memberikan justifikasi ekstra bagi perlindungan yang LPSK kenakan kepada para terpidana. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban memberikan perlindungan kepada 7 terpidana kasus Vina Cirebon. Ketujuh terpidana itu bernama Jaya, Supriyanto, Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi Saputra, Rivaldi Aditya Wardana, dan Sudirman. Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Asmi Syahputra menduga pemberian perlindungan terhadap ketujuh terpidana, karena LPSK juga ragu bahwa mereka merupakan pelaku sebenarnya. Jangan-jangan LPSK melihat bahwa mereka, 7 terpidana, adalah korban yang perlu mendapatkan perlindungan karena mereka dimasukkan atas laporan palsu, katanya seperti dikutip dari salah satu TV swasta, Rabu, 4 September 2024. Pasalnya, tak mudah bagi LPSK untuk memberikan perlindungan hukum terhadap seseorang. Sebaliknya, LPSK tidak memberikan perlindungan terhadap Ibtu Rudiana, Pasren dan Kahfi. Padahal, Ibtu Rudiana merupakan ayah dari korban almarhum Eki. Sementara kesaksian Pasren dan Kahfi yang menguatkan bahwa kasus itu adalah pembunuhan. Namun, LPSK menolak untuk memberikan perlindungan bagi mereka. Hal itu sempat diungkapkan oleh pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu. Edwin mengatakan LPSK menolak karena keterangan yang diberikan ketiga orang tersebut cenderung tidak konsisten dan menutup-nutupi kasus yang sebenarnya terjadi. Mereka memberikan keterangan atau informasi tidak konsisten, berubah-berubah normatif dan cenderung menutupi informasi yang berkaitan dengan peristiwa, ujar Edwin seperti dikutip dari program salah satu TV swasta yang tayang pada Kamis, 25 Juli 2024. Ex-Kabareskrim Polri Komjen Purn Susno 2J Meradang. Ia menyentil putusan sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus Vina Cirebon yang dinilai terlalu lama diproses oleh Mahkamah Agung, MA. Semestinya Hakim MA sudah bisa memutus sidang tersebut dengan menutup mata, lantaran bukti-bukti yang menunjukkan kasus itu adalah pembunuhan sudah rontok berguguran. Para terpidana, yang kini mendekam di bui, juga bukan pelakunya. Susno begitu kesal ketika mendengar bahwa hasil PK terpidana baru keluar 3 bulan lamanya. Apa yang dibaca, emangnya 1000 halaman. Kita yang menggaji Hakim Agung, kita enggak senang. Mudah-mudahan dengar, kita yang menggaji Hakim Agung, saya bayar pajak bertani, bayar pajak pensiun, pajak lain-lain. Baca gitu aja 3 bulan, kurang kerjaan, ujarnya kesal seperti dikutip dari Nusantara TV yang tayang pada Jumat, tanggal 6 September tahun 2024.
Ex-Kapolda Jawa Barat tersebut juga menyinggung hakim jika berkas-berkas sidang PK yang diproses oleh Hakim Agung terlalu lama. Ia menyimpulkan bahwa hakim itu tidak mengikuti kasus yang sudah dibahas sekitar 3 bulan lebih. Berarti dia tidak pernah dengar di TV. TV ini sudah geger senusantara tentang masalah ini. Dan, para terpidana itu sudah dipenjara 8 tahun gitu, kok 3 bulan. Apa yang dipikirkan, itulah skala prioritas. Mereka, para hakim, belum pernah masuk penjara, saya pernah. Enggak enak, ujar Susno kesal. Susno melanjutkan jika hasil PK Saka Tatal menyatakan bahwa Saka tidak bersalah, maka ketujuh terpidana lainnya juga akan dinyatakan hasil yang sama. Pasalnya, Saka dan ketujuh terpidana dipidana karena pasal pembunuhan berencana. Tidak mungkin bersama-sama tapi putusannya berbeda. Dan juga kalau menurut saya kalau hakimnya benar, mudah-mudahan Mahkamah Agung dengar. Ngapain berlama-lama kalau perlu Senin depan diputus ya, katanya. Menurut Susno, apa yang menimpa para terpidana kasus Vina Cirebon serupa dengan kasus yang menimpanya dulu. Ia pun sama-sama menjadi korban dari kasus yang direkayasa. Iya, saya pernah dikhianati juga kan, pernah direkayasa juga kan. Enggak enak, katanya. Sudirman, terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon, resmi kembali ke Lapas Kelas 1 Cirebon, pada Kamis, 5 September 2024, siang. Kedatangannya kemarin disambut penuh haru oleh keluarga yang sudah lama menanti momen ini. Seperti diketahui, Sudirman tiba menggunakan mobil Transpas dari Lapas Bancai Bandung. Sudirman pun dikawal ketat dari LPSK. Pantauan di lokasi saat itu, mobil Transpas yang membawa Sudirman langsung masuk melalui pintu utara Lapas Cirebon. Pintu tersebut segera ditutup rapat setelah mobil masuk, sementara awak media hanya diizinkan mengambil gambar dari luar gerbang. Beberapa anggota keluarga terlihat menunggu kedatangan Sudirman, termasuk kakaknya, Beni, adiknya, Lilis, serta kedua orang tua mereka. Beni, kakak kandung Sudirman, mengungkapkan perasaan bahagianya saat melihat adiknya kembali ke Lapas Cirebon dalam keadaan sehat. Menurutnya, keluarga sudah lama menantikan momen ini. Perasaan saya dan keluarga sangat senang serta bahagia, Sudirman sudah ada di Lapas Cirebon. Itu memang harapan yang ditunggu-tunggu oleh keluarga, ujar Beni saat dikonfirmasi Tribun, Jumat, 6 September 2024. Ia juga bercerita mengenai percakapan pertama mereka setelah Sudirman tiba di lapas. Kemarin di dalam lapas setelah Sudirman datang, yang pertama diobrolkan ia menanyakan kesehatannya, ternyata alhamdulillah sehat. Sempat nangis juga terharu, ucapnya. Beni turut mengapresiasi pelayanan yang diberikan pihak lapas kepada adiknya. Tak lupa, Beni menyampaikan rasa terima kasihnya kepada tim kuasa hukum Sudirman, terutama kepada Oto Hasibuan dan Titin Prialianti. Bocor perbincangan antara 6 terpidana kasus Vina dengan Sudirman, 6 terpidana kasus Vina akhirnya kembali bertemu Sudirman. Sudirman diketahui menjadi satu-satunya terpidana yang mengaku terlibat dalam kasus Vina. Atas pengakuan itu 6 terpidana akhirnya dipenjara seumur hidup. Meski menjadi biang kerok dalam kasus Vina Cirebon, pengacara Peradi Jan Huta Barat menekankan hubungan 6 terpidana dan Sudirman baik-baik saja. Menurut Jan Huta Barat, 6 terpidana kasus Vina Cirebon juga memahami kondisi psikologi Sudirman. Meski menjadi biang kerok, menurut pengacaranya, Titin Prialianti juga membocorkan perbincangan 6 terpidana saat bertemu Sudirman di Lapas Kesambi Cirebon. Kata Titin, 6 terpidana kasus Vina langsung memberi semangat pada Sudirman, mereka bahkan berjanji akan menjaga Sudirman. Titin lantas pastikan tak akan ada balas dendam antara terpidana dan Sudirman. Hakim menolak permohonan untuk menyatukan sidang PK Sudirman dengan 6 terpidana kasus Vina yang lain. Pengacara terpidana kasus Vina, Oto Hasibuan sebelumnya membuat permohonan ke hakim agar sidang PK Sudirman disatukan. Oto Hasibuan pun membuat 3 bagian dalam permohonan sidang PK terpidana kasus Vina. Dari 6 yang ada di luar Sudirman, permohonan ini kami bagi jadi 3 bagian.
Satu bagian permohonan untuk mewakili Hadi Saputra, Eka Sandi, Jaya dan Supriyanto. Kecuali Sudirman, kata Oto Hasibuan saat sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon. Pengacara memisahkan Rivaldi dan Eko Ramadhani. Permohonan PK Rivaldi kami buatkan sendiri, Eko Ramadhani juga sendiri. Untuk permohonan PK ini 3 permohonan, kemudian di luar itu juga ada Sudirman jadi 4, jelas Oto Hasibuan. Oto Hasibuan mengusulkan agar sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon bisa cepat dan tak rumit, maka menyatukan Sudirman dengan 6 terpidana lain. Bukan hanya itu, pertimbangan lain juga agar pengacara tak perlu membaca semua permohonan satu persatu. Selain itu, saksi dan ahli juga tak perlu datang berulang kali. Menjawab usulan itu, Hakim Ari Ferdian langsung mengabulkan permohonan untuk Rivaldi, Eko, Hadi, Eka, Supriyanto dan Jaya. Tapi Hakim Ari Ferdian tak bisa mengabulkan menyatukan Sudirman dengan terpidana kasus Vina Cirebon yang lain. Yang Sudirman tidak dapat kami kabulkan karena ada alasannya, katanya. Menurutnya, jarak waktu pendaftaran pengajuan kembali 6 terpidana kasus Vina Cirebon terlampau jauh dengan Sudirman. Pengajuan Sudirman jauh setelah pendaftaran PK atas nama Rivaldi, Eko dan Hadi dan kawan-kawan, makanya kami tersendirikan sidangnya, kata Ari. Sambutan hangat ditunjukkan oleh 6 terpidana kasus Vina Cirebon saat Sudirman kembali ke Lapas Kelas 1 Cirebon, Kamis, 5 Agustus 2024. Diketahui, ini pertama kalinya 6 terpidana bertemu lagi dengan Sudirman setelah bulan Mei lalu dipindahkan saat penangkapan Pegi Setiawan. Saat itu para terpidana kasus Vina dipindahkan ke lapas, kecuali Sudirman. Sudirman dipisahkan dengan terpidana lain dan ditahan di Polda Jabar. Setelah itu, Sudirman sulit ditemui hingga akhirnya dipindahkan ke Lapas Bancai, Bandung sementara teman-temannya dikembalikan ke Lapas Cirebon. Kini Sudirman sudah kembali bersama dengan teman-temannya lagi di Lapas Cirebon. Kuasa hukum Sudirman, Jan S. Huta Barat mengatakan, pertemuan Sudirman dan 6 terpidana kasus Vina berlangsung haru. Ke-6 terpidana kasus Vina langsung memeluk Sudirman saat tiba di Lapas Cirebon. Bertemu semua, mereka berpelukan, keren banget, kata kuasa hukum 7 terpidana, Jan S. Huta Barat dikutip dari YouTube Vario Channel, Jumat, 6 Agustus 2024. Tak ada pembulian terhadap Sudirman, Jan memastikan kalau para terpidana akan menjaganya. Menurut Jan, 6 terpidana menerima Sudirman dengan baik dan saling memberikan dukungan. Yang paling penting teman-temannya itu benar-benar sayang sama Sudirman, kata dia lagi. Jan mengatakan, Sudirman sangat bahagia saat dipindahkan dari Lapas Bancai. Perlakuan istimewa didapatkan Sudirman, terpidana kasus Vina setelah dikembalikan ke Lapas Kelas 1 Cirebon, pada Kamis, 5 September 2024. Sudirman kini dalam penjagaan penuh dari LPSK setelah permohonannya disetujui. Artinya, selain dijaga petugas lapas, Sudirman juga dijaga selama 25 jam oleh petugas LPSK di dalam penjara. Ini berbeda dengan 6 terpidana kasus Vina lainnya yang mendapatkan perlindungan fisik, namun ketika di lapas hanya berupa pemantauan saja. Tak hanya penjagaan, LPSK juga siap memberikan bantuan psikologis kepada Sudirman. Kami pastikan Sudirman sudah dalam perlindungan LPSK, yang sisinya kami memberikan bantuan psikologis dan pengawasan, ucap Wakil Ketua LPSK, Sri Suparyati dalam wawancara di Lapas Cirebon pada Kamis, 5 September 2024. Dikatakan Sri Suparyati, meskipun Sudirman dalam kondisi fisik yang sehat, perlu dilakukan pemeriksaan medis lebih lanjut. Secara fisik, Sudirman sehat, tetapi memang perlu dicek kembali berkaitan dengan medisnya, ujar Sri. LPSK juga berkoordinasi dengan lapas untuk mengawal Sudirman dalam proses persidangan peninjauan kembali yang akan diajukan. Menurut Sri, perlindungan ini penting mengingat kondisi mental Sudirman